Perolehan suara pasangan calon paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di kandang Banteng Jawa Tengah lebih unggul dari paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kekalahan Ganjar Mahfud di tempat basis suara PDIP itu dinilai telah mengejutkan publik. Pasalnya, Ganjar merupakan gubernur 2 periode di Jawa Tengah, tapi suaranya justru kalah dari Prabowo Gibran. Demikian disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga. Perolehan suara itu tentu mengejutkan, sebab Ganjar menjadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah, kata Jamiluddin saat dimintai tanggapannya, Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024. Selain itu, Jawa Tengah selama ini dikenal menjadi basis PDIP, ujar Jamiluddin. Berikut selengkapnya perolehan suara Pilpres 2024 di Jawa Tengah, yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Provinsi Jawa Tengah, Handi Triugiono, dalam rapat rekapitulasi nasional di KPU RI, Jakarta, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Prabowo Gibran, 12.096.454 suara, Ganjar Mahfud, 7.827.335 suara, Anies Cak Imin, 2.866.373 suara. Dalam hal ini, Jamiluddin mengatakan, perolehan suara Prabowo Gibran itu tidak terlepas dari adanya peran Presiden Joko Widodo, Jokowi, di kontestasi Pilpres saat ini. Dari hasil tersebut, bisa terlihat kalau Jokowi justru lebih diterima warga Jawa Tengah, ketimbang Ganjar atau bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun Ganjar dan Megawati, PDIP, tampaknya kalah dengan sosok Jokowi di Jawa Tengah. Jokowi terlihat lebih diterima warga Jawa Tengah daripada Ganjar dan Megawati, kata Jamiluddin. Dijelaskan Jamiluddin, hal tersebut bisa terjadi karena Jokowi kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Dari kunjungan tersebutlah, Jamiluddin menilai, Jokowi dapat diterima warga dengan sukacita dan hal itu membekas hingga pasca Pilpres 2024. Sehingga, ketika masyarakat Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung paslon nomor urut 2, mereka sontak mengalihkan dukungannya dari Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Disitulah, kata Jamiluddin, pengaruh Jokowi sangat kuat, ketimbang Ganjar atau Megawati. Ketika warga Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung Prabowo Gibran, maka sontak mereka mengalihkan dukungan dari Ganjar Mahfud ke pasangan pilihan Jokowi. Di sini magnet Jokowi lebih kuat daripada Ganjar dan Megawati, kata dia. Maka dari itu, Jamiluddin berpendapat, Ganjar dan Megawati kalah hebat dari Jokowi, karena tak mampu menjaga basis suara PDIP di Jawa Tengah. Jadi, Ganjar dan PDIP kalah hebat dengan Jokowi. Hal ini menyebabkan Ganjar dan Megawati tak mampu menjaga basis suaranya di Jawa Tengah, kata dia. Paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di kandang Banteng Jawa Tengah lebih unggul dari paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD.
Kekalahan Ganjar Mahfud di tempat basis suara PDIP itu dinilai telah mengejutkan publik. Pasalnya, Ganjar merupakan gubernur 2 periode di Jawa Tengah, tapi suaranya justru kalah dari Prabowo Gibran. Demikian disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga. Perolehan suara itu tentu mengejutkan, sebab Ganjar menjadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah, kata Jamiluddin saat dimintai tanggapannya, Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024. Selain itu, Jawa Tengah selama ini dikenal menjadi basis PDIP, ujar Jamiluddin. Berikut selengkapnya perolehan suara Pilpres 2024 di Jawa Tengah, yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Provinsi Jawa Tengah, Handi Triugiono, dalam rapat rekapitulasi nasional di KPU RI, Jakarta, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Prabowo Gibran, 12.096.454 suara, Ganjar Mahfud, 7.827.335 suara, Anies Cak Imin, 2.866.373 suara. Dalam hal ini, Jamiluddin mengatakan, perolehan suara Prabowo Gibran itu tidak terlepas dari adanya peran Presiden Joko Widodo, Jokowi, di kontestasi Pilpres saat ini. Dari hasil tersebut, bisa terlihat kalau Jokowi justru lebih diterima warga Jawa Tengah ketimbang Ganjar atau bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun Ganjar dan Megawati, PDIP, tampaknya kalah dengan sosok Jokowi di Jawa Tengah. Jokowi terlihat lebih diterima warga Jawa Tengah daripada Ganjar dan Megawati, kata Jamiluddin. Dijelaskan Jamiluddin, hal tersebut bisa terjadi karena Jokowi kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Dari kunjungan tersebutlah, Jamiluddin menilai, Jokowi dapat diterima warga dengan sukacita dan hal itu membekas hingga pasca Pilpres 2024. Sehingga, ketika masyarakat Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung paslon nomor urut 2, mereka sontak mengalihkan dukungannya dari Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Disitulah, kata Jamiluddin, pengaruh Jokowi sangat kuat ketimbang Ganjar atau Megawati. Ketika warga Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung Prabowo Gibran, maka sontak mereka mengalihkan dukungan dari Ganjar Mahfud ke pasangan pilihan Jokowi. Di sini magnet Jokowi lebih kuat daripada Ganjar dan Megawati, kata dia. Maka dari itu, Jamiluddin berpendapat, Ganjar dan Megawati kalah hebat dari Jokowi, karena tak mampu menjaga basis suara PDIP di Jawa Tengah. Jadi, Ganjar dan PDIP kalah hebat dengan Jokowi. Hal ini menyebabkan Ganjar dan Megawati tak mampu menjaga basis suaranya di Jawa Tengah, kata dia. Perolehan suara pasangan calon, paslon, nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di kandang Banteng Jawa Tengah lebih unggul dari paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kekalahan Ganjar Mahfud di tempat basis suara PDIP itu dinilai telah mengejutkan publik. Pasalnya, Ganjar merupakan gubernur 2 periode di Jawa Tengah, tapi suaranya justru kalah dari Prabowo Gibran. Demikian disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga. Perolehan suara itu tentu mengejutkan, sebab Ganjar menjadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah, kata Jamiluddin saat dimintai tanggapannya, Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024. Selain itu, Jawa Tengah selama ini dikenal menjadi basis PDIP, ujar Jamiluddin. Berikut selengkapnya perolehan suara Pilpres 2024 di Jawa Tengah, yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Provinsi Jawa Tengah, Handi Triugiono, dalam rapat rekapitulasi nasional di KPU RI, Jakarta, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Prabowo Gibran, 12.096.454 suara, Ganjar Mahfud, 7.827.335 suara, Anies Cak Imin, 2.866.373 suara. Dalam hal ini, Jamiluddin mengatakan, perolehan suara Prabowo Gibran itu tidak terlepas dari adanya peran Presiden Joko Widodo, Jokowi, di kontestasi Pilpres saat ini. Dari hasil tersebut, bisa terlihat kalau Jokowi justru lebih diterima warga Jawa Tengah ketimbang Ganjar atau bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun Ganjar dan Megawati, PDIP, tampaknya kalah dengan sosok Jokowi di Jawa Tengah. Jokowi terlihat lebih diterima warga Jawa Tengah daripada Ganjar dan Megawati, kata Jamiluddin.
Dijelaskan Jamiluddin, hal tersebut bisa terjadi karena Jokowi kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Dari kunjungan tersebutlah, Jamiluddin menilai, Jokowi dapat diterima warga dengan sukacita dan hal itu membekas hingga pasca Pilpres 2024. Sehingga, ketika masyarakat Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung paslon nomor urut 2, mereka sontak mengalihkan dukungannya dari Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Disitulah, kata Jamiluddin, pengaruh Jokowi sangat kuat ketimbang Ganjar atau Megawati. Ketika warga Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung Prabowo Gibran, maka sontak mereka mengalihkan dukungan dari Ganjar Mahfud ke pasangan pilihan Jokowi. Di sini magnet Jokowi lebih kuat daripada Ganjar dan Megawati, kata dia. Maka dari itu, Jamiluddin berpendapat, Ganjar dan Megawati kalah hebat dari Jokowi, karena tak mampu menjaga basis suara PDIP di Jawa Tengah. Jadi, Ganjar dan PDIP kalah hebat dengan Jokowi. Hal ini menyebabkan Ganjar dan Megawati tak mampu menjaga basis suaranya di Jawa Tengah, kata dia. Paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di kandang Banteng Jawa Tengah lebih unggul dari paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kekalahan Ganjar Mahfud di tempat basis suara PDIP itu dinilai telah mengejutkan publik. Pasalnya, Ganjar merupakan gubernur 2 periode di Jawa Tengah, tapi suaranya justru kalah dari Prabowo Gibran. Demikian disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga. Perolehan suara itu tentu mengejutkan, sebab Ganjar menjadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah, kata Jamiluddin saat dimintai tanggapannya, Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024. Selain itu, Jawa Tengah selama ini dikenal menjadi basis PDIP, ujar Jamiluddin. Berikut selengkapnya perolehan suara Pilpres 2024 di Jawa Tengah, yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Provinsi Jawa Tengah, Handi Triugiono, dalam rapat rekapitulasi nasional di KPU RI, Jakarta, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Prabowo Gibran, 12.096.454 suara, Ganjar Mahfud, 7.827.335 suara, Anies Cak Imin, 2.866.373 suara. Dalam hal ini, Jamiluddin mengatakan, perolehan suara Prabowo Gibran itu tidak terlepas dari adanya peran Presiden Joko Widodo, Jokowi, di kontestasi Pilpres saat ini. Dari hasil tersebut, bisa terlihat kalau Jokowi justru lebih diterima warga Jawa Tengah, ketimbang Ganjar atau bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun Ganjar dan Megawati, PDIP, tampaknya kalah dengan sosok Jokowi di Jawa Tengah. Jokowi terlihat lebih diterima warga Jawa Tengah daripada Ganjar dan Megawati, kata Jamiluddin. Dijelaskan Jamiluddin, hal tersebut bisa terjadi karena Jokowi kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Dari kunjungan tersebutlah, Jamiluddin menilai,
Jokowi dapat diterima warga dengan sukacita dan hal itu membekas hingga pasca Pilpres 2024. Sehingga, ketika masyarakat Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung paslon nomor urut 2, mereka sontak mengalihkan dukungannya dari Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Disitulah, kata Jamailuddin, pengaruh Jokowi sangat kuat ketimbang Ganjar atau Megawati. Ketika warga Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung Prabowo Gibran, maka sontak mereka mengalihkan dukungan dari Ganjar Mahfud ke pasangan pilihan Jokowi. Di sini magnet Jokowi lebih kuat daripada Ganjar dan Megawati, kata dia. Maka dari itu, Jamailuddin berpendapat, Ganjar dan Megawati kalah hebat dari Jokowi, karena tak mampu menjaga basis suara PDIP di Jawa Tengah. Jadi, Ganjar dan PDIP kalah hebat dengan Jokowi. Hal ini menyebabkan Ganjar dan Megawati tak mampu menjaga basis suaranya di Jawa Tengah, kata dia. Perolehan suara pasangan calon paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di kandang Banteng Jawa Tengah lebih unggul dari paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kekalahan Ganjar Mahfud di tempat basis suara PDIP itu dinilai telah mengejutkan publik. Pasalnya, Ganjar merupakan gubernur 2 periode di Jawa Tengah, tapi suaranya justru kalah dari Prabowo Gibran. Demikian disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamailuddin Ritonga. Perolehan suara itu tentu mengejutkan, sebab Ganjar menjadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah, kata Jamailuddin saat dimintai tanggapannya, Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024. Selain itu, Jawa Tengah selama ini dikenal menjadi basis PDIP, ujar Jamailuddin. Berikut selengkapnya perolehan suara Pilpres 2024 di Jawa Tengah, yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Provinsi Jawa Tengah, Handi Triugiono, dalam rapat rekapitulasi nasional di KPU RI, Jakarta, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Prabowo Gibran, 12.096.454 suara, Ganjar Mahfud, 7.827.335 suara, Anies Cak Imin, 2.866.373 suara. Dalam hal ini, Jamailuddin mengatakan, perolehan suara Prabowo Gibran itu tidak terlepas dari adanya peran Presiden Joko Widodo, Jokowi, di kontestasi Pilpres saat ini. Dari hasil tersebut, bisa terlihat kalau Jokowi justru lebih diterima warga Jawa Tengah ketimbang Ganjar atau bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun Ganjar dan Megawati, PDIP, tampaknya kalah dengan sosok Jokowi di Jawa Tengah. Jokowi terlihat lebih diterima warga Jawa Tengah daripada Ganjar dan Megawati, kata Jamailuddin. Dijelaskan Jamailuddin, hal tersebut bisa terjadi karena Jokowi kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Dari kunjungan tersebutlah, Jamailuddin menilai, Jokowi dapat diterima warga dengan sukacita dan hal itu membekas hingga pasca Pilpres 2024. Sehingga, ketika masyarakat Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung paslon nomor urut 2, mereka sontak mengalihkan dukungannya dari Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Disitulah, kata Jamailuddin, pengaruh Jokowi sangat kuat ketimbang Ganjar atau Megawati. Ketika warga Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung Prabowo Gibran, maka sontak mereka mengalihkan dukungan dari Ganjar Mahfud ke pasangan pilihan Jokowi. Di sini magnet Jokowi lebih kuat daripada Ganjar dan Megawati, kata dia. Maka dari itu, Jamailuddin berpendapat, Ganjar dan Megawati kalah hebat dari Jokowi, karena tak mampu menjaga basis suara PDIP di Jawa Tengah. Jadi, Ganjar dan PDIP kalah hebat dengan Jokowi. Hal ini menyebabkan Ganjar dan Megawati tak mampu menjaga basis suaranya di Jawa Tengah, kata dia.
Paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di kandang Banteng Jawa Tengah lebih unggul dari paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kekalahan Ganjar Mahfud di tempat basis suara PDIP itu dinilai telah mengejutkan publik. Pasalnya, Ganjar merupakan gubernur 2 periode di Jawa Tengah, tapi suaranya justru kalah dari Prabowo Gibran. Demikian disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga. Perolehan suara itu tentu mengejutkan, sebab Ganjar menjadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah, kata Jamiluddin saat dimintai tanggapannya, Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024. Selain itu, Jawa Tengah selama ini dikenal menjadi basis PDIP, ujar Jamiluddin. Berikut selengkapnya perolehan suara Pilpres 2024 di Jawa Tengah, yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Provinsi Jawa Tengah, Handi Triugiono, dalam rapat rekapitulasi nasional di KPU RI, Jakarta, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Prabowo Gibran, 12.096.454 suara, Ganjar Mahfud, 7.827.335 suara, Anies Cak Imin, 2.866.373 suara. Dalam hal ini, Jamiluddin mengatakan, perolehan suara Prabowo Gibran itu tidak terlepas dari adanya peran Presiden Joko Widodo, Jokowi, di kontestasi Pilpres saat ini. Dari hasil tersebut, bisa terlihat kalau Jokowi justru lebih diterima warga Jawa Tengah, ketimbang Ganjar atau bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun Ganjar dan Megawati, PDIP, tampaknya kalah dengan sosok Jokowi di Jawa Tengah. Jokowi terlihat lebih diterima warga Jawa Tengah daripada Ganjar dan Megawati, kata Jamiluddin. Dijelaskan Jamiluddin, hal tersebut bisa terjadi karena Jokowi kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Dari kunjungan tersebutlah, Jamiluddin menilai, Jokowi dapat diterima warga dengan sukacita dan hal itu membekas hingga pasca Pilpres 2024. Sehingga, ketika masyarakat Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung paslon nomor urut 2, mereka sontak mengalihkan dukungannya dari Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Disitulah, kata Jamiluddin, pengaruh Jokowi sangat kuat, ketimbang Ganjar atau Megawati. Ketika warga Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung Prabowo Gibran, maka sontak mereka mengalihkan dukungan dari Ganjar Mahfud ke pasangan pilihan Jokowi. Di sini magnet Jokowi lebih kuat daripada Ganjar dan Megawati, kata dia. Maka dari itu, Jamiluddin berpendapat, Ganjar dan Megawati kalah hebat dari Jokowi, karena tak mampu menjaga basis suara PDIP di Jawa Tengah. Jadi, Ganjar dan PDIP kalah hebat dengan Jokowi. Hal ini menyebabkan Ganjar dan Megawati tak mampu menjaga basis suaranya di Jawa Tengah, kata dia. Perolehan suara pasangan calon, paslon, nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di kandang Banteng Jawa Tengah lebih unggul dari paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kekalahan Ganjar Mahfud di tempat basis suara PDIP itu dinilai telah mengejutkan publik. Pasalnya, Ganjar merupakan gubernur 2 periode di Jawa Tengah, tapi suaranya justru kalah dari Prabowo Gibran. Demikian disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga. Perolehan suara itu tentu mengejutkan, sebab Ganjar menjadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah, kata Jamiluddin saat dimintai tanggapannya, Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024. Selain itu, Jawa Tengah selama ini dikenal menjadi basis PDIP, ujar Jamiluddin. Berikut selengkapnya perolehan suara Pilpres 2024 di Jawa Tengah, yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Provinsi Jawa Tengah, Handi Triugiono, dalam rapat rekapitulasi nasional di KPU RI, Jakarta, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Prabowo Gibran, 12.096.454 suara, Ganjar Mahfud, 7.827.335 suara, Anies Cak Imin, 2.866.373 suara. Dalam hal ini, Jamiluddin mengatakan, perolehan suara Prabowo Gibran itu tidak terlepas dari adanya peran Presiden Joko Widodo, Jokowi, di kontestasi Pilpres saat ini. Dari hasil tersebut, bisa terlihat kalau Jokowi justru lebih diterima warga Jawa Tengah, ketimbang Ganjar atau bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun Ganjar dan Megawati, PDIP,
tampaknya kalah dengan sosok Jokowi di Jawa Tengah. Jokowi terlihat lebih diterima warga Jawa Tengah daripada Ganjar dan Megawati, kata Jamiluddin. Dijelaskan Jamiluddin, hal tersebut bisa terjadi karena Jokowi kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Dari kunjungan tersebutlah, Jamiluddin menilai, Jokowi dapat diterima warga dengan sukacita dan hal itu membekas hingga pasca Pilpres 2024. Sehingga, ketika masyarakat Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung paslon nomor urut 2, mereka sontak mengalihkan dukungannya dari Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Disitulah, kata Jamiluddin, pengaruh Jokowi sangat kuat ketimbang Ganjar atau Megawati. Ketika warga Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung Prabowo Gibran, maka sontak mereka mengalihkan dukungan dari Ganjar Mahfud ke pasangan pilihan Jokowi. Di sini magnet Jokowi lebih kuat daripada Ganjar dan Megawati, kata dia. Maka dari itu, Jamiluddin berpendapat, Ganjar dan Megawati kalah hebat dari Jokowi, karena tak mampu menjaga basis suara PDIP di Jawa Tengah. Jadi, Ganjar dan PDIP kalah hebat dengan Jokowi. Hal ini menyebabkan Ganjar dan Megawati tak mampu menjaga basis suaranya di Jawa Tengah, kata dia. Paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di kandang Banteng Jawa Tengah lebih unggul dari paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kekalahan Ganjar Mahfud di tempat basis suara PDIP itu dinilai telah mengejutkan publik. Pasalnya, Ganjar merupakan gubernur 2 periode di Jawa Tengah, tapi suaranya justru kalah dari Prabowo Gibran. Demikian disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga. Perolehan suara itu tentu mengejutkan, sebab Ganjar menjadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah, kata Jamiluddin, saat dimintai tanggapannya, Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024. Selain itu, Jawa Tengah selama ini dikenal menjadi basis PDIP, ujar Jamiluddin. Berikut selengkapnya perolehan suara Pilpres 2024 di Jawa Tengah, yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Provinsi Jawa Tengah, Handi Triugiono, dalam rapat rekapitulasi nasional di KPU RI, Jakarta, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Prabowo Gibran, 12.096.454 suara, Ganjar Mahfud, 7.827.335 suara, Anies Cak Imin, 2.866.373 suara. Dalam hal ini, Jamiluddin mengatakan, perolehan suara Prabowo Gibran itu tidak terlepas dari adanya peran Presiden Joko Widodo, Jokowi, di kontestasi Pilpres saat ini. Dari hasil tersebut, bisa terlihat kalau Jokowi justru lebih diterima warga Jawa Tengah, ketimbang Ganjar atau bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun Ganjar dan Megawati, PDIP, tampaknya kalah dengan sosok Jokowi di Jawa Tengah. Jokowi terlihat lebih diterima warga Jawa Tengah daripada Ganjar dan Megawati, kata Jamiluddin. Dijelaskan Jamiluddin,
hal tersebut bisa terjadi karena Jokowi kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Dari kunjungan tersebutlah, Jamailuddin menilai, Jokowi dapat diterima warga dengan sukacita dan hal itu membekas hingga pasca Pilpres 2024. Sehingga, ketika masyarakat Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung paslon nomor urut 2, mereka sontak mengalihkan dukungannya dari Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Disitulah, kata Jamailuddin, pengaruh Jokowi sangat kuat ketimbang Ganjar atau Megawati. Ketika warga Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung Prabowo Gibran, maka sontak mereka mengalihkan dukungan dari Ganjar Mahfud ke pasangan pilihan Jokowi. Di sini magnet Jokowi lebih kuat daripada Ganjar dan Megawati, kata dia. Maka dari itu, Jamailuddin berpendapat, Ganjar dan Megawati kalah hebat dari Jokowi, karena tak mampu menjaga basis suara PDIP di Jawa Tengah. Jadi, Ganjar dan PDIP kalah hebat dengan Jokowi. Hal ini menyebabkan Ganjar dan Megawati tak mampu menjaga basis suaranya di Jawa Tengah, kata dia. Perolehan suara pasangan calon paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di kandang Banteng Jawa Tengah lebih unggul dari paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kekalahan Ganjar Mahfud di tempat basis suara PDIP itu dinilai telah mengejutkan publik. Pasalnya, Ganjar merupakan gubernur 2 periode di Jawa Tengah, tapi suaranya justru kalah dari Prabowo Gibran. Demikian disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamailuddin Ritonga. Perolehan suara itu tentu mengejutkan, sebab Ganjar menjadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah, kata Jamailuddin saat dimintai tanggapannya, Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024. Selain itu, Jawa Tengah selama ini dikenal menjadi basis PDIP, ujar Jamailuddin. Berikut selengkapnya perolehan suara Pilpres 2024 di Jawa Tengah, yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Provinsi Jawa Tengah, Handi Triugiono, dalam rapat rekapitulasi nasional di KPU RI, Jakarta, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Prabowo Gibran, 12.096.454 suara, Ganjar Mahfud, 7.827.335 suara, Anies Cak Imin, 2.866.373 suara. Dalam hal ini, Jamailuddin mengatakan, perolehan suara Prabowo Gibran itu tidak terlepas dari adanya peran Presiden Joko Widodo, Jokowi, di kontestasi Pilpres saat ini. Dari hasil tersebut, bisa terlihat kalau Jokowi justru lebih diterima warga Jawa Tengah, ketimbang Ganjar atau bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun Ganjar dan Megawati, PDIP, tampaknya kalah dengan sosok Jokowi di Jawa Tengah. Jokowi terlihat lebih diterima warga Jawa Tengah daripada Ganjar dan Megawati, kata Jamailuddin. Dijelaskan Jamailuddin, hal tersebut bisa terjadi karena Jokowi kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Dari kunjungan tersebutlah, Jamailuddin menilai, Jokowi dapat diterima warga dengan sukacita dan hal itu membekas hingga pasca Pilpres 2024. Sehingga, ketika masyarakat Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung paslon nomor urut 2, mereka sontak mengalihkan dukungannya dari Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Disitulah, kata Jamailuddin, pengaruh Jokowi sangat kuat ketimbang Ganjar atau Megawati. Ketika warga Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung Prabowo Gibran, maka sontak mereka mengalihkan dukungan dari Ganjar Mahfud ke pasangan pilihan Jokowi. Di sini magnet Jokowi lebih kuat daripada Ganjar dan Megawati, kata dia. Maka dari itu, Jamailuddin berpendapat, Ganjar dan Megawati kalah hebat dari Jokowi, karena tak mampu menjaga basis suara PDIP di Jawa Tengah. Jadi, Ganjar dan PDIP kalah hebat dengan Jokowi. Hal ini menyebabkan Ganjar dan Megawati tak mampu menjaga basis suaranya di Jawa Tengah, kata dia.
Paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di kandang Banteng Jawa Tengah lebih unggul dari paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kekalahan Ganjar Mahfud di tempat basis suara PDIP itu dinilai telah mengejutkan publik. Pasalnya, Ganjar merupakan gubernur 2 periode di Jawa Tengah, tapi suaranya justru kalah dari Prabowo Gibran. Demikian disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga. Perolehan suara itu tentu mengejutkan, sebab Ganjar menjadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah, kata Jamiluddin saat dimintai tanggapannya, Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024. Selain itu, Jawa Tengah selama ini dikenal menjadi basis PDIP, ujar Jamiluddin. Berikut selengkapnya perolehan suara Pilpres 2024 di Jawa Tengah, yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Provinsi Jawa Tengah, Handi Triugiono, dalam rapat rekapitulasi nasional di KPU RI, Jakarta, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Prabowo Gibran, 12.096.454 suara, Ganjar Mahfud, 7.827.335 suara, Anies Cak Imin, 2.866.373 suara. Dalam hal ini, Jamiluddin mengatakan, perolehan suara Prabowo Gibran itu tidak terlepas dari adanya peran Presiden Joko Widodo, Jokowi, di kontestasi Pilpres saat ini. Dari hasil tersebut, bisa terlihat kalau Jokowi justru lebih diterima warga Jawa Tengah ketimbang Ganjar atau bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun Ganjar dan Megawati, PDIP, tampaknya kalah dengan sosok Jokowi di Jawa Tengah. Jokowi terlihat lebih diterima warga Jawa Tengah daripada Ganjar dan Megawati, kata Jamiluddin. Dijelaskan Jamiluddin, hal tersebut bisa terjadi karena Jokowi kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Dari kunjungan tersebutlah, Jamiluddin menilai, Jokowi dapat diterima warga dengan sukacita dan hal itu membekas hingga pasca Pilpres 2024. Sehingga, ketika masyarakat Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung paslon nomor urut 2, mereka sontak mengalihkan dukungannya dari Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Disitulah, kata Jamiluddin, pengaruh Jokowi sangat kuat ketimbang Ganjar atau Megawati. Ketika warga Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung Prabowo Gibran, maka sontak mereka mengalihkan dukungan dari Ganjar Mahfud ke pasangan pilihan Jokowi. Di sini magnet Jokowi lebih kuat daripada Ganjar dan Megawati, kata dia. Maka dari itu, Jamiluddin berpendapat, Ganjar dan Megawati kalah hebat dari Jokowi, karena tak mampu menjaga basis suara PDIP di Jawa Tengah. Jadi, Ganjar dan PDIP kalah hebat dengan Jokowi. Hal ini menyebabkan Ganjar dan Megawati tak mampu menjaga basis suaranya di Jawa Tengah, kata dia. Perolehan suara pasangan calon, Paslon, nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di kandang Banteng Jawa Tengah lebih unggul dari paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kekalahan Ganjar Mahfud di tempat basis suara PDIP itu dinilai telah mengejutkan publik. Pasalnya, Ganjar merupakan gubernur 2 periode di Jawa Tengah, tapi suaranya justru kalah dari Prabowo Gibran. Demikian disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga. Perolehan suara itu tentu mengejutkan, sebab Ganjar menjadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah, kata Jamiluddin saat dimintai tanggapannya, Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024. Selain itu, Jawa Tengah selama ini dikenal menjadi basis PDIP, ujar Jamiluddin. Berikut selengkapnya perolehan suara Pilpres 2024 di Jawa Tengah, yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Provinsi Jawa Tengah, Handi Triugiono, dalam rapat rekapitulasi nasional di KPU RI, Jakarta, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Prabowo Gibran, 12.096.454 suara, Ganjar Mahfud, 7.827.335 suara, Anies Cak Imin, 2.866.373 suara. Dalam hal ini, Jamiluddin mengatakan, perolehan suara Prabowo Gibran itu tidak terlepas dari adanya peran Presiden Joko Widodo, Jokowi, di kontestasi Pilpres saat ini. Dari hasil tersebut, bisa terlihat kalau Jokowi justru lebih diterima warga Jawa Tengah ketimbang Ganjar atau bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun Ganjar dan Megawati, PDIP,
tampaknya kalah dengan sosok Jokowi di Jawa Tengah. Jokowi terlihat lebih diterima warga Jawa Tengah daripada Ganjar dan Megawati, kata Jamiluddin. Dijelaskan Jamiluddin, hal tersebut bisa terjadi karena Jokowi kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Dari kunjungan tersebutlah, Jamiluddin menilai, Jokowi dapat diterima warga dengan sukacita dan hal itu membekas hingga pasca Pilpres 2024. Sehingga, ketika masyarakat Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung paslon nomor urut 2, mereka sontak mengalihkan dukungannya dari Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Disitulah, kata Jamiluddin, pengaruh Jokowi sangat kuat ketimbang Ganjar atau Megawati. Ketika warga Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung Prabowo Gibran, maka sontak mereka mengalihkan dukungan dari Ganjar Mahfud ke pasangan pilihan Jokowi. Di sini magnet Jokowi lebih kuat daripada Ganjar dan Megawati, kata dia. Maka dari itu, Jamiluddin berpendapat, Ganjar dan Megawati kalah hebat dari Jokowi, karena tak mampu menjaga basis suara PDIP di Jawa Tengah. Jadi, Ganjar dan PDIP kalah hebat dengan Jokowi. Hal ini menyebabkan Ganjar dan Megawati tak mampu menjaga basis suaranya di Jawa Tengah, kata dia. Paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di kandang Banteng Jawa Tengah lebih unggul dari paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kekalahan Ganjar Mahfud di tempat basis suara PDIP itu dinilai telah mengejutkan publik. Pasalnya, Ganjar merupakan gubernur 2 periode di Jawa Tengah, tapi suaranya justru kalah dari Prabowo Gibran. Demikian disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga. Perolehan suara itu tentu mengejutkan, sebab Ganjar menjadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah, kata Jamiluddin, saat dimintai tanggapannya, Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024. Selain itu, Jawa Tengah selama ini dikenal menjadi basis PDIP, ujar Jamiluddin. Berikut selengkapnya perolehan suara Pilpres 2024 di Jawa Tengah, yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Provinsi Jawa Tengah, Handi Triugiono, dalam rapat rekapitulasi nasional di KPU RI, Jakarta, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Prabowo Gibran, 12.096.454 suara, Ganjar Mahfud, 7.827.335 suara, Anies Cak Imin, 2.866.373 suara. Dalam hal ini, Jamiluddin mengatakan, perolehan suara Prabowo Gibran itu tidak terlepas dari adanya peran Presiden Joko Widodo, Jokowi, di kontestasi Pilpres saat ini. Dari hasil tersebut, bisa terlihat kalau Jokowi justru lebih diterima warga Jawa Tengah, ketimbang Ganjar atau bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun Ganjar dan Megawati, PDIP, tampaknya kalah dengan sosok Jokowi di Jawa Tengah. Jokowi terlihat lebih diterima warga Jawa Tengah daripada Ganjar dan Megawati, kata Jamiluddin. Dijelaskan Jamiluddin,
hal tersebut bisa terjadi karena Jokowi kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Dari kunjungan tersebutlah, Jamailuddin menilai, Jokowi dapat diterima warga dengan sukacita dan hal itu membekas hingga pasca Pilpres 2024. Sehingga, ketika masyarakat Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung paslon nomor urut 2, mereka sontak mengalihkan dukungannya dari Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Disitulah, kata Jamailuddin, pengaruh Jokowi sangat kuat ketimbang Ganjar atau Megawati. Ketika warga Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung Prabowo Gibran, maka sontak mereka mengalihkan dukungan dari Ganjar Mahfud ke pasangan pilihan Jokowi. Di sini magnet Jokowi lebih kuat daripada Ganjar dan Megawati, kata dia. Maka dari itu, Jamailuddin berpendapat, Ganjar dan Megawati kalah hebat dari Jokowi, karena tak mampu menjaga basis suara PDIP di Jawa Tengah. Jadi, Ganjar dan PDIP kalah hebat dengan Jokowi. Hal ini menyebabkan Ganjar dan Megawati tak mampu menjaga basis suaranya di Jawa Tengah, kata dia. Perolehan suara pasangan calon paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka di kandang Banteng Jawa Tengah lebih unggul dari paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kekalahan Ganjar Mahfud di tempat basis suara PDIP itu dinilai telah mengejutkan publik. Pasalnya, Ganjar merupakan gubernur 2 periode di Jawa Tengah, tapi suaranya justru kalah dari Prabowo Gibran. Demikian disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamailuddin Ritonga. Perolehan suara itu tentu mengejutkan, sebab Ganjar menjadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah, kata Jamailuddin saat dimintai tanggapannya, Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024. Selain itu, Jawa Tengah selama ini dikenal menjadi basis PDIP, ujar Jamailuddin. Berikut selengkapnya perolehan suara Pilpres 2024 di Jawa Tengah, yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Provinsi Jawa Tengah, Handi Triugiono, dalam rapat rekapitulasi nasional di KPU RI, Jakarta, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Prabowo Gibran, 12.096.454 suara, Ganjar Mahfud, 7.827.335 suara, Anies Caimin, 2.866.373 suara. Dalam hal ini, Jamailuddin mengatakan, perolehan suara Prabowo Gibran itu tidak terlepas dari adanya peran Presiden Joko Widodo, Jokowi, di kontestasi Pilpres saat ini. Dari hasil tersebut, bisa terlihat kalau Jokowi justru lebih diterima warga Jawa Tengah, ketimbang Ganjar atau bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun Ganjar dan Megawati, PDIP, tampaknya kalah dengan sosok Jokowi di Jawa Tengah. Jokowi terlihat lebih diterima warga Jawa Tengah daripada Ganjar dan Megawati, kata Jamailuddin. Dijelaskan Jamailuddin, hal tersebut bisa terjadi karena Jokowi kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Dari kunjungan tersebutlah, Jamailuddin menilai, Jokowi dapat diterima warga dengan sukacita dan hal itu membekas hingga pasca Pilpres 2024. Sehingga, ketika masyarakat Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung paslon nomor urut 2, mereka sontak mengalihkan dukungannya dari Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Disitulah, kata Jamailuddin, pengaruh Jokowi sangat kuat ketimbang Ganjar atau Megawati. Ketika warga Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung Prabowo Gibran, maka sontak mereka mengalihkan dukungan dari Ganjar Mahfud ke pasangan pilihan Jokowi. Di sini magnet Jokowi lebih kuat daripada Ganjar dan Megawati, kata dia. Maka dari itu, Jamailuddin berpendapat, Ganjar dan Megawati kalah hebat dari Jokowi, karena tak mampu menjaga basis suara PDIP di Jawa Tengah. Jadi, Ganjar dan PDIP kalah hebat dengan Jokowi. Hal ini menyebabkan Ganjar dan Megawati tak mampu menjaga basis suaranya di Jawa Tengah, kata dia.
Paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di kandang Banteng Jawa Tengah lebih unggul dari paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kekalahan Ganjar Mahfud di tempat basis suara PDIP itu dinilai telah mengejutkan publik. Pasalnya, Ganjar merupakan gubernur 2 periode di Jawa Tengah, tapi suaranya justru kalah dari Prabowo Gibran. Demikian disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga. Perolehan suara itu tentu mengejutkan, sebab Ganjar menjadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah, kata Jamiluddin saat dimintai tanggapannya, Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024. Selain itu, Jawa Tengah selama ini dikenal menjadi basis PDIP, ujar Jamiluddin. Berikut selengkapnya perolehan suara Pilpres 2024 di Jawa Tengah, yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Provinsi Jawa Tengah, Handi Triugiono, dalam rapat rekapitulasi nasional di KPU RI, Jakarta, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Prabowo Gibran, 12.096.454 suara, Ganjar Mahfud, 7.827.335 suara, Anies Cak Imin, 2.866.373 suara. Dalam hal ini, Jamiluddin mengatakan, perolehan suara Prabowo Gibran itu tidak terlepas dari adanya peran Presiden Joko Widodo, Jokowi, di kontestasi Pilpres saat ini. Dari hasil tersebut, bisa terlihat kalau Jokowi justru lebih diterima warga Jawa Tengah, ketimbang Ganjar atau bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun Ganjar dan Megawati, PDIP, tampaknya kalah dengan sosok Jokowi di Jawa Tengah. Jokowi terlihat lebih diterima warga Jawa Tengah daripada Ganjar dan Megawati, kata Jamiluddin. Dijelaskan Jamiluddin, hal tersebut bisa terjadi karena Jokowi kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Dari kunjungan tersebutlah, Jamiluddin menilai, Jokowi dapat diterima warga dengan sukacita dan hal itu membekas hingga pasca Pilpres 2024. Sehingga, ketika masyarakat Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung paslon nomor urut 2, mereka sontak mengalihkan dukungannya dari Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Disitulah, kata Jamiluddin, pengaruh Jokowi sangat kuat ketimbang Ganjar atau Megawati. Ketika warga Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung Prabowo Gibran, maka sontak mereka mengalihkan dukungan dari Ganjar Mahfud ke pasangan pilihan Jokowi. Di sini magnet Jokowi lebih kuat daripada Ganjar dan Megawati, kata dia. Maka dari itu, Jamiluddin berpendapat, Ganjar dan Megawati kalah hebat dari Jokowi, karena tak mampu menjaga basis suara PDIP di Jawa Tengah. Jadi, Ganjar dan PDIP kalah hebat dengan Jokowi. Hal ini menyebabkan Ganjar dan Megawati tak mampu menjaga basis suaranya di Jawa Tengah, kata dia. Perolehan suara pasangan calon, paslon, nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di kandang Banteng Jawa Tengah lebih unggul dari paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kekalahan Ganjar Mahfud di tempat basis suara PDIP itu dinilai telah mengejutkan publik. Pasalnya, Ganjar merupakan gubernur 2 periode di Jawa Tengah, tapi suaranya justru kalah dari Prabowo Gibran. Demikian disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga. Perolehan suara itu tentu mengejutkan, sebab Ganjar menjadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah, kata Jamiluddin saat dimintai tanggapannya, Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024. Selain itu, Jawa Tengah selama ini dikenal menjadi basis PDIP, ujar Jamiluddin. Berikut selengkapnya perolehan suara Pilpres 2024 di Jawa Tengah, yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Provinsi Jawa Tengah, Handi Triugiono, dalam rapat rekapitulasi nasional di KPU RI, Jakarta, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Prabowo Gibran, 12.096.454 suara, Ganjar Mahfud, 7.827.335 suara, Anies Cak Imin, 2.866.373 suara. Dalam hal ini, Jamiluddin mengatakan, perolehan suara Prabowo Gibran itu tidak terlepas dari adanya peran Presiden Joko Widodo, Jokowi, di kontestasi Pilpres saat ini. Dari hasil tersebut, bisa terlihat kalau Jokowi justru lebih diterima warga Jawa Tengah, ketimbang Ganjar atau bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun Ganjar dan Megawati, PDIP,
tampaknya kalah dengan sosok Jokowi di Jawa Tengah. Jokowi terlihat lebih diterima warga Jawa Tengah daripada Ganjar dan Megawati, kata Jamiluddin. Dijelaskan Jamiluddin, hal tersebut bisa terjadi karena Jokowi kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Dari kunjungan tersebutlah, Jamiluddin menilai, Jokowi dapat diterima warga dengan sukacita dan hal itu membekas hingga pasca Pilpres 2024. Sehingga, ketika masyarakat Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung paslon nomor urut 2, mereka sontak mengalihkan dukungannya dari Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Disitulah, kata Jamiluddin, pengaruh Jokowi sangat kuat ketimbang Ganjar atau Megawati. Ketika warga Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung Prabowo Gibran, maka sontak mereka mengalihkan dukungan dari Ganjar Mahfud ke pasangan pilihan Jokowi. Di sini magnet Jokowi lebih kuat daripada Ganjar dan Megawati, kata dia. Maka dari itu, Jamiluddin berpendapat, Ganjar dan Megawati kalah hebat dari Jokowi, karena tak mampu menjaga basis suara PDIP di Jawa Tengah. Jadi, Ganjar dan PDIP kalah hebat dengan Jokowi. Hal ini menyebabkan Ganjar dan Megawati tak mampu menjaga basis suaranya di Jawa Tengah, kata dia. Paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di kandang Banteng Jawa Tengah lebih unggul dari paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kekalahan Ganjar Mahfud di tempat basis suara PDIP itu dinilai telah mengejutkan publik. Pasalnya, Ganjar merupakan gubernur 2 periode di Jawa Tengah, tapi suaranya justru kalah dari Prabowo Gibran. Demikian disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga. Perolehan suara itu tentu mengejutkan, sebab Ganjar menjadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah, kata Jamiluddin, saat dimintai tanggapannya, Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024. Selain itu, Jawa Tengah selama ini dikenal menjadi basis PDIP, ujar Jamiluddin. Berikut selengkapnya perolehan suara Pilpres 2024 di Jawa Tengah, yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Provinsi Jawa Tengah, Handi Triugiono, dalam rapat rekapitulasi nasional di KPU RI, Jakarta, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Prabowo Gibran, 12.096.454 suara, Ganjar Mahfud, 7.827.335 suara, Anies Cak Imin, 2.866.373 suara. Dalam hal ini, Jamiluddin mengatakan, perolehan suara Prabowo Gibran itu tidak terlepas dari adanya peran Presiden Joko Widodo, Jokowi, di kontestasi Pilpres saat ini. Dari hasil tersebut, bisa terlihat kalau Jokowi justru lebih diterima warga Jawa Tengah, ketimbang Ganjar atau bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun Ganjar dan Megawati, PDIP, tampaknya kalah dengan sosok Jokowi di Jawa Tengah. Jokowi terlihat lebih diterima warga Jawa Tengah daripada Ganjar dan Megawati, kata Jamiluddin. Dijelaskan Jamiluddin,
hal tersebut bisa terjadi karena Jokowi kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Dari kunjungan tersebutlah, Jamailuddin menilai, Jokowi dapat diterima warga dengan sukacita dan hal itu membekas hingga pasca Pilpres 2024. Sehingga, ketika masyarakat Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung paslon nomor urut 2, mereka sontak mengalihkan dukungannya dari Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Disitulah, kata Jamailuddin, pengaruh Jokowi sangat kuat ketimbang Ganjar atau Megawati. Ketika warga Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung Prabowo Gibran, maka sontak mereka mengalihkan dukungan dari Ganjar Mahfud ke pasangan pilihan Jokowi. Di sini magnet Jokowi lebih kuat daripada Ganjar dan Megawati, kata dia. Maka dari itu, Jamailuddin berpendapat, Ganjar dan Megawati kalah hebat dari Jokowi, karena tak mampu menjaga basis suara PDIP di Jawa Tengah. Jadi, Ganjar dan PDIP kalah hebat dengan Jokowi. Hal ini menyebabkan Ganjar dan Megawati tak mampu menjaga basis suaranya di Jawa Tengah, kata dia. Perolehan suara pasangan calon paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di kandang Banteng Jawa Tengah lebih unggul dari paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kekalahan Ganjar Mahfud di tempat basis suara PDIP itu dinilai telah mengejutkan publik. Pasalnya, Ganjar merupakan gubernur 2 periode di Jawa Tengah, tapi suaranya justru kalah dari Prabowo Gibran. Demikian disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamailuddin Ritonga. Perolehan suara itu tentu mengejutkan, sebab Ganjar menjadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah, kata Jamailuddin saat dimintai tanggapannya, Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024. Selain itu, Jawa Tengah selama ini dikenal menjadi basis PDIP, ujar Jamailuddin. Berikut selengkapnya perolehan suara Pilpres 2024 di Jawa Tengah, yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Provinsi Jawa Tengah, Handi Triugiono, dalam rapat rekapitulasi nasional di KPU RI, Jakarta, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Prabowo Gibran, 12.096.454 suara, Ganjar Mahfud, 7.827.335 suara, Anies Cak Imin, 2.866.373 suara. Dalam hal ini, Jamailuddin mengatakan, perolehan suara Prabowo Gibran itu tidak terlepas dari adanya peran Presiden Joko Widodo, Jokowi, di kontestasi Pilpres saat ini. Dari hasil tersebut, bisa terlihat kalau Jokowi justru lebih diterima warga Jawa Tengah, ketimbang Ganjar atau bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun Ganjar dan Megawati, PDIP, tampaknya kalah dengan sosok Jokowi di Jawa Tengah. Jokowi terlihat lebih diterima warga Jawa Tengah daripada Ganjar dan Megawati, kata Jamailuddin. Dijelaskan Jamailuddin, hal tersebut bisa terjadi karena Jokowi kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Dari kunjungan tersebutlah, Jamailuddin menilai, Jokowi dapat diterima warga dengan sukacita dan hal itu membekas hingga pasca Pilpres 2024. Sehingga, ketika masyarakat Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung paslon nomor urut 2, mereka sontak mengalihkan dukungannya dari Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Disitulah, kata Jamailuddin, pengaruh Jokowi sangat kuat ketimbang Ganjar atau Megawati. Ketika warga Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung Prabowo Gibran, maka sontak mereka mengalihkan dukungan dari Ganjar Mahfud ke pasangan pilihan Jokowi. Di sini magnet Jokowi lebih kuat daripada Ganjar dan Megawati, kata dia. Maka dari itu, Jamailuddin berpendapat, Ganjar dan Megawati kalah hebat dari Jokowi, karena tak mampu menjaga basis suara PDIP di Jawa Tengah. Jadi, Ganjar dan PDIP kalah hebat dengan Jokowi. Hal ini menyebabkan Ganjar dan Megawati tak mampu menjaga basis suaranya di Jawa Tengah, kata dia.
Paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di kandang Banteng Jawa Tengah lebih unggul dari paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kekalahan Ganjar Mahfud di tempat basis suara PDIP itu dinilai telah mengejutkan publik. Pasalnya, Ganjar merupakan gubernur 2 periode di Jawa Tengah, tapi suaranya justru kalah dari Prabowo Gibran. Demikian disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga. Perolehan suara itu tentu mengejutkan, sebab Ganjar menjadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah, kata Jamiluddin saat dimintai tanggapannya, Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024. Selain itu, Jawa Tengah selama ini dikenal menjadi basis PDIP, ujar Jamiluddin. Berikut selengkapnya perolehan suara Pilpres 2024 di Jawa Tengah, yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Provinsi Jawa Tengah, Handi Triugiono, dalam rapat rekapitulasi nasional di KPU RI, Jakarta, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Prabowo Gibran, 12.096.454 suara, Ganjar Mahfud, 7.827.335 suara, Anies Cak Imin, 2.866.373 suara. Dalam hal ini, Jamiluddin mengatakan, perolehan suara Prabowo Gibran itu tidak terlepas dari adanya peran Presiden Joko Widodo, Jokowi, di kontestasi Pilpres saat ini. Dari hasil tersebut, bisa terlihat kalau Jokowi justru lebih diterima warga Jawa Tengah, ketimbang Ganjar atau bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun Ganjar dan Megawati, PDIP, tampaknya kalah dengan sosok Jokowi di Jawa Tengah. Jokowi terlihat lebih diterima warga Jawa Tengah daripada Ganjar dan Megawati, kata Jamiluddin. Dijelaskan Jamiluddin, hal tersebut bisa terjadi karena Jokowi kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Dari kunjungan tersebutlah, Jamiluddin menilai, Jokowi dapat diterima warga dengan sukacita dan hal itu membekas hingga pasca Pilpres 2024. Sehingga, ketika masyarakat Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung paslon nomor urut 2, mereka sontak mengalihkan dukungannya dari Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Disitulah, kata Jamiluddin, pengaruh Jokowi sangat kuat, ketimbang Ganjar atau Megawati. Ketika warga Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung Prabowo Gibran, maka sontak mereka mengalihkan dukungan dari Ganjar Mahfud ke pasangan pilihan Jokowi. Di sini magnet Jokowi lebih kuat daripada Ganjar dan Megawati, kata dia. Maka dari itu, Jamiluddin berpendapat, Ganjar dan Megawati kalah hebat dari Jokowi, karena tak mampu menjaga basis suara PDIP di Jawa Tengah. Jadi, Ganjar dan PDIP kalah hebat dengan Jokowi. Hal ini menyebabkan Ganjar dan Megawati tak mampu menjaga basis suaranya di Jawa Tengah, kata dia. Perolehan suara pasangan calon, paslon, nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di kandang Banteng Jawa Tengah lebih unggul dari paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kekalahan Ganjar Mahfud di tempat basis suara PDIP itu dinilai telah mengejutkan publik. Pasalnya, Ganjar merupakan gubernur 2 periode di Jawa Tengah, tapi suaranya justru kalah dari Prabowo Gibran. Demikian disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga. Perolehan suara itu tentu mengejutkan, sebab Ganjar menjadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah, kata Jamiluddin saat dimintai tanggapannya, Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024. Selain itu, Jawa Tengah selama ini dikenal menjadi basis PDIP, ujar Jamiluddin. Berikut selengkapnya perolehan suara Pilpres 2024 di Jawa Tengah, yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Provinsi Jawa Tengah, Handi Triugiono, dalam rapat rekapitulasi nasional di KPU RI, Jakarta, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Prabowo Gibran, 12.096.454 suara, Ganjar Mahfud, 7.827.335 suara, Anies Cak Imin, 2.866.373 suara. Dalam hal ini, Jamiluddin mengatakan, perolehan suara Prabowo Gibran itu tidak terlepas dari adanya peran Presiden Joko Widodo, Jokowi, di kontestasi Pilpres saat ini. Dari hasil tersebut, bisa terlihat kalau Jokowi justru lebih diterima warga Jawa Tengah, ketimbang Ganjar atau bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun Ganjar dan Megawati, PDIP,
tampaknya kalah dengan sosok Jokowi di Jawa Tengah. Jokowi terlihat lebih diterima warga Jawa Tengah daripada Ganjar dan Megawati, kata Jamiluddin. Dijelaskan Jamiluddin, hal tersebut bisa terjadi karena Jokowi kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Dari kunjungan tersebutlah, Jamiluddin menilai, Jokowi dapat diterima warga dengan sukacita dan hal itu membekas hingga pasca Pilpres 2024. Sehingga, ketika masyarakat Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung paslon nomor urut 2, mereka sontak mengalihkan dukungannya dari Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Disitulah, kata Jamiluddin, pengaruh Jokowi sangat kuat ketimbang Ganjar atau Megawati. Ketika warga Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung Prabowo Gibran, maka sontak mereka mengalihkan dukungan dari Ganjar Mahfud ke pasangan pilihan Jokowi. Di sini magnet Jokowi lebih kuat daripada Ganjar dan Megawati, kata dia. Maka dari itu, Jamiluddin berpendapat, Ganjar dan Megawati kalah hebat dari Jokowi, karena tak mampu menjaga basis suara PDIP di Jawa Tengah. Jadi, Ganjar dan PDIP kalah hebat dengan Jokowi. Hal ini menyebabkan Ganjar dan Megawati tak mampu menjaga basis suaranya di Jawa Tengah, kata dia. Paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di kandang Banteng Jawa Tengah lebih unggul dari paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kekalahan Ganjar Mahfud di tempat basis suara PDIP itu dinilai telah mengejutkan publik. Pasalnya, Ganjar merupakan gubernur 2 periode di Jawa Tengah, tapi suaranya justru kalah dari Prabowo Gibran. Demikian disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga. Perolehan suara itu tentu mengejutkan, sebab Ganjar menjadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah, kata Jamiluddin saat dimintai tanggapannya, Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024. Selain itu, Jawa Tengah selama ini dikenal menjadi basis PDIP, ujar Jamiluddin. Berikut selengkapnya perolehan suara Pilpres 2024 di Jawa Tengah, yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Provinsi Jawa Tengah, Handi Triugiono, dalam rapat rekapitulasi nasional di KPU RI, Jakarta, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Prabowo Gibran, 12.096.454 suara, Ganjar Mahfud, 7.827.335 suara, Anies Cak Imin, 2.866.373 suara. Dalam hal ini, Jamiluddin mengatakan, perolehan suara Prabowo Gibran itu tidak terlepas dari adanya peran Presiden Joko Widodo, Jokowi, di kontestasi Pilpres saat ini. Dari hasil tersebut, bisa terlihat kalau Jokowi justru lebih diterima warga Jawa Tengah, ketimbang Ganjar atau bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun Ganjar dan Megawati, PDIP, tampaknya kalah dengan sosok Jokowi di Jawa Tengah. Jokowi terlihat lebih diterima warga Jawa Tengah daripada Ganjar dan Megawati, kata Jamiluddin. Dijelaskan Jamiluddin,
hal tersebut bisa terjadi karena Jokowi kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Dari kunjungan tersebutlah, Jamailuddin menilai, Jokowi dapat diterima warga dengan sukacita dan hal itu membekas hingga pasca Pilpres 2024. Sehingga, ketika masyarakat Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung paslon nomor urut 2, mereka sontak mengalihkan dukungannya dari Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Disitulah, kata Jamailuddin, pengaruh Jokowi sangat kuat ketimbang Ganjar atau Megawati. Ketika warga Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung Prabowo Gibran, maka sontak mereka mengalihkan dukungan dari Ganjar Mahfud ke pasangan pilihan Jokowi. Di sini magnet Jokowi lebih kuat daripada Ganjar dan Megawati, kata dia. Maka dari itu, Jamailuddin berpendapat, Ganjar dan Megawati kalah hebat dari Jokowi, karena tak mampu menjaga basis suara PDIP di Jawa Tengah. Jadi, Ganjar dan PDIP kalah hebat dengan Jokowi. Hal ini menyebabkan Ganjar dan Megawati tak mampu menjaga basis suaranya di Jawa Tengah, kata dia. Perolehan suara pasangan calon paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di kandang Banteng Jawa Tengah lebih unggul dari paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kekalahan Ganjar Mahfud di tempat basis suara PDIP itu dinilai telah mengejutkan publik. Pasalnya, Ganjar merupakan gubernur 2 periode di Jawa Tengah, tapi suaranya justru kalah dari Prabowo Gibran. Demikian disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamailuddin Ritonga. Perolehan suara itu tentu mengejutkan, sebab Ganjar menjadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah, kata Jamailuddin saat dimintai tanggapannya, Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024. Selain itu, Jawa Tengah selama ini dikenal menjadi basis PDIP, ujar Jamailuddin. Berikut selengkapnya perolehan suara Pilpres 2024 di Jawa Tengah, yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Provinsi Jawa Tengah, Handi Triugiono, dalam rapat rekapitulasi nasional di KPU RI, Jakarta, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Prabowo Gibran, 12.096.454 suara, Ganjar Mahfud, 7.827.335 suara, Anies Cak Imin, 2.866.373 suara. Dalam hal ini, Jamailuddin mengatakan, perolehan suara Prabowo Gibran itu tidak terlepas dari adanya peran Presiden Joko Widodo, Jokowi, di kontestasi Pilpres saat ini. Dari hasil tersebut, bisa terlihat kalau Jokowi justru lebih diterima warga Jawa Tengah, ketimbang Ganjar atau bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun Ganjar dan Megawati, PDIP, tampaknya kalah dengan sosok Jokowi di Jawa Tengah. Jokowi terlihat lebih diterima warga Jawa Tengah daripada Ganjar dan Megawati, kata Jamailuddin. Dijelaskan Jamailuddin, hal tersebut bisa terjadi karena Jokowi kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Dari kunjungan tersebutlah, Jamailuddin menilai, Jokowi dapat diterima warga dengan sukacita dan hal itu membekas hingga pasca Pilpres 2024. Sehingga, ketika masyarakat Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung paslon nomor urut 2, mereka sontak mengalihkan dukungannya dari Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Disitulah, kata Jamailuddin, pengaruh Jokowi sangat kuat ketimbang Ganjar atau Megawati. Ketika warga Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung Prabowo Gibran, maka sontak mereka mengalihkan dukungan dari Ganjar Mahfud ke pasangan pilihan Jokowi. Di sini magnet Jokowi lebih kuat daripada Ganjar dan Megawati, kata dia. Maka dari itu, Jamailuddin berpendapat, Ganjar dan Megawati kalah hebat dari Jokowi, karena tak mampu menjaga basis suara PDIP di Jawa Tengah. Jadi, Ganjar dan PDIP kalah hebat dengan Jokowi. Hal ini menyebabkan Ganjar dan Megawati tak mampu menjaga basis suaranya di Jawa Tengah, kata dia.
Paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di kandang Banteng Jawa Tengah lebih unggul dari paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kekalahan Ganjar Mahfud di tempat basis suara PDIP itu dinilai telah mengejutkan publik. Pasalnya, Ganjar merupakan gubernur 2 periode di Jawa Tengah, tapi suaranya justru kalah dari Prabowo Gibran. Demikian disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga. Perolehan suara itu tentu mengejutkan, sebab Ganjar menjadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah, kata Jamiluddin saat dimintai tanggapannya, Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024. Selain itu, Jawa Tengah selama ini dikenal menjadi basis PDIP, ujar Jamiluddin. Berikut selengkapnya perolehan suara Pilpres 2024 di Jawa Tengah, yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Provinsi Jawa Tengah, Handi Triugiono, dalam rapat rekapitulasi nasional di KPU RI, Jakarta, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Prabowo Gibran, 12.096.454 suara, Ganjar Mahfud, 7.827.335 suara, Anies Cak Imin, 2.866.373 suara. Dalam hal ini, Jamiluddin mengatakan, perolehan suara Prabowo Gibran itu tidak terlepas dari adanya peran Presiden Joko Widodo, Jokowi, di kontestasi Pilpres saat ini. Dari hasil tersebut, bisa terlihat kalau Jokowi justru lebih diterima warga Jawa Tengah, ketimbang Ganjar atau bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun Ganjar dan Megawati, PDIP, tampaknya kalah dengan sosok Jokowi di Jawa Tengah. Jokowi terlihat lebih diterima warga Jawa Tengah daripada Ganjar dan Megawati, kata Jamiluddin. Dijelaskan Jamiluddin, hal tersebut bisa terjadi karena Jokowi kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Dari kunjungan tersebutlah, Jamiluddin menilai, Jokowi dapat diterima warga dengan sukacita dan hal itu membekas hingga pasca Pilpres 2024. Sehingga, ketika masyarakat Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung paslon nomor urut 2, mereka sontak mengalihkan dukungannya dari Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Disitulah, kata Jamiluddin, pengaruh Jokowi sangat kuat ketimbang Ganjar atau Megawati. Ketika warga Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung Prabowo Gibran, maka sontak mereka mengalihkan dukungan dari Ganjar Mahfud ke pasangan pilihan Jokowi. Di sini magnet Jokowi lebih kuat daripada Ganjar dan Megawati, kata dia. Maka dari itu, Jamiluddin berpendapat, Ganjar dan Megawati kalah hebat dari Jokowi, karena tak mampu menjaga basis suara PDIP di Jawa Tengah. Jadi, Ganjar dan PDIP kalah hebat dengan Jokowi. Hal ini menyebabkan Ganjar dan Megawati tak mampu menjaga basis suaranya di Jawa Tengah, kata dia. Perolehan suara pasangan calon, paslon, nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di kandang Banteng Jawa Tengah lebih unggul dari paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kekalahan Ganjar Mahfud di tempat basis suara PDIP itu dinilai telah mengejutkan publik. Pasalnya, Ganjar merupakan gubernur 2 periode di Jawa Tengah, tapi suaranya justru kalah dari Prabowo Gibran. Demikian disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga. Perolehan suara itu tentu mengejutkan, sebab Ganjar menjadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah, kata Jamiluddin saat dimintai tanggapannya, Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024. Selain itu, Jawa Tengah selama ini dikenal menjadi basis PDIP, ujar Jamiluddin. Berikut selengkapnya perolehan suara Pilpres 2024 di Jawa Tengah, yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Provinsi Jawa Tengah, Handi Triugiono, dalam rapat rekapitulasi nasional di KPU RI, Jakarta, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Prabowo Gibran, 12.096.454 suara, Ganjar Mahfud, 7.827.335 suara, Anies Cak Imin, 2.866.373 suara. Dalam hal ini, Jamiluddin mengatakan, perolehan suara Prabowo Gibran itu tidak terlepas dari adanya peran Presiden Joko Widodo, Jokowi, di kontestasi Pilpres saat ini. Dari hasil tersebut, bisa terlihat kalau Jokowi justru lebih diterima warga Jawa Tengah, ketimbang Ganjar atau bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun Ganjar dan Megawati, PDIP,
tampaknya kalah dengan sosok Jokowi di Jawa Tengah. Jokowi terlihat lebih diterima warga Jawa Tengah daripada Ganjar dan Megawati, kata Jamiluddin. Dijelaskan Jamiluddin, hal tersebut bisa terjadi karena Jokowi kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Dari kunjungan tersebutlah, Jamiluddin menilai, Jokowi dapat diterima warga dengan sukacita dan hal itu membekas hingga pasca Pilpres 2024. Sehingga, ketika masyarakat Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung paslon nomor urut 2, mereka sontak mengalihkan dukungannya dari Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Disitulah, kata Jamiluddin, pengaruh Jokowi sangat kuat ketimbang Ganjar atau Megawati. Ketika warga Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung Prabowo Gibran, maka sontak mereka mengalihkan dukungan dari Ganjar Mahfud ke pasangan pilihan Jokowi. Di sini magnet Jokowi lebih kuat daripada Ganjar dan Megawati, kata dia. Maka dari itu, Jamiluddin berpendapat, Ganjar dan Megawati kalah hebat dari Jokowi, karena tak mampu menjaga basis suara PDIP di Jawa Tengah. Jadi, Ganjar dan PDIP kalah hebat dengan Jokowi. Hal ini menyebabkan Ganjar dan Megawati tak mampu menjaga basis suaranya di Jawa Tengah, kata dia. Paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di kandang Banteng Jawa Tengah lebih unggul dari paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kekalahan Ganjar Mahfud di tempat basis suara PDIP itu dinilai telah mengejutkan publik. Pasalnya, Ganjar merupakan gubernur 2 periode di Jawa Tengah, tapi suaranya justru kalah dari Prabowo Gibran. Demikian disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga. Perolehan suara itu tentu mengejutkan, sebab Ganjar menjadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah, kata Jamiluddin, saat dimintai tanggapannya, Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024. Selain itu, Jawa Tengah selama ini dikenal menjadi basis PDIP, ujar Jamiluddin. Berikut selengkapnya perolehan suara Pilpres 2024 di Jawa Tengah, yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Provinsi Jawa Tengah, Handi Triugiono, dalam rapat rekapitulasi nasional di KPU RI, Jakarta, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Prabowo Gibran, 12.096.454 suara, Ganjar Mahfud, 7.827.335 suara, Anies Cak Imin, 2.866.373 suara. Dalam hal ini, Jamiluddin mengatakan, perolehan suara Prabowo Gibran itu tidak terlepas dari adanya peran Presiden Joko Widodo, Jokowi, di kontestasi Pilpres saat ini. Dari hasil tersebut, bisa terlihat kalau Jokowi justru lebih diterima warga Jawa Tengah, ketimbang Ganjar atau bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun Ganjar dan Megawati, PDIP, tampaknya kalah dengan sosok Jokowi di Jawa Tengah. Jokowi terlihat lebih diterima warga Jawa Tengah daripada Ganjar dan Megawati, kata Jamiluddin. Dijelaskan Jamiluddin,
hal tersebut bisa terjadi karena Jokowi kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Dari kunjungan tersebutlah, Jamailuddin menilai, Jokowi dapat diterima warga dengan sukacita dan hal itu membekas hingga pasca Pilpres 2024. Sehingga, ketika masyarakat Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung paslon nomor urut 2, mereka sontak mengalihkan dukungannya dari Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Disitulah, kata Jamailuddin, pengaruh Jokowi sangat kuat ketimbang Ganjar atau Megawati. Ketika warga Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung Prabowo Gibran, maka sontak mereka mengalihkan dukungan dari Ganjar Mahfud ke pasangan pilihan Jokowi. Di sini magnet Jokowi lebih kuat daripada Ganjar dan Megawati, kata dia. Maka dari itu, Jamailuddin berpendapat, Ganjar dan Megawati kalah hebat dari Jokowi, karena tak mampu menjaga basis suara PDIP di Jawa Tengah. Jadi, Ganjar dan PDIP kalah hebat dengan Jokowi. Hal ini menyebabkan Ganjar dan Megawati tak mampu menjaga basis suaranya di Jawa Tengah, kata dia. Perolehan suara pasangan calon paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di kandang Banteng Jawa Tengah lebih unggul dari paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kekalahan Ganjar Mahfud di tempat basis suara PDIP itu dinilai telah mengejutkan publik. Pasalnya, Ganjar merupakan gubernur 2 periode di Jawa Tengah, tapi suaranya justru kalah dari Prabowo Gibran. Demikian disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamailuddin Ritonga. Perolehan suara itu tentu mengejutkan, sebab Ganjar menjadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah, kata Jamailuddin saat dimintai tanggapannya, Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024. Selain itu, Jawa Tengah selama ini dikenal menjadi basis PDIP, ujar Jamailuddin. Berikut selengkapnya perolehan suara Pilpres 2024 di Jawa Tengah, yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Provinsi Jawa Tengah, Handi Triugiono, dalam rapat rekapitulasi nasional di KPU RI, Jakarta, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Prabowo Gibran, 12.096.454 suara, Ganjar Mahfud, 7.827.335 suara, Anies Cak Imin, 2.866.373 suara. Dalam hal ini, Jamailuddin mengatakan, perolehan suara Prabowo Gibran itu tidak terlepas dari adanya peran Presiden Joko Widodo, Jokowi, di kontestasi Pilpres saat ini. Dari hasil tersebut, bisa terlihat kalau Jokowi justru lebih diterima warga Jawa Tengah, ketimbang Ganjar atau bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun Ganjar dan Megawati, PDIP, tampaknya kalah dengan sosok Jokowi di Jawa Tengah. Jokowi terlihat lebih diterima warga Jawa Tengah daripada Ganjar dan Megawati, kata Jamailuddin. Dijelaskan Jamailuddin, hal tersebut bisa terjadi karena Jokowi kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Dari kunjungan tersebutlah, Jamailuddin menilai, Jokowi dapat diterima warga dengan sukacita dan hal itu membekas hingga pasca Pilpres 2024. Sehingga, ketika masyarakat Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung paslon nomor urut 2, mereka sontak mengalihkan dukungannya dari Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Disitulah, kata Jamailuddin, pengaruh Jokowi sangat kuat ketimbang Ganjar atau Megawati. Ketika warga Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung Prabowo Gibran, maka sontak mereka mengalihkan dukungan dari Ganjar Mahfud ke pasangan pilihan Jokowi. Di sini magnet Jokowi lebih kuat daripada Ganjar dan Megawati, kata dia. Maka dari itu, Jamailuddin berpendapat, Ganjar dan Megawati kalah hebat dari Jokowi, karena tak mampu menjaga basis suara PDIP di Jawa Tengah. Jadi, Ganjar dan PDIP kalah hebat dengan Jokowi. Hal ini menyebabkan Ganjar dan Megawati tak mampu menjaga basis suaranya di Jawa Tengah, kata dia.
Paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di kandang Banteng Jawa Tengah lebih unggul dari paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kekalahan Ganjar Mahfud di tempat basis suara PDIP itu dinilai telah mengejutkan publik. Pasalnya, Ganjar merupakan gubernur 2 periode di Jawa Tengah, tapi suaranya justru kalah dari Prabowo Gibran. Demikian disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga. Perolehan suara itu tentu mengejutkan, sebab Ganjar menjadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah, kata Jamiluddin saat dimintai tanggapannya, Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024. Selain itu, Jawa Tengah selama ini dikenal menjadi basis PDIP, ujar Jamiluddin. Berikut selengkapnya perolehan suara Pilpres 2024 di Jawa Tengah, yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Provinsi Jawa Tengah, Handi Triugiono, dalam rapat rekapitulasi nasional di KPU RI, Jakarta, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Prabowo Gibran, 12.096.454 suara, Ganjar Mahfud, 7.827.335 suara, Anies Cak Imin, 2.866.373 suara. Dalam hal ini, Jamiluddin mengatakan, perolehan suara Prabowo Gibran itu tidak terlepas dari adanya peran Presiden Joko Widodo, Jokowi, di kontestasi Pilpres saat ini. Dari hasil tersebut, bisa terlihat kalau Jokowi justru lebih diterima warga Jawa Tengah, ketimbang Ganjar atau bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun Ganjar dan Megawati, PDIP, tampaknya kalah dengan sosok Jokowi di Jawa Tengah. Jokowi terlihat lebih diterima warga Jawa Tengah daripada Ganjar dan Megawati, kata Jamiluddin. Dijelaskan Jamiluddin, hal tersebut bisa terjadi karena Jokowi kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Dari kunjungan tersebutlah, Jamiluddin menilai, Jokowi dapat diterima warga dengan sukacita dan hal itu membekas hingga pasca Pilpres 2024. Sehingga, ketika masyarakat Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung paslon nomor urut 2, mereka sontak mengalihkan dukungannya dari Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Disitulah, kata Jamiluddin, pengaruh Jokowi sangat kuat ketimbang Ganjar atau Megawati. Ketika warga Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung Prabowo Gibran, maka sontak mereka mengalihkan dukungan dari Ganjar Mahfud ke pasangan pilihan Jokowi. Di sini magnet Jokowi lebih kuat daripada Ganjar dan Megawati, kata dia. Maka dari itu, Jamiluddin berpendapat, Ganjar dan Megawati kalah hebat dari Jokowi, karena tak mampu menjaga basis suara PDIP di Jawa Tengah. Jadi, Ganjar dan PDIP kalah hebat dengan Jokowi. Hal ini menyebabkan Ganjar dan Megawati tak mampu menjaga basis suaranya di Jawa Tengah, kata dia. Perolehan suara pasangan calon, paslon, nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di kandang Banteng Jawa Tengah lebih unggul dari paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kekalahan Ganjar Mahfud di tempat basis suara PDIP itu dinilai telah mengejutkan publik. Pasalnya, Ganjar merupakan gubernur 2 periode di Jawa Tengah, tapi suaranya justru kalah dari Prabowo Gibran. Demikian disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga. Perolehan suara itu tentu mengejutkan, sebab Ganjar menjadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah, kata Jamiluddin saat dimintai tanggapannya, Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024. Selain itu, Jawa Tengah selama ini dikenal menjadi basis PDIP, ujar Jamiluddin. Berikut selengkapnya perolehan suara Pilpres 2024 di Jawa Tengah, yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Provinsi Jawa Tengah, Handi Triugiono, dalam rapat rekapitulasi nasional di KPU RI, Jakarta, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Prabowo Gibran, 12.096.454 suara, Ganjar Mahfud, 7.827.335 suara, Anies Cak Imin, 2.866.373 suara. Dalam hal ini, Jamiluddin mengatakan, perolehan suara Prabowo Gibran itu tidak terlepas dari adanya peran Presiden Joko Widodo, Jokowi, di kontestasi Pilpres saat ini. Dari hasil tersebut, bisa terlihat kalau Jokowi justru lebih diterima warga Jawa Tengah, ketimbang Ganjar atau bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun Ganjar dan Megawati, PDIP,
tampaknya kalah dengan sosok Jokowi di Jawa Tengah. Jokowi terlihat lebih diterima warga Jawa Tengah daripada Ganjar dan Megawati, kata Jamiluddin. Dijelaskan Jamiluddin, hal tersebut bisa terjadi karena Jokowi kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Dari kunjungan tersebutlah, Jamiluddin menilai, Jokowi dapat diterima warga dengan sukacita dan hal itu membekas hingga pasca Pilpres 2024. Sehingga, ketika masyarakat Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung paslon nomor urut 2, mereka sontak mengalihkan dukungannya dari Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Disitulah, kata Jamiluddin, pengaruh Jokowi sangat kuat ketimbang Ganjar atau Megawati. Ketika warga Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung Prabowo Gibran, maka sontak mereka mengalihkan dukungan dari Ganjar Mahfud ke pasangan pilihan Jokowi. Di sini magnet Jokowi lebih kuat daripada Ganjar dan Megawati, kata dia. Maka dari itu, Jamiluddin berpendapat, Ganjar dan Megawati kalah hebat dari Jokowi, karena tak mampu menjaga basis suara PDIP di Jawa Tengah. Jadi, Ganjar dan PDIP kalah hebat dengan Jokowi. Hal ini menyebabkan Ganjar dan Megawati tak mampu menjaga basis suaranya di Jawa Tengah, kata dia. Paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di kandang Banteng Jawa Tengah lebih unggul dari paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kekalahan Ganjar Mahfud di tempat basis suara PDIP itu dinilai telah mengejutkan publik. Pasalnya, Ganjar merupakan gubernur 2 periode di Jawa Tengah, tapi suaranya justru kalah dari Prabowo Gibran. Demikian disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga. Perolehan suara itu tentu mengejutkan, sebab Ganjar menjadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah, kata Jamiluddin, saat dimintai tanggapannya, Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024. Selain itu, Jawa Tengah selama ini dikenal menjadi basis PDIP, ujar Jamiluddin. Berikut selengkapnya perolehan suara Pilpres 2024 di Jawa Tengah, yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Provinsi Jawa Tengah, Handi Triugiono, dalam rapat rekapitulasi nasional di KPU RI, Jakarta, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Prabowo Gibran, 12.096.454 suara, Ganjar Mahfud, 7.827.335 suara, Anies Cak Imin, 2.866.373 suara. Dalam hal ini, Jamiluddin mengatakan, perolehan suara Prabowo Gibran itu tidak terlepas dari adanya peran Presiden Joko Widodo, Jokowi, di kontestasi Pilpres saat ini. Dari hasil tersebut, bisa terlihat kalau Jokowi justru lebih diterima warga Jawa Tengah, ketimbang Ganjar atau bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun Ganjar dan Megawati, PDIP, tampaknya kalah dengan sosok Jokowi di Jawa Tengah. Jokowi terlihat lebih diterima warga Jawa Tengah daripada Ganjar dan Megawati, kata Jamiluddin.
Dijelaskan Jamiluddin, hal tersebut bisa terjadi karena Jokowi kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Dari kunjungan tersebutlah, Jamiluddin menilai, Jokowi dapat diterima warga dengan sukacita dan hal itu membekas hingga pasca Pilpres 2024. Sehingga, ketika masyarakat Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung paslon nomor urut 2, mereka sontak mengalihkan dukungannya dari Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Disitulah, kata Jamiluddin, pengaruh Jokowi sangat kuat ketimbang Ganjar atau Megawati. Ketika warga Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung Prabowo Gibran, maka sontak mereka mengalihkan dukungan dari Ganjar Mahfud ke pasangan pilihan Jokowi. Di sini magnet Jokowi lebih kuat daripada Ganjar dan Megawati, kata dia. Maka dari itu, Jamiluddin berpendapat, Ganjar dan Megawati kalah hebat dari Jokowi, karena tak mampu menjaga basis suara PDIP di Jawa Tengah. Jadi, Ganjar dan PDIP kalah hebat dengan Jokowi. Hal ini menyebabkan Ganjar dan Megawati tak mampu menjaga basis suaranya di Jawa Tengah, kata dia. Perolehan suara pasangan calon paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka di kandang Banteng Jawa Tengah lebih unggul dari paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kekalahan Ganjar Mahfud di tempat basis suara PDIP itu dinilai telah mengejutkan publik. Pasalnya, Ganjar merupakan gubernur 2 periode di Jawa Tengah, tapi suaranya justru kalah dari Prabowo Gibran. Demikian disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga. Perolehan suara itu tentu mengejutkan, sebab Ganjar menjadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah, kata Jamiluddin, saat dimintai tanggapannya, Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024. Selain itu, Jawa Tengah selama ini dikenal menjadi basis PDIP, ujar Jamiluddin. Berikut selengkapnya perolehan suara Pilpres 2024 di Jawa Tengah, yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Provinsi Jawa Tengah, Handi Triugiono, dalam rapat rekapitulasi nasional di KPU RI, Jakarta, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Prabowo Gibran, 12.096.454 suara, Ganjar Mahfud, 7.827.335 suara, Anies Cak Imin, 2.866.373 suara. Dalam hal ini, Jamiluddin mengatakan, perolehan suara Prabowo Gibran itu tidak terlepas dari adanya peran Presiden Joko Widodo, Jokowi, di kontestasi Pilpres saat ini. Dari hasil tersebut, bisa terlihat kalau Jokowi justru lebih diterima warga Jawa Tengah, ketimbang Ganjar atau bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun Ganjar dan Megawati, PDIP, tampaknya kalah dengan sosok Jokowi di Jawa Tengah. Jokowi terlihat lebih diterima warga Jawa Tengah daripada Ganjar dan Megawati, kata Jamiluddin. Dijelaskan Jamiluddin, hal tersebut bisa terjadi karena Jokowi kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Dari kunjungan tersebutlah, Jamiluddin menilai, Jokowi dapat diterima warga dengan sukacita dan hal itu membekas hingga pasca Pilpres 2024. Sehingga, ketika masyarakat Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung paslon nomor urut 2, mereka sontak mengalihkan dukungannya dari Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Disitulah, kata Jamiluddin, pengaruh Jokowi sangat kuat ketimbang Ganjar atau Megawati. Ketika warga Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung Prabowo Gibran, maka sontak mereka mengalihkan dukungan dari Ganjar Mahfud ke pasangan pilihan Jokowi. Di sini magnet Jokowi lebih kuat daripada Ganjar dan Megawati, kata dia. Maka dari itu, Jamiluddin berpendapat, Ganjar dan Megawati kalah hebat dari Jokowi, karena tak mampu menjaga basis suara PDIP di Jawa Tengah. Jadi, Ganjar dan PDIP kalah hebat dengan Jokowi. Hal ini menyebabkan Ganjar dan Megawati tak mampu menjaga basis suaranya di Jawa Tengah, kata dia.
Paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di kandang Banteng Jawa Tengah lebih unggul dari paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kekalahan Ganjar Mahfud di tempat basis suara PDIP itu dinilai telah mengejutkan publik. Pasalnya, Ganjar merupakan gubernur 2 periode di Jawa Tengah, tapi suaranya justru kalah dari Prabowo Gibran. Demikian disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga. Perolehan suara itu tentu mengejutkan, sebab Ganjar menjadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah, kata Jamiluddin saat dimintai tanggapannya, Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024. Selain itu, Jawa Tengah selama ini dikenal menjadi basis PDIP, ujar Jamiluddin. Berikut selengkapnya perolehan suara Pilpres 2024 di Jawa Tengah, yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Provinsi Jawa Tengah, Handi Triugiono, dalam rapat rekapitulasi nasional di KPU RI, Jakarta, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Prabowo Gibran, 12.096.454 suara, Ganjar Mahfud, 7.827.335 suara, Anies Cakimin, 2.866.373 suara. Dalam hal ini, Jamiluddin mengatakan, perolehan suara Prabowo Gibran itu tidak terlepas dari adanya peran Presiden Joko Widodo, Jokowi, di kontestasi Pilpres saat ini. Dari hasil tersebut, bisa terlihat kalau Jokowi justru lebih diterima warga Jawa Tengah, ketimbang Ganjar atau bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun Ganjar dan Megawati, PDIP, tampaknya kalah dengan sosok Jokowi di Jawa Tengah. Jokowi terlihat lebih diterima warga Jawa Tengah daripada Ganjar dan Megawati, kata Jamiluddin. Dijelaskan Jamiluddin, hal tersebut bisa terjadi karena Jokowi kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Dari kunjungan tersebutlah, Jamiluddin menilai, Jokowi dapat diterima warga dengan sukacita dan hal itu membekas hingga pasca Pilpres 2024. Sehingga, ketika masyarakat Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung paslon nomor urut 2, mereka sontak mengalihkan dukungannya dari Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Disitulah, kata Jamiluddin, pengaruh Jokowi sangat kuat ketimbang Ganjar atau Megawati. Ketika warga Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung Prabowo Gibran, maka sontak mereka mengalihkan dukungan dari Ganjar Mahfud ke pasangan pilihan Jokowi. Di sini magnet Jokowi lebih kuat daripada Ganjar dan Megawati, kata dia. Maka dari itu, Jamiluddin berpendapat, Ganjar dan Megawati kalah hebat dari Jokowi, karena tak mampu menjaga basis suara PDIP di Jawa Tengah. Jadi, Ganjar dan PDIP kalah hebat dengan Jokowi. Hal ini menyebabkan Ganjar dan Megawati tak mampu menjaga basis suaranya di Jawa Tengah, kata dia. Perolehan suara pasangan calon, paslon, nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di kandang Banteng Jawa Tengah lebih unggul dari paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kekalahan Ganjar Mahfud di tempat basis suara PDIP itu dinilai telah mengejutkan publik. Pasalnya, Ganjar merupakan gubernur 2 periode di Jawa Tengah, tapi suaranya justru kalah dari Prabowo Gibran. Demikian disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga. Perolehan suara itu tentu mengejutkan, sebab Ganjar menjadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah, kata Jamiluddin saat dimintai tanggapannya, Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024. Selain itu, Jawa Tengah selama ini dikenal menjadi basis PDIP, ujar Jamiluddin. Berikut selengkapnya perolehan suara Pilpres 2024 di Jawa Tengah, yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Provinsi Jawa Tengah, Handi Triugiono, dalam rapat rekapitulasi nasional di KPU RI, Jakarta, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Prabowo Gibran, 12.096.454 suara, Ganjar Mahfud, 7.827.335 suara, Anies Cakimin, 2.866.373 suara. Dalam hal ini, Jamiluddin mengatakan, perolehan suara Prabowo Gibran itu tidak terlepas dari adanya peran Presiden Joko Widodo, Jokowi, di kontestasi Pilpres saat ini. Dari hasil tersebut, bisa terlihat kalau Jokowi justru lebih diterima warga Jawa Tengah, ketimbang Ganjar atau bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun Ganjar dan Megawati, PDIP,
tampaknya kalah dengan sosok Jokowi di Jawa Tengah. Jokowi terlihat lebih diterima warga Jawa Tengah daripada Ganjar dan Megawati, kata Jamiluddin. Dijelaskan Jamiluddin, hal tersebut bisa terjadi karena Jokowi kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Dari kunjungan tersebutlah, Jamiluddin menilai, Jokowi dapat diterima warga dengan sukacita dan hal itu membekas hingga pasca Pilpres 2024. Sehingga, ketika masyarakat Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung paslon nomor urut 2, mereka sontak mengalihkan dukungannya dari Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Disitulah, kata Jamiluddin, pengaruh Jokowi sangat kuat ketimbang Ganjar atau Megawati. Ketika warga Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung Prabowo Gibran, maka sontak mereka mengalihkan dukungan dari Ganjar Mahfud ke pasangan pilihan Jokowi. Di sini magnet Jokowi lebih kuat daripada Ganjar dan Megawati, kata dia. Maka dari itu, Jamiluddin berpendapat, Ganjar dan Megawati kalah hebat dari Jokowi, karena tak mampu menjaga basis suara PDIP di Jawa Tengah. Jadi, Ganjar dan PDIP kalah hebat dengan Jokowi. Hal ini menyebabkan Ganjar dan Megawati tak mampu menjaga basis suaranya di Jawa Tengah, kata dia. Paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di kandang Banteng Jawa Tengah lebih unggul dari paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kekalahan Ganjar Mahfud di tempat basis suara PDIP itu dinilai telah mengejutkan publik. Pasalnya, Ganjar merupakan gubernur 2 periode di Jawa Tengah, tapi suaranya justru kalah dari Prabowo Gibran. Demikian disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga. Perolehan suara itu tentu mengejutkan, sebab Ganjar menjadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah, kata Jamiluddin saat dimintai tanggapannya, Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024. Selain itu, Jawa Tengah selama ini dikenal menjadi basis PDIP, ujar Jamiluddin. Berikut selengkapnya perolehan suara Pilpres 2024 di Jawa Tengah, yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Provinsi Jawa Tengah, Handi Triugiono, dalam rapat rekapitulasi nasional di KPU RI, Jakarta, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Prabowo Gibran, 12.096.454 suara, Ganjar Mahfud, 7.827.335 suara, Anies Cak Imin, 2.866.373 suara. Dalam hal ini, Jamiluddin mengatakan, perolehan suara Prabowo Gibran itu tidak terlepas dari adanya peran Presiden Joko Widodo, Jokowi, di kontestasi Pilpres saat ini. Dari hasil tersebut, bisa terlihat kalau Jokowi justru lebih diterima warga Jawa Tengah, ketimbang Ganjar atau bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun Ganjar dan Megawati, PDIP, tampaknya kalah dengan sosok Jokowi di Jawa Tengah. Jokowi terlihat lebih diterima warga Jawa Tengah daripada Ganjar dan Megawati, kata Jamiluddin.
Dijelaskan Jamiluddin, hal tersebut bisa terjadi karena Jokowi kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Dari kunjungan tersebutlah, Jamiluddin menilai, Jokowi dapat diterima warga dengan sukacita dan hal itu membekas hingga pasca Pilpres 2024. Sehingga, ketika masyarakat Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung paslon nomor urut 2, mereka sontak mengalihkan dukungannya dari Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Disitulah, kata Jamiluddin, pengaruh Jokowi sangat kuat ketimbang Ganjar atau Megawati. Ketika warga Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung Prabowo Gibran, maka sontak mereka mengalihkan dukungan dari Ganjar Mahfud ke pasangan pilihan Jokowi. Di sini magnet Jokowi lebih kuat daripada Ganjar dan Megawati, kata dia. Maka dari itu, Jamiluddin berpendapat, Ganjar dan Megawati kalah hebat dari Jokowi, karena tak mampu menjaga basis suara PDIP di Jawa Tengah. Jadi, Ganjar dan PDIP kalah hebat dengan Jokowi. Hal ini menyebabkan Ganjar dan Megawati tak mampu menjaga basis suaranya di Jawa Tengah, kata dia. Perolehan suara pasangan calon paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka di kandang Banteng Jawa Tengah lebih unggul dari paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kekalahan Ganjar Mahfud di tempat basis suara PDIP itu dinilai telah mengejutkan publik. Pasalnya, Ganjar merupakan gubernur 2 periode di Jawa Tengah, tapi suaranya justru kalah dari Prabowo Gibran. Demikian disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga. Perolehan suara itu tentu mengejutkan, sebab Ganjar menjadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah, kata Jamiluddin, saat dimintai tanggapannya, Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024. Selain itu, Jawa Tengah selama ini dikenal menjadi basis PDIP, ujar Jamiluddin. Berikut selengkapnya perolehan suara Pilpres 2024 di Jawa Tengah, yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Provinsi Jawa Tengah, Handi Triugiono, dalam rapat rekapitulasi nasional di KPU RI, Jakarta, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Prabowo Gibran, 12.096.454 suara, Ganjar Mahfud, 7.827.335 suara, Anies Cak Imin, 2.866.373 suara. Dalam hal ini, Jamiluddin mengatakan, perolehan suara Prabowo Gibran itu tidak terlepas dari adanya peran Presiden Joko Widodo, Jokowi, di kontestasi Pilpres saat ini. Dari hasil tersebut, bisa terlihat kalau Jokowi justru lebih diterima warga Jawa Tengah, ketimbang Ganjar atau bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun Ganjar dan Megawati, PDIP, tampaknya kalah dengan sosok Jokowi di Jawa Tengah. Jokowi terlihat lebih diterima warga Jawa Tengah daripada Ganjar dan Megawati, kata Jamiluddin. Dijelaskan Jamiluddin, hal tersebut bisa terjadi karena Jokowi kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Dari kunjungan tersebutlah, Jamiluddin menilai, Jokowi dapat diterima warga dengan sukacita dan hal itu membekas hingga pasca Pilpres 2024. Sehingga, ketika masyarakat Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung paslon nomor urut 2, mereka sontak mengalihkan dukungannya dari Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Disitulah, kata Jamiluddin, pengaruh Jokowi sangat kuat ketimbang Ganjar atau Megawati. Ketika warga Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung Prabowo Gibran, maka sontak mereka mengalihkan dukungan dari Ganjar Mahfud ke pasangan pilihan Jokowi. Di sini magnet Jokowi lebih kuat daripada Ganjar dan Megawati, kata dia. Maka dari itu, Jamiluddin berpendapat, Ganjar dan Megawati kalah hebat dari Jokowi, karena tak mampu menjaga basis suara PDIP di Jawa Tengah. Jadi, Ganjar dan PDIP kalah hebat dengan Jokowi. Hal ini menyebabkan Ganjar dan Megawati tak mampu menjaga basis suaranya di Jawa Tengah, kata dia.
Paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di kandang Banteng Jawa Tengah lebih unggul dari paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kekalahan Ganjar Mahfud di tempat basis suara PDIP itu dinilai telah mengejutkan publik. Pasalnya, Ganjar merupakan gubernur 2 periode di Jawa Tengah, tapi suaranya justru kalah dari Prabowo Gibran. Demikian disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga. Perolehan suara itu tentu mengejutkan, sebab Ganjar menjadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah, kata Jamiluddin saat dimintai tanggapannya, Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024. Selain itu, Jawa Tengah selama ini dikenal menjadi basis PDIP, ujar Jamiluddin. Berikut selengkapnya perolehan suara Pilpres 2024 di Jawa Tengah, yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Provinsi Jawa Tengah, Handi Triugiono, dalam rapat rekapitulasi nasional di KPU RI, Jakarta, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Prabowo Gibran, 12.096.454 suara, Ganjar Mahfud, 7.827.335 suara, Anies Cakimin, 2.866.373 suara. Dalam hal ini, Jamiluddin mengatakan, perolehan suara Prabowo Gibran itu tidak terlepas dari adanya peran Presiden Joko Widodo, Jokowi, di kontestasi Pilpres saat ini. Dari hasil tersebut, bisa terlihat kalau Jokowi justru lebih diterima warga Jawa Tengah, ketimbang Ganjar atau bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun Ganjar dan Megawati, PDIP, tampaknya kalah dengan sosok Jokowi di Jawa Tengah. Jokowi terlihat lebih diterima warga Jawa Tengah daripada Ganjar dan Megawati, kata Jamiluddin. Dijelaskan Jamiluddin, hal tersebut bisa terjadi karena Jokowi kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Dari kunjungan tersebutlah, Jamiluddin menilai, Jokowi dapat diterima warga dengan sukacita dan hal itu membekas hingga pasca Pilpres 2024. Sehingga, ketika masyarakat Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung paslon nomor urut 2, mereka sontak mengalihkan dukungannya dari Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Disitulah, kata Jamiluddin, pengaruh Jokowi sangat kuat ketimbang Ganjar atau Megawati. Ketika warga Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung Prabowo Gibran, maka sontak mereka mengalihkan dukungan dari Ganjar Mahfud ke pasangan pilihan Jokowi. Di sini magnet Jokowi lebih kuat daripada Ganjar dan Megawati, kata dia. Maka dari itu, Jamiluddin berpendapat, Ganjar dan Megawati kalah hebat dari Jokowi, karena tak mampu menjaga basis suara PDIP di Jawa Tengah. Jadi, Ganjar dan PDIP kalah hebat dengan Jokowi. Hal ini menyebabkan Ganjar dan Megawati tak mampu menjaga basis suaranya di Jawa Tengah, kata dia. Perolehan suara pasangan calon, paslon, nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di kandang Banteng Jawa Tengah lebih unggul dari paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kekalahan Ganjar Mahfud di tempat basis suara PDIP itu dinilai telah mengejutkan publik. Pasalnya, Ganjar merupakan gubernur 2 periode di Jawa Tengah, tapi suaranya justru kalah dari Prabowo Gibran. Demikian disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga. Perolehan suara itu tentu mengejutkan, sebab Ganjar menjadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah, kata Jamiluddin saat dimintai tanggapannya, Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024. Selain itu, Jawa Tengah selama ini dikenal menjadi basis PDIP, ujar Jamiluddin. Berikut selengkapnya perolehan suara Pilpres 2024 di Jawa Tengah, yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Provinsi Jawa Tengah, Handi Triugiono, dalam rapat rekapitulasi nasional di KPU RI, Jakarta, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Prabowo Gibran, 12.096.454 suara, Ganjar Mahfud, 7.827.335 suara, Anies Cakimin, 2.866.373 suara. Dalam hal ini, Jamiluddin mengatakan, perolehan suara Prabowo Gibran itu tidak terlepas dari adanya peran Presiden Joko Widodo, Jokowi, di kontestasi Pilpres saat ini. Dari hasil tersebut, bisa terlihat kalau Jokowi justru lebih diterima warga Jawa Tengah, ketimbang Ganjar atau bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun Ganjar dan Megawati, PDIP,
tampaknya kalah dengan sosok Jokowi di Jawa Tengah. Jokowi terlihat lebih diterima warga Jawa Tengah daripada Ganjar dan Megawati, kata Jamiluddin. Dijelaskan Jamiluddin, hal tersebut bisa terjadi karena Jokowi kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Dari kunjungan tersebutlah, Jamiluddin menilai, Jokowi dapat diterima warga dengan sukacita dan hal itu membekas hingga pasca Pilpres 2024. Sehingga, ketika masyarakat Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung paslon nomor urut 2, mereka sontak mengalihkan dukungannya dari Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Disitulah, kata Jamiluddin, pengaruh Jokowi sangat kuat ketimbang Ganjar atau Megawati. Ketika warga Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung Prabowo Gibran, maka sontak mereka mengalihkan dukungan dari Ganjar Mahfud ke pasangan pilihan Jokowi. Di sini magnet Jokowi lebih kuat daripada Ganjar dan Megawati, kata dia. Maka dari itu, Jamiluddin berpendapat, Ganjar dan Megawati kalah hebat dari Jokowi, karena tak mampu menjaga basis suara PDIP di Jawa Tengah. Jadi, Ganjar dan PDIP kalah hebat dengan Jokowi. Hal ini menyebabkan Ganjar dan Megawati tak mampu menjaga basis suaranya di Jawa Tengah, kata dia. Paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di kandang Banteng Jawa Tengah lebih unggul dari paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kekalahan Ganjar Mahfud di tempat basis suara PDIP itu dinilai telah mengejutkan publik. Pasalnya, Ganjar merupakan gubernur 2 periode di Jawa Tengah, tapi suaranya justru kalah dari Prabowo Gibran. Demikian disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga. Perolehan suara itu tentu mengejutkan, sebab Ganjar menjadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah, kata Jamiluddin saat dimintai tanggapannya, Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024. Selain itu, Jawa Tengah selama ini dikenal menjadi basis PDIP, ujar Jamiluddin. Berikut selengkapnya perolehan suara Pilpres 2024 di Jawa Tengah, yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Provinsi Jawa Tengah, Handi Triugiono, dalam rapat rekapitulasi nasional di KPU RI, Jakarta, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Prabowo Gibran, 12.096.454 suara, Ganjar Mahfud, 7.827.335 suara, Anies Cak Imin, 2.866.373 suara. Dalam hal ini, Jamiluddin mengatakan, perolehan suara Prabowo Gibran itu tidak terlepas dari adanya peran Presiden Joko Widodo, Jokowi, di kontestasi Pilpres saat ini. Dari hasil tersebut, bisa terlihat kalau Jokowi justru lebih diterima warga Jawa Tengah, ketimbang Ganjar atau bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun Ganjar dan Megawati, PDIP, tampaknya kalah dengan sosok Jokowi di Jawa Tengah. Jokowi terlihat lebih diterima warga Jawa Tengah daripada Ganjar dan Megawati, kata Jamiluddin. Dijelaskan Jamiluddin,
hal tersebut bisa terjadi karena Jokowi kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Dari kunjungan tersebutlah, Jamailuddin menilai, Jokowi dapat diterima warga dengan sukacita dan hal itu membekas hingga pasca Pilpres 2024. Sehingga, ketika masyarakat Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung paslon nomor urut 2, mereka sontak mengalihkan dukungannya dari Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Disitulah, kata Jamailuddin, pengaruh Jokowi sangat kuat ketimbang Ganjar atau Megawati. Ketika warga Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung Prabowo Gibran, maka sontak mereka mengalihkan dukungan dari Ganjar Mahfud ke pasangan pilihan Jokowi. Di sini magnet Jokowi lebih kuat daripada Ganjar dan Megawati, kata dia. Maka dari itu, Jamailuddin berpendapat, Ganjar dan Megawati kalah hebat dari Jokowi, karena tak mampu menjaga basis suara PDIP di Jawa Tengah. Jadi, Ganjar dan PDIP kalah hebat dengan Jokowi. Hal ini menyebabkan Ganjar dan Megawati tak mampu menjaga basis suaranya di Jawa Tengah, kata dia. Perolehan suara pasangan calon paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di kandang Banteng Jawa Tengah lebih unggul dari paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kekalahan Ganjar Mahfud di tempat basis suara PDIP itu dinilai telah mengejutkan publik. Pasalnya, Ganjar merupakan gubernur 2 periode di Jawa Tengah, tapi suaranya justru kalah dari Prabowo Gibran. Demikian disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamailuddin Ritonga. Perolehan suara itu tentu mengejutkan, sebab Ganjar menjadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah, kata Jamailuddin saat dimintai tanggapannya, Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024. Selain itu, Jawa Tengah selama ini dikenal menjadi basis PDIP, ujar Jamailuddin. Berikut selengkapnya perolehan suara Pilpres 2024 di Jawa Tengah, yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Provinsi Jawa Tengah, Handi Triugiono, dalam rapat rekapitulasi nasional di KPU RI, Jakarta, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Prabowo Gibran, 12.096.454 suara, Ganjar Mahfud, 7.827.335 suara, Anies Cak Imin, 2.866.373 suara. Dalam hal ini, Jamailuddin mengatakan, perolehan suara Prabowo Gibran itu tidak terlepas dari adanya peran Presiden Joko Widodo, Jokowi, di kontestasi Pilpres saat ini. Dari hasil tersebut, bisa terlihat kalau Jokowi justru lebih diterima warga Jawa Tengah, ketimbang Ganjar atau bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun Ganjar dan Megawati, PDIP, tampaknya kalah dengan sosok Jokowi di Jawa Tengah. Jokowi terlihat lebih diterima warga Jawa Tengah daripada Ganjar dan Megawati, kata Jamailuddin. Dijelaskan Jamailuddin, hal tersebut bisa terjadi karena Jokowi kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Dari kunjungan tersebutlah, Jamailuddin menilai, Jokowi dapat diterima warga dengan sukacita dan hal itu membekas hingga pasca Pilpres 2024. Sehingga, ketika masyarakat Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung paslon nomor urut 2, mereka sontak mengalihkan dukungannya dari Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Disitulah, kata Jamailuddin, pengaruh Jokowi sangat kuat ketimbang Ganjar atau Megawati. Ketika warga Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung Prabowo Gibran, maka sontak mereka mengalihkan dukungan dari Ganjar Mahfud ke pasangan pilihan Jokowi. Di sini magnet Jokowi lebih kuat daripada Ganjar dan Megawati, kata dia. Maka dari itu, Jamailuddin berpendapat, Ganjar dan Megawati kalah hebat dari Jokowi, karena tak mampu menjaga basis suara PDIP di Jawa Tengah. Jadi, Ganjar dan PDIP kalah hebat dengan Jokowi. Hal ini menyebabkan Ganjar dan Megawati tak mampu menjaga basis suaranya di Jawa Tengah, kata dia.
Paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di kandang Banteng Jawa Tengah lebih unggul dari paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kekalahan Ganjar Mahfud di tempat basis suara PDIP itu dinilai telah mengejutkan publik. Pasalnya, Ganjar merupakan gubernur 2 periode di Jawa Tengah, tapi suaranya justru kalah dari Prabowo Gibran. Demikian disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga. Perolehan suara itu tentu mengejutkan, sebab Ganjar menjadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah, kata Jamiluddin saat dimintai tanggapannya, Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024. Selain itu, Jawa Tengah selama ini dikenal menjadi basis PDIP, ujar Jamiluddin. Berikut selengkapnya perolehan suara Pilpres 2024 di Jawa Tengah, yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Provinsi Jawa Tengah, Handi Triugiono, dalam rapat rekapitulasi nasional di KPU RI, Jakarta, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Prabowo Gibran, 12.096.454 suara, Ganjar Mahfud, 7.827.335 suara, Anies Cak Imin, 2.866.373 suara. Dalam hal ini, Jamiluddin mengatakan, perolehan suara Prabowo Gibran itu tidak terlepas dari adanya peran Presiden Joko Widodo, Jokowi, di kontestasi Pilpres saat ini. Dari hasil tersebut, bisa terlihat kalau Jokowi justru lebih diterima warga Jawa Tengah, ketimbang Ganjar atau bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun Ganjar dan Megawati, PDIP, tampaknya kalah dengan sosok Jokowi di Jawa Tengah. Jokowi terlihat lebih diterima warga Jawa Tengah daripada Ganjar dan Megawati, kata Jamiluddin. Dijelaskan Jamiluddin, hal tersebut bisa terjadi karena Jokowi kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Dari kunjungan tersebutlah, Jamiluddin menilai, Jokowi dapat diterima warga dengan sukacita dan hal itu membekas hingga pasca Pilpres 2024. Sehingga, ketika masyarakat Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung paslon nomor urut 2, mereka sontak mengalihkan dukungannya dari Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Disitulah, kata Jamiluddin, pengaruh Jokowi sangat kuat, ketimbang Ganjar atau Megawati. Ketika warga Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung Prabowo Gibran, maka sontak mereka mengalihkan dukungan dari Ganjar Mahfud ke pasangan pilihan Jokowi. Di sini magnet Jokowi lebih kuat daripada Ganjar dan Megawati, kata dia. Maka dari itu, Jamiluddin berpendapat, Ganjar dan Megawati kalah hebat dari Jokowi, karena tak mampu menjaga basis suara PDIP di Jawa Tengah. Jadi, Ganjar dan PDIP kalah hebat dengan Jokowi. Hal ini menyebabkan Ganjar dan Megawati tak mampu menjaga basis suaranya di Jawa Tengah, kata dia. Perolehan suara pasangan calon, paslon, nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di kandang Banteng Jawa Tengah lebih unggul dari paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kekalahan Ganjar Mahfud di tempat basis suara PDIP itu dinilai telah mengejutkan publik. Pasalnya, Ganjar merupakan gubernur 2 periode di Jawa Tengah, tapi suaranya justru kalah dari Prabowo Gibran. Demikian disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga. Perolehan suara itu tentu mengejutkan, sebab Ganjar menjadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah, kata Jamiluddin saat dimintai tanggapannya, Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024. Selain itu, Jawa Tengah selama ini dikenal menjadi basis PDIP, ujar Jamiluddin. Berikut selengkapnya perolehan suara Pilpres 2024 di Jawa Tengah, yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Provinsi Jawa Tengah, Handi Triugiono, dalam rapat rekapitulasi nasional di KPU RI, Jakarta, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Prabowo Gibran, 12.096.454 suara, Ganjar Mahfud, 7.827.335 suara, Anies Cak Imin, 2.866.373 suara. Dalam hal ini, Jamiluddin mengatakan, perolehan suara Prabowo Gibran itu tidak terlepas dari adanya peran Presiden Joko Widodo, Jokowi, di kontestasi Pilpres saat ini. Dari hasil tersebut, bisa terlihat kalau Jokowi justru lebih diterima warga Jawa Tengah, ketimbang Ganjar atau bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun Ganjar dan Megawati, PDIP,
tampaknya kalah dengan sosok Jokowi di Jawa Tengah. Jokowi terlihat lebih diterima warga Jawa Tengah daripada Ganjar dan Megawati, kata Jamiluddin. Dijelaskan Jamiluddin, hal tersebut bisa terjadi karena Jokowi kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Dari kunjungan tersebutlah, Jamiluddin menilai, Jokowi dapat diterima warga dengan sukacita dan hal itu membekas hingga pasca Pilpres 2024. Sehingga, ketika masyarakat Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung paslon nomor urut 2, mereka sontak mengalihkan dukungannya dari Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Disitulah, kata Jamiluddin, pengaruh Jokowi sangat kuat ketimbang Ganjar atau Megawati. Ketika warga Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung Prabowo Gibran, maka sontak mereka mengalihkan dukungan dari Ganjar Mahfud ke pasangan pilihan Jokowi. Di sini magnet Jokowi lebih kuat daripada Ganjar dan Megawati, kata dia. Maka dari itu, Jamiluddin berpendapat, Ganjar dan Megawati kalah hebat dari Jokowi, karena tak mampu menjaga basis suara PDIP di Jawa Tengah. Jadi, Ganjar dan PDIP kalah hebat dengan Jokowi. Hal ini menyebabkan Ganjar dan Megawati tak mampu menjaga basis suaranya di Jawa Tengah, kata dia. Paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di kandang Banteng Jawa Tengah lebih unggul dari paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kekalahan Ganjar Mahfud di tempat basis suara PDIP itu dinilai telah mengejutkan publik. Pasalnya, Ganjar merupakan gubernur 2 periode di Jawa Tengah, tapi suaranya justru kalah dari Prabowo Gibran. Demikian disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga. Perolehan suara itu tentu mengejutkan, sebab Ganjar menjadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah, kata Jamiluddin saat dimintai tanggapannya, Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024. Selain itu, Jawa Tengah selama ini dikenal menjadi basis PDIP, ujar Jamiluddin. Berikut selengkapnya perolehan suara Pilpres 2024 di Jawa Tengah, yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Provinsi Jawa Tengah, Handi Triugiono, dalam rapat rekapitulasi nasional di KPU RI, Jakarta, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Prabowo Gibran, 12.096.454 suara, Ganjar Mahfud, 7.827.335 suara, Anies Cak Imin, 2.866.373 suara. Dalam hal ini, Jamiluddin mengatakan, perolehan suara Prabowo Gibran itu tidak terlepas dari adanya peran Presiden Joko Widodo, Jokowi, di kontestasi Pilpres saat ini. Dari hasil tersebut, bisa terlihat kalau Jokowi justru lebih diterima warga Jawa Tengah, ketimbang Ganjar atau bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun Ganjar dan Megawati, PDIP, tampaknya kalah dengan sosok Jokowi di Jawa Tengah. Jokowi terlihat lebih diterima warga Jawa Tengah daripada Ganjar dan Megawati, kata Jamiluddin. Dijelaskan Jamiluddin,
hal tersebut bisa terjadi karena Jokowi kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Dari kunjungan tersebutlah, Jamailuddin menilai, Jokowi dapat diterima warga dengan sukacita dan hal itu membekas hingga pasca Pilpres 2024. Sehingga, ketika masyarakat Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung paslon nomor urut 2, mereka sontak mengalihkan dukungannya dari Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Disitulah, kata Jamailuddin, pengaruh Jokowi sangat kuat ketimbang Ganjar atau Megawati. Ketika warga Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung Prabowo Gibran, maka sontak mereka mengalihkan dukungan dari Ganjar Mahfud ke pasangan pilihan Jokowi. Di sini magnet Jokowi lebih kuat daripada Ganjar dan Megawati, kata dia. Maka dari itu, Jamailuddin berpendapat, Ganjar dan Megawati kalah hebat dari Jokowi, karena tak mampu menjaga basis suara PDIP di Jawa Tengah. Jadi, Ganjar dan PDIP kalah hebat dengan Jokowi. Hal ini menyebabkan Ganjar dan Megawati tak mampu menjaga basis suaranya di Jawa Tengah, kata dia. Perolehan suara pasangan calon paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di kandang Banteng Jawa Tengah lebih unggul dari paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kekalahan Ganjar Mahfud di tempat basis suara PDIP itu dinilai telah mengejutkan publik. Pasalnya, Ganjar merupakan gubernur 2 periode di Jawa Tengah, tapi suaranya justru kalah dari Prabowo Gibran. Demikian disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamailuddin Ritonga. Perolehan suara itu tentu mengejutkan, sebab Ganjar menjadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah, kata Jamailuddin, saat dimintai tanggapannya, Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024. Selain itu, Jawa Tengah selama ini dikenal menjadi basis PDIP, ujar Jamailuddin. Berikut selengkapnya perolehan suara Pilpres 2024 di Jawa Tengah, yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Provinsi Jawa Tengah, Handi Triugiono, dalam rapat rekapitulasi nasional di KPU RI, Jakarta, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Prabowo Gibran, 12.096.454 suara, Ganjar Mahfud, 7.827.335 suara, Anies Cak Imin, 2.866.373 suara. Dalam hal ini, Jamailuddin mengatakan, perolehan suara Prabowo Gibran itu tidak terlepas dari adanya peran Presiden Joko Widodo, Jokowi, di kontestasi Pilpres saat ini. Dari hasil tersebut, bisa terlihat kalau Jokowi justru lebih diterima warga Jawa Tengah, ketimbang Ganjar atau bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun Ganjar dan Megawati, PDIP, tampaknya kalah dengan sosok Jokowi di Jawa Tengah. Jokowi terlihat lebih diterima warga Jawa Tengah daripada Ganjar dan Megawati, kata Jamailuddin. Dijelaskan Jamailuddin, hal tersebut bisa terjadi karena Jokowi kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Dari kunjungan tersebutlah, Jamailuddin menilai, Jokowi dapat diterima warga dengan sukacita dan hal itu membekas hingga pasca Pilpres 2024. Sehingga, ketika masyarakat Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung paslon nomor urut 2, mereka sontak mengalihkan dukungannya dari Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Disitulah, kata Jamailuddin, pengaruh Jokowi sangat kuat ketimbang Ganjar atau Megawati. Ketika warga Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung Prabowo Gibran, maka sontak mereka mengalihkan dukungan dari Ganjar Mahfud ke pasangan pilihan Jokowi. Di sini magnet Jokowi lebih kuat daripada Ganjar dan Megawati, kata dia. Maka dari itu, Jamailuddin berpendapat, Ganjar dan Megawati kalah hebat dari Jokowi, karena tak mampu menjaga basis suara PDIP di Jawa Tengah. Jadi, Ganjar dan PDIP kalah hebat dengan Jokowi. Hal ini menyebabkan Ganjar dan Megawati tak mampu menjaga basis suaranya di Jawa Tengah, kata dia.
Paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di kandang Banteng Jawa Tengah lebih unggul dari paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kekalahan Ganjar Mahfud di tempat basis suara PDIP itu dinilai telah mengejutkan publik. Pasalnya, Ganjar merupakan gubernur 2 periode di Jawa Tengah, tapi suaranya justru kalah dari Prabowo Gibran. Demikian disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga. Perolehan suara itu tentu mengejutkan, sebab Ganjar menjadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah, kata Jamiluddin saat dimintai tanggapannya, Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024. Selain itu, Jawa Tengah selama ini dikenal menjadi basis PDIP, ujar Jamiluddin. Berikut selengkapnya perolehan suara Pilpres 2024 di Jawa Tengah, yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Provinsi Jawa Tengah, Handi Triugiono, dalam rapat rekapitulasi nasional di KPU RI, Jakarta, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Prabowo Gibran, 12.096.454 suara, Ganjar Mahfud, 7.827.335 suara, Anies Cak Imin, 2.866.373 suara. Dalam hal ini, Jamiluddin mengatakan, perolehan suara Prabowo Gibran itu tidak terlepas dari adanya peran Presiden Joko Widodo, Jokowi, di kontestasi Pilpres saat ini. Dari hasil tersebut, bisa terlihat kalau Jokowi justru lebih diterima warga Jawa Tengah, ketimbang Ganjar atau bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun Ganjar dan Megawati, PDIP, tampaknya kalah dengan sosok Jokowi di Jawa Tengah. Jokowi terlihat lebih diterima warga Jawa Tengah daripada Ganjar dan Megawati, kata Jamiluddin. Dijelaskan Jamiluddin, hal tersebut bisa terjadi karena Jokowi kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Dari kunjungan tersebutlah, Jamiluddin menilai, Jokowi dapat diterima warga dengan sukacita dan hal itu membekas hingga pasca Pilpres 2024. Sehingga, ketika masyarakat Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung paslon nomor urut 2, mereka sontak mengalihkan dukungannya dari Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Disitulah, kata Jamiluddin, pengaruh Jokowi sangat kuat, ketimbang Ganjar atau Megawati. Ketika warga Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung Prabowo Gibran, maka sontak mereka mengalihkan dukungan dari Ganjar Mahfud ke pasangan pilihan Jokowi. Di sini magnet Jokowi lebih kuat daripada Ganjar dan Megawati, kata dia. Maka dari itu, Jamiluddin berpendapat, Ganjar dan Megawati kalah hebat dari Jokowi, karena tak mampu menjaga basis suara PDIP di Jawa Tengah. Jadi, Ganjar dan PDIP kalah hebat dengan Jokowi. Hal ini menyebabkan Ganjar dan Megawati tak mampu menjaga basis suaranya di Jawa Tengah, kata dia. Perolehan suara pasangan calon, paslon, nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di kandang Banteng Jawa Tengah lebih unggul dari paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kekalahan Ganjar Mahfud di tempat basis suara PDIP itu dinilai telah mengejutkan publik. Pasalnya, Ganjar merupakan gubernur 2 periode di Jawa Tengah, tapi suaranya justru kalah dari Prabowo Gibran. Demikian disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga. Perolehan suara itu tentu mengejutkan, sebab Ganjar menjadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah, kata Jamiluddin saat dimintai tanggapannya, Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024. Selain itu, Jawa Tengah selama ini dikenal menjadi basis PDIP, ujar Jamiluddin. Berikut selengkapnya perolehan suara Pilpres 2024 di Jawa Tengah, yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Provinsi Jawa Tengah, Handi Triugiono, dalam rapat rekapitulasi nasional di KPU RI, Jakarta, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Prabowo Gibran, 12.096.454 suara, Ganjar Mahfud, 7.827.335 suara, Anies Cak Imin, 2.866.373 suara. Dalam hal ini, Jamiluddin mengatakan, perolehan suara Prabowo Gibran itu tidak terlepas dari adanya peran Presiden Joko Widodo, Jokowi, di kontestasi Pilpres saat ini. Dari hasil tersebut, bisa terlihat kalau Jokowi justru lebih diterima warga Jawa Tengah, ketimbang Ganjar atau bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun Ganjar dan Megawati, PDIP,
tampaknya kalah dengan sosok Jokowi di Jawa Tengah. Jokowi terlihat lebih diterima warga Jawa Tengah daripada Ganjar dan Megawati, kata Jamiluddin. Dijelaskan Jamiluddin, hal tersebut bisa terjadi karena Jokowi kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Dari kunjungan tersebutlah, Jamiluddin menilai, Jokowi dapat diterima warga dengan sukacita dan hal itu membekas hingga pasca Pilpres 2024. Sehingga, ketika masyarakat Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung paslon nomor urut 2, mereka sontak mengalihkan dukungannya dari Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Disitulah, kata Jamiluddin, pengaruh Jokowi sangat kuat ketimbang Ganjar atau Megawati. Ketika warga Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung Prabowo Gibran, maka sontak mereka mengalihkan dukungan dari Ganjar Mahfud ke pasangan pilihan Jokowi. Di sini magnet Jokowi lebih kuat daripada Ganjar dan Megawati, kata dia. Maka dari itu, Jamiluddin berpendapat, Ganjar dan Megawati kalah hebat dari Jokowi, karena tak mampu menjaga basis suara PDIP di Jawa Tengah. Jadi, Ganjar dan PDIP kalah hebat dengan Jokowi. Hal ini menyebabkan Ganjar dan Megawati tak mampu menjaga basis suaranya di Jawa Tengah, kata dia. Paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di kandang Banteng Jawa Tengah lebih unggul dari paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kekalahan Ganjar Mahfud di tempat basis suara PDIP itu dinilai telah mengejutkan publik. Pasalnya, Ganjar merupakan gubernur 2 periode di Jawa Tengah, tapi suaranya justru kalah dari Prabowo Gibran. Demikian disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga. Perolehan suara itu tentu mengejutkan, sebab Ganjar menjadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah, kata Jamiluddin saat dimintai tanggapannya, Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024. Selain itu, Jawa Tengah selama ini dikenal menjadi basis PDIP, ujar Jamiluddin. Berikut selengkapnya perolehan suara Pilpres 2024 di Jawa Tengah, yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Provinsi Jawa Tengah, Handi Triugiono, dalam rapat rekapitulasi nasional di KPU RI, Jakarta, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Prabowo Gibran, 12.096.454 suara, Ganjar Mahfud, 7.827.335 suara, Anies Cak Imin, 2.866.373 suara. Dalam hal ini, Jamiluddin mengatakan, perolehan suara Prabowo Gibran itu tidak terlepas dari adanya peran Presiden Joko Widodo, Jokowi, di kontestasi Pilpres saat ini. Dari hasil tersebut, bisa terlihat kalau Jokowi justru lebih diterima warga Jawa Tengah, ketimbang Ganjar atau bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun Ganjar dan Megawati, PDIP, tampaknya kalah dengan sosok Jokowi di Jawa Tengah. Jokowi terlihat lebih diterima warga Jawa Tengah daripada Ganjar dan Megawati, kata Jamiluddin. Dijelaskan Jamiluddin,
hal tersebut bisa terjadi karena Jokowi kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Dari kunjungan tersebutlah, Jamailuddin menilai, Jokowi dapat diterima warga dengan sukacita dan hal itu membekas hingga pasca Pilpres 2024. Sehingga, ketika masyarakat Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung paslon nomor urut 2, mereka sontak mengalihkan dukungannya dari Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Disitulah, kata Jamailuddin, pengaruh Jokowi sangat kuat ketimbang Ganjar atau Megawati. Ketika warga Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung Prabowo Gibran, maka sontak mereka mengalihkan dukungan dari Ganjar Mahfud ke pasangan pilihan Jokowi. Di sini magnet Jokowi lebih kuat daripada Ganjar dan Megawati, kata dia. Maka dari itu, Jamailuddin berpendapat, Ganjar dan Megawati kalah hebat dari Jokowi, karena tak mampu menjaga basis suara PDIP di Jawa Tengah. Jadi, Ganjar dan PDIP kalah hebat dengan Jokowi. Hal ini menyebabkan Ganjar dan Megawati tak mampu menjaga basis suaranya di Jawa Tengah, kata dia. Perolehan suara pasangan calon paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di kandang Banteng Jawa Tengah lebih unggul dari paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kekalahan Ganjar Mahfud di tempat basis suara PDIP itu dinilai telah mengejutkan publik. Pasalnya, Ganjar merupakan gubernur 2 periode di Jawa Tengah, tapi suaranya justru kalah dari Prabowo Gibran. Demikian disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamailuddin Ritonga. Perolehan suara itu tentu mengejutkan, sebab Ganjar menjadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah, kata Jamailuddin saat dimintai tanggapannya, Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024. Selain itu, Jawa Tengah selama ini dikenal menjadi basis PDIP, ujar Jamailuddin. Berikut selengkapnya perolehan suara Pilpres 2024 di Jawa Tengah, yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Provinsi Jawa Tengah, Handi Triugiono, dalam rapat rekapitulasi nasional di KPU RI, Jakarta, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Prabowo Gibran, 12.096.454 suara, Ganjar Mahfud, 7.827.335 suara, Anies Cak Imin, 2.866.373 suara. Dalam hal ini, Jamailuddin mengatakan, perolehan suara Prabowo Gibran itu tidak terlepas dari adanya peran Presiden Joko Widodo, Jokowi, di kontestasi Pilpres saat ini. Dari hasil tersebut, bisa terlihat kalau Jokowi justru lebih diterima warga Jawa Tengah, ketimbang Ganjar atau bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun Ganjar dan Megawati, PDIP, tampaknya kalah dengan sosok Jokowi di Jawa Tengah. Jokowi terlihat lebih diterima warga Jawa Tengah daripada Ganjar dan Megawati, kata Jamailuddin. Dijelaskan Jamailuddin, hal tersebut bisa terjadi karena Jokowi kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Dari kunjungan tersebutlah, Jamailuddin menilai, Jokowi dapat diterima warga dengan sukacita dan hal itu membekas hingga pasca Pilpres 2024. Sehingga, ketika masyarakat Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung paslon nomor urut 2, mereka sontak mengalihkan dukungannya dari Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Disitulah, kata Jamailuddin, pengaruh Jokowi sangat kuat ketimbang Ganjar atau Megawati. Ketika warga Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung Prabowo Gibran, maka sontak mereka mengalihkan dukungan dari Ganjar Mahfud ke pasangan pilihan Jokowi. Di sini magnet Jokowi lebih kuat daripada Ganjar dan Megawati, kata dia. Maka dari itu, Jamailuddin berpendapat, Ganjar dan Megawati kalah hebat dari Jokowi, karena tak mampu menjaga basis suara PDIP di Jawa Tengah. Jadi, Ganjar dan PDIP kalah hebat dengan Jokowi. Hal ini menyebabkan Ganjar dan Megawati tak mampu menjaga basis suaranya di Jawa Tengah, kata dia.
Paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di kandang Banteng Jawa Tengah lebih unggul dari paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kekalahan Ganjar Mahfud di tempat basis suara PDIP itu dinilai telah mengejutkan publik. Pasalnya, Ganjar merupakan gubernur 2 periode di Jawa Tengah, tapi suaranya justru kalah dari Prabowo Gibran. Demikian disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga. Perolehan suara itu tentu mengejutkan, sebab Ganjar menjadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah, kata Jamiluddin saat dimintai tanggapannya, Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024. Selain itu, Jawa Tengah selama ini dikenal menjadi basis PDIP, ujar Jamiluddin. Berikut selengkapnya perolehan suara Pilpres 2024 di Jawa Tengah, yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Provinsi Jawa Tengah, Handi Triugiono, dalam rapat rekapitulasi nasional di KPU RI, Jakarta, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Prabowo Gibran, 12.096.454 suara, Ganjar Mahfud, 7.827.335 suara, Anies Cak Imin, 2.866.373 suara. Dalam hal ini, Jamiluddin mengatakan, perolehan suara Prabowo Gibran itu tidak terlepas dari adanya peran Presiden Joko Widodo, Jokowi, di kontestasi Pilpres saat ini. Dari hasil tersebut, bisa terlihat kalau Jokowi justru lebih diterima warga Jawa Tengah, ketimbang Ganjar atau bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun Ganjar dan Megawati, PDIP, tampaknya kalah dengan sosok Jokowi di Jawa Tengah. Jokowi terlihat lebih diterima warga Jawa Tengah daripada Ganjar dan Megawati, kata Jamiluddin. Dijelaskan Jamiluddin, hal tersebut bisa terjadi karena Jokowi kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Dari kunjungan tersebutlah, Jamiluddin menilai, Jokowi dapat diterima warga dengan sukacita dan hal itu membekas hingga pasca Pilpres 2024. Sehingga, ketika masyarakat Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung paslon nomor urut 2, mereka sontak mengalihkan dukungannya dari Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Disitulah, kata Jamiluddin, pengaruh Jokowi sangat kuat, ketimbang Ganjar atau Megawati. Ketika warga Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung Prabowo Gibran, maka sontak mereka mengalihkan dukungan dari Ganjar Mahfud ke pasangan pilihan Jokowi. Di sini magnet Jokowi lebih kuat daripada Ganjar dan Megawati, kata dia. Maka dari itu, Jamiluddin berpendapat, Ganjar dan Megawati kalah hebat dari Jokowi, karena tak mampu menjaga basis suara PDIP di Jawa Tengah. Jadi, Ganjar dan PDIP kalah hebat dengan Jokowi. Hal ini menyebabkan Ganjar dan Megawati tak mampu menjaga basis suaranya di Jawa Tengah, kata dia. Perolehan suara pasangan calon, paslon, nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di kandang Banteng Jawa Tengah lebih unggul dari paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kekalahan Ganjar Mahfud di tempat basis suara PDIP itu dinilai telah mengejutkan publik. Pasalnya, Ganjar merupakan gubernur 2 periode di Jawa Tengah, tapi suaranya justru kalah dari Prabowo Gibran. Demikian disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga. Perolehan suara itu tentu mengejutkan, sebab Ganjar menjadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah, kata Jamiluddin saat dimintai tanggapannya, Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024. Selain itu, Jawa Tengah selama ini dikenal menjadi basis PDIP, ujar Jamiluddin. Berikut selengkapnya perolehan suara Pilpres 2024 di Jawa Tengah, yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Provinsi Jawa Tengah, Handi Triugiono, dalam rapat rekapitulasi nasional di KPU RI, Jakarta, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Prabowo Gibran, 12.096.454 suara, Ganjar Mahfud, 7.827.335 suara, Anies Cak Imin, 2.866.373 suara. Dalam hal ini, Jamiluddin mengatakan, perolehan suara Prabowo Gibran itu tidak terlepas dari adanya peran Presiden Joko Widodo, Jokowi, di kontestasi Pilpres saat ini. Dari hasil tersebut, bisa terlihat kalau Jokowi justru lebih diterima warga Jawa Tengah, ketimbang Ganjar atau bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun Ganjar dan Megawati, PDIP,
tampaknya kalah dengan sosok Jokowi di Jawa Tengah. Jokowi terlihat lebih diterima warga Jawa Tengah daripada Ganjar dan Megawati, kata Jamiluddin. Dijelaskan Jamiluddin, hal tersebut bisa terjadi karena Jokowi kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Dari kunjungan tersebutlah, Jamiluddin menilai, Jokowi dapat diterima warga dengan sukacita dan hal itu membekas hingga pasca Pilpres 2024. Sehingga, ketika masyarakat Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung paslon nomor urut 2, mereka sontak mengalihkan dukungannya dari Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Disitulah, kata Jamiluddin, pengaruh Jokowi sangat kuat ketimbang Ganjar atau Megawati. Ketika warga Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung Prabowo Gibran, maka sontak mereka mengalihkan dukungan dari Ganjar Mahfud ke pasangan pilihan Jokowi. Di sini magnet Jokowi lebih kuat daripada Ganjar dan Megawati, kata dia. Maka dari itu, Jamiluddin berpendapat, Ganjar dan Megawati kalah hebat dari Jokowi, karena tak mampu menjaga basis suara PDIP di Jawa Tengah. Jadi, Ganjar dan PDIP kalah hebat dengan Jokowi. Hal ini menyebabkan Ganjar dan Megawati tak mampu menjaga basis suaranya di Jawa Tengah, kata dia. Paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di kandang Banteng Jawa Tengah lebih unggul dari paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kekalahan Ganjar Mahfud di tempat basis suara PDIP itu dinilai telah mengejutkan publik. Pasalnya, Ganjar merupakan gubernur 2 periode di Jawa Tengah, tapi suaranya justru kalah dari Prabowo Gibran. Demikian disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga. Perolehan suara itu tentu mengejutkan, sebab Ganjar menjadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah, kata Jamiluddin saat dimintai tanggapannya, Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024. Selain itu, Jawa Tengah selama ini dikenal menjadi basis PDIP, ujar Jamiluddin. Berikut selengkapnya perolehan suara Pilpres 2024 di Jawa Tengah, yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Provinsi Jawa Tengah, Handi Triugiono, dalam rapat rekapitulasi nasional di KPU RI, Jakarta, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Prabowo Gibran, 12.096.454 suara, Ganjar Mahfud, 7.827.335 suara, Anies Cak Imin, 2.866.373 suara. Dalam hal ini, Jamiluddin mengatakan, perolehan suara Prabowo Gibran itu tidak terlepas dari adanya peran Presiden Joko Widodo, Jokowi, di kontestasi Pilpres saat ini. Dari hasil tersebut, bisa terlihat kalau Jokowi justru lebih diterima warga Jawa Tengah, ketimbang Ganjar atau bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun Ganjar dan Megawati, PDIP, tampaknya kalah dengan sosok Jokowi di Jawa Tengah. Jokowi terlihat lebih diterima warga Jawa Tengah daripada Ganjar dan Megawati, kata Jamiluddin.
Dijelaskan Jamiluddin, hal tersebut bisa terjadi karena Jokowi kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Dari kunjungan tersebutlah, Jamiluddin menilai, Jokowi dapat diterima warga dengan sukacita dan hal itu membekas hingga pasca Pilpres 2024. Sehingga, ketika masyarakat Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung paslon nomor urut 2, mereka sontak mengalihkan dukungannya dari Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Disitulah, kata Jamiluddin, pengaruh Jokowi sangat kuat ketimbang Ganjar atau Megawati. Ketika warga Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung Prabowo Gibran, maka sontak mereka mengalihkan dukungan dari Ganjar Mahfud ke pasangan pilihan Jokowi. Di sini magnet Jokowi lebih kuat daripada Ganjar dan Megawati, kata dia. Maka dari itu, Jamiluddin berpendapat, Ganjar dan Megawati kalah hebat dari Jokowi, karena tak mampu menjaga basis suara PDIP di Jawa Tengah. Jadi, Ganjar dan PDIP kalah hebat dengan Jokowi. Hal ini menyebabkan Ganjar dan Megawati tak mampu menjaga basis suaranya di Jawa Tengah, kata dia. Perolehan suara pasangan calon paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di kandang Banteng Jawa Tengah lebih unggul dari paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kekalahan Ganjar Mahfud di tempat basis suara PDIP itu dinilai telah mengejutkan publik. Pasalnya, Ganjar merupakan gubernur 2 periode di Jawa Tengah, tapi suaranya justru kalah dari Prabowo Gibran. Demikian disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga. Perolehan suara itu tentu mengejutkan, sebab Ganjar menjadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah, kata Jamiluddin, saat dimintai tanggapannya, Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024. Selain itu, Jawa Tengah selama ini dikenal menjadi basis PDIP, ujar Jamiluddin. Berikut selengkapnya perolehan suara Pilpres 2024 di Jawa Tengah, yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Provinsi Jawa Tengah, Handi Triugiono, dalam rapat rekapitulasi nasional di KPU RI, Jakarta, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Prabowo Gibran, 12.096.454 suara, Ganjar Mahfud, 7.827.335 suara, Anies Cak Imin, 2.866.373 suara. Dalam hal ini, Jamiluddin mengatakan, perolehan suara Prabowo Gibran itu tidak terlepas dari adanya peran Presiden Joko Widodo, Jokowi, di kontestasi Pilpres saat ini. Dari hasil tersebut, bisa terlihat kalau Jokowi justru lebih diterima warga Jawa Tengah, ketimbang Ganjar atau bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun Ganjar dan Megawati, PDIP, tampaknya kalah dengan sosok Jokowi di Jawa Tengah. Jokowi terlihat lebih diterima warga Jawa Tengah daripada Ganjar dan Megawati, kata Jamiluddin. Dijelaskan Jamiluddin, hal tersebut bisa terjadi karena Jokowi kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Dari kunjungan tersebutlah, Jamiluddin menilai, Jokowi dapat diterima warga dengan sukacita dan hal itu membekas hingga pasca Pilpres 2024. Sehingga, ketika masyarakat Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung paslon nomor urut 2, mereka sontak mengalihkan dukungannya dari Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Disitulah, kata Jamiluddin, pengaruh Jokowi sangat kuat ketimbang Ganjar atau Megawati. Ketika warga Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung Prabowo Gibran, maka sontak mereka mengalihkan dukungan dari Ganjar Mahfud ke pasangan pilihan Jokowi. Di sini magnet Jokowi lebih kuat daripada Ganjar dan Megawati, kata dia. Maka dari itu, Jamiluddin berpendapat, Ganjar dan Megawati kalah hebat dari Jokowi, karena tak mampu menjaga basis suara PDIP di Jawa Tengah. Jadi, Ganjar dan PDIP kalah hebat dengan Jokowi. Hal ini menyebabkan Ganjar dan Megawati tak mampu menjaga basis suaranya di Jawa Tengah, kata dia.
Paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di kandang Banteng Jawa Tengah lebih unggul dari paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kekalahan Ganjar Mahfud di tempat basis suara PDIP itu dinilai telah mengejutkan publik. Pasalnya, Ganjar merupakan gubernur 2 periode di Jawa Tengah, tapi suaranya justru kalah dari Prabowo Gibran. Demikian disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga. Perolehan suara itu tentu mengejutkan, sebab Ganjar menjadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah, kata Jamiluddin saat dimintai tanggapannya, Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024. Selain itu, Jawa Tengah selama ini dikenal menjadi basis PDIP, ujar Jamiluddin. Berikut selengkapnya perolehan suara Pilpres 2024 di Jawa Tengah, yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Provinsi Jawa Tengah, Handi Triugiono, dalam rapat rekapitulasi nasional di KPU RI, Jakarta, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Prabowo Gibran, 12.096.454 suara, Ganjar Mahfud, 7.827.335 suara, Anies Cak Imin, 2.866.373 suara. Dalam hal ini, Jamiluddin mengatakan, perolehan suara Prabowo Gibran itu tidak terlepas dari adanya peran Presiden Joko Widodo, Jokowi, di kontestasi Pilpres saat ini. Dari hasil tersebut, bisa terlihat kalau Jokowi justru lebih diterima warga Jawa Tengah, ketimbang Ganjar atau bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun Ganjar dan Megawati, PDIP, tampaknya kalah dengan sosok Jokowi di Jawa Tengah. Jokowi terlihat lebih diterima warga Jawa Tengah daripada Ganjar dan Megawati, kata Jamiluddin. Dijelaskan Jamiluddin, hal tersebut bisa terjadi karena Jokowi kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Dari kunjungan tersebutlah, Jamiluddin menilai, Jokowi dapat diterima warga dengan sukacita dan hal itu membekas hingga pasca Pilpres 2024. Sehingga, ketika masyarakat Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung paslon nomor urut 2, mereka sontak mengalihkan dukungannya dari Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Disitulah, kata Jamiluddin, pengaruh Jokowi sangat kuat, ketimbang Ganjar atau Megawati. Ketika warga Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung Prabowo Gibran, maka sontak mereka mengalihkan dukungan dari Ganjar Mahfud ke pasangan pilihan Jokowi. Di sini magnet Jokowi lebih kuat daripada Ganjar dan Megawati, kata dia. Maka dari itu, Jamiluddin berpendapat, Ganjar dan Megawati kalah hebat dari Jokowi, karena tak mampu menjaga basis suara PDIP di Jawa Tengah. Jadi, Ganjar dan PDIP kalah hebat dengan Jokowi. Hal ini menyebabkan Ganjar dan Megawati tak mampu menjaga basis suaranya di Jawa Tengah, kata dia. Perolehan suara pasangan calon, paslon, nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di kandang Banteng Jawa Tengah lebih unggul dari paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kekalahan Ganjar Mahfud di tempat basis suara PDIP itu dinilai telah mengejutkan publik. Pasalnya, Ganjar merupakan gubernur 2 periode di Jawa Tengah, tapi suaranya justru kalah dari Prabowo Gibran. Demikian disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga. Perolehan suara itu tentu mengejutkan, sebab Ganjar menjadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah, kata Jamiluddin saat dimintai tanggapannya, Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024. Selain itu, Jawa Tengah selama ini dikenal menjadi basis PDIP, ujar Jamiluddin. Berikut selengkapnya perolehan suara Pilpres 2024 di Jawa Tengah, yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Provinsi Jawa Tengah, Handi Triugiono, dalam rapat rekapitulasi nasional di KPU RI, Jakarta, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Prabowo Gibran, 12.096.454 suara, Ganjar Mahfud, 7.827.335 suara, Anies Cak Imin, 2.866.373 suara. Dalam hal ini, Jamiluddin mengatakan, perolehan suara Prabowo Gibran itu tidak terlepas dari adanya peran Presiden Joko Widodo, Jokowi, di kontestasi Pilpres saat ini. Dari hasil tersebut, bisa terlihat kalau Jokowi justru lebih diterima warga Jawa Tengah, ketimbang Ganjar atau bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun Ganjar dan Megawati, PDIP,
tampaknya kalah dengan sosok Jokowi di Jawa Tengah. Jokowi terlihat lebih diterima warga Jawa Tengah daripada Ganjar dan Megawati, kata Jamiluddin. Dijelaskan Jamiluddin, hal tersebut bisa terjadi karena Jokowi kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Dari kunjungan tersebutlah, Jamiluddin menilai, Jokowi dapat diterima warga dengan sukacita dan hal itu membekas hingga pasca Pilpres 2024. Sehingga, ketika masyarakat Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung paslon nomor urut 2, mereka sontak mengalihkan dukungannya dari Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Disitulah, kata Jamiluddin, pengaruh Jokowi sangat kuat ketimbang Ganjar atau Megawati. Ketika warga Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung Prabowo Gibran, maka sontak mereka mengalihkan dukungan dari Ganjar Mahfud ke pasangan pilihan Jokowi. Di sini magnet Jokowi lebih kuat daripada Ganjar dan Megawati, kata dia. Maka dari itu, Jamiluddin berpendapat, Ganjar dan Megawati kalah hebat dari Jokowi, karena tak mampu menjaga basis suara PDIP di Jawa Tengah. Jadi, Ganjar dan PDIP kalah hebat dengan Jokowi. Hal ini menyebabkan Ganjar dan Megawati tak mampu menjaga basis suaranya di Jawa Tengah, kata dia. Paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di kandang Banteng Jawa Tengah lebih unggul dari paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kekalahan Ganjar Mahfud di tempat basis suara PDIP itu dinilai telah mengejutkan publik. Pasalnya, Ganjar merupakan gubernur 2 periode di Jawa Tengah, tapi suaranya justru kalah dari Prabowo Gibran. Demikian disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga. Perolehan suara itu tentu mengejutkan, sebab Ganjar menjadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah, kata Jamiluddin saat dimintai tanggapannya, Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024. Selain itu, Jawa Tengah selama ini dikenal menjadi basis PDIP, ujar Jamiluddin. Berikut selengkapnya perolehan suara Pilpres 2024 di Jawa Tengah, yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Provinsi Jawa Tengah, Handi Triugiono, dalam rapat rekapitulasi nasional di KPU RI, Jakarta, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Prabowo Gibran, 12.096.454 suara, Ganjar Mahfud, 7.827.335 suara, Anies Cak Imin, 2.866.373 suara. Dalam hal ini, Jamiluddin mengatakan, perolehan suara Prabowo Gibran itu tidak terlepas dari adanya peran Presiden Joko Widodo, Jokowi, di kontestasi Pilpres saat ini. Dari hasil tersebut, bisa terlihat kalau Jokowi justru lebih diterima warga Jawa Tengah, ketimbang Ganjar atau bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun Ganjar dan Megawati, PDIP, tampaknya kalah dengan sosok Jokowi di Jawa Tengah. Jokowi terlihat lebih diterima warga Jawa Tengah daripada Ganjar dan Megawati, kata Jamiluddin.
Dijelaskan Jamiluddin, hal tersebut bisa terjadi karena Jokowi kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Dari kunjungan tersebutlah, Jamiluddin menilai, Jokowi dapat diterima warga dengan sukacita dan hal itu membekas hingga pasca Pilpres 2024. Sehingga, ketika masyarakat Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung paslon nomor urut 2, mereka sontak mengalihkan dukungannya dari Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Disitulah, kata Jamiluddin, pengaruh Jokowi sangat kuat ketimbang Ganjar atau Megawati. Ketika warga Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung Prabowo Gibran, maka sontak mereka mengalihkan dukungan dari Ganjar Mahfud ke pasangan pilihan Jokowi. Di sini magnet Jokowi lebih kuat daripada Ganjar dan Megawati, kata dia. Maka dari itu, Jamiluddin berpendapat, Ganjar dan Megawati kalah hebat dari Jokowi, karena tak mampu menjaga basis suara PDIP di Jawa Tengah. Jadi, Ganjar dan PDIP kalah hebat dengan Jokowi. Hal ini menyebabkan Ganjar dan Megawati tak mampu menjaga basis suaranya di Jawa Tengah, kata dia. Perolehan suara pasangan calon paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di kandang Banteng Jawa Tengah lebih unggul dari paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kekalahan Ganjar Mahfud di tempat basis suara PDIP itu dinilai telah mengejutkan publik. Pasalnya, Ganjar merupakan gubernur 2 periode di Jawa Tengah, tapi suaranya justru kalah dari Prabowo Gibran. Demikian disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga. Perolehan suara itu tentu mengejutkan, sebab Ganjar menjadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah, kata Jamiluddin saat dimintai tanggapannya, Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024. Selain itu, Jawa Tengah selama ini dikenal menjadi basis PDIP, ujar Jamiluddin. Berikut selengkapnya perolehan suara Pilpres 2024 di Jawa Tengah, yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Provinsi Jawa Tengah, Handi Triugiono, dalam rapat rekapitulasi nasional di KPU RI, Jakarta, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Prabowo Gibran, 12.096.454 suara, Ganjar Mahfud, 7.827.335 suara, Anies Cak Imin, 2.866.373 suara. Dalam hal ini, Jamiluddin mengatakan, perolehan suara Prabowo Gibran itu tidak terlepas dari adanya peran Presiden Joko Widodo, Jokowi, di kontestasi Pilpres saat ini. Dari hasil tersebut, bisa terlihat kalau Jokowi justru lebih diterima warga Jawa Tengah, ketimbang Ganjar atau bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun Ganjar dan Megawati, PDIP, tampaknya kalah dengan sosok Jokowi di Jawa Tengah. Jokowi terlihat lebih diterima warga Jawa Tengah daripada Ganjar dan Megawati, kata Jamiluddin. Dijelaskan Jamiluddin, hal tersebut bisa terjadi karena Jokowi kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Dari kunjungan tersebutlah, Jamiluddin menilai, Jokowi dapat diterima warga dengan sukacita dan hal itu membekas hingga pasca Pilpres 2024. Sehingga, ketika masyarakat Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung paslon nomor urut 2, mereka sontak mengalihkan dukungannya dari Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Disitulah, kata Jamiluddin, pengaruh Jokowi sangat kuat ketimbang Ganjar atau Megawati. Ketika warga Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung Prabowo Gibran, maka sontak mereka mengalihkan dukungan dari Ganjar Mahfud ke pasangan pilihan Jokowi. Di sini magnet Jokowi lebih kuat daripada Ganjar dan Megawati, kata dia. Maka dari itu, Jamiluddin berpendapat, Ganjar dan Megawati kalah hebat dari Jokowi, karena tak mampu menjaga basis suara PDIP di Jawa Tengah. Jadi, Ganjar dan PDIP kalah hebat dengan Jokowi. Hal ini menyebabkan Ganjar dan Megawati tak mampu menjaga basis suaranya di Jawa Tengah, kata dia.
Paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di kandang Banteng Jawa Tengah lebih unggul dari paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kekalahan Ganjar Mahfud di tempat basis suara PDIP itu dinilai telah mengejutkan publik. Pasalnya, Ganjar merupakan gubernur 2 periode di Jawa Tengah, tapi suaranya justru kalah dari Prabowo Gibran. Demikian disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga. Perolehan suara itu tentu mengejutkan, sebab Ganjar menjadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah, kata Jamiluddin saat dimintai tanggapannya, Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024. Selain itu, Jawa Tengah selama ini dikenal menjadi basis PDIP, ujar Jamiluddin. Berikut selengkapnya perolehan suara Pilpres 2024 di Jawa Tengah, yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Provinsi Jawa Tengah, Handi Triugiono, dalam rapat rekapitulasi nasional di KPU RI, Jakarta, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Prabowo Gibran, 12.096.454 suara, Ganjar Mahfud, 7.827.335 suara, Anies Cak Imin, 2.866.373 suara. Dalam hal ini, Jamiluddin mengatakan, perolehan suara Prabowo Gibran itu tidak terlepas dari adanya peran Presiden Joko Widodo, Jokowi, di kontestasi Pilpres saat ini. Dari hasil tersebut, bisa terlihat kalau Jokowi justru lebih diterima warga Jawa Tengah, ketimbang Ganjar atau bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun Ganjar dan Megawati, PDIP, tampaknya kalah dengan sosok Jokowi di Jawa Tengah. Jokowi terlihat lebih diterima warga Jawa Tengah daripada Ganjar dan Megawati, kata Jamiluddin. Dijelaskan Jamiluddin, hal tersebut bisa terjadi karena Jokowi kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Dari kunjungan tersebutlah, Jamiluddin menilai, Jokowi dapat diterima warga dengan sukacita dan hal itu membekas hingga pasca Pilpres 2024. Sehingga, ketika masyarakat Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung paslon nomor urut 2, mereka sontak mengalihkan dukungannya dari Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Disitulah, kata Jamiluddin, pengaruh Jokowi sangat kuat ketimbang Ganjar atau Megawati. Ketika warga Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung Prabowo Gibran, maka sontak mereka mengalihkan dukungan dari Ganjar Mahfud ke pasangan pilihan Jokowi. Di sini magnet Jokowi lebih kuat daripada Ganjar dan Megawati, kata dia. Maka dari itu, Jamiluddin berpendapat, Ganjar dan Megawati kalah hebat dari Jokowi, karena tak mampu menjaga basis suara PDIP di Jawa Tengah. Jadi, Ganjar dan PDIP kalah hebat dengan Jokowi. Hal ini menyebabkan Ganjar dan Megawati tak mampu menjaga basis suaranya di Jawa Tengah, kata dia. Perolehan suara pasangan calon, paslon, nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di kandang Banteng Jawa Tengah lebih unggul dari paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kekalahan Ganjar Mahfud di tempat basis suara PDIP itu dinilai telah mengejutkan publik. Pasalnya, Ganjar merupakan gubernur 2 periode di Jawa Tengah, tapi suaranya justru kalah dari Prabowo Gibran. Demikian disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga. Perolehan suara itu tentu mengejutkan, sebab Ganjar menjadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah, kata Jamiluddin saat dimintai tanggapannya, Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024. Selain itu, Jawa Tengah selama ini dikenal menjadi basis PDIP, ujar Jamiluddin. Berikut selengkapnya perolehan suara Pilpres 2024 di Jawa Tengah, yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Provinsi Jawa Tengah, Handi Triugiono, dalam rapat rekapitulasi nasional di KPU RI, Jakarta, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Prabowo Gibran, 12.096.454 suara, Ganjar Mahfud, 7.827.335 suara, Anies Cak Imin, 2.866.373 suara. Dalam hal ini, Jamiluddin mengatakan, perolehan suara Prabowo Gibran itu tidak terlepas dari adanya peran Presiden Joko Widodo, Jokowi, di kontestasi Pilpres saat ini. Dari hasil tersebut, bisa terlihat kalau Jokowi justru lebih diterima warga Jawa Tengah, ketimbang Ganjar atau bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun Ganjar dan Megawati, PDIP,
tampaknya kalah dengan sosok Jokowi di Jawa Tengah. Jokowi terlihat lebih diterima warga Jawa Tengah daripada Ganjar dan Megawati, kata Jamiluddin. Dijelaskan Jamiluddin, hal tersebut bisa terjadi karena Jokowi kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Dari kunjungan tersebutlah, Jamiluddin menilai, Jokowi dapat diterima warga dengan sukacita dan hal itu membekas hingga pasca Pilpres 2024. Sehingga, ketika masyarakat Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung paslon nomor urut 2, mereka sontak mengalihkan dukungannya dari Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Disitulah, kata Jamiluddin, pengaruh Jokowi sangat kuat ketimbang Ganjar atau Megawati. Ketika warga Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung Prabowo Gibran, maka sontak mereka mengalihkan dukungan dari Ganjar Mahfud ke pasangan pilihan Jokowi. Di sini magnet Jokowi lebih kuat daripada Ganjar dan Megawati, kata dia. Maka dari itu, Jamiluddin berpendapat, Ganjar dan Megawati kalah hebat dari Jokowi, karena tak mampu menjaga basis suara PDIP di Jawa Tengah. Jadi, Ganjar dan PDIP kalah hebat dengan Jokowi. Hal ini menyebabkan Ganjar dan Megawati tak mampu menjaga basis suaranya di Jawa Tengah, kata dia. Paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di kandang Banteng Jawa Tengah lebih unggul dari paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kekalahan Ganjar Mahfud di tempat basis suara PDIP itu dinilai telah mengejutkan publik. Pasalnya, Ganjar merupakan gubernur 2 periode di Jawa Tengah, tapi suaranya justru kalah dari Prabowo Gibran. Demikian disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga. Perolehan suara itu tentu mengejutkan, sebab Ganjar menjadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah, kata Jamiluddin saat dimintai tanggapannya, Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024. Selain itu, Jawa Tengah selama ini dikenal menjadi basis PDIP, ujar Jamiluddin. Berikut selengkapnya perolehan suara Pilpres 2024 di Jawa Tengah, yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Provinsi Jawa Tengah, Handi Triugiono, dalam rapat rekapitulasi nasional di KPU RI, Jakarta, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Prabowo Gibran, 12.096.454 suara, Ganjar Mahfud, 7.827.335 suara, Anies Cak Imin, 2.866.373 suara. Dalam hal ini, Jamiluddin mengatakan, perolehan suara Prabowo Gibran itu tidak terlepas dari adanya peran Presiden Joko Widodo, Jokowi, di kontestasi Pilpres saat ini. Dari hasil tersebut, bisa terlihat kalau Jokowi justru lebih diterima warga Jawa Tengah, ketimbang Ganjar atau bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun Ganjar dan Megawati, PDIP, tampaknya kalah dengan sosok Jokowi di Jawa Tengah. Jokowi terlihat lebih diterima warga Jawa Tengah daripada Ganjar dan Megawati, kata Jamiluddin. Dijelaskan Jamiluddin,
hal tersebut bisa terjadi karena Jokowi kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Dari kunjungan tersebutlah, Jamailuddin menilai, Jokowi dapat diterima warga dengan sukacita dan hal itu membekas hingga pasca Pilpres 2024. Sehingga, ketika masyarakat Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung paslon nomor urut 2, mereka sontak mengalihkan dukungannya dari Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Disitulah, kata Jamailuddin, pengaruh Jokowi sangat kuat ketimbang Ganjar atau Megawati. Ketika warga Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung Prabowo Gibran, maka sontak mereka mengalihkan dukungan dari Ganjar Mahfud ke pasangan pilihan Jokowi. Di sini magnet Jokowi lebih kuat daripada Ganjar dan Megawati, kata dia. Maka dari itu, Jamailuddin berpendapat, Ganjar dan Megawati kalah hebat dari Jokowi, karena tak mampu menjaga basis suara PDIP di Jawa Tengah. Jadi, Ganjar dan PDIP kalah hebat dengan Jokowi. Hal ini menyebabkan Ganjar dan Megawati tak mampu menjaga basis suaranya di Jawa Tengah, kata dia. Perolehan suara pasangan calon paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di kandang Banteng Jawa Tengah lebih unggul dari paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kekalahan Ganjar Mahfud di tempat basis suara PDIP itu dinilai telah mengejutkan publik. Pasalnya, Ganjar merupakan gubernur 2 periode di Jawa Tengah, tapi suaranya justru kalah dari Prabowo Gibran. Demikian disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamailuddin Ritonga. Perolehan suara itu tentu mengejutkan, sebab Ganjar menjadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah, kata Jamailuddin saat dimintai tanggapannya, Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024. Selain itu, Jawa Tengah selama ini dikenal menjadi basis PDIP, ujar Jamailuddin. Berikut selengkapnya perolehan suara Pilpres 2024 di Jawa Tengah, yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Provinsi Jawa Tengah, Handi Triugiono, dalam rapat rekapitulasi nasional di KPU RI, Jakarta, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Prabowo Gibran, 12.096.454 suara, Ganjar Mahfud, 7.827.335 suara, Anies Cak Imin, 2.866.373 suara. Dalam hal ini, Jamailuddin mengatakan, perolehan suara Prabowo Gibran itu tidak terlepas dari adanya peran Presiden Joko Widodo, Jokowi, di kontestasi Pilpres saat ini. Dari hasil tersebut, bisa terlihat kalau Jokowi justru lebih diterima warga Jawa Tengah, ketimbang Ganjar atau bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun Ganjar dan Megawati, PDIP, tampaknya kalah dengan sosok Jokowi di Jawa Tengah. Jokowi terlihat lebih diterima warga Jawa Tengah daripada Ganjar dan Megawati, kata Jamailuddin. Dijelaskan Jamailuddin, hal tersebut bisa terjadi karena Jokowi kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Dari kunjungan tersebutlah, Jamailuddin menilai, Jokowi dapat diterima warga dengan sukacita dan hal itu membekas hingga pasca Pilpres 2024. Sehingga, ketika masyarakat Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung paslon nomor urut 2, mereka sontak mengalihkan dukungannya dari Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Disitulah, kata Jamailuddin, pengaruh Jokowi sangat kuat ketimbang Ganjar atau Megawati. Ketika warga Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung Prabowo Gibran, maka sontak mereka mengalihkan dukungan dari Ganjar Mahfud ke pasangan pilihan Jokowi. Di sini magnet Jokowi lebih kuat daripada Ganjar dan Megawati, kata dia. Maka dari itu, Jamailuddin berpendapat, Ganjar dan Megawati kalah hebat dari Jokowi, karena tak mampu menjaga basis suara PDIP di Jawa Tengah. Jadi, Ganjar dan PDIP kalah hebat dengan Jokowi. Hal ini menyebabkan Ganjar dan Megawati tak mampu menjaga basis suaranya di Jawa Tengah, kata dia.
Paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di kandang Banteng Jawa Tengah lebih unggul dari paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kekalahan Ganjar Mahfud di tempat basis suara PDIP itu dinilai telah mengejutkan publik. Pasalnya, Ganjar merupakan gubernur 2 periode di Jawa Tengah, tapi suaranya justru kalah dari Prabowo Gibran. Demikian disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga. Perolehan suara itu tentu mengejutkan, sebab Ganjar menjadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah, kata Jamiluddin saat dimintai tanggapannya, Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024. Selain itu, Jawa Tengah selama ini dikenal menjadi basis PDIP, ujar Jamiluddin. Berikut selengkapnya perolehan suara Pilpres 2024 di Jawa Tengah, yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Provinsi Jawa Tengah, Handi Triugiono, dalam rapat rekapitulasi nasional di KPU RI, Jakarta, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Prabowo Gibran, 12.096.454 suara, Ganjar Mahfud, 7.827.335 suara, Anies Caimin, 2.866.373 suara. Dalam hal ini, Jamiluddin mengatakan, perolehan suara Prabowo Gibran itu tidak terlepas dari adanya peran Presiden Joko Widodo, Jokowi, di kontestasi Pilpres saat ini. Dari hasil tersebut, bisa terlihat kalau Jokowi justru lebih diterima warga Jawa Tengah, ketimbang Ganjar atau bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun Ganjar dan Megawati, PDIP, tampaknya kalah dengan sosok Jokowi di Jawa Tengah. Jokowi terlihat lebih diterima warga Jawa Tengah daripada Ganjar dan Megawati, kata Jamiluddin. Dijelaskan Jamiluddin, hal tersebut bisa terjadi karena Jokowi kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Dari kunjungan tersebutlah, Jamiluddin menilai, Jokowi dapat diterima warga dengan sukacita dan hal itu membekas hingga pasca Pilpres 2024. Sehingga, ketika masyarakat Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung paslon nomor urut 2, mereka sontak mengalihkan dukungannya dari Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Disitulah, kata Jamiluddin, pengaruh Jokowi sangat kuat ketimbang Ganjar atau Megawati. Ketika warga Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung Prabowo Gibran, maka sontak mereka mengalihkan dukungan dari Ganjar Mahfud ke pasangan pilihan Jokowi. Di sini magnet Jokowi lebih kuat daripada Ganjar dan Megawati, kata dia. Maka dari itu, Jamiluddin berpendapat, Ganjar dan Megawati kalah hebat dari Jokowi, karena tak mampu menjaga basis suara PDIP di Jawa Tengah. Jadi, Ganjar dan PDIP kalah hebat dengan Jokowi. Hal ini menyebabkan Ganjar dan Megawati tak mampu menjaga basis suaranya di Jawa Tengah, kata dia. Perolehan suara pasangan calon, paslon, nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di kandang Banteng Jawa Tengah lebih unggul dari paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kekalahan Ganjar Mahfud di tempat basis suara PDIP itu dinilai telah mengejutkan publik. Pasalnya, Ganjar merupakan gubernur 2 periode di Jawa Tengah, tapi suaranya justru kalah dari Prabowo Gibran. Demikian disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga. Perolehan suara itu tentu mengejutkan, sebab Ganjar menjadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah, kata Jamiluddin saat dimintai tanggapannya, Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024. Selain itu, Jawa Tengah selama ini dikenal menjadi basis PDIP, ujar Jamiluddin. Berikut selengkapnya perolehan suara Pilpres 2024 di Jawa Tengah, yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Provinsi Jawa Tengah, Handi Triugiono, dalam rapat rekapitulasi nasional di KPU RI, Jakarta, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Prabowo Gibran, 12.096.454 suara, Ganjar Mahfud, 7.827.335 suara, Anies Caimin, 2.866.373 suara. Dalam hal ini, Jamiluddin mengatakan, perolehan suara Prabowo Gibran itu tidak terlepas dari adanya peran Presiden Joko Widodo, Jokowi, di kontestasi Pilpres saat ini. Dari hasil tersebut, bisa terlihat kalau Jokowi justru lebih diterima warga Jawa Tengah, ketimbang Ganjar atau bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun Ganjar dan Megawati, PDIP,
tampaknya kalah dengan sosok Jokowi di Jawa Tengah. Jokowi terlihat lebih diterima warga Jawa Tengah daripada Ganjar dan Megawati, kata Jamiluddin. Dijelaskan Jamiluddin, hal tersebut bisa terjadi karena Jokowi kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Dari kunjungan tersebutlah, Jamiluddin menilai, Jokowi dapat diterima warga dengan sukacita dan hal itu membekas hingga pasca Pilpres 2024. Sehingga, ketika masyarakat Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung paslon nomor urut 2, mereka sontak mengalihkan dukungannya dari Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Disitulah, kata Jamiluddin, pengaruh Jokowi sangat kuat ketimbang Ganjar atau Megawati. Ketika warga Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung Prabowo Gibran, maka sontak mereka mengalihkan dukungan dari Ganjar Mahfud ke pasangan pilihan Jokowi. Di sini magnet Jokowi lebih kuat daripada Ganjar dan Megawati, kata dia. Maka dari itu, Jamiluddin berpendapat, Ganjar dan Megawati kalah hebat dari Jokowi, karena tak mampu menjaga basis suara PDIP di Jawa Tengah. Jadi, Ganjar dan PDIP kalah hebat dengan Jokowi. Hal ini menyebabkan Ganjar dan Megawati tak mampu menjaga basis suaranya di Jawa Tengah, kata dia. Paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di kandang banteng Jawa Tengah lebih unggul dari paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kekalahan Ganjar Mahfud di tempat basis suara PDIP itu dinilai telah mengejutkan publik. Pasalnya, Ganjar merupakan gubernur 2 periode di Jawa Tengah, tapi suaranya justru kalah dari Prabowo Gibran. Demikian disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga. Perolehan suara itu tentu mengejutkan, sebab Ganjar menjadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah, kata Jamiluddin, saat dimintai tanggapannya, Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024. Selain itu, Jawa Tengah selama ini dikenal menjadi basis PDIP, ujar Jamiluddin. Berikut selengkapnya perolehan suara Pilpres 2024 di Jawa Tengah, yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Provinsi Jawa Tengah, Handi Triugiono, dalam rapat rekapitulasi nasional di KPU RI, Jakarta, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Prabowo Gibran, 12.096.454 suara, Ganjar Mahfud, 7.827.335 suara, Anies Cak Imin, 2.866.373 suara. Dalam hal ini, Jamiluddin mengatakan, perolehan suara Prabowo Gibran itu tidak terlepas dari adanya peran Presiden Joko Widodo, Jokowi, di kontestasi Pilpres saat ini. Dari hasil tersebut, bisa terlihat kalau Jokowi justru lebih diterima warga Jawa Tengah, ketimbang Ganjar atau bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun Ganjar dan Megawati, PDIP, tampaknya kalah dengan sosok Jokowi di Jawa Tengah. Jokowi terlihat lebih diterima warga Jawa Tengah daripada Ganjar dan Megawati, kata Jamiluddin. Dijelaskan Jamiluddin,
hal tersebut bisa terjadi karena Jokowi kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Dari kunjungan tersebutlah, Jamailuddin menilai, Jokowi dapat diterima warga dengan sukacita dan hal itu membekas hingga pasca Pilpres 2024. Sehingga, ketika masyarakat Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung paslon nomor urut 2, mereka sontak mengalihkan dukungannya dari Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Disitulah, kata Jamailuddin, pengaruh Jokowi sangat kuat ketimbang Ganjar atau Megawati. Ketika warga Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung Prabowo Gibran, maka sontak mereka mengalihkan dukungan dari Ganjar Mahfud ke pasangan pilihan Jokowi. Di sini magnet Jokowi lebih kuat daripada Ganjar dan Megawati, kata dia. Maka dari itu, Jamailuddin berpendapat, Ganjar dan Megawati kalah hebat dari Jokowi, karena tak mampu menjaga basis suara PDIP di Jawa Tengah. Jadi, Ganjar dan PDIP kalah hebat dengan Jokowi. Hal ini menyebabkan Ganjar dan Megawati tak mampu menjaga basis suaranya di Jawa Tengah, kata dia. Perolehan suara pasangan calon paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di kandang Banteng Jawa Tengah lebih unggul dari paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kekalahan Ganjar Mahfud di tempat basis suara PDIP itu dinilai telah mengejutkan publik. Pasalnya, Ganjar merupakan gubernur 2 periode di Jawa Tengah, tapi suaranya justru kalah dari Prabowo Gibran. Demikian disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamailuddin Ritonga. Perolehan suara itu tentu mengejutkan, sebab Ganjar menjadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah, kata Jamailuddin saat dimintai tanggapannya, Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024. Selain itu, Jawa Tengah selama ini dikenal menjadi basis PDIP, ujar Jamailuddin. Berikut selengkapnya perolehan suara Pilpres 2024 di Jawa Tengah, yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Provinsi Jawa Tengah, Handi Triugiono, dalam rapat rekapitulasi nasional di KPU RI, Jakarta, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Prabowo Gibran, 12.096.454 suara, Ganjar Mahfud, 7.827.335 suara, Anies Cak Imin, 2.866.373 suara. Dalam hal ini, Jamailuddin mengatakan, perolehan suara Prabowo Gibran itu tidak terlepas dari adanya peran Presiden Joko Widodo, Jokowi, di kontestasi Pilpres saat ini. Dari hasil tersebut, bisa terlihat kalau Jokowi justru lebih diterima warga Jawa Tengah, ketimbang Ganjar atau bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun Ganjar dan Megawati, PDIP, tampaknya kalah dengan sosok Jokowi di Jawa Tengah. Jokowi terlihat lebih diterima warga Jawa Tengah daripada Ganjar dan Megawati, kata Jamailuddin. Dijelaskan Jamailuddin, hal tersebut bisa terjadi karena Jokowi kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Dari kunjungan tersebutlah, Jamailuddin menilai, Jokowi dapat diterima warga dengan sukacita dan hal itu membekas hingga pasca Pilpres 2024. Sehingga, ketika masyarakat Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung paslon nomor urut 2, mereka sontak mengalihkan dukungannya dari Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Disitulah, kata Jamailuddin, pengaruh Jokowi sangat kuat ketimbang Ganjar atau Megawati. Ketika warga Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung Prabowo Gibran, maka sontak mereka mengalihkan dukungan dari Ganjar Mahfud ke pasangan pilihan Jokowi. Di sini magnet Jokowi lebih kuat daripada Ganjar dan Megawati, kata dia. Maka dari itu, Jamailuddin berpendapat, Ganjar dan Megawati kalah hebat dari Jokowi, karena tak mampu menjaga basis suara PDIP di Jawa Tengah. Jadi, Ganjar dan PDIP kalah hebat dengan Jokowi. Hal ini menyebabkan Ganjar dan Megawati tak mampu menjaga basis suaranya di Jawa Tengah, kata dia.
Paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di kandang Banteng Jawa Tengah lebih unggul dari paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kekalahan Ganjar Mahfud di tempat basis suara PDIP itu dinilai telah mengejutkan publik. Pasalnya, Ganjar merupakan gubernur 2 periode di Jawa Tengah, tapi suaranya justru kalah dari Prabowo Gibran. Demikian disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga. Perolehan suara itu tentu mengejutkan, sebab Ganjar menjadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah, kata Jamiluddin saat dimintai tanggapannya, Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024. Selain itu, Jawa Tengah selama ini dikenal menjadi basis PDIP, ujar Jamiluddin. Berikut selengkapnya perolehan suara Pilpres 2024 di Jawa Tengah, yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Provinsi Jawa Tengah, Handi Triugiono, dalam rapat rekapitulasi nasional di KPU RI, Jakarta, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Prabowo Gibran, 12.096.454 suara, Ganjar Mahfud, 7.827.335 suara, Anies Cak Imin, 2.866.373 suara. Dalam hal ini, Jamiluddin mengatakan, perolehan suara Prabowo Gibran itu tidak terlepas dari adanya peran Presiden Joko Widodo, Jokowi, di kontestasi Pilpres saat ini. Dari hasil tersebut, bisa terlihat kalau Jokowi justru lebih diterima warga Jawa Tengah, ketimbang Ganjar atau bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun Ganjar dan Megawati, PDIP, tampaknya kalah dengan sosok Jokowi di Jawa Tengah. Jokowi terlihat lebih diterima warga Jawa Tengah daripada Ganjar dan Megawati, kata Jamiluddin. Dijelaskan Jamiluddin, hal tersebut bisa terjadi karena Jokowi kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Dari kunjungan tersebutlah, Jamiluddin menilai, Jokowi dapat diterima warga dengan sukacita dan hal itu membekas hingga pasca Pilpres 2024. Sehingga, ketika masyarakat Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung paslon nomor urut 2, mereka sontak mengalihkan dukungannya dari Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Disitulah, kata Jamiluddin, pengaruh Jokowi sangat kuat, ketimbang Ganjar atau Megawati. Ketika warga Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung Prabowo Gibran, maka sontak mereka mengalihkan dukungan dari Ganjar Mahfud ke pasangan pilihan Jokowi. Di sini magnet Jokowi lebih kuat daripada Ganjar dan Megawati, kata dia. Maka dari itu, Jamiluddin berpendapat, Ganjar dan Megawati kalah hebat dari Jokowi, karena tak mampu menjaga basis suara PDIP di Jawa Tengah. Jadi, Ganjar dan PDIP kalah hebat dengan Jokowi. Hal ini menyebabkan Ganjar dan Megawati tak mampu menjaga basis suaranya di Jawa Tengah, kata dia. Perolehan suara pasangan calon, paslon, nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di kandang Banteng Jawa Tengah lebih unggul dari paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kekalahan Ganjar Mahfud di tempat basis suara PDIP itu dinilai telah mengejutkan publik. Pasalnya, Ganjar merupakan gubernur 2 periode di Jawa Tengah, tapi suaranya justru kalah dari Prabowo Gibran. Demikian disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga. Perolehan suara itu tentu mengejutkan, sebab Ganjar menjadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah, kata Jamiluddin saat dimintai tanggapannya, Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024. Selain itu, Jawa Tengah selama ini dikenal menjadi basis PDIP, ujar Jamiluddin. Berikut selengkapnya perolehan suara Pilpres 2024 di Jawa Tengah, yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Provinsi Jawa Tengah, Handi Triugiono, dalam rapat rekapitulasi nasional di KPU RI, Jakarta, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Prabowo Gibran, 12.096.454 suara, Ganjar Mahfud, 7.827.335 suara, Anies Cak Imin, 2.866.373 suara. Dalam hal ini, Jamiluddin mengatakan, perolehan suara Prabowo Gibran itu tidak terlepas dari adanya peran Presiden Joko Widodo, Jokowi, di kontestasi Pilpres saat ini. Dari hasil tersebut, bisa terlihat kalau Jokowi justru lebih diterima warga Jawa Tengah, ketimbang Ganjar atau bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun Ganjar dan Megawati, PDIP,
tampaknya kalah dengan sosok Jokowi di Jawa Tengah. Jokowi terlihat lebih diterima warga Jawa Tengah daripada Ganjar dan Megawati, kata Jamiluddin. Dijelaskan Jamiluddin, hal tersebut bisa terjadi karena Jokowi kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Dari kunjungan tersebutlah, Jamiluddin menilai, Jokowi dapat diterima warga dengan sukacita dan hal itu membekas hingga pasca Pilpres 2024. Sehingga, ketika masyarakat Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung paslon nomor urut 2, mereka sontak mengalihkan dukungannya dari Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Disitulah, kata Jamiluddin, pengaruh Jokowi sangat kuat ketimbang Ganjar atau Megawati. Ketika warga Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung Prabowo Gibran, maka sontak mereka mengalihkan dukungan dari Ganjar Mahfud ke pasangan pilihan Jokowi. Di sini magnet Jokowi lebih kuat daripada Ganjar dan Megawati, kata dia. Maka dari itu, Jamiluddin berpendapat, Ganjar dan Megawati kalah hebat dari Jokowi, karena tak mampu menjaga basis suara PDIP di Jawa Tengah. Jadi, Ganjar dan PDIP kalah hebat dengan Jokowi. Hal ini menyebabkan Ganjar dan Megawati tak mampu menjaga basis suaranya di Jawa Tengah, kata dia. Paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di kandang Banteng Jawa Tengah lebih unggul dari paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kekalahan Ganjar Mahfud di tempat basis suara PDIP itu dinilai telah mengejutkan publik. Pasalnya, Ganjar merupakan gubernur 2 periode di Jawa Tengah, tapi suaranya justru kalah dari Prabowo Gibran. Demikian disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga. Perolehan suara itu tentu mengejutkan, sebab Ganjar menjadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah, kata Jamiluddin, saat dimintai tanggapannya, Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024. Selain itu, Jawa Tengah selama ini dikenal menjadi basis PDIP, ujar Jamiluddin. Berikut selengkapnya perolehan suara Pilpres 2024 di Jawa Tengah, yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Provinsi Jawa Tengah, Handi Triugiono, dalam rapat rekapitulasi nasional di KPU RI, Jakarta, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Prabowo Gibran, 12.096.454 suara, Ganjar Mahfud, 7.827.335 suara, Anies Cak Imin, 2.866.373 suara. Dalam hal ini, Jamiluddin mengatakan, perolehan suara Prabowo Gibran itu tidak terlepas dari adanya peran Presiden Joko Widodo, Jokowi, di kontestasi Pilpres saat ini. Dari hasil tersebut, bisa terlihat kalau Jokowi justru lebih diterima warga Jawa Tengah, ketimbang Ganjar atau bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun Ganjar dan Megawati, PDIP, tampaknya kalah dengan sosok Jokowi di Jawa Tengah. Jokowi terlihat lebih diterima warga Jawa Tengah daripada Ganjar dan Megawati, kata Jamiluddin. Dijelaskan Jamiluddin,
hal tersebut bisa terjadi karena Jokowi kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Dari kunjungan tersebutlah, Jamailuddin menilai, Jokowi dapat diterima warga dengan sukacita dan hal itu membekas hingga pasca Pilpres 2024. Sehingga, ketika masyarakat Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung paslon nomor urut 2, mereka sontak mengalihkan dukungannya dari Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Disitulah, kata Jamailuddin, pengaruh Jokowi sangat kuat ketimbang Ganjar atau Megawati. Ketika warga Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung Prabowo Gibran, maka sontak mereka mengalihkan dukungan dari Ganjar Mahfud ke pasangan pilihan Jokowi. Di sini magnet Jokowi lebih kuat daripada Ganjar dan Megawati, kata dia. Maka dari itu, Jamailuddin berpendapat, Ganjar dan Megawati kalah hebat dari Jokowi, karena tak mampu menjaga basis suara PDIP di Jawa Tengah. Jadi, Ganjar dan PDIP kalah hebat dengan Jokowi. Hal ini menyebabkan Ganjar dan Megawati tak mampu menjaga basis suaranya di Jawa Tengah, kata dia. Perolehan suara pasangan calon paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di kandang Banteng Jawa Tengah lebih unggul dari paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kekalahan Ganjar Mahfud di tempat basis suara PDIP itu dinilai telah mengejutkan publik. Pasalnya, Ganjar merupakan gubernur 2 periode di Jawa Tengah, tapi suaranya justru kalah dari Prabowo Gibran. Demikian disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamailuddin Ritonga. Perolehan suara itu tentu mengejutkan, sebab Ganjar menjadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah, kata Jamailuddin, saat dimintai tanggapannya, Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024. Selain itu, Jawa Tengah selama ini dikenal menjadi basis PDIP, ujar Jamailuddin. Berikut selengkapnya perolehan suara Pilpres 2024 di Jawa Tengah, yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Provinsi Jawa Tengah, Handi Triugiono, dalam rapat rekapitulasi nasional di KPU RI, Jakarta, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Prabowo Gibran, 12.096.454 suara, Ganjar Mahfud, 7.827.335 suara, Anies Cak Imin, 2.866.373 suara. Dalam hal ini, Jamailuddin mengatakan, perolehan suara Prabowo Gibran itu tidak terlepas dari adanya peran Presiden Joko Widodo, Jokowi, di kontestasi Pilpres saat ini. Dari hasil tersebut, bisa terlihat kalau Jokowi justru lebih diterima warga Jawa Tengah, ketimbang Ganjar atau bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun Ganjar dan Megawati, PDIP, tampaknya kalah dengan sosok Jokowi di Jawa Tengah. Jokowi terlihat lebih diterima warga Jawa Tengah daripada Ganjar dan Megawati, kata Jamailuddin. Dijelaskan Jamailuddin, hal tersebut bisa terjadi karena Jokowi kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Dari kunjungan tersebutlah, Jamailuddin menilai, Jokowi dapat diterima warga dengan sukacita dan hal itu membekas hingga pasca Pilpres 2024. Sehingga, ketika masyarakat Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung paslon nomor urut 2, mereka sontak mengalihkan dukungannya dari Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Disitulah, kata Jamailuddin, pengaruh Jokowi sangat kuat ketimbang Ganjar atau Megawati. Ketika warga Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung Prabowo Gibran, maka sontak mereka mengalihkan dukungan dari Ganjar Mahfud ke pasangan pilihan Jokowi. Di sini magnet Jokowi lebih kuat daripada Ganjar dan Megawati, kata dia. Maka dari itu, Jamailuddin berpendapat, Ganjar dan Megawati kalah hebat dari Jokowi, karena tak mampu menjaga basis suara PDIP di Jawa Tengah. Jadi, Ganjar dan PDIP kalah hebat dengan Jokowi. Hal ini menyebabkan Ganjar dan Megawati tak mampu menjaga basis suaranya di Jawa Tengah, kata dia.
Paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di kandang Banteng Jawa Tengah lebih unggul dari paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kekalahan Ganjar Mahfud di tempat basis suara PDIP itu dinilai telah mengejutkan publik. Pasalnya, Ganjar merupakan gubernur 2 periode di Jawa Tengah, tapi suaranya justru kalah dari Prabowo Gibran. Demikian disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga. Perolehan suara itu tentu mengejutkan, sebab Ganjar menjadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah, kata Jamiluddin saat dimintai tanggapannya, Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024. Selain itu, Jawa Tengah selama ini dikenal menjadi basis PDIP, ujar Jamiluddin. Berikut selengkapnya perolehan suara Pilpres 2024 di Jawa Tengah, yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Provinsi Jawa Tengah, Handi Triugiono, dalam rapat rekapitulasi nasional di KPU RI, Jakarta, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Prabowo Gibran, 12.096.454 suara, Ganjar Mahfud, 7.827.335 suara, Anies Cak Imin, 2.866.373 suara. Dalam hal ini, Jamiluddin mengatakan, perolehan suara Prabowo Gibran itu tidak terlepas dari adanya peran Presiden Joko Widodo, Jokowi, di kontestasi Pilpres saat ini. Dari hasil tersebut, bisa terlihat kalau Jokowi justru lebih diterima warga Jawa Tengah ketimbang Ganjar atau bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun Ganjar dan Megawati, PDIP, tampaknya kalah dengan sosok Jokowi di Jawa Tengah. Jokowi terlihat lebih diterima warga Jawa Tengah daripada Ganjar dan Megawati, kata Jamiluddin. Dijelaskan Jamiluddin, hal tersebut bisa terjadi karena Jokowi kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Dari kunjungan tersebutlah, Jamiluddin menilai, Jokowi dapat diterima warga dengan sukacita dan hal itu membekas hingga pasca Pilpres 2024. Sehingga, ketika masyarakat Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung paslon nomor urut 2, mereka sontak mengalihkan dukungannya dari Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Disitulah, kata Jamiluddin, pengaruh Jokowi sangat kuat ketimbang Ganjar atau Megawati. Ketika warga Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung Prabowo Gibran, maka sontak mereka mengalihkan dukungan dari Ganjar Mahfud ke pasangan pilihan Jokowi. Di sini magnet Jokowi lebih kuat daripada Ganjar dan Megawati, kata dia. Maka dari itu, Jamiluddin berpendapat, Ganjar dan Megawati kalah hebat dari Jokowi, karena tak mampu menjaga basis suara PDIP di Jawa Tengah. Jadi, Ganjar dan PDIP kalah hebat dengan Jokowi. Hal ini menyebabkan Ganjar dan Megawati tak mampu menjaga basis suaranya di Jawa Tengah, kata dia. Perolehan suara pasangan calon, paslon, nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di kandang Banteng Jawa Tengah lebih unggul dari paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kekalahan Ganjar Mahfud di tempat basis suara PDIP itu dinilai telah mengejutkan publik. Pasalnya, Ganjar merupakan gubernur 2 periode di Jawa Tengah, tapi suaranya justru kalah dari Prabowo Gibran. Demikian disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga. Perolehan suara itu tentu mengejutkan, sebab Ganjar menjadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah, kata Jamiluddin saat dimintai tanggapannya, Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024. Selain itu, Jawa Tengah selama ini dikenal menjadi basis PDIP, ujar Jamiluddin. Berikut selengkapnya perolehan suara Pilpres 2024 di Jawa Tengah, yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Provinsi Jawa Tengah, Handi Triugiono, dalam rapat rekapitulasi nasional di KPU RI, Jakarta, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Prabowo Gibran, 12.096.454 suara, Ganjar Mahfud, 7.827.335 suara, Anies Cak Imin, 2.866.373 suara. Dalam hal ini, Jamiluddin mengatakan, perolehan suara Prabowo Gibran itu tidak terlepas dari adanya peran Presiden Joko Widodo, Jokowi, di kontestasi Pilpres saat ini. Dari hasil tersebut, bisa terlihat kalau Jokowi justru lebih diterima warga Jawa Tengah ketimbang Ganjar atau bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun Ganjar dan Megawati, PDIP,
tampaknya kalah dengan sosok Jokowi di Jawa Tengah. Jokowi terlihat lebih diterima warga Jawa Tengah daripada Ganjar dan Megawati, kata Jamiluddin. Dijelaskan Jamiluddin, hal tersebut bisa terjadi karena Jokowi kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Dari kunjungan tersebutlah, Jamiluddin menilai, Jokowi dapat diterima warga dengan sukacita dan hal itu membekas hingga pasca Pilpres 2024. Sehingga, ketika masyarakat Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung paslon nomor urut 2, mereka sontak mengalihkan dukungannya dari Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Disitulah, kata Jamiluddin, pengaruh Jokowi sangat kuat ketimbang Ganjar atau Megawati. Ketika warga Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung Prabowo Gibran, maka sontak mereka mengalihkan dukungan dari Ganjar Mahfud ke pasangan pilihan Jokowi. Di sini magnet Jokowi lebih kuat daripada Ganjar dan Megawati, kata dia. Maka dari itu, Jamiluddin berpendapat, Ganjar dan Megawati kalah hebat dari Jokowi, karena tak mampu menjaga basis suara PDIP di Jawa Tengah. Jadi, Ganjar dan PDIP kalah hebat dengan Jokowi. Hal ini menyebabkan Ganjar dan Megawati tak mampu menjaga basis suaranya di Jawa Tengah, kata dia. Paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di kandang Banteng Jawa Tengah lebih unggul dari paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kekalahan Ganjar Mahfud di tempat basis suara PDIP itu dinilai telah mengejutkan publik. Pasalnya, Ganjar merupakan gubernur 2 periode di Jawa Tengah, tapi suaranya justru kalah dari Prabowo Gibran. Demikian disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga. Perolehan suara itu tentu mengejutkan, sebab Ganjar menjadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah, kata Jamiluddin, saat dimintai tanggapannya, Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024. Selain itu, Jawa Tengah selama ini dikenal menjadi basis PDIP, ujar Jamiluddin. Berikut selengkapnya perolehan suara Pilpres 2024 di Jawa Tengah, yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Provinsi Jawa Tengah, Handi Triugiono, dalam rapat rekapitulasi nasional di KPU RI, Jakarta, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Prabowo Gibran, 12.096.454 suara, Ganjar Mahfud, 7.827.335 suara, Anies Cak Imin, 2.866.373 suara. Dalam hal ini, Jamiluddin mengatakan, perolehan suara Prabowo Gibran itu tidak terlepas dari adanya peran Presiden Joko Widodo, Jokowi, di kontestasi Pilpres saat ini. Dari hasil tersebut, bisa terlihat kalau Jokowi justru lebih diterima warga Jawa Tengah, ketimbang Ganjar atau bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun Ganjar dan Megawati, PDIP, tampaknya kalah dengan sosok Jokowi di Jawa Tengah. Jokowi terlihat lebih diterima warga Jawa Tengah daripada Ganjar dan Megawati, kata Jamiluddin.
Dijelaskan Jamiluddin, hal tersebut bisa terjadi karena Jokowi kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Dari kunjungan tersebutlah, Jamiluddin menilai, Jokowi dapat diterima warga dengan sukacita dan hal itu membekas hingga pasca Pilpres 2024. Sehingga, ketika masyarakat Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung paslon nomor urut 2, mereka sontak mengalihkan dukungannya dari Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Disitulah, kata Jamiluddin, pengaruh Jokowi sangat kuat ketimbang Ganjar atau Megawati. Ketika warga Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung Prabowo Gibran, maka sontak mereka mengalihkan dukungan dari Ganjar Mahfud ke pasangan pilihan Jokowi. Di sini magnet Jokowi lebih kuat daripada Ganjar dan Megawati, kata dia. Maka dari itu, Jamiluddin berpendapat, Ganjar dan Megawati kalah hebat dari Jokowi, karena tak mampu menjaga basis suara PDIP di Jawa Tengah. Jadi, Ganjar dan PDIP kalah hebat dengan Jokowi. Hal ini menyebabkan Ganjar dan Megawati tak mampu menjaga basis suaranya di Jawa Tengah, kata dia. Perolehan suara pasangan calon paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di kandang Banteng Jawa Tengah lebih unggul dari paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kekalahan Ganjar Mahfud di tempat basis suara PDIP itu dinilai telah mengejutkan publik. Pasalnya, Ganjar merupakan gubernur 2 periode di Jawa Tengah, tapi suaranya justru kalah dari Prabowo Gibran. Demikian disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga. Perolehan suara itu tentu mengejutkan, sebab Ganjar menjadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah, kata Jamiluddin, saat dimintai tanggapannya, Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024. Selain itu, Jawa Tengah selama ini dikenal menjadi basis PDIP, ujar Jamiluddin. Berikut selengkapnya perolehan suara Pilpres 2024 di Jawa Tengah, yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Provinsi Jawa Tengah, Handi Triugiono, dalam rapat rekapitulasi nasional di KPU RI, Jakarta, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Prabowo Gibran, 12.096.454 suara, Ganjar Mahfud, 7.827.335 suara, Anies Caimin, 2.866.373 suara. Dalam hal ini, Jamiluddin mengatakan, perolehan suara Prabowo Gibran itu tidak terlepas dari adanya peran Presiden Joko Widodo, Jokowi, di kontestasi Pilpres saat ini. Dari hasil tersebut, bisa terlihat kalau Jokowi justru lebih diterima warga Jawa Tengah, ketimbang Ganjar atau bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun Ganjar dan Megawati, PDIP, tampaknya kalah dengan sosok Jokowi di Jawa Tengah. Jokowi terlihat lebih diterima warga Jawa Tengah daripada Ganjar dan Megawati, kata Jamiluddin. Dijelaskan Jamiluddin, hal tersebut bisa terjadi karena Jokowi kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Dari kunjungan tersebutlah, Jamiluddin menilai, Jokowi dapat diterima warga dengan sukacita dan hal itu membekas hingga pasca Pilpres 2024. Sehingga, ketika masyarakat Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung paslon nomor urut 2, mereka sontak mengalihkan dukungannya dari Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Disitulah, kata Jamiluddin, pengaruh Jokowi sangat kuat ketimbang Ganjar atau Megawati. Ketika warga Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung Prabowo Gibran, maka sontak mereka mengalihkan dukungan dari Ganjar Mahfud ke pasangan pilihan Jokowi. Di sini magnet Jokowi lebih kuat daripada Ganjar dan Megawati, kata dia. Maka dari itu, Jamiluddin berpendapat, Ganjar dan Megawati kalah hebat dari Jokowi, karena tak mampu menjaga basis suara PDIP di Jawa Tengah. Jadi, Ganjar dan PDIP kalah hebat dengan Jokowi. Hal ini menyebabkan Ganjar dan Megawati tak mampu menjaga basis suaranya di Jawa Tengah, kata dia.
Paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di kandang Banteng Jawa Tengah lebih unggul dari paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kekalahan Ganjar Mahfud di tempat basis suara PDIP itu dinilai telah mengejutkan publik. Pasalnya, Ganjar merupakan gubernur 2 periode di Jawa Tengah, tapi suaranya justru kalah dari Prabowo Gibran. Demikian disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga. Perolehan suara itu tentu mengejutkan, sebab Ganjar menjadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah, kata Jamiluddin saat dimintai tanggapannya, Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024. Selain itu, Jawa Tengah selama ini dikenal menjadi basis PDIP, ujar Jamiluddin. Berikut selengkapnya perolehan suara Pilpres 2024 di Jawa Tengah, yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Provinsi Jawa Tengah, Handi Triugiono, dalam rapat rekapitulasi nasional di KPU RI, Jakarta, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Prabowo Gibran, 12.096.454 suara, Ganjar Mahfud, 7.827.335 suara, Anies Cak Imin, 2.866.373 suara. Dalam hal ini, Jamiluddin mengatakan, perolehan suara Prabowo Gibran itu tidak terlepas dari adanya peran Presiden Joko Widodo, Jokowi, di kontestasi Pilpres saat ini. Dari hasil tersebut, bisa terlihat kalau Jokowi justru lebih diterima warga Jawa Tengah, ketimbang Ganjar atau bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun Ganjar dan Megawati, PDIP, tampaknya kalah dengan sosok Jokowi di Jawa Tengah. Jokowi terlihat lebih diterima warga Jawa Tengah daripada Ganjar dan Megawati, kata Jamiluddin. Dijelaskan Jamiluddin, hal tersebut bisa terjadi karena Jokowi kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Dari kunjungan tersebutlah, Jamiluddin menilai, Jokowi dapat diterima warga dengan sukacita dan hal itu membekas hingga pasca Pilpres 2024. Sehingga, ketika masyarakat Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung paslon nomor urut 2, mereka sontak mengalihkan dukungannya dari Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Disitulah, kata Jamiluddin, pengaruh Jokowi sangat kuat, ketimbang Ganjar atau Megawati. Ketika warga Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung Prabowo Gibran, maka sontak mereka mengalihkan dukungan dari Ganjar Mahfud ke pasangan pilihan Jokowi. Di sini magnet Jokowi lebih kuat daripada Ganjar dan Megawati, kata dia. Maka dari itu, Jamiluddin berpendapat, Ganjar dan Megawati kalah hebat dari Jokowi, karena tak mampu menjaga basis suara PDIP di Jawa Tengah. Jadi, Ganjar dan PDIP kalah hebat dengan Jokowi. Hal ini menyebabkan Ganjar dan Megawati tak mampu menjaga basis suaranya di Jawa Tengah, kata dia. Perolehan suara pasangan calon, paslon, nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di kandang Banteng Jawa Tengah lebih unggul dari paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kekalahan Ganjar Mahfud di tempat basis suara PDIP itu dinilai telah mengejutkan publik. Pasalnya, Ganjar merupakan gubernur 2 periode di Jawa Tengah, tapi suaranya justru kalah dari Prabowo Gibran. Demikian disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga. Perolehan suara itu tentu mengejutkan, sebab Ganjar menjadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah, kata Jamiluddin saat dimintai tanggapannya, Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024. Selain itu, Jawa Tengah selama ini dikenal menjadi basis PDIP, ujar Jamiluddin. Berikut selengkapnya perolehan suara Pilpres 2024 di Jawa Tengah, yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Provinsi Jawa Tengah, Handi Triugiono, dalam rapat rekapitulasi nasional di KPU RI, Jakarta, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Prabowo Gibran, 12.096.454 suara, Ganjar Mahfud, 7.827.335 suara, Anies Cak Imin, 2.866.373 suara. Dalam hal ini, Jamiluddin mengatakan, perolehan suara Prabowo Gibran itu tidak terlepas dari adanya peran Presiden Joko Widodo, Jokowi, di kontestasi Pilpres saat ini. Dari hasil tersebut, bisa terlihat kalau Jokowi justru lebih diterima warga Jawa Tengah, ketimbang Ganjar atau bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun Ganjar dan Megawati, PDIP,
tampaknya kalah dengan sosok Jokowi di Jawa Tengah. Jokowi terlihat lebih diterima warga Jawa Tengah daripada Ganjar dan Megawati, kata Jamiluddin. Dijelaskan Jamiluddin, hal tersebut bisa terjadi karena Jokowi kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Dari kunjungan tersebutlah, Jamiluddin menilai, Jokowi dapat diterima warga dengan sukacita dan hal itu membekas hingga pasca Pilpres 2024. Sehingga, ketika masyarakat Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung paslon nomor urut 2, mereka sontak mengalihkan dukungannya dari Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Disitulah, kata Jamiluddin, pengaruh Jokowi sangat kuat ketimbang Ganjar atau Megawati. Ketika warga Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung Prabowo Gibran, maka sontak mereka mengalihkan dukungan dari Ganjar Mahfud ke pasangan pilihan Jokowi. Di sini magnet Jokowi lebih kuat daripada Ganjar dan Megawati, kata dia. Maka dari itu, Jamiluddin berpendapat, Ganjar dan Megawati kalah hebat dari Jokowi, karena tak mampu menjaga basis suara PDIP di Jawa Tengah. Jadi, Ganjar dan PDIP kalah hebat dengan Jokowi. Hal ini menyebabkan Ganjar dan Megawati tak mampu menjaga basis suaranya di Jawa Tengah, kata dia. Paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di kandang Banteng Jawa Tengah lebih unggul dari paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kekalahan Ganjar Mahfud di tempat basis suara PDIP itu dinilai telah mengejutkan publik. Pasalnya, Ganjar merupakan gubernur 2 periode di Jawa Tengah, tapi suaranya justru kalah dari Prabowo Gibran. Demikian disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga. Perolehan suara itu tentu mengejutkan, sebab Ganjar menjadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah, kata Jamiluddin, saat dimintai tanggapannya, Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024. Selain itu, Jawa Tengah selama ini dikenal menjadi basis PDIP, ujar Jamiluddin. Berikut selengkapnya perolehan suara Pilpres 2024 di Jawa Tengah, yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Provinsi Jawa Tengah, Handi Triugiono, dalam rapat rekapitulasi nasional di KPU RI, Jakarta, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Prabowo Gibran, 12.096.454 suara, Ganjar Mahfud, 7.827.335 suara, Anies Cak Imin, 2.866.373 suara. Dalam hal ini, Jamiluddin mengatakan, perolehan suara Prabowo Gibran itu tidak terlepas dari adanya peran Presiden Joko Widodo, Jokowi, di kontestasi Pilpres saat ini. Dari hasil tersebut, bisa terlihat kalau Jokowi justru lebih diterima warga Jawa Tengah, ketimbang Ganjar atau bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun Ganjar dan Megawati, PDIP, tampaknya kalah dengan sosok Jokowi di Jawa Tengah. Jokowi terlihat lebih diterima warga Jawa Tengah daripada Ganjar dan Megawati, kata Jamiluddin.
Dijelaskan Jamiluddin, hal tersebut bisa terjadi karena Jokowi kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Dari kunjungan tersebutlah, Jamiluddin menilai, Jokowi dapat diterima warga dengan sukacita dan hal itu membekas hingga pasca Pilpres 2024. Sehingga, ketika masyarakat Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung paslon nomor urut 2, mereka sontak mengalihkan dukungannya dari Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Disitulah, kata Jamiluddin, pengaruh Jokowi sangat kuat ketimbang Ganjar atau Megawati. Ketika warga Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung Prabowo Gibran, maka sontak mereka mengalihkan dukungan dari Ganjar Mahfud ke pasangan pilihan Jokowi. Di sini magnet Jokowi lebih kuat daripada Ganjar dan Megawati, kata dia. Maka dari itu, Jamiluddin berpendapat, Ganjar dan Megawati kalah hebat dari Jokowi, karena tak mampu menjaga basis suara PDIP di Jawa Tengah. Jadi, Ganjar dan PDIP kalah hebat dengan Jokowi. Hal ini menyebabkan Ganjar dan Megawati tak mampu menjaga basis suaranya di Jawa Tengah, kata dia. Perolehan suara pasangan calon paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di kandang Banteng Jawa Tengah lebih unggul dari paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kekalahan Ganjar Mahfud di tempat basis suara PDIP itu dinilai telah mengejutkan publik. Pasalnya, Ganjar merupakan gubernur 2 periode di Jawa Tengah, tapi suaranya justru kalah dari Prabowo Gibran. Demikian disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga. Perolehan suara itu tentu mengejutkan, sebab Ganjar menjadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah, kata Jamiluddin, saat dimintai tanggapannya, Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024. Selain itu, Jawa Tengah selama ini dikenal menjadi basis PDIP, ujar Jamiluddin. Berikut selengkapnya perolehan suara Pilpres 2024 di Jawa Tengah, yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Provinsi Jawa Tengah, Handi Triugiono, dalam rapat rekapitulasi nasional di KPU RI, Jakarta, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Prabowo Gibran, 12.096.454 suara, Ganjar Mahfud, 7.827.335 suara, Anies Cak Imin, 2.866.373 suara. Dalam hal ini, Jamiluddin mengatakan, perolehan suara Prabowo Gibran itu tidak terlepas dari adanya peran Presiden Joko Widodo, Jokowi, di kontestasi Pilpres saat ini. Dari hasil tersebut, bisa terlihat kalau Jokowi justru lebih diterima warga Jawa Tengah, ketimbang Ganjar atau bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun Ganjar dan Megawati, PDIP, tampaknya kalah dengan sosok Jokowi di Jawa Tengah. Jokowi terlihat lebih diterima warga Jawa Tengah daripada Ganjar dan Megawati, kata Jamiluddin. Dijelaskan Jamiluddin, hal tersebut bisa terjadi karena Jokowi kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Dari kunjungan tersebutlah, Jamiluddin menilai, Jokowi dapat diterima warga dengan sukacita dan hal itu membekas hingga pasca Pilpres 2024. Sehingga, ketika masyarakat Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung paslon nomor urut 2, mereka sontak mengalihkan dukungannya dari Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Disitulah, kata Jamiluddin, pengaruh Jokowi sangat kuat ketimbang Ganjar atau Megawati. Ketika warga Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung Prabowo Gibran, maka sontak mereka mengalihkan dukungan dari Ganjar Mahfud ke pasangan pilihan Jokowi. Di sini magnet Jokowi lebih kuat daripada Ganjar dan Megawati, kata dia. Maka dari itu, Jamiluddin berpendapat, Ganjar dan Megawati kalah hebat dari Jokowi, karena tak mampu menjaga basis suara PDIP di Jawa Tengah. Jadi, Ganjar dan PDIP kalah hebat dengan Jokowi. Hal ini menyebabkan Ganjar dan Megawati tak mampu menjaga basis suaranya di Jawa Tengah, kata dia.
Paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di kandang Banteng Jawa Tengah lebih unggul dari paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kekalahan Ganjar Mahfud di tempat basis suara PDIP itu dinilai telah mengejutkan publik. Pasalnya, Ganjar merupakan gubernur 2 periode di Jawa Tengah, tapi suaranya justru kalah dari Prabowo Gibran. Demikian disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga. Perolehan suara itu tentu mengejutkan, sebab Ganjar menjadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah, kata Jamiluddin saat dimintai tanggapannya, Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024. Selain itu, Jawa Tengah selama ini dikenal menjadi basis PDIP, ujar Jamiluddin. Berikut selengkapnya perolehan suara Pilpres 2024 di Jawa Tengah, yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Provinsi Jawa Tengah, Handi Triugiono, dalam rapat rekapitulasi nasional di KPU RI, Jakarta, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Prabowo Gibran, 12.096.454 suara, Ganjar Mahfud, 7.827.335 suara, Anies Caimin, 2.866.373 suara. Dalam hal ini, Jamiluddin mengatakan, perolehan suara Prabowo Gibran itu tidak terlepas dari adanya peran Presiden Joko Widodo, Jokowi, di kontestasi Pilpres saat ini. Dari hasil tersebut, bisa terlihat kalau Jokowi justru lebih diterima warga Jawa Tengah ketimbang Ganjar atau bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun Ganjar dan Megawati, PDIP, tampaknya kalah dengan sosok Jokowi di Jawa Tengah. Jokowi terlihat lebih diterima warga Jawa Tengah daripada Ganjar dan Megawati, kata Jamiluddin. Dijelaskan Jamiluddin, hal tersebut bisa terjadi karena Jokowi kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Dari kunjungan tersebutlah, Jamiluddin menilai, Jokowi dapat diterima warga dengan sukacita dan hal itu membekas hingga pasca Pilpres 2024. Sehingga, ketika masyarakat Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung paslon nomor urut 2, mereka sontak mengalihkan dukungannya dari Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Disitulah, kata Jamiluddin, pengaruh Jokowi sangat kuat ketimbang Ganjar atau Megawati. Ketika warga Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung Prabowo Gibran, maka sontak mereka mengalihkan dukungan dari Ganjar Mahfud ke pasangan pilihan Jokowi. Di sini magnet Jokowi lebih kuat daripada Ganjar dan Megawati, kata dia. Maka dari itu, Jamiluddin berpendapat, Ganjar dan Megawati kalah hebat dari Jokowi, karena tak mampu menjaga basis suara PDIP di Jawa Tengah. Jadi, Ganjar dan PDIP kalah hebat dengan Jokowi. Hal ini menyebabkan Ganjar dan Megawati tak mampu menjaga basis suaranya di Jawa Tengah, kata dia. Perolehan suara pasangan calon, paslon, nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di kandang Banteng Jawa Tengah lebih unggul dari paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kekalahan Ganjar Mahfud di tempat basis suara PDIP itu dinilai telah mengejutkan publik. Pasalnya, Ganjar merupakan gubernur 2 periode di Jawa Tengah, tapi suaranya justru kalah dari Prabowo Gibran. Demikian disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga. Perolehan suara itu tentu mengejutkan, sebab Ganjar menjadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah, kata Jamiluddin saat dimintai tanggapannya, Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024. Selain itu, Jawa Tengah selama ini dikenal menjadi basis PDIP, ujar Jamiluddin. Berikut selengkapnya perolehan suara Pilpres 2024 di Jawa Tengah, yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Provinsi Jawa Tengah, Handi Triugiono, dalam rapat rekapitulasi nasional di KPU RI, Jakarta, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Prabowo Gibran, 12.096.454 suara, Ganjar Mahfud, 7.827.335 suara, Anies Caimin, 2.866.373 suara. Dalam hal ini, Jamiluddin mengatakan, perolehan suara Prabowo Gibran itu tidak terlepas dari adanya peran Presiden Joko Widodo, Jokowi, di kontestasi Pilpres saat ini. Dari hasil tersebut, bisa terlihat kalau Jokowi justru lebih diterima warga Jawa Tengah ketimbang Ganjar atau bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun Ganjar dan Megawati, PDIP,
tampaknya kalah dengan sosok Jokowi di Jawa Tengah. Jokowi terlihat lebih diterima warga Jawa Tengah daripada Ganjar dan Megawati, kata Jamiluddin. Dijelaskan Jamiluddin, hal tersebut bisa terjadi karena Jokowi kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Dari kunjungan tersebutlah, Jamiluddin menilai, Jokowi dapat diterima warga dengan sukacita dan hal itu membekas hingga pasca Pilpres 2024. Sehingga, ketika masyarakat Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung paslon nomor urut 2, mereka sontak mengalihkan dukungannya dari Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Disitulah, kata Jamiluddin, pengaruh Jokowi sangat kuat ketimbang Ganjar atau Megawati. Ketika warga Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung Prabowo Gibran, maka sontak mereka mengalihkan dukungan dari Ganjar Mahfud ke pasangan pilihan Jokowi. Di sini magnet Jokowi lebih kuat daripada Ganjar dan Megawati, kata dia. Maka dari itu, Jamiluddin berpendapat, Ganjar dan Megawati kalah hebat dari Jokowi, karena tak mampu menjaga basis suara PDIP di Jawa Tengah. Jadi, Ganjar dan PDIP kalah hebat dengan Jokowi. Hal ini menyebabkan Ganjar dan Megawati tak mampu menjaga basis suaranya di Jawa Tengah, kata dia. Paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di kandang Banteng Jawa Tengah lebih unggul dari paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kekalahan Ganjar Mahfud di tempat basis suara PDIP itu dinilai telah mengejutkan publik. Pasalnya, Ganjar merupakan gubernur 2 periode di Jawa Tengah, tapi suaranya justru kalah dari Prabowo Gibran. Demikian disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga. Perolehan suara itu tentu mengejutkan, sebab Ganjar menjadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah, kata Jamiluddin, saat dimintai tanggapannya, Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024. Selain itu, Jawa Tengah selama ini dikenal menjadi basis PDIP, ujar Jamiluddin. Berikut selengkapnya perolehan suara Pilpres 2024 di Jawa Tengah, yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Provinsi Jawa Tengah, Handi Triugiono, dalam rapat rekapitulasi nasional di KPU RI, Jakarta, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Prabowo Gibran, 12.096.454 suara, Ganjar Mahfud, 7.827.335 suara, Anies Cak Imin, 2.866.373 suara. Dalam hal ini, Jamiluddin mengatakan, perolehan suara Prabowo Gibran itu tidak terlepas dari adanya peran Presiden Joko Widodo, Jokowi, di kontestasi Pilpres saat ini. Dari hasil tersebut, bisa terlihat kalau Jokowi justru lebih diterima warga Jawa Tengah, ketimbang Ganjar atau bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun Ganjar dan Megawati, PDIP, tampaknya kalah dengan sosok Jokowi di Jawa Tengah. Jokowi terlihat lebih diterima warga Jawa Tengah daripada Ganjar dan Megawati, kata Jamiluddin.
Dijelaskan Jamiludin, hal tersebut bisa terjadi karena Jokowi kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Dari kunjungan tersebutlah, Jamiludin menilai, Jokowi dapat diterima warga dengan sukacita dan hal itu membekas hingga pasca Pilpres 2024. Sehingga, ketika masyarakat Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung paslon nomor urut 2, mereka sontak mengalihkan dukungannya dari Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Disitulah, kata Jamiludin, pengaruh Jokowi sangat kuat ketimbang Ganjar atau Megawati. Ketika warga Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung Prabowo Gibran, maka sontak mereka mengalihkan dukungan dari Ganjar Mahfud ke pasangan pilihan Jokowi. Di sini magnet Jokowi lebih kuat daripada Ganjar dan Megawati, kata dia. Maka dari itu, Jamiludin berpendapat, Ganjar dan Megawati kalah hebat dari Jokowi, karena tak mampu menjaga basis suara PDIP di Jawa Tengah. Jadi, Ganjar dan PDIP kalah hebat dengan Jokowi. Hal ini menyebabkan Ganjar dan Megawati tak mampu menjaga basis suaranya di Jawa Tengah, kata dia. Perolehan suara pasangan calon paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di kandang Banteng Jawa Tengah lebih unggul dari paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kekalahan Ganjar Mahfud di tempat basis suara PDIP itu dinilai telah mengejutkan publik. Pasalnya, Ganjar merupakan gubernur 2 periode di Jawa Tengah, tapi suaranya justru kalah dari Prabowo Gibran. Demikian disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiludin Ritonga. Perolehan suara itu tentu mengejutkan, sebab Ganjar menjadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah, kata Jamiludin, saat dimintai tanggapannya, Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024. Selain itu, Jawa Tengah selama ini dikenal menjadi basis PDIP, ujar Jamiludin. Berikut selengkapnya perolehan suara Pilpres 2024 di Jawa Tengah, yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Provinsi Jawa Tengah, Handi Triugiono, dalam rapat rekapitulasi nasional di KPU RI, Jakarta, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Prabowo Gibran, 12.096.454 suara, Ganjar Mahfud, 7.827.335 suara, Anies Cak Imin, 2.866.373 suara. Dalam hal ini, Jamiludin mengatakan, perolehan suara Prabowo Gibran itu tidak terlepas dari adanya peran Presiden Joko Widodo, Jokowi, di kontestasi Pilpres saat ini. Dari hasil tersebut, bisa terlihat kalau Jokowi justru lebih diterima warga Jawa Tengah, ketimbang Ganjar atau bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun Ganjar dan Megawati, PDIP, tampaknya kalah dengan sosok Jokowi di Jawa Tengah. Jokowi terlihat lebih diterima warga Jawa Tengah daripada Ganjar dan Megawati, kata Jamiludin. Dijelaskan Jamiludin, hal tersebut bisa terjadi karena Jokowi kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Dari kunjungan tersebutlah, Jamiludin menilai, Jokowi dapat diterima warga dengan sukacita dan hal itu membekas hingga pasca Pilpres 2024. Sehingga, ketika masyarakat Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung paslon nomor urut 2, mereka sontak mengalihkan dukungannya dari Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Disitulah, kata Jamiludin, pengaruh Jokowi sangat kuat ketimbang Ganjar atau Megawati. Ketika warga Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung Prabowo Gibran, maka sontak mereka mengalihkan dukungan dari Ganjar Mahfud ke pasangan pilihan Jokowi. Di sini magnet Jokowi lebih kuat daripada Ganjar dan Megawati, kata dia. Maka dari itu, Jamiludin berpendapat, Ganjar dan Megawati kalah hebat dari Jokowi, karena tak mampu menjaga basis suara PDIP di Jawa Tengah. Jadi, Ganjar dan PDIP kalah hebat dengan Jokowi. Hal ini menyebabkan Ganjar dan Megawati tak mampu menjaga basis suaranya di Jawa Tengah, kata dia.
Paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di kandang Banteng Jawa Tengah lebih unggul dari paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kekalahan Ganjar Mahfud di tempat basis suara PDIP itu dinilai telah mengejutkan publik. Pasalnya, Ganjar merupakan gubernur 2 periode di Jawa Tengah, tapi suaranya justru kalah dari Prabowo Gibran. Demikian disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga. Perolehan suara itu tentu mengejutkan, sebab Ganjar menjadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah, kata Jamiluddin saat dimintai tanggapannya, Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024. Selain itu, Jawa Tengah selama ini dikenal menjadi basis PDIP, ujar Jamiluddin. Berikut selengkapnya perolehan suara Pilpres 2024 di Jawa Tengah, yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Provinsi Jawa Tengah, Handi Triugiono, dalam rapat rekapitulasi nasional di KPU RI, Jakarta, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Prabowo Gibran, 12.096.454 suara, Ganjar Mahfud, 7.827.335 suara, Anies Caimin, 2.866.373 suara. Dalam hal ini, Jamiluddin mengatakan, perolehan suara Prabowo Gibran itu tidak terlepas dari adanya peran Presiden Joko Widodo, Jokowi, di kontestasi Pilpres saat ini. Dari hasil tersebut, bisa terlihat kalau Jokowi justru lebih diterima warga Jawa Tengah, ketimbang Ganjar atau bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun Ganjar dan Megawati, PDIP, tampaknya kalah dengan sosok Jokowi di Jawa Tengah. Jokowi terlihat lebih diterima warga Jawa Tengah daripada Ganjar dan Megawati, kata Jamiluddin. Dijelaskan Jamiluddin, hal tersebut bisa terjadi karena Jokowi kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Dari kunjungan tersebutlah, Jamiluddin menilai, Jokowi dapat diterima warga dengan sukacita dan hal itu membekas hingga pasca Pilpres 2024. Sehingga, ketika masyarakat Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung paslon nomor urut 2, mereka sontak mengalihkan dukungannya dari Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Disitulah, kata Jamiluddin, pengaruh Jokowi sangat kuat ketimbang Ganjar atau Megawati. Ketika warga Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung Prabowo Gibran, maka sontak mereka mengalihkan dukungan dari Ganjar Mahfud ke pasangan pilihan Jokowi. Di sini magnet Jokowi lebih kuat daripada Ganjar dan Megawati, kata dia. Maka dari itu, Jamiluddin berpendapat, Ganjar dan Megawati kalah hebat dari Jokowi, karena tak mampu menjaga basis suara PDIP di Jawa Tengah. Jadi, Ganjar dan PDIP kalah hebat dengan Jokowi. Hal ini menyebabkan Ganjar dan Megawati tak mampu menjaga basis suaranya di Jawa Tengah, kata dia. Perolehan suara pasangan calon, paslon, nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di kandang Banteng Jawa Tengah lebih unggul dari paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kekalahan Ganjar Mahfud di tempat basis suara PDIP itu dinilai telah mengejutkan publik. Pasalnya, Ganjar merupakan gubernur 2 periode di Jawa Tengah, tapi suaranya justru kalah dari Prabowo Gibran. Demikian disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga. Perolehan suara itu tentu mengejutkan, sebab Ganjar menjadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah, kata Jamiluddin saat dimintai tanggapannya, Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024. Selain itu, Jawa Tengah selama ini dikenal menjadi basis PDIP, ujar Jamiluddin. Berikut selengkapnya perolehan suara Pilpres 2024 di Jawa Tengah, yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Provinsi Jawa Tengah, Handi Triugiono, dalam rapat rekapitulasi nasional di KPU RI, Jakarta, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Prabowo Gibran, 12.096.454 suara, Ganjar Mahfud, 7.827.335 suara, Anies Caimin, 2.866.373 suara. Dalam hal ini, Jamiluddin mengatakan, perolehan suara Prabowo Gibran itu tidak terlepas dari adanya peran Presiden Joko Widodo, Jokowi, di kontestasi Pilpres saat ini. Dari hasil tersebut, bisa terlihat kalau Jokowi justru lebih diterima warga Jawa Tengah, ketimbang Ganjar atau bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun Ganjar dan Megawati, PDIP,
tampaknya kalah dengan sosok Jokowi di Jawa Tengah. Jokowi terlihat lebih diterima warga Jawa Tengah daripada Ganjar dan Megawati, kata Jamiluddin. Dijelaskan Jamiluddin, hal tersebut bisa terjadi karena Jokowi kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Dari kunjungan tersebutlah, Jamiluddin menilai, Jokowi dapat diterima warga dengan sukacita dan hal itu membekas hingga pasca Pilpres 2024. Sehingga, ketika masyarakat Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung paslon nomor urut 2, mereka sontak mengalihkan dukungannya dari Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Disitulah, kata Jamiluddin, pengaruh Jokowi sangat kuat ketimbang Ganjar atau Megawati. Ketika warga Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung Prabowo Gibran, maka sontak mereka mengalihkan dukungan dari Ganjar Mahfud ke pasangan pilihan Jokowi. Di sini magnet Jokowi lebih kuat daripada Ganjar dan Megawati, kata dia. Maka dari itu, Jamiluddin berpendapat, Ganjar dan Megawati kalah hebat dari Jokowi, karena tak mampu menjaga basis suara PDIP di Jawa Tengah. Jadi, Ganjar dan PDIP kalah hebat dengan Jokowi. Hal ini menyebabkan Ganjar dan Megawati tak mampu menjaga basis suaranya di Jawa Tengah, kata dia. Paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di kandang Banteng Jawa Tengah lebih unggul dari paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kekalahan Ganjar Mahfud di tempat basis suara PDIP itu dinilai telah mengejutkan publik. Pasalnya, Ganjar merupakan gubernur 2 periode di Jawa Tengah, tapi suaranya justru kalah dari Prabowo Gibran. Demikian disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga. Perolehan suara itu tentu mengejutkan, sebab Ganjar menjadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah, kata Jamiluddin, saat dimintai tanggapannya, Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024. Selain itu, Jawa Tengah selama ini dikenal menjadi basis PDIP, ujar Jamiluddin. Berikut selengkapnya perolehan suara Pilpres 2024 di Jawa Tengah, yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Provinsi Jawa Tengah, Handi Triugiono, dalam rapat rekapitulasi nasional di KPU RI, Jakarta, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Prabowo Gibran, 12.096.454 suara, Ganjar Mahfud, 7.827.335 suara, Anies Cak Imin, 2.866.373 suara. Dalam hal ini, Jamiluddin mengatakan, perolehan suara Prabowo Gibran itu tidak terlepas dari adanya peran Presiden Joko Widodo, Jokowi, di kontestasi Pilpres saat ini. Dari hasil tersebut, bisa terlihat kalau Jokowi justru lebih diterima warga Jawa Tengah, ketimbang Ganjar atau bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun Ganjar dan Megawati, PDIP, tampaknya kalah dengan sosok Jokowi di Jawa Tengah. Jokowi terlihat lebih diterima warga Jawa Tengah daripada Ganjar dan Megawati, kata Jamiluddin. Dijelaskan Jamiluddin,
hal tersebut bisa terjadi karena Jokowi kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Dari kunjungan tersebutlah, Jamailuddin menilai, Jokowi dapat diterima warga dengan sukacita dan hal itu membekas hingga pasca Pilpres 2024. Sehingga, ketika masyarakat Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung paslon nomor urut 2, mereka sontak mengalihkan dukungannya dari Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Disitulah, kata Jamailuddin, pengaruh Jokowi sangat kuat ketimbang Ganjar atau Megawati. Ketika warga Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung Prabowo Gibran, maka sontak mereka mengalihkan dukungan dari Ganjar Mahfud ke pasangan pilihan Jokowi. Di sini magnet Jokowi lebih kuat daripada Ganjar dan Megawati, kata dia. Maka dari itu, Jamailuddin berpendapat, Ganjar dan Megawati kalah hebat dari Jokowi, karena tak mampu menjaga basis suara PDIP di Jawa Tengah. Jadi, Ganjar dan PDIP kalah hebat dengan Jokowi. Hal ini menyebabkan Ganjar dan Megawati tak mampu menjaga basis suaranya di Jawa Tengah, kata dia. Perolehan suara pasangan calon paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di kandang Banteng Jawa Tengah lebih unggul dari paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kekalahan Ganjar Mahfud di tempat basis suara PDIP itu dinilai telah mengejutkan publik. Pasalnya, Ganjar merupakan gubernur 2 periode di Jawa Tengah, tapi suaranya justru kalah dari Prabowo Gibran. Demikian disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamailuddin Ritonga. Perolehan suara itu tentu mengejutkan, sebab Ganjar menjadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah, kata Jamailuddin, saat dimintai tanggapannya, Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024. Selain itu, Jawa Tengah selama ini dikenal menjadi basis PDIP, ujar Jamailuddin. Berikut selengkapnya perolehan suara Pilpres 2024 di Jawa Tengah, yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Provinsi Jawa Tengah, Handi Triugiono, dalam rapat rekapitulasi nasional di KPU RI, Jakarta, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Prabowo Gibran, 12.096.454 suara, Ganjar Mahfud, 7.827.335 suara, Anies Caimin, 2.866.373 suara. Dalam hal ini, Jamailuddin mengatakan, perolehan suara Prabowo Gibran itu tidak terlepas dari adanya peran Presiden Joko Widodo, Jokowi, di kontestasi Pilpres saat ini. Dari hasil tersebut, bisa terlihat kalau Jokowi justru lebih diterima warga Jawa Tengah, ketimbang Ganjar atau bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun Ganjar dan Megawati, PDIP, tampaknya kalah dengan sosok Jokowi di Jawa Tengah. Jokowi terlihat lebih diterima warga Jawa Tengah daripada Ganjar dan Megawati, kata Jamailuddin. Dijelaskan Jamailuddin, hal tersebut bisa terjadi karena Jokowi kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Dari kunjungan tersebutlah, Jamailuddin menilai, Jokowi dapat diterima warga dengan sukacita dan hal itu membekas hingga pasca Pilpres 2024. Sehingga, ketika masyarakat Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung paslon nomor urut 2, mereka sontak mengalihkan dukungannya dari Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Disitulah, kata Jamailuddin, pengaruh Jokowi sangat kuat ketimbang Ganjar atau Megawati. Ketika warga Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung Prabowo Gibran, maka sontak mereka mengalihkan dukungan dari Ganjar Mahfud ke pasangan pilihan Jokowi. Di sini magnet Jokowi lebih kuat daripada Ganjar dan Megawati, kata dia. Maka dari itu, Jamailuddin berpendapat, Ganjar dan Megawati kalah hebat dari Jokowi, karena tak mampu menjaga basis suara PDIP di Jawa Tengah. Jadi, Ganjar dan PDIP kalah hebat dengan Jokowi. Hal ini menyebabkan Ganjar dan Megawati tak mampu menjaga basis suaranya di Jawa Tengah, kata dia.
Paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di kandang Banteng Jawa Tengah lebih unggul dari paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kekalahan Ganjar Mahfud di tempat basis suara PDIP itu dinilai telah mengejutkan publik. Pasalnya, Ganjar merupakan gubernur 2 periode di Jawa Tengah, tapi suaranya justru kalah dari Prabowo Gibran. Demikian disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga. Perolehan suara itu tentu mengejutkan, sebab Ganjar menjadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah, kata Jamiluddin saat dimintai tanggapannya, Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024. Selain itu, Jawa Tengah selama ini dikenal menjadi basis PDIP, ujar Jamiluddin. Berikut selengkapnya perolehan suara Pilpres 2024 di Jawa Tengah, yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Provinsi Jawa Tengah, Handi Triugiono, dalam rapat rekapitulasi nasional di KPU RI, Jakarta, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Prabowo Gibran, 12.096.454 suara, Ganjar Mahfud, 7.827.335 suara, Anies Caimin, 2.866.373 suara. Dalam hal ini, Jamiluddin mengatakan, perolehan suara Prabowo Gibran itu tidak terlepas dari adanya peran Presiden Joko Widodo, Jokowi, di kontestasi Pilpres saat ini. Dari hasil tersebut, bisa terlihat kalau Jokowi justru lebih diterima warga Jawa Tengah ketimbang Ganjar atau bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun Ganjar dan Megawati, PDIP, tampaknya kalah dengan sosok Jokowi di Jawa Tengah. Jokowi terlihat lebih diterima warga Jawa Tengah daripada Ganjar dan Megawati, kata Jamiluddin. Dijelaskan Jamiluddin, hal tersebut bisa terjadi karena Jokowi kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Dari kunjungan tersebutlah, Jamiluddin menilai, Jokowi dapat diterima warga dengan sukacita dan hal itu membekas hingga pasca Pilpres 2024. Sehingga, ketika masyarakat Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung paslon nomor urut 2, mereka sontak mengalihkan dukungannya dari Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Disitulah, kata Jamiluddin, pengaruh Jokowi sangat kuat ketimbang Ganjar atau Megawati. Ketika warga Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung Prabowo Gibran, maka sontak mereka mengalihkan dukungan dari Ganjar Mahfud ke pasangan pilihan Jokowi. Di sini magnet Jokowi lebih kuat daripada Ganjar dan Megawati, kata dia. Maka dari itu, Jamiluddin berpendapat, Ganjar dan Megawati kalah hebat dari Jokowi, karena tak mampu menjaga basis suara PDIP di Jawa Tengah. Jadi, Ganjar dan PDIP kalah hebat dengan Jokowi. Hal ini menyebabkan Ganjar dan Megawati tak mampu menjaga basis suaranya di Jawa Tengah, kata dia. Perolehan suara pasangan calon, Paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di kandang Banteng Jawa Tengah lebih unggul dari paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kekalahan Ganjar Mahfud di tempat basis suara PDIP itu dinilai telah mengejutkan publik. Pasalnya, Ganjar merupakan gubernur 2 periode di Jawa Tengah, tapi suaranya justru kalah dari Prabowo Gibran. Demikian disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga. Perolehan suara itu tentu mengejutkan, sebab Ganjar menjadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah, kata Jamiluddin saat dimintai tanggapannya, Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024. Selain itu, Jawa Tengah selama ini dikenal menjadi basis PDIP, ujar Jamiluddin. Berikut selengkapnya perolehan suara Pilpres 2024 di Jawa Tengah, yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Provinsi Jawa Tengah, Handi Triugiono, dalam rapat rekapitulasi nasional di KPU RI, Jakarta, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Prabowo Gibran, 12.096.454 suara, Ganjar Mahfud, 7.827.335 suara, Anies Caimin, 2.866.373 suara. Dalam hal ini, Jamiluddin mengatakan, perolehan suara Prabowo Gibran itu tidak terlepas dari adanya peran Presiden Joko Widodo, Jokowi, di kontestasi Pilpres saat ini. Dari hasil tersebut, bisa terlihat kalau Jokowi justru lebih diterima warga Jawa Tengah ketimbang Ganjar atau bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun Ganjar dan Megawati, PDIP,
tampaknya kalah dengan sosok Jokowi di Jawa Tengah. Jokowi terlihat lebih diterima warga Jawa Tengah daripada Ganjar dan Megawati, kata Jamiluddin. Dijelaskan Jamiluddin, hal tersebut bisa terjadi karena Jokowi kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Dari kunjungan tersebutlah, Jamiluddin menilai, Jokowi dapat diterima warga dengan sukacita dan hal itu membekas hingga pasca Pilpres 2024. Sehingga, ketika masyarakat Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung paslon nomor urut 2, mereka sontak mengalihkan dukungannya dari Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Disitulah, kata Jamiluddin, pengaruh Jokowi sangat kuat ketimbang Ganjar atau Megawati. Ketika warga Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung Prabowo Gibran, maka sontak mereka mengalihkan dukungan dari Ganjar Mahfud ke pasangan pilihan Jokowi. Di sini magnet Jokowi lebih kuat daripada Ganjar dan Megawati, kata dia. Maka dari itu, Jamiluddin berpendapat, Ganjar dan Megawati kalah hebat dari Jokowi, karena tak mampu menjaga basis suara PDIP di Jawa Tengah. Jadi, Ganjar dan PDIP kalah hebat dengan Jokowi. Hal ini menyebabkan Ganjar dan Megawati tak mampu menjaga basis suaranya di Jawa Tengah, kata dia. Paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di kandang Banteng Jawa Tengah lebih unggul dari paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kekalahan Ganjar Mahfud di tempat basis suara PDIP itu dinilai telah mengejutkan publik. Pasalnya, Ganjar merupakan gubernur 2 periode di Jawa Tengah, tapi suaranya justru kalah dari Prabowo Gibran. Demikian disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga. Perolehan suara itu tentu mengejutkan, sebab Ganjar menjadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah, kata Jamiluddin, saat dimintai tanggapannya, Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024. Selain itu, Jawa Tengah selama ini dikenal menjadi basis PDIP, ujar Jamiluddin. Berikut selengkapnya perolehan suara Pilpres 2024 di Jawa Tengah, yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Provinsi Jawa Tengah, Handi Triugiono, dalam rapat rekapitulasi nasional di KPU RI, Jakarta, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Prabowo Gibran, 12.096.454 suara, Ganjar Mahfud, 7.827.335 suara, Anies Cak Imin, 2.866.373 suara. Dalam hal ini, Jamiluddin mengatakan, perolehan suara Prabowo Gibran itu tidak terlepas dari adanya peran Presiden Joko Widodo, Jokowi, di kontestasi Pilpres saat ini. Dari hasil tersebut, bisa terlihat kalau Jokowi justru lebih diterima warga Jawa Tengah, ketimbang Ganjar atau bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun Ganjar dan Megawati, PDIP, tampaknya kalah dengan sosok Jokowi di Jawa Tengah. Jokowi terlihat lebih diterima warga Jawa Tengah daripada Ganjar dan Megawati, kata Jamiluddin.
Dijelaskan Jamiluddin, hal tersebut bisa terjadi karena Jokowi kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Dari kunjungan tersebutlah, Jamiluddin menilai, Jokowi dapat diterima warga dengan sukacita dan hal itu membekas hingga pasca Pilpres 2024. Sehingga, ketika masyarakat Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung paslon nomor urut 2, mereka sontak mengalihkan dukungannya dari Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Disitulah, kata Jamiluddin, pengaruh Jokowi sangat kuat ketimbang Ganjar atau Megawati. Ketika warga Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung Prabowo Gibran, maka sontak mereka mengalihkan dukungan dari Ganjar Mahfud ke pasangan pilihan Jokowi. Di sini magnet Jokowi lebih kuat daripada Ganjar dan Megawati, kata dia. Maka dari itu, Jamiluddin berpendapat, Ganjar dan Megawati kalah hebat dari Jokowi, karena tak mampu menjaga basis suara PDIP di Jawa Tengah. Jadi, Ganjar dan PDIP kalah hebat dengan Jokowi. Hal ini menyebabkan Ganjar dan Megawati tak mampu menjaga basis suaranya di Jawa Tengah, kata dia. Perolehan suara pasangan calon paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di kandang Banteng Jawa Tengah lebih unggul dari paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kekalahan Ganjar Mahfud di tempat basis suara PDIP itu dinilai telah mengejutkan publik. Pasalnya, Ganjar merupakan gubernur 2 periode di Jawa Tengah, tapi suaranya justru kalah dari Prabowo Gibran. Demikian disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga. Perolehan suara itu tentu mengejutkan, sebab Ganjar menjadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah, kata Jamiluddin, saat dimintai tanggapannya, Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024. Selain itu, Jawa Tengah selama ini dikenal menjadi basis PDIP, ujar Jamiluddin. Berikut selengkapnya perolehan suara Pilpres 2024 di Jawa Tengah, yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Provinsi Jawa Tengah, Handi Triugiono, dalam rapat rekapitulasi nasional di KPU RI, Jakarta, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Prabowo Gibran, 12.096.454 suara, Ganjar Mahfud, 7.827.335 suara, Anies Cak Imin, 2.866.373 suara. Dalam hal ini, Jamiluddin mengatakan, perolehan suara Prabowo Gibran itu tidak terlepas dari adanya peran Presiden Joko Widodo, Jokowi, di kontestasi Pilpres saat ini. Dari hasil tersebut, bisa terlihat kalau Jokowi justru lebih diterima warga Jawa Tengah, ketimbang Ganjar atau bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun Ganjar dan Megawati, PDIP, tampaknya kalah dengan sosok Jokowi di Jawa Tengah. Jokowi terlihat lebih diterima warga Jawa Tengah daripada Ganjar dan Megawati, kata Jamiluddin. Dijelaskan Jamiluddin, hal tersebut bisa terjadi karena Jokowi kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Dari kunjungan tersebutlah, Jamiluddin menilai, Jokowi dapat diterima warga dengan sukacita dan hal itu membekas hingga pasca Pilpres 2024. Sehingga, ketika masyarakat Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung paslon nomor urut 2, mereka sontak mengalihkan dukungannya dari Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Disitulah, kata Jamiluddin, pengaruh Jokowi sangat kuat ketimbang Ganjar atau Megawati. Ketika warga Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung Prabowo Gibran, maka sontak mereka mengalihkan dukungan dari Ganjar Mahfud ke pasangan pilihan Jokowi. Di sini magnet Jokowi lebih kuat daripada Ganjar dan Megawati, kata dia. Maka dari itu, Jamiluddin berpendapat, Ganjar dan Megawati kalah hebat dari Jokowi, karena tak mampu menjaga basis suara PDIP di Jawa Tengah. Jadi, Ganjar dan PDIP kalah hebat dengan Jokowi. Hal ini menyebabkan Ganjar dan Megawati tak mampu menjaga basis suaranya di Jawa Tengah, kata dia.
Paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di kandang Banteng Jawa Tengah lebih unggul dari paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kekalahan Ganjar Mahfud di tempat basis suara PDIP itu dinilai telah mengejutkan publik. Pasalnya, Ganjar merupakan gubernur 2 periode di Jawa Tengah, tapi suaranya justru kalah dari Prabowo Gibran. Demikian disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga. Perolehan suara itu tentu mengejutkan, sebab Ganjar menjadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah, kata Jamiluddin saat dimintai tanggapannya, Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024. Selain itu, Jawa Tengah selama ini dikenal menjadi basis PDIP, ujar Jamiluddin. Berikut selengkapnya perolehan suara Pilpres 2024 di Jawa Tengah, yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Provinsi Jawa Tengah, Handi Triugiono, dalam rapat rekapitulasi nasional di KPU RI, Jakarta, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Prabowo Gibran, 12.096.454 suara, Ganjar Mahfud, 7.827.335 suara, Anies Caimin, 2.866.373 suara. Dalam hal ini, Jamiluddin mengatakan, perolehan suara Prabowo Gibran itu tidak terlepas dari adanya peran Presiden Joko Widodo, Jokowi, di kontestasi Pilpres saat ini. Dari hasil tersebut, bisa terlihat kalau Jokowi justru lebih diterima warga Jawa Tengah ketimbang Ganjar atau bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun Ganjar dan Megawati, PDIP, tampaknya kalah dengan sosok Jokowi di Jawa Tengah. Jokowi terlihat lebih diterima warga Jawa Tengah daripada Ganjar dan Megawati, kata Jamiluddin. Dijelaskan Jamiluddin, hal tersebut bisa terjadi karena Jokowi kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Dari kunjungan tersebutlah, Jamiluddin menilai, Jokowi dapat diterima warga dengan sukacita dan hal itu membekas hingga pasca Pilpres 2024. Sehingga, ketika masyarakat Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung paslon nomor urut 2, mereka sontak mengalihkan dukungannya dari Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Disitulah, kata Jamiluddin, pengaruh Jokowi sangat kuat ketimbang Ganjar atau Megawati. Ketika warga Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung Prabowo Gibran, maka sontak mereka mengalihkan dukungan dari Ganjar Mahfud ke pasangan pilihan Jokowi. Di sini magnet Jokowi lebih kuat daripada Ganjar dan Megawati, kata dia. Maka dari itu, Jamiluddin berpendapat, Ganjar dan Megawati kalah hebat dari Jokowi, karena tak mampu menjaga basis suara PDIP di Jawa Tengah. Jadi, Ganjar dan PDIP kalah hebat dengan Jokowi. Hal ini menyebabkan Ganjar dan Megawati tak mampu menjaga basis suaranya di Jawa Tengah, kata dia. Perolehan suara pasangan calon, Paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di kandang Banteng Jawa Tengah lebih unggul dari paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kekalahan Ganjar Mahfud di tempat basis suara PDIP itu dinilai telah mengejutkan publik. Pasalnya, Ganjar merupakan gubernur 2 periode di Jawa Tengah, tapi suaranya justru kalah dari Prabowo Gibran. Demikian disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga. Perolehan suara itu tentu mengejutkan, sebab Ganjar menjadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah, kata Jamiluddin saat dimintai tanggapannya, Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024. Selain itu, Jawa Tengah selama ini dikenal menjadi basis PDIP, ujar Jamiluddin. Berikut selengkapnya perolehan suara Pilpres 2024 di Jawa Tengah, yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Provinsi Jawa Tengah, Handi Triugiono, dalam rapat rekapitulasi nasional di KPU RI, Jakarta, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Prabowo Gibran, 12.096.454 suara, Ganjar Mahfud, 7.827.335 suara, Anies Caimin, 2.866.373 suara. Dalam hal ini, Jamiluddin mengatakan, perolehan suara Prabowo Gibran itu tidak terlepas dari adanya peran Presiden Joko Widodo, Jokowi, di kontestasi Pilpres saat ini. Dari hasil tersebut, bisa terlihat kalau Jokowi justru lebih diterima warga Jawa Tengah ketimbang Ganjar atau bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun Ganjar dan Megawati, PDIP,
tampaknya kalah dengan sosok Jokowi di Jawa Tengah. Jokowi terlihat lebih diterima warga Jawa Tengah daripada Ganjar dan Megawati, kata Jamiluddin. Dijelaskan Jamiluddin, hal tersebut bisa terjadi karena Jokowi kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Dari kunjungan tersebutlah, Jamiluddin menilai, Jokowi dapat diterima warga dengan sukacita dan hal itu membekas hingga pasca Pilpres 2024. Sehingga, ketika masyarakat Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung paslon nomor urut 2, mereka sontak mengalihkan dukungannya dari Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Disitulah, kata Jamiluddin, pengaruh Jokowi sangat kuat ketimbang Ganjar atau Megawati. Ketika warga Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung Prabowo Gibran, maka sontak mereka mengalihkan dukungan dari Ganjar Mahfud ke pasangan pilihan Jokowi. Di sini magnet Jokowi lebih kuat daripada Ganjar dan Megawati, kata dia. Maka dari itu, Jamiluddin berpendapat, Ganjar dan Megawati kalah hebat dari Jokowi, karena tak mampu menjaga basis suara PDIP di Jawa Tengah. Jadi, Ganjar dan PDIP kalah hebat dengan Jokowi. Hal ini menyebabkan Ganjar dan Megawati tak mampu menjaga basis suaranya di Jawa Tengah, kata dia. Paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di kandang Banteng Jawa Tengah lebih unggul dari paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kekalahan Ganjar Mahfud di tempat basis suara PDIP itu dinilai telah mengejutkan publik. Pasalnya, Ganjar merupakan gubernur 2 periode di Jawa Tengah, tapi suaranya justru kalah dari Prabowo Gibran. Demikian disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga. Perolehan suara itu tentu mengejutkan, sebab Ganjar menjadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah, kata Jamiluddin, saat dimintai tanggapannya, Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024. Selain itu, Jawa Tengah selama ini dikenal menjadi basis PDIP, ujar Jamiluddin. Berikut selengkapnya perolehan suara Pilpres 2024 di Jawa Tengah, yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Provinsi Jawa Tengah, Handi Triugiono, dalam rapat rekapitulasi nasional di KPU RI, Jakarta, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Prabowo Gibran, 12.096.454 suara, Ganjar Mahfud, 7.827.335 suara, Anies Cak Imin, 2.866.373 suara. Dalam hal ini, Jamiluddin mengatakan, perolehan suara Prabowo Gibran itu tidak terlepas dari adanya peran Presiden Joko Widodo, Jokowi, di kontestasi Pilpres saat ini. Dari hasil tersebut, bisa terlihat kalau Jokowi justru lebih diterima warga Jawa Tengah, ketimbang Ganjar atau bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun Ganjar dan Megawati, PDIP, tampaknya kalah dengan sosok Jokowi di Jawa Tengah. Jokowi terlihat lebih diterima warga Jawa Tengah daripada Ganjar dan Megawati, kata Jamiluddin. Dijelaskan Jamiluddin,
hal tersebut bisa terjadi karena Jokowi kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Dari kunjungan tersebutlah, Jamailuddin menilai, Jokowi dapat diterima warga dengan sukacita dan hal itu membekas hingga pasca Pilpres 2024. Sehingga, ketika masyarakat Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung paslon nomor urut 2, mereka sontak mengalihkan dukungannya dari Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Disitulah, kata Jamailuddin, pengaruh Jokowi sangat kuat ketimbang Ganjar atau Megawati. Ketika warga Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung Prabowo Gibran, maka sontak mereka mengalihkan dukungan dari Ganjar Mahfud ke pasangan pilihan Jokowi. Di sini magnet Jokowi lebih kuat daripada Ganjar dan Megawati, kata dia. Maka dari itu, Jamailuddin berpendapat, Ganjar dan Megawati kalah hebat dari Jokowi, karena tak mampu menjaga basis suara PDIP di Jawa Tengah. Jadi, Ganjar dan PDIP kalah hebat dengan Jokowi. Hal ini menyebabkan Ganjar dan Megawati tak mampu menjaga basis suaranya di Jawa Tengah, kata dia. Perolehan suara pasangan calon paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di kandang Banteng Jawa Tengah lebih unggul dari paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kekalahan Ganjar Mahfud di tempat basis suara PDIP itu dinilai telah mengejutkan publik. Pasalnya, Ganjar merupakan gubernur 2 periode di Jawa Tengah, tapi suaranya justru kalah dari Prabowo Gibran. Demikian disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamailuddin Ritonga. Perolehan suara itu tentu mengejutkan, sebab Ganjar menjadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah, kata Jamailuddin, saat dimintai tanggapannya, Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024. Selain itu, Jawa Tengah selama ini dikenal menjadi basis PDIP, ujar Jamailuddin. Berikut selengkapnya perolehan suara Pilpres 2024 di Jawa Tengah, yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Provinsi Jawa Tengah, Handi Triugiono, dalam rapat rekapitulasi nasional di KPU RI, Jakarta, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Prabowo Gibran, 12.096.454 suara, Ganjar Mahfud, 7.827.335 suara, Anies Cak Imin, 2.866.373 suara. Dalam hal ini, Jamailuddin mengatakan, perolehan suara Prabowo Gibran itu tidak terlepas dari adanya peran Presiden Joko Widodo, Jokowi, di kontestasi Pilpres saat ini. Dari hasil tersebut, bisa terlihat kalau Jokowi justru lebih diterima warga Jawa Tengah, ketimbang Ganjar atau bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun Ganjar dan Megawati, PDIP, tampaknya kalah dengan sosok Jokowi di Jawa Tengah. Jokowi terlihat lebih diterima warga Jawa Tengah daripada Ganjar dan Megawati, kata Jamailuddin. Dijelaskan Jamailuddin, hal tersebut bisa terjadi karena Jokowi kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Dari kunjungan tersebutlah, Jamailuddin menilai, Jokowi dapat diterima warga dengan sukacita dan hal itu membekas hingga pasca Pilpres 2024. Sehingga, ketika masyarakat Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung paslon nomor urut 2, mereka sontak mengalihkan dukungannya dari Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Disitulah, kata Jamailuddin, pengaruh Jokowi sangat kuat ketimbang Ganjar atau Megawati. Ketika warga Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung Prabowo Gibran, maka sontak mereka mengalihkan dukungan dari Ganjar Mahfud ke pasangan pilihan Jokowi. Di sini magnet Jokowi lebih kuat daripada Ganjar dan Megawati, kata dia. Maka dari itu, Jamailuddin berpendapat, Ganjar dan Megawati kalah hebat dari Jokowi, karena tak mampu menjaga basis suara PDIP di Jawa Tengah. Jadi, Ganjar dan PDIP kalah hebat dengan Jokowi. Hal ini menyebabkan Ganjar dan Megawati tak mampu menjaga basis suaranya di Jawa Tengah, kata dia.
Paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di kandang Banteng Jawa Tengah lebih unggul dari paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kekalahan Ganjar Mahfud di tempat basis suara PDIP itu dinilai telah mengejutkan publik. Pasalnya, Ganjar merupakan gubernur 2 periode di Jawa Tengah, tapi suaranya justru kalah dari Prabowo Gibran. Demikian disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga. Perolehan suara itu tentu mengejutkan, sebab Ganjar menjadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah, kata Jamiluddin saat dimintai tanggapannya, Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024. Selain itu, Jawa Tengah selama ini dikenal menjadi basis PDIP, ujar Jamiluddin. Berikut selengkapnya perolehan suara Pilpres 2024 di Jawa Tengah, yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Provinsi Jawa Tengah, Handi Triugiono, dalam rapat rekapitulasi nasional di KPU RI, Jakarta, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Prabowo Gibran, 12.096.454 suara, Ganjar Mahfud, 7.827.335 suara, Anies Cak Imin, 2.866.373 suara. Dalam hal ini, Jamiluddin mengatakan, perolehan suara Prabowo Gibran itu tidak terlepas dari adanya peran Presiden Joko Widodo, Jokowi, di kontestasi Pilpres saat ini. Dari hasil tersebut, bisa terlihat kalau Jokowi justru lebih diterima warga Jawa Tengah, ketimbang Ganjar atau bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun Ganjar dan Megawati, PDIP, tampaknya kalah dengan sosok Jokowi di Jawa Tengah. Jokowi terlihat lebih diterima warga Jawa Tengah daripada Ganjar dan Megawati, kata Jamiluddin. Dijelaskan Jamiluddin, hal tersebut bisa terjadi karena Jokowi kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Dari kunjungan tersebutlah, Jamiluddin menilai, Jokowi dapat diterima warga dengan sukacita dan hal itu membekas hingga pasca Pilpres 2024. Sehingga, ketika masyarakat Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung paslon nomor urut 2, mereka sontak mengalihkan dukungannya dari Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Disitulah, kata Jamiluddin, pengaruh Jokowi sangat kuat ketimbang Ganjar atau Megawati. Ketika warga Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung Prabowo Gibran, maka sontak mereka mengalihkan dukungan dari Ganjar Mahfud ke pasangan pilihan Jokowi. Di sini magnet Jokowi lebih kuat daripada Ganjar dan Megawati, kata dia. Maka dari itu, Jamiluddin berpendapat, Ganjar dan Megawati kalah hebat dari Jokowi, karena tak mampu menjaga basis suara PDIP di Jawa Tengah. Jadi, Ganjar dan PDIP kalah hebat dengan Jokowi. Hal ini menyebabkan Ganjar dan Megawati tak mampu menjaga basis suaranya di Jawa Tengah, kata dia. Perolehan suara pasangan calon, paslon, nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di kandang Banteng Jawa Tengah lebih unggul dari paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kekalahan Ganjar Mahfud di tempat basis suara PDIP itu dinilai telah mengejutkan publik. Pasalnya, Ganjar merupakan gubernur 2 periode di Jawa Tengah, tapi suaranya justru kalah dari Prabowo Gibran. Demikian disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga. Perolehan suara itu tentu mengejutkan, sebab Ganjar menjadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah, kata Jamiluddin saat dimintai tanggapannya, Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024. Selain itu, Jawa Tengah selama ini dikenal menjadi basis PDIP, ujar Jamiluddin. Berikut selengkapnya perolehan suara Pilpres 2024 di Jawa Tengah, yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Provinsi Jawa Tengah, Handi Triugiono, dalam rapat rekapitulasi nasional di KPU RI, Jakarta, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Prabowo Gibran, 12.096.454 suara, Ganjar Mahfud, 7.827.335 suara, Anies Cak Imin, 2.866.373 suara. Dalam hal ini, Jamiluddin mengatakan, perolehan suara Prabowo Gibran itu tidak terlepas dari adanya peran Presiden Joko Widodo, Jokowi, di kontestasi Pilpres saat ini. Dari hasil tersebut, bisa terlihat kalau Jokowi justru lebih diterima warga Jawa Tengah, ketimbang Ganjar atau bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun Ganjar dan Megawati, PDIP,
tampaknya kalah dengan sosok Jokowi di Jawa Tengah. Jokowi terlihat lebih diterima warga Jawa Tengah daripada Ganjar dan Megawati, kata Jamiluddin. Dijelaskan Jamiluddin, hal tersebut bisa terjadi karena Jokowi kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Dari kunjungan tersebutlah, Jamiluddin menilai, Jokowi dapat diterima warga dengan sukacita dan hal itu membekas hingga pasca Pilpres 2024. Sehingga, ketika masyarakat Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung paslon nomor urut 2, mereka sontak mengalihkan dukungannya dari Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Disitulah, kata Jamiluddin, pengaruh Jokowi sangat kuat ketimbang Ganjar atau Megawati. Ketika warga Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung Prabowo Gibran, maka sontak mereka mengalihkan dukungan dari Ganjar Mahfud ke pasangan pilihan Jokowi. Di sini magnet Jokowi lebih kuat daripada Ganjar dan Megawati, kata dia. Maka dari itu, Jamiluddin berpendapat, Ganjar dan Megawati kalah hebat dari Jokowi, karena tak mampu menjaga basis suara PDIP di Jawa Tengah. Jadi, Ganjar dan PDIP kalah hebat dengan Jokowi. Hal ini menyebabkan Ganjar dan Megawati tak mampu menjaga basis suaranya di Jawa Tengah, kata dia. Paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di kandang Banteng Jawa Tengah lebih unggul dari paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kekalahan Ganjar Mahfud di tempat basis suara PDIP itu dinilai telah mengejutkan publik. Pasalnya, Ganjar merupakan gubernur 2 periode di Jawa Tengah, tapi suaranya justru kalah dari Prabowo Gibran. Demikian disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga. Perolehan suara itu tentu mengejutkan, sebab Ganjar menjadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah, kata Jamiluddin saat dimintai tanggapannya, Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024. Selain itu, Jawa Tengah selama ini dikenal menjadi basis PDIP, ujar Jamiluddin. Berikut selengkapnya perolehan suara Pilpres 2024 di Jawa Tengah, yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Provinsi Jawa Tengah, Handi Triugiono, dalam rapat rekapitulasi nasional di KPU RI, Jakarta, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Prabowo Gibran, 12.096.454 suara, Ganjar Mahfud, 7.827.335 suara, Anies Cak Imin, 2.866.373 suara. Dalam hal ini, Jamiluddin mengatakan, perolehan suara Prabowo Gibran itu tidak terlepas dari adanya peran Presiden Joko Widodo, Jokowi, di kontestasi Pilpres saat ini. Dari hasil tersebut, bisa terlihat kalau Jokowi justru lebih diterima warga Jawa Tengah, ketimbang Ganjar atau bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun Ganjar dan Megawati, PDIP, tampaknya kalah dengan sosok Jokowi di Jawa Tengah. Jokowi terlihat lebih diterima warga Jawa Tengah daripada Ganjar dan Megawati, kata Jamiluddin.
Dijelaskan Jamiluddin, hal tersebut bisa terjadi karena Jokowi kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Dari kunjungan tersebutlah, Jamiluddin menilai, Jokowi dapat diterima warga dengan sukacita dan hal itu membekas hingga pasca Pilpres 2024. Sehingga, ketika masyarakat Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung paslon nomor urut 2, mereka sontak mengalihkan dukungannya dari Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Disitulah, kata Jamiluddin, pengaruh Jokowi sangat kuat ketimbang Ganjar atau Megawati. Ketika warga Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung Prabowo Gibran, maka sontak mereka mengalihkan dukungan dari Ganjar Mahfud ke pasangan pilihan Jokowi. Di sini magnet Jokowi lebih kuat daripada Ganjar dan Megawati, kata dia. Maka dari itu, Jamiluddin berpendapat, Ganjar dan Megawati kalah hebat dari Jokowi, karena tak mampu menjaga basis suara PDIP di Jawa Tengah. Jadi, Ganjar dan PDIP kalah hebat dengan Jokowi. Hal ini menyebabkan Ganjar dan Megawati tak mampu menjaga basis suaranya di Jawa Tengah, kata dia. Perolehan suara pasangan calon paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di kandang Banteng Jawa Tengah lebih unggul dari paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kekalahan Ganjar Mahfud di tempat basis suara PDIP itu dinilai telah mengejutkan publik. Pasalnya, Ganjar merupakan gubernur 2 periode di Jawa Tengah, tapi suaranya justru kalah dari Prabowo Gibran. Demikian disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga. Perolehan suara itu tentu mengejutkan, sebab Ganjar menjadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah, kata Jamiluddin, saat dimintai tanggapannya, Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024. Selain itu, Jawa Tengah selama ini dikenal menjadi basis PDIP, ujar Jamiluddin. Berikut selengkapnya perolehan suara Pilpres 2024 di Jawa Tengah, yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Provinsi Jawa Tengah, Handi Triugiono, dalam rapat rekapitulasi nasional di KPU RI, Jakarta, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Prabowo Gibran, 12.096.454 suara, Ganjar Mahfud, 7.827.335 suara, Anies Cak Imin, 2.866.373 suara. Dalam hal ini, Jamiluddin mengatakan, perolehan suara Prabowo Gibran itu tidak terlepas dari adanya peran Presiden Joko Widodo, Jokowi, di kontestasi Pilpres saat ini. Dari hasil tersebut, bisa terlihat kalau Jokowi justru lebih diterima warga Jawa Tengah, ketimbang Ganjar atau bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun Ganjar dan Megawati, PDIP, tampaknya kalah dengan sosok Jokowi di Jawa Tengah. Jokowi terlihat lebih diterima warga Jawa Tengah daripada Ganjar dan Megawati, kata Jamiluddin. Dijelaskan Jamiluddin, hal tersebut bisa terjadi karena Jokowi kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Dari kunjungan tersebutlah, Jamiluddin menilai, Jokowi dapat diterima warga dengan sukacita dan hal itu membekas hingga pasca Pilpres 2024. Sehingga, ketika masyarakat Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung paslon nomor urut 2, mereka sontak mengalihkan dukungannya dari Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Disitulah, kata Jamiluddin, pengaruh Jokowi sangat kuat ketimbang Ganjar atau Megawati. Ketika warga Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung Prabowo Gibran, maka sontak mereka mengalihkan dukungan dari Ganjar Mahfud ke pasangan pilihan Jokowi. Di sini magnet Jokowi lebih kuat daripada Ganjar dan Megawati, kata dia. Maka dari itu, Jamiluddin berpendapat, Ganjar dan Megawati kalah hebat dari Jokowi, karena tak mampu menjaga basis suara PDIP di Jawa Tengah. Jadi, Ganjar dan PDIP kalah hebat dengan Jokowi. Hal ini menyebabkan Ganjar dan Megawati tak mampu menjaga basis suaranya di Jawa Tengah, kata dia.
Paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di kandang Banteng Jawa Tengah lebih unggul dari paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kekalahan Ganjar Mahfud di tempat basis suara PDIP itu dinilai telah mengejutkan publik. Pasalnya, Ganjar merupakan gubernur 2 periode di Jawa Tengah, tapi suaranya justru kalah dari Prabowo Gibran. Demikian disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga. Perolehan suara itu tentu mengejutkan, sebab Ganjar menjadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah, kata Jamiluddin saat dimintai tanggapannya, Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024. Selain itu, Jawa Tengah selama ini dikenal menjadi basis PDIP, ujar Jamiluddin. Berikut selengkapnya perolehan suara Pilpres 2024 di Jawa Tengah, yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Provinsi Jawa Tengah, Handi Triugiono, dalam rapat rekapitulasi nasional di KPU RI, Jakarta, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Prabowo Gibran, 12.096.454 suara, Ganjar Mahfud, 7.827.335 suara, Anies Caimin, 2.866.373 suara. Dalam hal ini, Jamiluddin mengatakan, perolehan suara Prabowo Gibran itu tidak terlepas dari adanya peran Presiden Joko Widodo, Jokowi, di kontestasi Pilpres saat ini. Dari hasil tersebut, bisa terlihat kalau Jokowi justru lebih diterima warga Jawa Tengah, ketimbang Ganjar atau bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun Ganjar dan Megawati, PDIP, tampaknya kalah dengan sosok Jokowi di Jawa Tengah. Jokowi terlihat lebih diterima warga Jawa Tengah daripada Ganjar dan Megawati, kata Jamiluddin. Dijelaskan Jamiluddin, hal tersebut bisa terjadi karena Jokowi kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Dari kunjungan tersebutlah, Jamiluddin menilai, Jokowi dapat diterima warga dengan sukacita dan hal itu membekas hingga pasca Pilpres 2024. Sehingga, ketika masyarakat Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung paslon nomor urut 2, mereka sontak mengalihkan dukungannya dari Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Disitulah, kata Jamiluddin, pengaruh Jokowi sangat kuat ketimbang Ganjar atau Megawati. Ketika warga Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung Prabowo Gibran, maka sontak mereka mengalihkan dukungan dari Ganjar Mahfud ke pasangan pilihan Jokowi. Di sini magnet Jokowi lebih kuat daripada Ganjar dan Megawati, kata dia. Maka dari itu, Jamiluddin berpendapat, Ganjar dan Megawati kalah hebat dari Jokowi, karena tak mampu menjaga basis suara PDIP di Jawa Tengah. Jadi, Ganjar dan PDIP kalah hebat dengan Jokowi. Hal ini menyebabkan Ganjar dan Megawati tak mampu menjaga basis suaranya di Jawa Tengah, kata dia. Perolehan suara pasangan calon paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di kandang Banteng Jawa Tengah lebih unggul dari paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kekalahan Ganjar Mahfud di tempat basis suara PDIP itu dinilai telah mengejutkan publik. Pasalnya, Ganjar merupakan gubernur 2 periode di Jawa Tengah, tapi suaranya justru kalah dari Prabowo Gibran. Demikian disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga. Perolehan suara itu tentu mengejutkan, sebab Ganjar menjadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah, kata Jamiluddin saat dimintai tanggapannya, Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024. Selain itu, Jawa Tengah selama ini dikenal menjadi basis PDIP, ujar Jamiluddin. Berikut selengkapnya perolehan suara Pilpres 2024 di Jawa Tengah, yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Provinsi Jawa Tengah, Handi Triugiono, dalam rapat rekapitulasi nasional di KPU RI, Jakarta, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Prabowo Gibran, 12.096.454 suara, Ganjar Mahfud, 7.827.335 suara, Anies Caimin, 2.866.373 suara. Dalam hal ini, Jamiluddin mengatakan, perolehan suara Prabowo Gibran itu tidak terlepas dari adanya peran Presiden Joko Widodo, Jokowi, di kontestasi Pilpres saat ini. Dari hasil tersebut, bisa terlihat kalau Jokowi justru lebih diterima warga Jawa Tengah, ketimbang Ganjar atau bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun Ganjar dan Megawati, PDIP,
tampaknya kalah dengan sosok Jokowi di Jawa Tengah. Jokowi terlihat lebih diterima warga Jawa Tengah daripada Ganjar dan Megawati, kata Jamiluddin. Dijelaskan Jamiluddin, hal tersebut bisa terjadi karena Jokowi kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Dari kunjungan tersebutlah, Jamiluddin menilai, Jokowi dapat diterima warga dengan sukacita dan hal itu membekas hingga pasca Pilpres 2024. Sehingga, ketika masyarakat Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung paslon nomor urut 2, mereka sontak mengalihkan dukungannya dari Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Disitulah, kata Jamiluddin, pengaruh Jokowi sangat kuat ketimbang Ganjar atau Megawati. Ketika warga Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung Prabowo Gibran, maka sontak mereka mengalihkan dukungan dari Ganjar Mahfud ke pasangan pilihan Jokowi. Di sini magnet Jokowi lebih kuat daripada Ganjar dan Megawati, kata dia. Maka dari itu, Jamiluddin berpendapat, Ganjar dan Megawati kalah hebat dari Jokowi, karena tak mampu menjaga basis suara PDIP di Jawa Tengah. Jadi, Ganjar dan PDIP kalah hebat dengan Jokowi. Hal ini menyebabkan Ganjar dan Megawati tak mampu menjaga basis suaranya di Jawa Tengah, kata dia. Paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di kandang Banteng Jawa Tengah lebih unggul dari paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kekalahan Ganjar Mahfud di tempat basis suara PDIP itu dinilai telah mengejutkan publik. Pasalnya, Ganjar merupakan gubernur 2 periode di Jawa Tengah, tapi suaranya justru kalah dari Prabowo Gibran. Demikian disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga. Perolehan suara itu tentu mengejutkan, sebab Ganjar menjadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah, kata Jamiluddin saat dimintai tanggapannya, Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024. Selain itu, Jawa Tengah selama ini dikenal menjadi basis PDIP, ujar Jamiluddin. Berikut selengkapnya perolehan suara Pilpres 2024 di Jawa Tengah, yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Provinsi Jawa Tengah, Handi Triugiono, dalam rapat rekapitulasi nasional di KPU RI, Jakarta, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Prabowo Gibran, 12.096.454 suara, Ganjar Mahfud, 7.827.335 suara, Anies Cak Imin, 2.866.373 suara. Dalam hal ini, Jamiluddin mengatakan, perolehan suara Prabowo Gibran itu tidak terlepas dari adanya peran Presiden Joko Widodo, Jokowi, di kontestasi Pilpres saat ini. Dari hasil tersebut, bisa terlihat kalau Jokowi justru lebih diterima warga Jawa Tengah, ketimbang Ganjar atau bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun Ganjar dan Megawati, PDIP, tampaknya kalah dengan sosok Jokowi di Jawa Tengah. Jokowi terlihat lebih diterima warga Jawa Tengah daripada Ganjar dan Megawati, kata Jamiluddin. Dijelaskan Jamiluddin,
hal tersebut bisa terjadi karena Jokowi kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Dari kunjungan tersebutlah, Jamailuddin menilai, Jokowi dapat diterima warga dengan sukacita dan hal itu membekas hingga pasca Pilpres 2024. Sehingga, ketika masyarakat Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung paslon nomor urut 2, mereka sontak mengalihkan dukungannya dari Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Disitulah, kata Jamailuddin, pengaruh Jokowi sangat kuat ketimbang Ganjar atau Megawati. Ketika warga Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung Prabowo Gibran, maka sontak mereka mengalihkan dukungan dari Ganjar Mahfud ke pasangan pilihan Jokowi. Di sini magnet Jokowi lebih kuat daripada Ganjar dan Megawati, kata dia. Maka dari itu, Jamailuddin berpendapat, Ganjar dan Megawati kalah hebat dari Jokowi, karena tak mampu menjaga basis suara PDIP di Jawa Tengah. Jadi, Ganjar dan PDIP kalah hebat dengan Jokowi. Hal ini menyebabkan Ganjar dan Megawati tak mampu menjaga basis suaranya di Jawa Tengah, kata dia. Perolehan suara pasangan calon paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di kandang Banteng Jawa Tengah lebih unggul dari paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kekalahan Ganjar Mahfud di tempat basis suara PDIP itu dinilai telah mengejutkan publik. Pasalnya, Ganjar merupakan gubernur 2 periode di Jawa Tengah, tapi suaranya justru kalah dari Prabowo Gibran. Demikian disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamailuddin Ritonga. Perolehan suara itu tentu mengejutkan, sebab Ganjar menjadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah, kata Jamailuddin saat dimintai tanggapannya, Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024. Selain itu, Jawa Tengah selama ini dikenal menjadi basis PDIP, ujar Jamailuddin. Berikut selengkapnya perolehan suara Pilpres 2024 di Jawa Tengah, yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Provinsi Jawa Tengah, Handi Triugiono, dalam rapat rekapitulasi nasional di KPU RI, Jakarta, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Prabowo Gibran, 12.096.454 suara, Ganjar Mahfud, 7.827.335 suara, Anies Cak Imin, 2.866.373 suara. Dalam hal ini, Jamailuddin mengatakan, perolehan suara Prabowo Gibran itu tidak terlepas dari adanya peran Presiden Joko Widodo, Jokowi, di kontestasi Pilpres saat ini. Dari hasil tersebut, bisa terlihat kalau Jokowi justru lebih diterima warga Jawa Tengah, ketimbang Ganjar atau bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun Ganjar dan Megawati, PDIP, tampaknya kalah dengan sosok Jokowi di Jawa Tengah. Jokowi terlihat lebih diterima warga Jawa Tengah daripada Ganjar dan Megawati, kata Jamailuddin. Dijelaskan Jamailuddin, hal tersebut bisa terjadi karena Jokowi kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Dari kunjungan tersebutlah, Jamailuddin menilai, Jokowi dapat diterima warga dengan sukacita dan hal itu membekas hingga pasca Pilpres 2024. Sehingga, ketika masyarakat Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung paslon nomor urut 2, mereka sontak mengalihkan dukungannya dari Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Disitulah, kata Jamailuddin, pengaruh Jokowi sangat kuat ketimbang Ganjar atau Megawati. Ketika warga Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung Prabowo Gibran, maka sontak mereka mengalihkan dukungan dari Ganjar Mahfud ke pasangan pilihan Jokowi. Di sini magnet Jokowi lebih kuat daripada Ganjar dan Megawati, kata dia. Maka dari itu, Jamailuddin berpendapat, Ganjar dan Megawati kalah hebat dari Jokowi, karena tak mampu menjaga basis suara PDIP di Jawa Tengah. Jadi, Ganjar dan PDIP kalah hebat dengan Jokowi. Hal ini menyebabkan Ganjar dan Megawati tak mampu menjaga basis suaranya di Jawa Tengah, kata dia.
Paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di kandang Banteng Jawa Tengah lebih unggul dari paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kekalahan Ganjar Mahfud di tempat basis suara PDIP itu dinilai telah mengejutkan publik. Pasalnya, Ganjar merupakan gubernur 2 periode di Jawa Tengah, tapi suaranya justru kalah dari Prabowo Gibran. Demikian disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga. Perolehan suara itu tentu mengejutkan, sebab Ganjar menjadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah, kata Jamiluddin saat dimintai tanggapannya, Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024. Selain itu, Jawa Tengah selama ini dikenal menjadi basis PDIP, ujar Jamiluddin. Berikut selengkapnya perolehan suara Pilpres 2024 di Jawa Tengah, yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Provinsi Jawa Tengah, Handi Triugiono, dalam rapat rekapitulasi nasional di KPU RI, Jakarta, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Prabowo Gibran, 12.096.454 suara, Ganjar Mahfud, 7.827.335 suara, Anies Caimin, 2.866.373 suara. Dalam hal ini, Jamiluddin mengatakan, perolehan suara Prabowo Gibran itu tidak terlepas dari adanya peran Presiden Joko Widodo, Jokowi, di kontestasi Pilpres saat ini. Dari hasil tersebut, bisa terlihat kalau Jokowi justru lebih diterima warga Jawa Tengah, ketimbang Ganjar atau bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun Ganjar dan Megawati, PDIP, tampaknya kalah dengan sosok Jokowi di Jawa Tengah. Jokowi terlihat lebih diterima warga Jawa Tengah daripada Ganjar dan Megawati, kata Jamiluddin. Dijelaskan Jamiluddin, hal tersebut bisa terjadi karena Jokowi kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Dari kunjungan tersebutlah, Jamiluddin menilai, Jokowi dapat diterima warga dengan sukacita dan hal itu membekas hingga pasca Pilpres 2024. Sehingga, ketika masyarakat Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung paslon nomor urut 2, mereka sontak mengalihkan dukungannya dari Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Disitulah, kata Jamiluddin, pengaruh Jokowi sangat kuat ketimbang Ganjar atau Megawati. Ketika warga Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung Prabowo Gibran, maka sontak mereka mengalihkan dukungan dari Ganjar Mahfud ke pasangan pilihan Jokowi. Di sini magnet Jokowi lebih kuat daripada Ganjar dan Megawati, kata dia. Maka dari itu, Jamiluddin berpendapat, Ganjar dan Megawati kalah hebat dari Jokowi, karena tak mampu menjaga basis suara PDIP di Jawa Tengah. Jadi, Ganjar dan PDIP kalah hebat dengan Jokowi. Hal ini menyebabkan Ganjar dan Megawati tak mampu menjaga basis suaranya di Jawa Tengah, kata dia. Perolehan suara pasangan calon, paslon, nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di kandang Banteng Jawa Tengah lebih unggul dari paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kekalahan Ganjar Mahfud di tempat basis suara PDIP itu dinilai telah mengejutkan publik. Pasalnya, Ganjar merupakan gubernur 2 periode di Jawa Tengah, tapi suaranya justru kalah dari Prabowo Gibran. Demikian disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga. Perolehan suara itu tentu mengejutkan, sebab Ganjar menjadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah, kata Jamiluddin saat dimintai tanggapannya, Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024. Selain itu, Jawa Tengah selama ini dikenal menjadi basis PDIP, ujar Jamiluddin. Berikut selengkapnya perolehan suara Pilpres 2024 di Jawa Tengah, yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Provinsi Jawa Tengah, Handi Triugiono, dalam rapat rekapitulasi nasional di KPU RI, Jakarta, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Prabowo Gibran, 12.096.454 suara, Ganjar Mahfud, 7.827.335 suara, Anies Caimin, 2.866.373 suara. Dalam hal ini, Jamiluddin mengatakan, perolehan suara Prabowo Gibran itu tidak terlepas dari adanya peran Presiden Joko Widodo, Jokowi, di kontestasi Pilpres saat ini. Dari hasil tersebut, bisa terlihat kalau Jokowi justru lebih diterima warga Jawa Tengah, ketimbang Ganjar atau bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun Ganjar dan Megawati, PDIP,
tampaknya kalah dengan sosok Jokowi di Jawa Tengah. Jokowi terlihat lebih diterima warga Jawa Tengah daripada Ganjar dan Megawati, kata Jamiluddin. Dijelaskan Jamiluddin, hal tersebut bisa terjadi karena Jokowi kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Dari kunjungan tersebutlah, Jamiluddin menilai, Jokowi dapat diterima warga dengan sukacita dan hal itu membekas hingga pasca Pilpres 2024. Sehingga, ketika masyarakat Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung paslon nomor urut 2, mereka sontak mengalihkan dukungannya dari Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Disitulah, kata Jamiluddin, pengaruh Jokowi sangat kuat ketimbang Ganjar atau Megawati. Ketika warga Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung Prabowo Gibran, maka sontak mereka mengalihkan dukungan dari Ganjar Mahfud ke pasangan pilihan Jokowi. Di sini magnet Jokowi lebih kuat daripada Ganjar dan Megawati, kata dia. Maka dari itu, Jamiluddin berpendapat, Ganjar dan Megawati kalah hebat dari Jokowi, karena tak mampu menjaga basis suara PDIP di Jawa Tengah. Jadi, Ganjar dan PDIP kalah hebat dengan Jokowi. Hal ini menyebabkan Ganjar dan Megawati tak mampu menjaga basis suaranya di Jawa Tengah, kata dia. Paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di kandang Banteng Jawa Tengah lebih unggul dari paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kekalahan Ganjar Mahfud di tempat basis suara PDIP itu dinilai telah mengejutkan publik. Pasalnya, Ganjar merupakan gubernur 2 periode di Jawa Tengah, tapi suaranya justru kalah dari Prabowo Gibran. Demikian disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga. Perolehan suara itu tentu mengejutkan, sebab Ganjar menjadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah, kata Jamiluddin saat dimintai tanggapannya, Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024. Selain itu, Jawa Tengah selama ini dikenal menjadi basis PDIP, ujar Jamiluddin. Berikut selengkapnya perolehan suara Pilpres 2024 di Jawa Tengah, yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Provinsi Jawa Tengah, Handi Triugiono, dalam rapat rekapitulasi nasional di KPU RI, Jakarta, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Prabowo Gibran, 12.096.454 suara, Ganjar Mahfud, 7.827.335 suara, Anies Cak Imin, 2.866.373 suara. Dalam hal ini, Jamiluddin mengatakan, perolehan suara Prabowo Gibran itu tidak terlepas dari adanya peran Presiden Joko Widodo, Jokowi, di kontestasi Pilpres saat ini. Dari hasil tersebut, bisa terlihat kalau Jokowi justru lebih diterima warga Jawa Tengah, ketimbang Ganjar atau bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun Ganjar dan Megawati, PDIP, tampaknya kalah dengan sosok Jokowi di Jawa Tengah. Jokowi terlihat lebih diterima warga Jawa Tengah daripada Ganjar dan Megawati, kata Jamiluddin.
Dijelaskan Jamiluddin, hal tersebut bisa terjadi karena Jokowi kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Dari kunjungan tersebutlah, Jamiluddin menilai, Jokowi dapat diterima warga dengan sukacita dan hal itu membekas hingga pasca Pilpres 2024. Sehingga, ketika masyarakat Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung paslon nomor urut 2, mereka sontak mengalihkan dukungannya dari Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Disitulah, kata Jamiluddin, pengaruh Jokowi sangat kuat ketimbang Ganjar atau Megawati. Ketika warga Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung Prabowo Gibran, maka sontak mereka mengalihkan dukungan dari Ganjar Mahfud ke pasangan pilihan Jokowi. Di sini magnet Jokowi lebih kuat daripada Ganjar dan Megawati, kata dia. Maka dari itu, Jamiluddin berpendapat, Ganjar dan Megawati kalah hebat dari Jokowi, karena tak mampu menjaga basis suara PDIP di Jawa Tengah. Jadi, Ganjar dan PDIP kalah hebat dengan Jokowi. Hal ini menyebabkan Ganjar dan Megawati tak mampu menjaga basis suaranya di Jawa Tengah, kata dia. Perolehan suara pasangan calon paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di kandang Banteng Jawa Tengah lebih unggul dari paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kekalahan Ganjar Mahfud di tempat basis suara PDIP itu dinilai telah mengejutkan publik. Pasalnya, Ganjar merupakan gubernur 2 periode di Jawa Tengah, tapi suaranya justru kalah dari Prabowo Gibran. Demikian disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga. Perolehan suara itu tentu mengejutkan, sebab Ganjar menjadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah, kata Jamiluddin, saat dimintai tanggapannya, Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024. Selain itu, Jawa Tengah selama ini dikenal menjadi basis PDIP, ujar Jamiluddin. Berikut selengkapnya perolehan suara Pilpres 2024 di Jawa Tengah, yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Provinsi Jawa Tengah, Handi Triugiono, dalam rapat rekapitulasi nasional di KPU RI, Jakarta, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Prabowo Gibran, 12.096.454 suara, Ganjar Mahfud, 7.827.335 suara, Anies Cak Imin, 2.866.373 suara. Dalam hal ini, Jamiluddin mengatakan, perolehan suara Prabowo Gibran itu tidak terlepas dari adanya peran Presiden Joko Widodo, Jokowi, di kontestasi Pilpres saat ini. Dari hasil tersebut, bisa terlihat kalau Jokowi justru lebih diterima warga Jawa Tengah, ketimbang Ganjar atau bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun Ganjar dan Megawati, PDIP, tampaknya kalah dengan sosok Jokowi di Jawa Tengah. Jokowi terlihat lebih diterima warga Jawa Tengah daripada Ganjar dan Megawati, kata Jamiluddin. Dijelaskan Jamiluddin, hal tersebut bisa terjadi karena Jokowi kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Dari kunjungan tersebutlah, Jamiluddin menilai, Jokowi dapat diterima warga dengan sukacita dan hal itu membekas hingga pasca Pilpres 2024. Sehingga, ketika masyarakat Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung paslon nomor urut 2, mereka sontak mengalihkan dukungannya dari Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Disitulah, kata Jamiluddin, pengaruh Jokowi sangat kuat ketimbang Ganjar atau Megawati. Ketika warga Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung Prabowo Gibran, maka sontak mereka mengalihkan dukungan dari Ganjar Mahfud ke pasangan pilihan Jokowi. Di sini magnet Jokowi lebih kuat daripada Ganjar dan Megawati, kata dia. Maka dari itu, Jamiluddin berpendapat, Ganjar dan Megawati kalah hebat dari Jokowi, karena tak mampu menjaga basis suara PDIP di Jawa Tengah. Jadi, Ganjar dan PDIP kalah hebat dengan Jokowi. Hal ini menyebabkan Ganjar dan Megawati tak mampu menjaga basis suaranya di Jawa Tengah, kata dia.
Paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di kandang Banteng Jawa Tengah lebih unggul dari paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kekalahan Ganjar Mahfud di tempat basis suara PDIP itu dinilai telah mengejutkan publik. Pasalnya, Ganjar merupakan gubernur 2 periode di Jawa Tengah, tapi suaranya justru kalah dari Prabowo Gibran. Demikian disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga. Perolehan suara itu tentu mengejutkan, sebab Ganjar menjadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah, kata Jamiluddin saat dimintai tanggapannya, Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024. Selain itu, Jawa Tengah selama ini dikenal menjadi basis PDIP, ujar Jamiluddin. Berikut selengkapnya perolehan suara Pilpres 2024 di Jawa Tengah, yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Provinsi Jawa Tengah, Handi Triugiono, dalam rapat rekapitulasi nasional di KPU RI, Jakarta, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Prabowo Gibran, 12.096.454 suara, Ganjar Mahfud, 7.827.335 suara, Anies Caimin, 2.866.373 suara. Dalam hal ini, Jamiluddin mengatakan, perolehan suara Prabowo Gibran itu tidak terlepas dari adanya peran Presiden Joko Widodo, Jokowi, di kontestasi Pilpres saat ini. Dari hasil tersebut, bisa terlihat kalau Jokowi justru lebih diterima warga Jawa Tengah, ketimbang Ganjar atau bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun Ganjar dan Megawati, PDIP, tampaknya kalah dengan sosok Jokowi di Jawa Tengah. Jokowi terlihat lebih diterima warga Jawa Tengah daripada Ganjar dan Megawati, kata Jamiluddin. Dijelaskan Jamiluddin, hal tersebut bisa terjadi karena Jokowi kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Dari kunjungan tersebutlah, Jamiluddin menilai, Jokowi dapat diterima warga dengan sukacita dan hal itu membekas hingga pasca Pilpres 2024. Sehingga, ketika masyarakat Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung paslon nomor urut 2, mereka sontak mengalihkan dukungannya dari Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Disitulah, kata Jamiluddin, pengaruh Jokowi sangat kuat ketimbang Ganjar atau Megawati. Ketika warga Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung Prabowo Gibran, maka sontak mereka mengalihkan dukungan dari Ganjar Mahfud ke pasangan pilihan Jokowi. Di sini magnet Jokowi lebih kuat daripada Ganjar dan Megawati, kata dia. Maka dari itu, Jamiluddin berpendapat, Ganjar dan Megawati kalah hebat dari Jokowi, karena tak mampu menjaga basis suara PDIP di Jawa Tengah. Jadi, Ganjar dan PDIP kalah hebat dengan Jokowi. Hal ini menyebabkan Ganjar dan Megawati tak mampu menjaga basis suaranya di Jawa Tengah, kata dia. Perolehan suara pasangan calon, paslon, nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di kandang Banteng Jawa Tengah lebih unggul dari paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kekalahan Ganjar Mahfud di tempat basis suara PDIP itu dinilai telah mengejutkan publik. Pasalnya, Ganjar merupakan gubernur 2 periode di Jawa Tengah, tapi suaranya justru kalah dari Prabowo Gibran. Demikian disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga. Perolehan suara itu tentu mengejutkan, sebab Ganjar menjadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah, kata Jamiluddin saat dimintai tanggapannya, Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024. Selain itu, Jawa Tengah selama ini dikenal menjadi basis PDIP, ujar Jamiluddin. Berikut selengkapnya perolehan suara Pilpres 2024 di Jawa Tengah, yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Provinsi Jawa Tengah, Handi Triugiono, dalam rapat rekapitulasi nasional di KPU RI, Jakarta, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Prabowo Gibran, 12.096.454 suara, Ganjar Mahfud, 7.827.335 suara, Anies Caimin, 2.866.373 suara. Dalam hal ini, Jamiluddin mengatakan, perolehan suara Prabowo Gibran itu tidak terlepas dari adanya peran Presiden Joko Widodo, Jokowi, di kontestasi Pilpres saat ini. Dari hasil tersebut, bisa terlihat kalau Jokowi justru lebih diterima warga Jawa Tengah, ketimbang Ganjar atau bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun Ganjar dan Megawati, PDIP,
tampaknya kalah dengan sosok Jokowi di Jawa Tengah. Jokowi terlihat lebih diterima warga Jawa Tengah daripada Ganjar dan Megawati, kata Jamiluddin. Dijelaskan Jamiluddin, hal tersebut bisa terjadi karena Jokowi kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Dari kunjungan tersebutlah, Jamiluddin menilai, Jokowi dapat diterima warga dengan sukacita dan hal itu membekas hingga pasca Pilpres 2024. Sehingga, ketika masyarakat Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung paslon nomor urut 2, mereka sontak mengalihkan dukungannya dari Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Disitulah, kata Jamiluddin, pengaruh Jokowi sangat kuat ketimbang Ganjar atau Megawati. Ketika warga Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung Prabowo Gibran, maka sontak mereka mengalihkan dukungan dari Ganjar Mahfud ke pasangan pilihan Jokowi. Di sini magnet Jokowi lebih kuat daripada Ganjar dan Megawati, kata dia. Maka dari itu, Jamiluddin berpendapat, Ganjar dan Megawati kalah hebat dari Jokowi, karena tak mampu menjaga basis suara PDIP di Jawa Tengah. Jadi, Ganjar dan PDIP kalah hebat dengan Jokowi. Hal ini menyebabkan Ganjar dan Megawati tak mampu menjaga basis suaranya di Jawa Tengah, kata dia. Paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di kandang Banteng Jawa Tengah lebih unggul dari paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kekalahan Ganjar Mahfud di tempat basis suara PDIP itu dinilai telah mengejutkan publik. Pasalnya, Ganjar merupakan gubernur 2 periode di Jawa Tengah, tapi suaranya justru kalah dari Prabowo Gibran. Demikian disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga. Perolehan suara itu tentu mengejutkan, sebab Ganjar menjadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah, kata Jamiluddin saat dimintai tanggapannya, Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024. Selain itu, Jawa Tengah selama ini dikenal menjadi basis PDIP, ujar Jamiluddin. Berikut selengkapnya perolehan suara Pilpres 2024 di Jawa Tengah, yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Provinsi Jawa Tengah, Handi Triugiono, dalam rapat rekapitulasi nasional di KPU RI, Jakarta, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Prabowo Gibran, 12.096.454 suara, Ganjar Mahfud, 7.827.335 suara, Anies Cak Imin, 2.866.373 suara. Dalam hal ini, Jamiluddin mengatakan, perolehan suara Prabowo Gibran itu tidak terlepas dari adanya peran Presiden Joko Widodo, Jokowi, di kontestasi Pilpres saat ini. Dari hasil tersebut, bisa terlihat kalau Jokowi justru lebih diterima warga Jawa Tengah, ketimbang Ganjar atau bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun Ganjar dan Megawati, PDIP, tampaknya kalah dengan sosok Jokowi di Jawa Tengah. Jokowi terlihat lebih diterima warga Jawa Tengah daripada Ganjar dan Megawati, kata Jamiluddin. Dijelaskan Jamiluddin,
hal tersebut bisa terjadi karena Jokowi kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Dari kunjungan tersebutlah, Jamailuddin menilai, Jokowi dapat diterima warga dengan sukacita dan hal itu membekas hingga pasca Pilpres 2024. Sehingga, ketika masyarakat Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung paslon nomor urut 2, mereka sontak mengalihkan dukungannya dari Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Disitulah, kata Jamailuddin, pengaruh Jokowi sangat kuat ketimbang Ganjar atau Megawati. Ketika warga Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung Prabowo Gibran, maka sontak mereka mengalihkan dukungan dari Ganjar Mahfud ke pasangan pilihan Jokowi. Di sini magnet Jokowi lebih kuat daripada Ganjar dan Megawati, kata dia. Maka dari itu, Jamailuddin berpendapat, Ganjar dan Megawati kalah hebat dari Jokowi, karena tak mampu menjaga basis suara PDIP di Jawa Tengah. Jadi, Ganjar dan PDIP kalah hebat dengan Jokowi. Hal ini menyebabkan Ganjar dan Megawati tak mampu menjaga basis suaranya di Jawa Tengah, kata dia. Perolehan suara pasangan calon paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di kandang Banteng Jawa Tengah lebih unggul dari paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kekalahan Ganjar Mahfud di tempat basis suara PDIP itu dinilai telah mengejutkan publik. Pasalnya, Ganjar merupakan gubernur 2 periode di Jawa Tengah, tapi suaranya justru kalah dari Prabowo Gibran. Demikian disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamailuddin Ritonga. Perolehan suara itu tentu mengejutkan, sebab Ganjar menjadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah, kata Jamailuddin saat dimintai tanggapannya, Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024. Selain itu, Jawa Tengah selama ini dikenal menjadi basis PDIP, ujar Jamailuddin. Berikut selengkapnya perolehan suara Pilpres 2024 di Jawa Tengah, yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Provinsi Jawa Tengah, Handi Triujiono, dalam rapat rekapitulasi nasional di KPU RI, Jakarta, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Prabowo Gibran, 12.096.454 suara, Ganjar Mahfud, 7.827.335 suara, Anies Cak Imin, 2.866.373 suara. Dalam hal ini, Jamailuddin mengatakan, perolehan suara Prabowo Gibran itu tidak terlepas dari adanya peran Presiden Joko Widodo, Jokowi, di kontestasi Pilpres saat ini. Dari hasil tersebut, bisa terlihat kalau Jokowi justru lebih diterima warga Jawa Tengah, ketimbang Ganjar atau bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun Ganjar dan Megawati, PDIP, tampaknya kalah dengan sosok Jokowi di Jawa Tengah. Jokowi terlihat lebih diterima warga Jawa Tengah daripada Ganjar dan Megawati, kata Jamailuddin. Dijelaskan Jamailuddin, hal tersebut bisa terjadi karena Jokowi kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Dari kunjungan tersebutlah, Jamailuddin menilai, Jokowi dapat diterima warga dengan sukacita dan hal itu membekas hingga pasca Pilpres 2024. Sehingga, ketika masyarakat Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung paslon nomor urut 2, mereka sontak mengalihkan dukungannya dari Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Disitulah, kata Jamailuddin, pengaruh Jokowi sangat kuat ketimbang Ganjar atau Megawati. Ketika warga Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung Prabowo Gibran, maka sontak mereka mengalihkan dukungan dari Ganjar Mahfud ke pasangan pilihan Jokowi. Di sini magnet Jokowi lebih kuat daripada Ganjar dan Megawati, kata dia. Maka dari itu, Jamailuddin berpendapat, Ganjar dan Megawati kalah hebat dari Jokowi, karena tak mampu menjaga basis suara PDIP di Jawa Tengah. Jadi, Ganjar dan PDIP kalah hebat dengan Jokowi. Hal ini menyebabkan Ganjar dan Megawati tak mampu menjaga basis suaranya di Jawa Tengah, kata dia.
Paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di kandang Banteng Jawa Tengah lebih unggul dari paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kekalahan Ganjar Mahfud di tempat basis suara PDIP itu dinilai telah mengejutkan publik. Pasalnya, Ganjar merupakan gubernur 2 periode di Jawa Tengah, tapi suaranya justru kalah dari Prabowo Gibran. Demikian disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga. Perolehan suara itu tentu mengejutkan, sebab Ganjar menjadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah, kata Jamiluddin saat dimintai tanggapannya, Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024. Selain itu, Jawa Tengah selama ini dikenal menjadi basis PDIP, ujar Jamiluddin. Berikut selengkapnya perolehan suara Pilpres 2024 di Jawa Tengah, yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Provinsi Jawa Tengah, Handi Triugiono, dalam rapat rekapitulasi nasional di KPU RI, Jakarta, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Prabowo Gibran, 12.096.454 suara, Ganjar Mahfud, 7.827.335 suara, Anies Caimin, 2.866.373 suara. Dalam hal ini, Jamiluddin mengatakan, perolehan suara Prabowo Gibran itu tidak terlepas dari adanya peran Presiden Joko Widodo, Jokowi, di kontestasi Pilpres saat ini. Dari hasil tersebut, bisa terlihat kalau Jokowi justru lebih diterima warga Jawa Tengah, ketimbang Ganjar atau bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun Ganjar dan Megawati, PDIP, tampaknya kalah dengan sosok Jokowi di Jawa Tengah. Jokowi terlihat lebih diterima warga Jawa Tengah daripada Ganjar dan Megawati, kata Jamiluddin. Dijelaskan Jamiluddin, hal tersebut bisa terjadi karena Jokowi kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Dari kunjungan tersebutlah, Jamiluddin menilai, Jokowi dapat diterima warga dengan sukacita dan hal itu membekas hingga pasca Pilpres 2024. Sehingga, ketika masyarakat Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung paslon nomor urut 2, mereka sontak mengalihkan dukungannya dari Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Disitulah, kata Jamiluddin, pengaruh Jokowi sangat kuat, ketimbang Ganjar atau Megawati. Ketika warga Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung Prabowo Gibran, maka sontak mereka mengalihkan dukungan dari Ganjar Mahfud ke pasangan pilihan Jokowi. Di sini magnet Jokowi lebih kuat daripada Ganjar dan Megawati, kata dia. Maka dari itu, Jamiluddin berpendapat, Ganjar dan Megawati kalah hebat dari Jokowi, karena tak mampu menjaga basis suara PDIP di Jawa Tengah. Jadi, Ganjar dan PDIP kalah hebat dengan Jokowi. Hal ini menyebabkan Ganjar dan Megawati tak mampu menjaga basis suaranya di Jawa Tengah, kata dia. Perolehan suara pasangan calon, paslon, nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di kandang Banteng Jawa Tengah lebih unggul dari paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kekalahan Ganjar Mahfud di tempat basis suara PDIP itu dinilai telah mengejutkan publik. Pasalnya, Ganjar merupakan gubernur 2 periode di Jawa Tengah, tapi suaranya justru kalah dari Prabowo Gibran. Demikian disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga. Perolehan suara itu tentu mengejutkan, sebab Ganjar menjadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah, kata Jamiluddin saat dimintai tanggapannya, Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024. Selain itu, Jawa Tengah selama ini dikenal menjadi basis PDIP, ujar Jamiluddin. Berikut selengkapnya perolehan suara Pilpres 2024 di Jawa Tengah, yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Provinsi Jawa Tengah, Handi Triugiono, dalam rapat rekapitulasi nasional di KPU RI, Jakarta, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Prabowo Gibran, 12.096.454 suara, Ganjar Mahfud, 7.827.335 suara, Anies Caimin, 2.866.373 suara. Dalam hal ini, Jamiluddin mengatakan, perolehan suara Prabowo Gibran itu tidak terlepas dari adanya peran Presiden Joko Widodo, Jokowi, di kontestasi Pilpres saat ini. Dari hasil tersebut, bisa terlihat kalau Jokowi justru lebih diterima warga Jawa Tengah, ketimbang Ganjar atau bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun Ganjar dan Megawati, PDIP,
tampaknya kalah dengan sosok Jokowi di Jawa Tengah. Jokowi terlihat lebih diterima warga Jawa Tengah daripada Ganjar dan Megawati, kata Jamiluddin. Dijelaskan Jamiluddin, hal tersebut bisa terjadi karena Jokowi kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Dari kunjungan tersebutlah, Jamiluddin menilai, Jokowi dapat diterima warga dengan sukacita dan hal itu membekas hingga pasca Pilpres 2024. Sehingga, ketika masyarakat Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung paslon nomor urut 2, mereka sontak mengalihkan dukungannya dari Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Disitulah, kata Jamiluddin, pengaruh Jokowi sangat kuat ketimbang Ganjar atau Megawati. Ketika warga Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung Prabowo Gibran, maka sontak mereka mengalihkan dukungan dari Ganjar Mahfud ke pasangan pilihan Jokowi. Di sini magnet Jokowi lebih kuat daripada Ganjar dan Megawati, kata dia. Maka dari itu, Jamiluddin berpendapat, Ganjar dan Megawati kalah hebat dari Jokowi, karena tak mampu menjaga basis suara PDIP di Jawa Tengah. Jadi, Ganjar dan PDIP kalah hebat dengan Jokowi. Hal ini menyebabkan Ganjar dan Megawati tak mampu menjaga basis suaranya di Jawa Tengah, kata dia. Paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di kandang Banteng Jawa Tengah lebih unggul dari paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kekalahan Ganjar Mahfud di tempat basis suara PDIP itu dinilai telah mengejutkan publik. Pasalnya, Ganjar merupakan gubernur 2 periode di Jawa Tengah, tapi suaranya justru kalah dari Prabowo Gibran. Demikian disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga. Perolehan suara itu tentu mengejutkan, sebab Ganjar menjadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah, kata Jamiluddin, saat dimintai tanggapannya, Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024. Selain itu, Jawa Tengah selama ini dikenal menjadi basis PDIP, ujar Jamiluddin. Berikut selengkapnya perolehan suara Pilpres 2024 di Jawa Tengah, yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Provinsi Jawa Tengah, Handi Triugiono, dalam rapat rekapitulasi nasional di KPU RI, Jakarta, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Prabowo Gibran, 12.096.454 suara, Ganjar Mahfud, 7.827.335 suara, Anies Cak Imin, 2.866.373 suara. Dalam hal ini, Jamiluddin mengatakan, perolehan suara Prabowo Gibran itu tidak terlepas dari adanya peran Presiden Joko Widodo, Jokowi, di kontestasi Pilpres saat ini. Dari hasil tersebut, bisa terlihat kalau Jokowi justru lebih diterima warga Jawa Tengah, ketimbang Ganjar atau bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun Ganjar dan Megawati, PDIP, tampaknya kalah dengan sosok Jokowi di Jawa Tengah. Jokowi terlihat lebih diterima warga Jawa Tengah daripada Ganjar dan Megawati, kata Jamiluddin.
Dijelaskan Jamiluddin, hal tersebut bisa terjadi karena Jokowi kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Dari kunjungan tersebutlah, Jamiluddin menilai, Jokowi dapat diterima warga dengan sukacita dan hal itu membekas hingga pasca Pilpres 2024. Sehingga, ketika masyarakat Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung paslon nomor urut 2, mereka sontak mengalihkan dukungannya dari Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Disitulah, kata Jamiluddin, pengaruh Jokowi sangat kuat ketimbang Ganjar atau Megawati. Ketika warga Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung Prabowo Gibran, maka sontak mereka mengalihkan dukungan dari Ganjar Mahfud ke pasangan pilihan Jokowi. Di sini magnet Jokowi lebih kuat daripada Ganjar dan Megawati, kata dia. Maka dari itu, Jamiluddin berpendapat, Ganjar dan Megawati kalah hebat dari Jokowi, karena tak mampu menjaga basis suara PDIP di Jawa Tengah. Jadi, Ganjar dan PDIP kalah hebat dengan Jokowi. Hal ini menyebabkan Ganjar dan Megawati tak mampu menjaga basis suaranya di Jawa Tengah, kata dia. Perolehan suara pasangan calon paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di kandang Banteng Jawa Tengah lebih unggul dari paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kekalahan Ganjar Mahfud di tempat basis suara PDIP itu dinilai telah mengejutkan publik. Pasalnya, Ganjar merupakan gubernur 2 periode di Jawa Tengah, tapi suaranya justru kalah dari Prabowo Gibran. Demikian disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga. Perolehan suara itu tentu mengejutkan, sebab Ganjar menjadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah, kata Jamiluddin, saat dimintai tanggapannya, Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024. Selain itu, Jawa Tengah selama ini dikenal menjadi basis PDIP, ujar Jamiluddin. Berikut selengkapnya perolehan suara Pilpres 2024 di Jawa Tengah, yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Provinsi Jawa Tengah, Handi Triugiono, dalam rapat rekapitulasi nasional di KPU RI, Jakarta, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Prabowo Gibran, 12.096.454 suara, Ganjar Mahfud, 7.827.335 suara, Anies Cak Imin, 2.866.373 suara. Dalam hal ini, Jamiluddin mengatakan, perolehan suara Prabowo Gibran itu tidak terlepas dari adanya peran Presiden Joko Widodo, Jokowi, di kontestasi Pilpres saat ini. Dari hasil tersebut, bisa terlihat kalau Jokowi justru lebih diterima warga Jawa Tengah, ketimbang Ganjar atau bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun Ganjar dan Megawati, PDIP, tampaknya kalah dengan sosok Jokowi di Jawa Tengah. Jokowi terlihat lebih diterima warga Jawa Tengah daripada Ganjar dan Megawati, kata Jamiluddin. Dijelaskan Jamiluddin, hal tersebut bisa terjadi karena Jokowi kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Dari kunjungan tersebutlah, Jamiluddin menilai, Jokowi dapat diterima warga dengan sukacita dan hal itu membekas hingga pasca Pilpres 2024. Sehingga, ketika masyarakat Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung paslon nomor urut 2, mereka sontak mengalihkan dukungannya dari Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Disitulah, kata Jamiluddin, pengaruh Jokowi sangat kuat ketimbang Ganjar atau Megawati. Ketika warga Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung Prabowo Gibran, maka sontak mereka mengalihkan dukungan dari Ganjar Mahfud ke pasangan pilihan Jokowi. Di sini magnet Jokowi lebih kuat daripada Ganjar dan Megawati, kata dia. Maka dari itu, Jamiluddin berpendapat, Ganjar dan Megawati kalah hebat dari Jokowi, karena tak mampu menjaga basis suara PDIP di Jawa Tengah. Jadi, Ganjar dan PDIP kalah hebat dengan Jokowi. Hal ini menyebabkan Ganjar dan Megawati tak mampu menjaga basis suaranya di Jawa Tengah, kata dia.
Paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di kandang Banteng Jawa Tengah lebih unggul dari paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kekalahan Ganjar Mahfud di tempat basis suara PDIP itu dinilai telah mengejutkan publik. Pasalnya, Ganjar merupakan gubernur 2 periode di Jawa Tengah, tapi suaranya justru kalah dari Prabowo Gibran. Demikian disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga. Perolehan suara itu tentu mengejutkan, sebab Ganjar menjadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah, kata Jamiluddin saat dimintai tanggapannya, Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024. Selain itu, Jawa Tengah selama ini dikenal menjadi basis PDIP, ujar Jamiluddin. Berikut selengkapnya perolehan suara Pilpres 2024 di Jawa Tengah, yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Provinsi Jawa Tengah, Handi Triugiono, dalam rapat rekapitulasi nasional di KPU RI, Jakarta, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Prabowo Gibran, 12.096.454 suara, Ganjar Mahfud, 7.827.335 suara, Anies Caimin, 2.866.373 suara. Dalam hal ini, Jamiluddin mengatakan, perolehan suara Prabowo Gibran itu tidak terlepas dari adanya peran Presiden Joko Widodo, Jokowi, di kontestasi Pilpres saat ini. Dari hasil tersebut, bisa terlihat kalau Jokowi justru lebih diterima warga Jawa Tengah, ketimbang Ganjar atau bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun Ganjar dan Megawati, PDIP, tampaknya kalah dengan sosok Jokowi di Jawa Tengah. Jokowi terlihat lebih diterima warga Jawa Tengah daripada Ganjar dan Megawati, kata Jamiluddin. Dijelaskan Jamiluddin, hal tersebut bisa terjadi karena Jokowi kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Dari kunjungan tersebutlah, Jamiluddin menilai, Jokowi dapat diterima warga dengan sukacita dan hal itu membekas hingga pasca Pilpres 2024. Sehingga, ketika masyarakat Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung paslon nomor urut 2, mereka sontak mengalihkan dukungannya dari Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Disitulah, kata Jamiluddin, pengaruh Jokowi sangat kuat ketimbang Ganjar atau Megawati. Ketika warga Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung Prabowo Gibran, maka sontak mereka mengalihkan dukungan dari Ganjar Mahfud ke pasangan pilihan Jokowi. Di sini magnet Jokowi lebih kuat daripada Ganjar dan Megawati, kata dia. Maka dari itu, Jamiluddin berpendapat, Ganjar dan Megawati kalah hebat dari Jokowi, karena tak mampu menjaga basis suara PDIP di Jawa Tengah. Jadi, Ganjar dan PDIP kalah hebat dengan Jokowi. Hal ini menyebabkan Ganjar dan Megawati tak mampu menjaga basis suaranya di Jawa Tengah, kata dia. Perolehan suara pasangan calon, paslon, nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di kandang Banteng Jawa Tengah lebih unggul dari paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kekalahan Ganjar Mahfud di tempat basis suara PDIP itu dinilai telah mengejutkan publik. Pasalnya, Ganjar merupakan gubernur 2 periode di Jawa Tengah, tapi suaranya justru kalah dari Prabowo Gibran. Demikian disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga. Perolehan suara itu tentu mengejutkan, sebab Ganjar menjadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah, kata Jamiluddin saat dimintai tanggapannya, Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024. Selain itu, Jawa Tengah selama ini dikenal menjadi basis PDIP, ujar Jamiluddin. Berikut selengkapnya perolehan suara Pilpres 2024 di Jawa Tengah, yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Provinsi Jawa Tengah, Handi Triugiono, dalam rapat rekapitulasi nasional di KPU RI, Jakarta, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Prabowo Gibran, 12.096.454 suara, Ganjar Mahfud, 7.827.335 suara, Anies Caimin, 2.866.373 suara. Dalam hal ini, Jamiluddin mengatakan, perolehan suara Prabowo Gibran itu tidak terlepas dari adanya peran Presiden Joko Widodo, Jokowi, di kontestasi Pilpres saat ini. Dari hasil tersebut, bisa terlihat kalau Jokowi justru lebih diterima warga Jawa Tengah, ketimbang Ganjar atau bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun Ganjar dan Megawati, PDIP,
tampaknya kalah dengan sosok Jokowi di Jawa Tengah. Jokowi terlihat lebih diterima warga Jawa Tengah daripada Ganjar dan Megawati, kata Jamiluddin. Dijelaskan Jamiluddin, hal tersebut bisa terjadi karena Jokowi kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Dari kunjungan tersebutlah, Jamiluddin menilai, Jokowi dapat diterima warga dengan sukacita dan hal itu membekas hingga pasca Pilpres 2024. Sehingga, ketika masyarakat Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung paslon nomor urut 2, mereka sontak mengalihkan dukungannya dari Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Disitulah, kata Jamiluddin, pengaruh Jokowi sangat kuat ketimbang Ganjar atau Megawati. Ketika warga Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung Prabowo Gibran, maka sontak mereka mengalihkan dukungan dari Ganjar Mahfud ke pasangan pilihan Jokowi. Di sini magnet Jokowi lebih kuat daripada Ganjar dan Megawati, kata dia. Maka dari itu, Jamiluddin berpendapat, Ganjar dan Megawati kalah hebat dari Jokowi, karena tak mampu menjaga basis suara PDIP di Jawa Tengah. Jadi, Ganjar dan PDIP kalah hebat dengan Jokowi. Hal ini menyebabkan Ganjar dan Megawati tak mampu menjaga basis suaranya di Jawa Tengah, kata dia. Paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di kandang Banteng Jawa Tengah lebih unggul dari paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kekalahan Ganjar Mahfud di tempat basis suara PDIP itu dinilai telah mengejutkan publik. Pasalnya, Ganjar merupakan gubernur 2 periode di Jawa Tengah, tapi suaranya justru kalah dari Prabowo Gibran. Demikian disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga. Perolehan suara itu tentu mengejutkan, sebab Ganjar menjadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah, kata Jamiluddin saat dimintai tanggapannya, Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024. Selain itu, Jawa Tengah selama ini dikenal menjadi basis PDIP, ujar Jamiluddin. Berikut selengkapnya perolehan suara Pilpres 2024 di Jawa Tengah, yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Provinsi Jawa Tengah, Handi Triugiono, dalam rapat rekapitulasi nasional di KPU RI, Jakarta, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Prabowo Gibran, 12.096.454 suara, Ganjar Mahfud, 7.827.335 suara, Anies Cak Imin, 2.866.373 suara. Dalam hal ini, Jamiluddin mengatakan, perolehan suara Prabowo Gibran itu tidak terlepas dari adanya peran Presiden Joko Widodo, Jokowi, di kontestasi Pilpres saat ini. Dari hasil tersebut, bisa terlihat kalau Jokowi justru lebih diterima warga Jawa Tengah, ketimbang Ganjar atau bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun Ganjar dan Megawati, PDIP, tampaknya kalah dengan sosok Jokowi di Jawa Tengah. Jokowi terlihat lebih diterima warga Jawa Tengah daripada Ganjar dan Megawati, kata Jamiluddin. Dijelaskan Jamiluddin,
hal tersebut bisa terjadi karena Jokowi kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Dari kunjungan tersebutlah, Jamailuddin menilai, Jokowi dapat diterima warga dengan sukacita dan hal itu membekas hingga pasca Pilpres 2024. Sehingga, ketika masyarakat Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung paslon nomor urut 2, mereka sontak mengalihkan dukungannya dari Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Disitulah, kata Jamailuddin, pengaruh Jokowi sangat kuat ketimbang Ganjar atau Megawati. Ketika warga Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung Prabowo Gibran, maka sontak mereka mengalihkan dukungan dari Ganjar Mahfud ke pasangan pilihan Jokowi. Di sini magnet Jokowi lebih kuat daripada Ganjar dan Megawati, kata dia. Maka dari itu, Jamailuddin berpendapat, Ganjar dan Megawati kalah hebat dari Jokowi, karena tak mampu menjaga basis suara PDIP di Jawa Tengah. Jadi, Ganjar dan PDIP kalah hebat dengan Jokowi. Hal ini menyebabkan Ganjar dan Megawati tak mampu menjaga basis suaranya di Jawa Tengah, kata dia. Perolehan suara pasangan calon paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di kandang Banteng Jawa Tengah lebih unggul dari paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kekalahan Ganjar Mahfud di tempat basis suara PDIP itu dinilai telah mengejutkan publik. Pasalnya, Ganjar merupakan gubernur 2 periode di Jawa Tengah, tapi suaranya justru kalah dari Prabowo Gibran. Demikian disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamailuddin Ritonga. Perolehan suara itu tentu mengejutkan, sebab Ganjar menjadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah, kata Jamailuddin saat dimintai tanggapannya, Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024. Selain itu, Jawa Tengah selama ini dikenal menjadi basis PDIP, ujar Jamailuddin. Berikut selengkapnya perolehan suara Pilpres 2024 di Jawa Tengah, yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Provinsi Jawa Tengah, Handi Triugiono, dalam rapat rekapitulasi nasional di KPU RI, Jakarta, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Prabowo Gibran, 12.096.454 suara, Ganjar Mahfud, 7.827.335 suara, Anies Cakimin, 2.866.373 suara. Dalam hal ini, Jamailuddin mengatakan, perolehan suara Prabowo Gibran itu tidak terlepas dari adanya peran Presiden Joko Widodo, Jokowi, di kontestasi Pilpres saat ini. Dari hasil tersebut, bisa terlihat kalau Jokowi justru lebih diterima warga Jawa Tengah, ketimbang Ganjar atau bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun Ganjar dan Megawati, PDIP, tampaknya kalah dengan sosok Jokowi di Jawa Tengah. Jokowi terlihat lebih diterima warga Jawa Tengah daripada Ganjar dan Megawati, kata Jamailuddin. Dijelaskan Jamailuddin, hal tersebut bisa terjadi karena Jokowi kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Dari kunjungan tersebutlah, Jamailuddin menilai, Jokowi dapat diterima warga dengan sukacita dan hal itu membekas hingga pasca Pilpres 2024. Sehingga, ketika masyarakat Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung paslon nomor urut 2, mereka sontak mengalihkan dukungannya dari Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Disitulah, kata Jamailuddin, pengaruh Jokowi sangat kuat ketimbang Ganjar atau Megawati. Ketika warga Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung Prabowo Gibran, maka sontak mereka mengalihkan dukungan dari Ganjar Mahfud ke pasangan pilihan Jokowi. Di sini magnet Jokowi lebih kuat daripada Ganjar dan Megawati, kata dia. Maka dari itu, Jamailuddin berpendapat, Ganjar dan Megawati kalah hebat dari Jokowi, karena tak mampu menjaga basis suara PDIP di Jawa Tengah. Jadi, Ganjar dan PDIP kalah hebat dengan Jokowi. Hal ini menyebabkan Ganjar dan Megawati tak mampu menjaga basis suaranya di Jawa Tengah, kata dia.
Paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di kandang Banteng Jawa Tengah lebih unggul dari paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kekalahan Ganjar Mahfud di tempat basis suara PDIP itu dinilai telah mengejutkan publik. Pasalnya, Ganjar merupakan gubernur 2 periode di Jawa Tengah, tapi suaranya justru kalah dari Prabowo Gibran. Demikian disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga. Perolehan suara itu tentu mengejutkan, sebab Ganjar menjadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah, kata Jamiluddin saat dimintai tanggapannya, Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024. Selain itu, Jawa Tengah selama ini dikenal menjadi basis PDIP, ujar Jamiluddin. Berikut selengkapnya perolehan suara Pilpres 2024 di Jawa Tengah, yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Provinsi Jawa Tengah, Handi Triugiono, dalam rapat rekapitulasi nasional di KPU RI, Jakarta, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Prabowo Gibran, 12.096.454 suara, Ganjar Mahfud, 7.827.335 suara, Anies Caimin, 2.866.373 suara. Dalam hal ini, Jamiluddin mengatakan, perolehan suara Prabowo Gibran itu tidak terlepas dari adanya peran Presiden Joko Widodo, Jokowi, di kontestasi Pilpres saat ini. Dari hasil tersebut, bisa terlihat kalau Jokowi justru lebih diterima warga Jawa Tengah ketimbang Ganjar atau bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun Ganjar dan Megawati, PDIP, tampaknya kalah dengan sosok Jokowi di Jawa Tengah. Jokowi terlihat lebih diterima warga Jawa Tengah daripada Ganjar dan Megawati, kata Jamiluddin. Dijelaskan Jamiluddin, hal tersebut bisa terjadi karena Jokowi kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Dari kunjungan tersebutlah, Jamiluddin menilai, Jokowi dapat diterima warga dengan sukacita dan hal itu membekas hingga pasca Pilpres 2024. Sehingga, ketika masyarakat Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung paslon nomor urut 2, mereka sontak mengalihkan dukungannya dari Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Disitulah, kata Jamiluddin, pengaruh Jokowi sangat kuat ketimbang Ganjar atau Megawati. Ketika warga Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung Prabowo Gibran, maka sontak mereka mengalihkan dukungan dari Ganjar Mahfud ke pasangan pilihan Jokowi. Di sini magnet Jokowi lebih kuat daripada Ganjar dan Megawati, kata dia. Maka dari itu, Jamiluddin berpendapat, Ganjar dan Megawati kalah hebat dari Jokowi, karena tak mampu menjaga basis suara PDIP di Jawa Tengah. Jadi, Ganjar dan PDIP kalah hebat dengan Jokowi. Hal ini menyebabkan Ganjar dan Megawati tak mampu menjaga basis suaranya di Jawa Tengah, kata dia. Perolehan suara pasangan calon, paslon, nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di kandang Banteng Jawa Tengah lebih unggul dari paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kekalahan Ganjar Mahfud di tempat basis suara PDIP itu dinilai telah mengejutkan publik. Pasalnya, Ganjar merupakan gubernur 2 periode di Jawa Tengah, tapi suaranya justru kalah dari Prabowo Gibran. Demikian disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga. Perolehan suara itu tentu mengejutkan, sebab Ganjar menjadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah, kata Jamiluddin saat dimintai tanggapannya, Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024. Selain itu, Jawa Tengah selama ini dikenal menjadi basis PDIP, ujar Jamiluddin. Berikut selengkapnya perolehan suara Pilpres 2024 di Jawa Tengah, yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Provinsi Jawa Tengah, Handi Triugiono, dalam rapat rekapitulasi nasional di KPU RI, Jakarta, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Prabowo Gibran, 12.096.454 suara, Ganjar Mahfud, 7.827.335 suara, Anies Caimin, 2.866.373 suara. Dalam hal ini, Jamiluddin mengatakan, perolehan suara Prabowo Gibran itu tidak terlepas dari adanya peran Presiden Joko Widodo, Jokowi, di kontestasi Pilpres saat ini. Dari hasil tersebut, bisa terlihat kalau Jokowi justru lebih diterima warga Jawa Tengah ketimbang Ganjar atau bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun Ganjar dan Megawati, PDIP,
tampaknya kalah dengan sosok Jokowi di Jawa Tengah. Jokowi terlihat lebih diterima warga Jawa Tengah daripada Ganjar dan Megawati, kata Jamiluddin. Dijelaskan Jamiluddin, hal tersebut bisa terjadi karena Jokowi kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Dari kunjungan tersebutlah, Jamiluddin menilai, Jokowi dapat diterima warga dengan sukacita dan hal itu membekas hingga pasca Pilpres 2024. Sehingga, ketika masyarakat Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung paslon nomor urut 2, mereka sontak mengalihkan dukungannya dari Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Disitulah, kata Jamiluddin, pengaruh Jokowi sangat kuat ketimbang Ganjar atau Megawati. Ketika warga Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung Prabowo Gibran, maka sontak mereka mengalihkan dukungan dari Ganjar Mahfud ke pasangan pilihan Jokowi. Di sini magnet Jokowi lebih kuat daripada Ganjar dan Megawati, kata dia. Maka dari itu, Jamiluddin berpendapat, Ganjar dan Megawati kalah hebat dari Jokowi, karena tak mampu menjaga basis suara PDIP di Jawa Tengah. Jadi, Ganjar dan PDIP kalah hebat dengan Jokowi. Hal ini menyebabkan Ganjar dan Megawati tak mampu menjaga basis suaranya di Jawa Tengah, kata dia. Paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di kandang Banteng Jawa Tengah lebih unggul dari paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kekalahan Ganjar Mahfud di tempat basis suara PDIP itu dinilai telah mengejutkan publik. Pasalnya, Ganjar merupakan gubernur 2 periode di Jawa Tengah, tapi suaranya justru kalah dari Prabowo Gibran. Demikian disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga. Perolehan suara itu tentu mengejutkan, sebab Ganjar menjadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah, kata Jamiluddin, saat dimintai tanggapannya, Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024. Selain itu, Jawa Tengah selama ini dikenal menjadi basis PDIP, ujar Jamiluddin. Berikut selengkapnya perolehan suara Pilpres 2024 di Jawa Tengah, yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Provinsi Jawa Tengah, Handi Triugiono, dalam rapat rekapitulasi nasional di KPU RI, Jakarta, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Prabowo Gibran, 12.096.454 suara, Ganjar Mahfud, 7.827.335 suara, Anies Cak Imin, 2.866.373 suara. Dalam hal ini, Jamiluddin mengatakan, perolehan suara Prabowo Gibran itu tidak terlepas dari adanya peran Presiden Joko Widodo, Jokowi, di kontestasi Pilpres saat ini. Dari hasil tersebut, bisa terlihat kalau Jokowi justru lebih diterima warga Jawa Tengah, ketimbang Ganjar atau bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun Ganjar dan Megawati, PDIP, tampaknya kalah dengan sosok Jokowi di Jawa Tengah. Jokowi terlihat lebih diterima warga Jawa Tengah daripada Ganjar dan Megawati, kata Jamiluddin.
Dijelaskan Jamiluddin, hal tersebut bisa terjadi karena Jokowi kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Dari kunjungan tersebutlah, Jamiluddin menilai, Jokowi dapat diterima warga dengan sukacita dan hal itu membekas hingga pasca Pilpres 2024. Sehingga, ketika masyarakat Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung paslon nomor urut 2, mereka sontak mengalihkan dukungannya dari Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Disitulah, kata Jamiluddin, pengaruh Jokowi sangat kuat ketimbang Ganjar atau Megawati. Ketika warga Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung Prabowo Gibran, maka sontak mereka mengalihkan dukungan dari Ganjar Mahfud ke pasangan pilihan Jokowi. Di sini magnet Jokowi lebih kuat daripada Ganjar dan Megawati, kata dia. Maka dari itu, Jamiluddin berpendapat, Ganjar dan Megawati kalah hebat dari Jokowi, karena tak mampu menjaga basis suara PDIP di Jawa Tengah. Jadi, Ganjar dan PDIP kalah hebat dengan Jokowi. Hal ini menyebabkan Ganjar dan Megawati tak mampu menjaga basis suaranya di Jawa Tengah, kata dia. Perolehan suara pasangan calon paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di kandang Banteng Jawa Tengah lebih unggul dari paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kekalahan Ganjar Mahfud di tempat basis suara PDIP itu dinilai telah mengejutkan publik. Pasalnya, Ganjar merupakan gubernur 2 periode di Jawa Tengah, tapi suaranya justru kalah dari Prabowo Gibran. Demikian disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga. Perolehan suara itu tentu mengejutkan, sebab Ganjar menjadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah, kata Jamiluddin, saat dimintai tanggapannya, Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024. Selain itu, Jawa Tengah selama ini dikenal menjadi basis PDIP, ujar Jamiluddin. Berikut selengkapnya perolehan suara Pilpres 2024 di Jawa Tengah, yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Provinsi Jawa Tengah, Handi Triugiono, dalam rapat rekapitulasi nasional di KPU RI, Jakarta, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Prabowo Gibran, 12.096.454 suara, Ganjar Mahfud, 7.827.335 suara, Anies Caimin, 2.866.373 suara. Dalam hal ini, Jamiluddin mengatakan, perolehan suara Prabowo Gibran itu tidak terlepas dari adanya peran Presiden Joko Widodo, Jokowi, di kontestasi Pilpres saat ini. Dari hasil tersebut, bisa terlihat kalau Jokowi justru lebih diterima warga Jawa Tengah, ketimbang Ganjar atau bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun Ganjar dan Megawati, PDIP, tampaknya kalah dengan sosok Jokowi di Jawa Tengah. Jokowi terlihat lebih diterima warga Jawa Tengah daripada Ganjar dan Megawati, kata Jamiluddin. Dijelaskan Jamiluddin, hal tersebut bisa terjadi karena Jokowi kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Dari kunjungan tersebutlah, Jamiluddin menilai, Jokowi dapat diterima warga dengan sukacita dan hal itu membekas hingga pasca Pilpres 2024. Sehingga, ketika masyarakat Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung paslon nomor urut 2, mereka sontak mengalihkan dukungannya dari Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Disitulah, kata Jamiluddin, pengaruh Jokowi sangat kuat ketimbang Ganjar atau Megawati. Ketika warga Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung Prabowo Gibran, maka sontak mereka mengalihkan dukungan dari Ganjar Mahfud ke pasangan pilihan Jokowi. Di sini magnet Jokowi lebih kuat daripada Ganjar dan Megawati, kata dia. Maka dari itu, Jamiluddin berpendapat, Ganjar dan Megawati kalah hebat dari Jokowi, karena tak mampu menjaga basis suara PDIP di Jawa Tengah. Jadi, Ganjar dan PDIP kalah hebat dengan Jokowi. Hal ini menyebabkan Ganjar dan Megawati tak mampu menjaga basis suaranya di Jawa Tengah, kata dia.
Paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di kandang Banteng Jawa Tengah lebih unggul dari paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kekalahan Ganjar Mahfud di tempat basis suara PDIP itu dinilai telah mengejutkan publik. Pasalnya, Ganjar merupakan gubernur 2 periode di Jawa Tengah, tapi suaranya justru kalah dari Prabowo Gibran. Demikian disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga. Perolehan suara itu tentu mengejutkan, sebab Ganjar menjadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah, kata Jamiluddin saat dimintai tanggapannya, Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024. Selain itu, Jawa Tengah selama ini dikenal menjadi basis PDIP, ujar Jamiluddin. Berikut selengkapnya perolehan suara Pilpres 2024 di Jawa Tengah, yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Provinsi Jawa Tengah, Handi Triugiono, dalam rapat rekapitulasi nasional di KPU RI, Jakarta, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Prabowo Gibran, 12.096.454 suara, Ganjar Mahfud, 7.827.335 suara, Anies Cak Imin, 2.866.373 suara. Dalam hal ini, Jamiluddin mengatakan, perolehan suara Prabowo Gibran itu tidak terlepas dari adanya peran Presiden Joko Widodo, Jokowi, di kontestasi Pilpres saat ini. Dari hasil tersebut, bisa terlihat kalau Jokowi justru lebih diterima warga Jawa Tengah, ketimbang Ganjar atau bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun Ganjar dan Megawati, PDIP, tampaknya kalah dengan sosok Jokowi di Jawa Tengah. Jokowi terlihat lebih diterima warga Jawa Tengah daripada Ganjar dan Megawati, kata Jamiluddin. Dijelaskan Jamiluddin, hal tersebut bisa terjadi karena Jokowi kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Dari kunjungan tersebutlah, Jamiluddin menilai, Jokowi dapat diterima warga dengan sukacita dan hal itu membekas hingga pasca Pilpres 2024. Sehingga, ketika masyarakat Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung paslon nomor urut 2, mereka sontak mengalihkan dukungannya dari Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Disitulah, kata Jamiluddin, pengaruh Jokowi sangat kuat ketimbang Ganjar atau Megawati. Ketika warga Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung Prabowo Gibran, maka sontak mereka mengalihkan dukungan dari Ganjar Mahfud ke pasangan pilihan Jokowi. Di sini magnet Jokowi lebih kuat daripada Ganjar dan Megawati, kata dia. Maka dari itu, Jamiluddin berpendapat, Ganjar dan Megawati kalah hebat dari Jokowi, karena tak mampu menjaga basis suara PDIP di Jawa Tengah. Jadi, Ganjar dan PDIP kalah hebat dengan Jokowi. Hal ini menyebabkan Ganjar dan Megawati tak mampu menjaga basis suaranya di Jawa Tengah, kata dia. Perolehan suara pasangan calon, paslon, nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di kandang Banteng Jawa Tengah lebih unggul dari paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kekalahan Ganjar Mahfud di tempat basis suara PDIP itu dinilai telah mengejutkan publik. Pasalnya, Ganjar merupakan gubernur 2 periode di Jawa Tengah, tapi suaranya justru kalah dari Prabowo Gibran. Demikian disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga. Perolehan suara itu tentu mengejutkan, sebab Ganjar menjadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah, kata Jamiluddin saat dimintai tanggapannya, Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024. Selain itu, Jawa Tengah selama ini dikenal menjadi basis PDIP, ujar Jamiluddin. Berikut selengkapnya perolehan suara Pilpres 2024 di Jawa Tengah, yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Provinsi Jawa Tengah, Handi Triugiono, dalam rapat rekapitulasi nasional di KPU RI, Jakarta, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Prabowo Gibran, 12.096.454 suara, Ganjar Mahfud, 7.827.335 suara, Anies Cak Imin, 2.866.373 suara. Dalam hal ini, Jamiluddin mengatakan, perolehan suara Prabowo Gibran itu tidak terlepas dari adanya peran Presiden Joko Widodo, Jokowi, di kontestasi Pilpres saat ini. Dari hasil tersebut, bisa terlihat kalau Jokowi justru lebih diterima warga Jawa Tengah, ketimbang Ganjar atau bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun Ganjar dan Megawati, PDIP,
tampaknya kalah dengan sosok Jokowi di Jawa Tengah. Jokowi terlihat lebih diterima warga Jawa Tengah daripada Ganjar dan Megawati, kata Jamiluddin. Dijelaskan Jamiluddin, hal tersebut bisa terjadi karena Jokowi kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Dari kunjungan tersebutlah, Jamiluddin menilai, Jokowi dapat diterima warga dengan sukacita dan hal itu membekas hingga pasca Pilpres 2024. Sehingga, ketika masyarakat Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung paslon nomor urut 2, mereka sontak mengalihkan dukungannya dari Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Disitulah, kata Jamiluddin, pengaruh Jokowi sangat kuat ketimbang Ganjar atau Megawati. Ketika warga Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung Prabowo Gibran, maka sontak mereka mengalihkan dukungan dari Ganjar Mahfud ke pasangan pilihan Jokowi. Di sini magnet Jokowi lebih kuat daripada Ganjar dan Megawati, kata dia. Maka dari itu, Jamiluddin berpendapat, Ganjar dan Megawati kalah hebat dari Jokowi, karena tak mampu menjaga basis suara PDIP di Jawa Tengah. Jadi, Ganjar dan PDIP kalah hebat dengan Jokowi. Hal ini menyebabkan Ganjar dan Megawati tak mampu menjaga basis suaranya di Jawa Tengah, kata dia. Paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di kandang Banteng Jawa Tengah lebih unggul dari paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kekalahan Ganjar Mahfud di tempat basis suara PDIP itu dinilai telah mengejutkan publik. Pasalnya, Ganjar merupakan gubernur 2 periode di Jawa Tengah, tapi suaranya justru kalah dari Prabowo Gibran. Demikian disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga. Perolehan suara itu tentu mengejutkan, sebab Ganjar menjadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah, kata Jamiluddin saat dimintai tanggapannya, Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024. Selain itu, Jawa Tengah selama ini dikenal menjadi basis PDIP, ujar Jamiluddin. Berikut selengkapnya perolehan suara Pilpres 2024 di Jawa Tengah, yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Provinsi Jawa Tengah, Handi Triugiono, dalam rapat rekapitulasi nasional di KPU RI, Jakarta, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Prabowo Gibran, 12.096.454 suara, Ganjar Mahfud, 7.827.335 suara, Anies Cak Imin, 2.866.373 suara. Dalam hal ini, Jamiluddin mengatakan, perolehan suara Prabowo Gibran itu tidak terlepas dari adanya peran Presiden Joko Widodo, Jokowi, di kontestasi Pilpres saat ini. Dari hasil tersebut, bisa terlihat kalau Jokowi justru lebih diterima warga Jawa Tengah, ketimbang Ganjar atau bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun Ganjar dan Megawati, PDIP, tampaknya kalah dengan sosok Jokowi di Jawa Tengah. Jokowi terlihat lebih diterima warga Jawa Tengah daripada Ganjar dan Megawati, kata Jamiluddin. Dijelaskan Jamiluddin,
hal tersebut bisa terjadi karena Jokowi kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Dari kunjungan tersebutlah, Jamailuddin menilai, Jokowi dapat diterima warga dengan sukacita dan hal itu membekas hingga pasca Pilpres 2024. Sehingga, ketika masyarakat Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung paslon nomor urut 2, mereka sontak mengalihkan dukungannya dari Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Disitulah, kata Jamailuddin, pengaruh Jokowi sangat kuat ketimbang Ganjar atau Megawati. Ketika warga Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung Prabowo Gibran, maka sontak mereka mengalihkan dukungan dari Ganjar Mahfud ke pasangan pilihan Jokowi. Di sini magnet Jokowi lebih kuat daripada Ganjar dan Megawati, kata dia. Maka dari itu, Jamailuddin berpendapat, Ganjar dan Megawati kalah hebat dari Jokowi, karena tak mampu menjaga basis suara PDIP di Jawa Tengah. Jadi, Ganjar dan PDIP kalah hebat dengan Jokowi. Hal ini menyebabkan Ganjar dan Megawati tak mampu menjaga basis suaranya di Jawa Tengah, kata dia. Perolehan suara pasangan calon paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di kandang Banteng Jawa Tengah lebih unggul dari paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kekalahan Ganjar Mahfud di tempat basis suara PDIP itu dinilai telah mengejutkan publik. Pasalnya, Ganjar merupakan gubernur 2 periode di Jawa Tengah, tapi suaranya justru kalah dari Prabowo Gibran. Demikian disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamailuddin Ritonga. Perolehan suara itu tentu mengejutkan, sebab Ganjar menjadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah, kata Jamailuddin, saat dimintai tanggapannya, Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024. Selain itu, Jawa Tengah selama ini dikenal menjadi basis PDIP, ujar Jamailuddin. Berikut selengkapnya perolehan suara Pilpres 2024 di Jawa Tengah, yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Provinsi Jawa Tengah, Handi Triugiono, dalam rapat rekapitulasi nasional di KPU RI, Jakarta, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Prabowo Gibran, 12.096.454 suara, Ganjar Mahfud, 7.827.335 suara, Anies Cak Imin, 2.866.373 suara. Dalam hal ini, Jamailuddin mengatakan, perolehan suara Prabowo Gibran itu tidak terlepas dari adanya peran Presiden Joko Widodo, Jokowi, di kontestasi Pilpres saat ini. Dari hasil tersebut, bisa terlihat kalau Jokowi justru lebih diterima warga Jawa Tengah, ketimbang Ganjar atau bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun Ganjar dan Megawati, PDIP, tampaknya kalah dengan sosok Jokowi di Jawa Tengah. Jokowi terlihat lebih diterima warga Jawa Tengah daripada Ganjar dan Megawati, kata Jamailuddin. Dijelaskan Jamailuddin, hal tersebut bisa terjadi karena Jokowi kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Dari kunjungan tersebutlah, Jamailuddin menilai, Jokowi dapat diterima warga dengan sukacita dan hal itu membekas hingga pasca Pilpres 2024. Sehingga, ketika masyarakat Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung paslon nomor urut 2, mereka sontak mengalihkan dukungannya dari Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Disitulah, kata Jamailuddin, pengaruh Jokowi sangat kuat ketimbang Ganjar atau Megawati. Ketika warga Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung Prabowo Gibran, maka sontak mereka mengalihkan dukungan dari Ganjar Mahfud ke pasangan pilihan Jokowi. Di sini magnet Jokowi lebih kuat daripada Ganjar dan Megawati, kata dia. Maka dari itu, Jamailuddin berpendapat, Ganjar dan Megawati kalah hebat dari Jokowi, karena tak mampu menjaga basis suara PDIP di Jawa Tengah. Jadi, Ganjar dan PDIP kalah hebat dengan Jokowi. Hal ini menyebabkan Ganjar dan Megawati tak mampu menjaga basis suaranya di Jawa Tengah, kata dia.
Paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di kandang Banteng Jawa Tengah lebih unggul dari paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kekalahan Ganjar Mahfud di tempat basis suara PDIP itu dinilai telah mengejutkan publik. Pasalnya, Ganjar merupakan gubernur 2 periode di Jawa Tengah, tapi suaranya justru kalah dari Prabowo Gibran. Demikian disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga. Perolehan suara itu tentu mengejutkan, sebab Ganjar menjadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah, kata Jamiluddin saat dimintai tanggapannya, Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024. Selain itu, Jawa Tengah selama ini dikenal menjadi basis PDIP, ujar Jamiluddin. Berikut selengkapnya perolehan suara Pilpres 2024 di Jawa Tengah, yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Provinsi Jawa Tengah, Handi Triugiono, dalam rapat rekapitulasi nasional di KPU RI, Jakarta, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Prabowo Gibran, 12.096.454 suara, Ganjar Mahfud, 7.827.335 suara, Anies Cak Imin, 2.866.373 suara. Dalam hal ini, Jamiluddin mengatakan, perolehan suara Prabowo Gibran itu tidak terlepas dari adanya peran Presiden Joko Widodo, Jokowi, di kontestasi Pilpres saat ini. Dari hasil tersebut, bisa terlihat kalau Jokowi justru lebih diterima warga Jawa Tengah, ketimbang Ganjar atau bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun Ganjar dan Megawati, PDIP, tampaknya kalah dengan sosok Jokowi di Jawa Tengah. Jokowi terlihat lebih diterima warga Jawa Tengah daripada Ganjar dan Megawati, kata Jamiluddin. Dijelaskan Jamiluddin, hal tersebut bisa terjadi karena Jokowi kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Dari kunjungan tersebutlah, Jamiluddin menilai, Jokowi dapat diterima warga dengan sukacita dan hal itu membekas hingga pasca Pilpres 2024. Sehingga, ketika masyarakat Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung paslon nomor urut 2, mereka sontak mengalihkan dukungannya dari Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Disitulah, kata Jamiluddin, pengaruh Jokowi sangat kuat ketimbang Ganjar atau Megawati. Ketika warga Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung Prabowo Gibran, maka sontak mereka mengalihkan dukungan dari Ganjar Mahfud ke pasangan pilihan Jokowi. Di sini magnet Jokowi lebih kuat daripada Ganjar dan Megawati, kata dia. Maka dari itu, Jamiluddin berpendapat, Ganjar dan Megawati kalah hebat dari Jokowi, karena tak mampu menjaga basis suara PDIP di Jawa Tengah. Jadi, Ganjar dan PDIP kalah hebat dengan Jokowi. Hal ini menyebabkan Ganjar dan Megawati tak mampu menjaga basis suaranya di Jawa Tengah, kata dia. Perolehan suara pasangan calon, paslon, nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di kandang Banteng Jawa Tengah lebih unggul dari paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kekalahan Ganjar Mahfud di tempat basis suara PDIP itu dinilai telah mengejutkan publik. Pasalnya, Ganjar merupakan gubernur 2 periode di Jawa Tengah, tapi suaranya justru kalah dari Prabowo Gibran. Demikian disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga. Perolehan suara itu tentu mengejutkan, sebab Ganjar menjadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah, kata Jamiluddin saat dimintai tanggapannya, Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024. Selain itu, Jawa Tengah selama ini dikenal menjadi basis PDIP, ujar Jamiluddin. Berikut selengkapnya perolehan suara Pilpres 2024 di Jawa Tengah, yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Provinsi Jawa Tengah, Handi Triugiono, dalam rapat rekapitulasi nasional di KPU RI, Jakarta, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Prabowo Gibran, 12.096.454 suara, Ganjar Mahfud, 7.827.335 suara, Anies Cak Imin, 2.866.373 suara. Dalam hal ini, Jamiluddin mengatakan, perolehan suara Prabowo Gibran itu tidak terlepas dari adanya peran Presiden Joko Widodo, Jokowi, di kontestasi Pilpres saat ini. Dari hasil tersebut, bisa terlihat kalau Jokowi justru lebih diterima warga Jawa Tengah, ketimbang Ganjar atau bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun Ganjar dan Megawati, PDIP,
tampaknya kalah dengan sosok Jokowi di Jawa Tengah. Jokowi terlihat lebih diterima warga Jawa Tengah daripada Ganjar dan Megawati, kata Jamiluddin. Dijelaskan Jamiluddin, hal tersebut bisa terjadi karena Jokowi kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Dari kunjungan tersebutlah, Jamiluddin menilai, Jokowi dapat diterima warga dengan sukacita dan hal itu membekas hingga pasca Pilpres 2024. Sehingga, ketika masyarakat Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung paslon nomor urut 2, mereka sontak mengalihkan dukungannya dari Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Disitulah, kata Jamiluddin, pengaruh Jokowi sangat kuat ketimbang Ganjar atau Megawati. Ketika warga Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung Prabowo Gibran, maka sontak mereka mengalihkan dukungan dari Ganjar Mahfud ke pasangan pilihan Jokowi. Di sini magnet Jokowi lebih kuat daripada Ganjar dan Megawati, kata dia. Maka dari itu, Jamiluddin berpendapat, Ganjar dan Megawati kalah hebat dari Jokowi, karena tak mampu menjaga basis suara PDIP di Jawa Tengah. Jadi, Ganjar dan PDIP kalah hebat dengan Jokowi. Hal ini menyebabkan Ganjar dan Megawati tak mampu menjaga basis suaranya di Jawa Tengah, kata dia. Paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di kandang Banteng Jawa Tengah lebih unggul dari paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kekalahan Ganjar Mahfud di tempat basis suara PDIP itu dinilai telah mengejutkan publik. Pasalnya, Ganjar merupakan gubernur 2 periode di Jawa Tengah, tapi suaranya justru kalah dari Prabowo Gibran. Demikian disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga. Perolehan suara itu tentu mengejutkan, sebab Ganjar menjadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah, kata Jamiluddin saat dimintai tanggapannya, Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024. Selain itu, Jawa Tengah selama ini dikenal menjadi basis PDIP, ujar Jamiluddin. Berikut selengkapnya perolehan suara Pilpres 2024 di Jawa Tengah, yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Provinsi Jawa Tengah, Handi Triugiono, dalam rapat rekapitulasi nasional di KPU RI, Jakarta, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Prabowo Gibran, 12.096.454 suara, Ganjar Mahfud, 7.827.335 suara, Anies Cak Imin, 2.866.373 suara. Dalam hal ini, Jamiluddin mengatakan, perolehan suara Prabowo Gibran itu tidak terlepas dari adanya peran Presiden Joko Widodo, Jokowi, di kontestasi Pilpres saat ini. Dari hasil tersebut, bisa terlihat kalau Jokowi justru lebih diterima warga Jawa Tengah, ketimbang Ganjar atau bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun Ganjar dan Megawati, PDIP, tampaknya kalah dengan sosok Jokowi di Jawa Tengah. Jokowi terlihat lebih diterima warga Jawa Tengah daripada Ganjar dan Megawati, kata Jamiluddin. Dijelaskan Jamiluddin,
hal tersebut bisa terjadi karena Jokowi kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Dari kunjungan tersebutlah, Jamailuddin menilai, Jokowi dapat diterima warga dengan sukacita dan hal itu membekas hingga pasca Pilpres 2024. Sehingga, ketika masyarakat Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung paslon nomor urut 2, mereka sontak mengalihkan dukungannya dari Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Disitulah, kata Jamailuddin, pengaruh Jokowi sangat kuat ketimbang Ganjar atau Megawati. Ketika warga Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung Prabowo Gibran, maka sontak mereka mengalihkan dukungan dari Ganjar Mahfud ke pasangan pilihan Jokowi. Di sini magnet Jokowi lebih kuat daripada Ganjar dan Megawati, kata dia. Maka dari itu, Jamailuddin berpendapat, Ganjar dan Megawati kalah hebat dari Jokowi, karena tak mampu menjaga basis suara PDIP di Jawa Tengah. Jadi, Ganjar dan PDIP kalah hebat dengan Jokowi. Hal ini menyebabkan Ganjar dan Megawati tak mampu menjaga basis suaranya di Jawa Tengah, kata dia. Perolehan suara pasangan calon paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di kandang Banteng Jawa Tengah lebih unggul dari paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kekalahan Ganjar Mahfud di tempat basis suara PDIP itu dinilai telah mengejutkan publik. Pasalnya, Ganjar merupakan gubernur 2 periode di Jawa Tengah, tapi suaranya justru kalah dari Prabowo Gibran. Demikian disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamailuddin Ritonga. Perolehan suara itu tentu mengejutkan, sebab Ganjar menjadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah, kata Jamailuddin, saat dimintai tanggapannya, Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024. Selain itu, Jawa Tengah selama ini dikenal menjadi basis PDIP, ujar Jamailuddin. Berikut selengkapnya perolehan suara Pilpres 2024 di Jawa Tengah, yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Provinsi Jawa Tengah, Handi Triugiono, dalam rapat rekapitulasi nasional di KPU RI, Jakarta, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Prabowo Gibran, 12.096.454 suara, Ganjar Mahfud, 7.827.335 suara, Anies Cak Imin, 2.866.373 suara. Dalam hal ini, Jamailuddin mengatakan, perolehan suara Prabowo Gibran itu tidak terlepas dari adanya peran Presiden Joko Widodo, Jokowi, di kontestasi Pilpres saat ini. Dari hasil tersebut, bisa terlihat kalau Jokowi justru lebih diterima warga Jawa Tengah, ketimbang Ganjar atau bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun Ganjar dan Megawati, PDIP, tampaknya kalah dengan sosok Jokowi di Jawa Tengah. Jokowi terlihat lebih diterima warga Jawa Tengah daripada Ganjar dan Megawati, kata Jamailuddin. Dijelaskan Jamailuddin, hal tersebut bisa terjadi karena Jokowi kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Dari kunjungan tersebutlah, Jamailuddin menilai, Jokowi dapat diterima warga dengan sukacita dan hal itu membekas hingga pasca Pilpres 2024. Sehingga, ketika masyarakat Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung paslon nomor urut 2, mereka sontak mengalihkan dukungannya dari Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Disitulah, kata Jamailuddin, pengaruh Jokowi sangat kuat ketimbang Ganjar atau Megawati. Ketika warga Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung Prabowo Gibran, maka sontak mereka mengalihkan dukungan dari Ganjar Mahfud ke pasangan pilihan Jokowi. Di sini magnet Jokowi lebih kuat daripada Ganjar dan Megawati, kata dia. Maka dari itu, Jamailuddin berpendapat, Ganjar dan Megawati kalah hebat dari Jokowi, karena tak mampu menjaga basis suara PDIP di Jawa Tengah. Jadi, Ganjar dan PDIP kalah hebat dengan Jokowi. Hal ini menyebabkan Ganjar dan Megawati tak mampu menjaga basis suaranya di Jawa Tengah, kata dia.
Paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di kandang Banteng Jawa Tengah lebih unggul dari paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kekalahan Ganjar Mahfud di tempat basis suara PDIP itu dinilai telah mengejutkan publik. Pasalnya, Ganjar merupakan gubernur 2 periode di Jawa Tengah, tapi suaranya justru kalah dari Prabowo Gibran. Demikian disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga. Perolehan suara itu tentu mengejutkan, sebab Ganjar menjadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah, kata Jamiluddin saat dimintai tanggapannya, Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024. Selain itu, Jawa Tengah selama ini dikenal menjadi basis PDIP, ujar Jamiluddin. Berikut selengkapnya perolehan suara Pilpres 2024 di Jawa Tengah, yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Provinsi Jawa Tengah, Handi Triugiono, dalam rapat rekapitulasi nasional di KPU RI, Jakarta, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Prabowo Gibran, 12.096.454 suara, Ganjar Mahfud, 7.827.335 suara, Anies Cak Imin, 2.866.373 suara. Dalam hal ini, Jamiluddin mengatakan, perolehan suara Prabowo Gibran itu tidak terlepas dari adanya peran Presiden Joko Widodo, Jokowi, di kontestasi Pilpres saat ini. Dari hasil tersebut, bisa terlihat kalau Jokowi justru lebih diterima warga Jawa Tengah ketimbang Ganjar atau bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun Ganjar dan Megawati, PDIP, tampaknya kalah dengan sosok Jokowi di Jawa Tengah. Jokowi terlihat lebih diterima warga Jawa Tengah daripada Ganjar dan Megawati, kata Jamiluddin. Dijelaskan Jamiluddin, hal tersebut bisa terjadi karena Jokowi kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Dari kunjungan tersebutlah, Jamiluddin menilai, Jokowi dapat diterima warga dengan sukacita dan hal itu membekas hingga pasca Pilpres 2024. Sehingga, ketika masyarakat Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung paslon nomor urut 2, mereka sontak mengalihkan dukungannya dari Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Disitulah, kata Jamiluddin, pengaruh Jokowi sangat kuat ketimbang Ganjar atau Megawati. Ketika warga Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung Prabowo Gibran, maka sontak mereka mengalihkan dukungan dari Ganjar Mahfud ke pasangan pilihan Jokowi. Di sini magnet Jokowi lebih kuat daripada Ganjar dan Megawati, kata dia. Maka dari itu, Jamiluddin berpendapat, Ganjar dan Megawati kalah hebat dari Jokowi, karena tak mampu menjaga basis suara PDIP di Jawa Tengah. Jadi, Ganjar dan PDIP kalah hebat dengan Jokowi. Hal ini menyebabkan Ganjar dan Megawati tak mampu menjaga basis suaranya di Jawa Tengah, kata dia. Perolehan suara pasangan calon, Paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di kandang Banteng Jawa Tengah lebih unggul dari paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kekalahan Ganjar Mahfud di tempat basis suara PDIP itu dinilai telah mengejutkan publik. Pasalnya, Ganjar merupakan gubernur 2 periode di Jawa Tengah, tapi suaranya justru kalah dari Prabowo Gibran. Demikian disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga. Perolehan suara itu tentu mengejutkan, sebab Ganjar menjadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah, kata Jamiluddin saat dimintai tanggapannya, Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024. Selain itu, Jawa Tengah selama ini dikenal menjadi basis PDIP, ujar Jamiluddin. Berikut selengkapnya perolehan suara Pilpres 2024 di Jawa Tengah, yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Provinsi Jawa Tengah, Handi Triugiono, dalam rapat rekapitulasi nasional di KPU RI, Jakarta, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Prabowo Gibran, 12.096.454 suara, Ganjar Mahfud, 7.827.335 suara, Anies Cak Imin, 2.866.373 suara. Dalam hal ini, Jamiluddin mengatakan, perolehan suara Prabowo Gibran itu tidak terlepas dari adanya peran Presiden Joko Widodo, Jokowi, di kontestasi Pilpres saat ini. Dari hasil tersebut, bisa terlihat kalau Jokowi justru lebih diterima warga Jawa Tengah ketimbang Ganjar atau bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun Ganjar dan Megawati, PDIP,
tampaknya kalah dengan sosok Jokowi di Jawa Tengah. Jokowi terlihat lebih diterima warga Jawa Tengah daripada Ganjar dan Megawati, kata Jamiluddin. Dijelaskan Jamiluddin, hal tersebut bisa terjadi karena Jokowi kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Dari kunjungan tersebutlah, Jamiluddin menilai, Jokowi dapat diterima warga dengan sukacita dan hal itu membekas hingga pasca Pilpres 2024. Sehingga, ketika masyarakat Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung paslon nomor urut 2, mereka sontak mengalihkan dukungannya dari Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Disitulah, kata Jamiluddin, pengaruh Jokowi sangat kuat ketimbang Ganjar atau Megawati. Ketika warga Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung Prabowo Gibran, maka sontak mereka mengalihkan dukungan dari Ganjar Mahfud ke pasangan pilihan Jokowi. Di sini magnet Jokowi lebih kuat daripada Ganjar dan Megawati, kata dia. Maka dari itu, Jamiluddin berpendapat, Ganjar dan Megawati kalah hebat dari Jokowi, karena tak mampu menjaga basis suara PDIP di Jawa Tengah. Jadi, Ganjar dan PDIP kalah hebat dengan Jokowi. Hal ini menyebabkan Ganjar dan Megawati tak mampu menjaga basis suaranya di Jawa Tengah, kata dia. Paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di kandang Banteng Jawa Tengah lebih unggul dari paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kekalahan Ganjar Mahfud di tempat basis suara PDIP itu dinilai telah mengejutkan publik. Pasalnya, Ganjar merupakan gubernur 2 periode di Jawa Tengah, tapi suaranya justru kalah dari Prabowo Gibran. Demikian disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga. Perolehan suara itu tentu mengejutkan, sebab Ganjar menjadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah, kata Jamiluddin saat dimintai tanggapannya, Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024. Selain itu, Jawa Tengah selama ini dikenal menjadi basis PDIP, ujar Jamiluddin. Berikut selengkapnya perolehan suara Pilpres 2024 di Jawa Tengah, yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Provinsi Jawa Tengah, Handi Triugiono, dalam rapat rekapitulasi nasional di KPU RI, Jakarta, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Prabowo Gibran, 12.096.454 suara, Ganjar Mahfud, 7.827.335 suara, Anies Cak Imin, 2.866.373 suara. Dalam hal ini, Jamiluddin mengatakan, perolehan suara Prabowo Gibran itu tidak terlepas dari adanya peran Presiden Joko Widodo, Jokowi, di kontestasi Pilpres saat ini. Dari hasil tersebut, bisa terlihat kalau Jokowi justru lebih diterima warga Jawa Tengah, ketimbang Ganjar atau bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun Ganjar dan Megawati, PDIP, tampaknya kalah dengan sosok Jokowi di Jawa Tengah. Jokowi terlihat lebih diterima warga Jawa Tengah daripada Ganjar dan Megawati, kata Jamiluddin. Dijelaskan Jamiluddin,
hal tersebut bisa terjadi karena Jokowi kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Dari kunjungan tersebutlah, Jamailuddin menilai, Jokowi dapat diterima warga dengan sukacita dan hal itu membekas hingga pasca Pilpres 2024. Sehingga, ketika masyarakat Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung paslon nomor urut 2, mereka sontak mengalihkan dukungannya dari Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Disitulah, kata Jamailuddin, pengaruh Jokowi sangat kuat ketimbang Ganjar atau Megawati. Ketika warga Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung Prabowo Gibran, maka sontak mereka mengalihkan dukungan dari Ganjar Mahfud ke pasangan pilihan Jokowi. Di sini magnet Jokowi lebih kuat daripada Ganjar dan Megawati, kata dia. Maka dari itu, Jamailuddin berpendapat, Ganjar dan Megawati kalah hebat dari Jokowi, karena tak mampu menjaga basis suara PDIP di Jawa Tengah. Jadi, Ganjar dan PDIP kalah hebat dengan Jokowi. Hal ini menyebabkan Ganjar dan Megawati tak mampu menjaga basis suaranya di Jawa Tengah, kata dia. Perolehan suara pasangan calon paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di kandang Banteng Jawa Tengah lebih unggul dari paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kekalahan Ganjar Mahfud di tempat basis suara PDIP itu dinilai telah mengejutkan publik. Pasalnya, Ganjar merupakan gubernur 2 periode di Jawa Tengah, tapi suaranya justru kalah dari Prabowo Gibran. Demikian disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamailuddin Ritonga. Perolehan suara itu tentu mengejutkan, sebab Ganjar menjadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah, kata Jamailuddin, saat dimintai tanggapannya, Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024. Selain itu, Jawa Tengah selama ini dikenal menjadi basis PDIP, ujar Jamailuddin. Berikut selengkapnya perolehan suara Pilpres 2024 di Jawa Tengah, yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Provinsi Jawa Tengah, Handi Triugiono, dalam rapat rekapitulasi nasional di KPU RI, Jakarta, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Prabowo Gibran, 12.096.454 suara, Ganjar Mahfud, 7.827.335 suara, Anies Cak Imin, 2.866.373 suara. Dalam hal ini, Jamailuddin mengatakan, perolehan suara Prabowo Gibran itu tidak terlepas dari adanya peran Presiden Joko Widodo, Jokowi, di kontestasi Pilpres saat ini. Dari hasil tersebut, bisa terlihat kalau Jokowi justru lebih diterima warga Jawa Tengah, ketimbang Ganjar atau bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun Ganjar dan Megawati, PDIP, tampaknya kalah dengan sosok Jokowi di Jawa Tengah. Jokowi terlihat lebih diterima warga Jawa Tengah daripada Ganjar dan Megawati, kata Jamailuddin. Dijelaskan Jamailuddin, hal tersebut bisa terjadi karena Jokowi kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Dari kunjungan tersebutlah, Jamailuddin menilai, Jokowi dapat diterima warga dengan sukacita dan hal itu membekas hingga pasca Pilpres 2024. Sehingga, ketika masyarakat Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung paslon nomor urut 2, mereka sontak mengalihkan dukungannya dari Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Disitulah, kata Jamailuddin, pengaruh Jokowi sangat kuat ketimbang Ganjar atau Megawati. Ketika warga Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung Prabowo Gibran, maka sontak mereka mengalihkan dukungan dari Ganjar Mahfud ke pasangan pilihan Jokowi. Di sini magnet Jokowi lebih kuat daripada Ganjar dan Megawati, kata dia. Maka dari itu, Jamailuddin berpendapat, Ganjar dan Megawati kalah hebat dari Jokowi, karena tak mampu menjaga basis suara PDIP di Jawa Tengah. Jadi, Ganjar dan PDIP kalah hebat dengan Jokowi. Hal ini menyebabkan Ganjar dan Megawati tak mampu menjaga basis suaranya di Jawa Tengah, kata dia.
Paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di kandang Banteng Jawa Tengah lebih unggul dari paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kekalahan Ganjar Mahfud di tempat basis suara PDIP itu dinilai telah mengejutkan publik. Pasalnya, Ganjar merupakan gubernur 2 periode di Jawa Tengah, tapi suaranya justru kalah dari Prabowo Gibran. Demikian disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga. Perolehan suara itu tentu mengejutkan, sebab Ganjar menjadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah, kata Jamiluddin saat dimintai tanggapannya, Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024. Selain itu, Jawa Tengah selama ini dikenal menjadi basis PDIP, ujar Jamiluddin. Berikut selengkapnya perolehan suara Pilpres 2024 di Jawa Tengah, yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Provinsi Jawa Tengah, Handi Triugiono, dalam rapat rekapitulasi nasional di KPU RI, Jakarta, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Prabowo Gibran, 12.096.454 suara, Ganjar Mahfud, 7.827.335 suara, Anies Cak Imin, 2.866.373 suara. Dalam hal ini, Jamiluddin mengatakan, perolehan suara Prabowo Gibran itu tidak terlepas dari adanya peran Presiden Joko Widodo, Jokowi, di kontestasi Pilpres saat ini. Dari hasil tersebut, bisa terlihat kalau Jokowi justru lebih diterima warga Jawa Tengah ketimbang Ganjar atau bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun Ganjar dan Megawati, PDIP, tampaknya kalah dengan sosok Jokowi di Jawa Tengah. Jokowi terlihat lebih diterima warga Jawa Tengah daripada Ganjar dan Megawati, kata Jamiluddin. Dijelaskan Jamiluddin, hal tersebut bisa terjadi karena Jokowi kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Dari kunjungan tersebutlah, Jamiluddin menilai, Jokowi dapat diterima warga dengan sukacita dan hal itu membekas hingga pasca Pilpres 2024. Sehingga, ketika masyarakat Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung paslon nomor urut 2, mereka sontak mengalihkan dukungannya dari Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Disitulah, kata Jamiluddin, pengaruh Jokowi sangat kuat ketimbang Ganjar atau Megawati. Ketika warga Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung Prabowo Gibran, maka sontak mereka mengalihkan dukungan dari Ganjar Mahfud ke pasangan pilihan Jokowi. Di sini magnet Jokowi lebih kuat daripada Ganjar dan Megawati, kata dia. Maka dari itu, Jamiluddin berpendapat, Ganjar dan Megawati kalah hebat dari Jokowi, karena tak mampu menjaga basis suara PDIP di Jawa Tengah. Jadi, Ganjar dan PDIP kalah hebat dengan Jokowi. Hal ini menyebabkan Ganjar dan Megawati tak mampu menjaga basis suaranya di Jawa Tengah, kata dia. Perolehan suara pasangan calon, Paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di kandang Banteng Jawa Tengah lebih unggul dari paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kekalahan Ganjar Mahfud di tempat basis suara PDIP itu dinilai telah mengejutkan publik. Pasalnya, Ganjar merupakan gubernur 2 periode di Jawa Tengah, tapi suaranya justru kalah dari Prabowo Gibran. Demikian disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga. Perolehan suara itu tentu mengejutkan, sebab Ganjar menjadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah, kata Jamiluddin saat dimintai tanggapannya, Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024. Selain itu, Jawa Tengah selama ini dikenal menjadi basis PDIP, ujar Jamiluddin. Berikut selengkapnya perolehan suara Pilpres 2024 di Jawa Tengah, yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Provinsi Jawa Tengah, Handi Triugiono, dalam rapat rekapitulasi nasional di KPU RI, Jakarta, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Prabowo Gibran, 12.096.454 suara, Ganjar Mahfud, 7.827.335 suara, Anies Cak Imin, 2.866.373 suara. Dalam hal ini, Jamiluddin mengatakan, perolehan suara Prabowo Gibran itu tidak terlepas dari adanya peran Presiden Joko Widodo, Jokowi, di kontestasi Pilpres saat ini. Dari hasil tersebut, bisa terlihat kalau Jokowi justru lebih diterima warga Jawa Tengah ketimbang Ganjar atau bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun Ganjar dan Megawati, PDIP,
tampaknya kalah dengan sosok Jokowi di Jawa Tengah. Jokowi terlihat lebih diterima warga Jawa Tengah daripada Ganjar dan Megawati, kata Jamiluddin. Dijelaskan Jamiluddin, hal tersebut bisa terjadi karena Jokowi kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Dari kunjungan tersebutlah, Jamiluddin menilai, Jokowi dapat diterima warga dengan sukacita dan hal itu membekas hingga pasca Pilpres 2024. Sehingga, ketika masyarakat Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung paslon nomor urut 2, mereka sontak mengalihkan dukungannya dari Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Disitulah, kata Jamiluddin, pengaruh Jokowi sangat kuat ketimbang Ganjar atau Megawati. Ketika warga Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung Prabowo Gibran, maka sontak mereka mengalihkan dukungan dari Ganjar Mahfud ke pasangan pilihan Jokowi. Di sini magnet Jokowi lebih kuat daripada Ganjar dan Megawati, kata dia. Maka dari itu, Jamiluddin berpendapat, Ganjar dan Megawati kalah hebat dari Jokowi, karena tak mampu menjaga basis suara PDIP di Jawa Tengah. Jadi, Ganjar dan PDIP kalah hebat dengan Jokowi. Hal ini menyebabkan Ganjar dan Megawati tak mampu menjaga basis suaranya di Jawa Tengah, kata dia. Paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di kandang Banteng Jawa Tengah lebih unggul dari paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kekalahan Ganjar Mahfud di tempat basis suara PDIP itu dinilai telah mengejutkan publik. Pasalnya, Ganjar merupakan gubernur 2 periode di Jawa Tengah, tapi suaranya justru kalah dari Prabowo Gibran. Demikian disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga. Perolehan suara itu tentu mengejutkan, sebab Ganjar menjadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah, kata Jamiluddin saat dimintai tanggapannya, Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024. Selain itu, Jawa Tengah selama ini dikenal menjadi basis PDIP, ujar Jamiluddin. Berikut selengkapnya perolehan suara Pilpres 2024 di Jawa Tengah, yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Provinsi Jawa Tengah, Handi Triugiono, dalam rapat rekapitulasi nasional di KPU RI, Jakarta, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Prabowo Gibran, 12.096.454 suara, Ganjar Mahfud, 7.827.335 suara, Anies Cak Imin, 2.866.373 suara. Dalam hal ini, Jamiluddin mengatakan, perolehan suara Prabowo Gibran itu tidak terlepas dari adanya peran Presiden Joko Widodo, Jokowi, di kontestasi Pilpres saat ini. Dari hasil tersebut, bisa terlihat kalau Jokowi justru lebih diterima warga Jawa Tengah, ketimbang Ganjar atau bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun Ganjar dan Megawati, PDIP, tampaknya kalah dengan sosok Jokowi di Jawa Tengah. Jokowi terlihat lebih diterima warga Jawa Tengah daripada Ganjar dan Megawati, kata Jamiluddin.
Dijelaskan Jamiluddin, hal tersebut bisa terjadi karena Jokowi kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Dari kunjungan tersebutlah, Jamiluddin menilai, Jokowi dapat diterima warga dengan sukacita dan hal itu membekas hingga pasca Pilpres 2024. Sehingga, ketika masyarakat Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung paslon nomor urut 2, mereka sontak mengalihkan dukungannya dari Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Disitulah, kata Jamiluddin, pengaruh Jokowi sangat kuat ketimbang Ganjar atau Megawati. Ketika warga Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung Prabowo Gibran, maka sontak mereka mengalihkan dukungan dari Ganjar Mahfud ke pasangan pilihan Jokowi. Di sini magnet Jokowi lebih kuat daripada Ganjar dan Megawati, kata dia. Maka dari itu, Jamiluddin berpendapat, Ganjar dan Megawati kalah hebat dari Jokowi, karena tak mampu menjaga basis suara PDIP di Jawa Tengah. Jadi, Ganjar dan PDIP kalah hebat dengan Jokowi. Hal ini menyebabkan Ganjar dan Megawati tak mampu menjaga basis suaranya di Jawa Tengah, kata dia. Perolehan suara pasangan calon paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di kandang Banteng Jawa Tengah lebih unggul dari paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kekalahan Ganjar Mahfud di tempat basis suara PDIP itu dinilai telah mengejutkan publik. Pasalnya, Ganjar merupakan gubernur 2 periode di Jawa Tengah, tapi suaranya justru kalah dari Prabowo Gibran. Demikian disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga. Perolehan suara itu tentu mengejutkan, sebab Ganjar menjadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah, kata Jamiluddin, saat dimintai tanggapannya, Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024. Selain itu, Jawa Tengah selama ini dikenal menjadi basis PDIP, ujar Jamiluddin. Berikut selengkapnya perolehan suara Pilpres 2024 di Jawa Tengah, yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Provinsi Jawa Tengah, Handi Triugiono, dalam rapat rekapitulasi nasional di KPU RI, Jakarta, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Prabowo Gibran, 12.096.454 suara, Ganjar Mahfud, 7.827.335 suara, Anies Cak Imin, 2.866.373 suara. Dalam hal ini, Jamiluddin mengatakan, perolehan suara Prabowo Gibran itu tidak terlepas dari adanya peran Presiden Joko Widodo, Jokowi, di kontestasi Pilpres saat ini. Dari hasil tersebut, bisa terlihat kalau Jokowi justru lebih diterima warga Jawa Tengah, ketimbang Ganjar atau bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun Ganjar dan Megawati, PDIP, tampaknya kalah dengan sosok Jokowi di Jawa Tengah. Jokowi terlihat lebih diterima warga Jawa Tengah daripada Ganjar dan Megawati, kata Jamiluddin. Dijelaskan Jamiluddin, hal tersebut bisa terjadi karena Jokowi kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Dari kunjungan tersebutlah, Jamiluddin menilai, Jokowi dapat diterima warga dengan sukacita dan hal itu membekas hingga pasca Pilpres 2024. Sehingga, ketika masyarakat Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung paslon nomor urut 2, mereka sontak mengalihkan dukungannya dari Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Disitulah, kata Jamiluddin, pengaruh Jokowi sangat kuat ketimbang Ganjar atau Megawati. Ketika warga Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung Prabowo Gibran, maka sontak mereka mengalihkan dukungan dari Ganjar Mahfud ke pasangan pilihan Jokowi. Di sini magnet Jokowi lebih kuat daripada Ganjar dan Megawati, kata dia. Maka dari itu, Jamiluddin berpendapat, Ganjar dan Megawati kalah hebat dari Jokowi, karena tak mampu menjaga basis suara PDIP di Jawa Tengah. Jadi, Ganjar dan PDIP kalah hebat dengan Jokowi. Hal ini menyebabkan Ganjar dan Megawati tak mampu menjaga basis suaranya di Jawa Tengah, kata dia.
Paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di kandang Banteng Jawa Tengah lebih unggul dari paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kekalahan Ganjar Mahfud di tempat basis suara PDIP itu dinilai telah mengejutkan publik. Pasalnya, Ganjar merupakan gubernur 2 periode di Jawa Tengah, tapi suaranya justru kalah dari Prabowo Gibran. Demikian disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga. Perolehan suara itu tentu mengejutkan, sebab Ganjar menjadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah, kata Jamiluddin saat dimintai tanggapannya, Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024. Selain itu, Jawa Tengah selama ini dikenal menjadi basis PDIP, ujar Jamiluddin. Berikut selengkapnya perolehan suara Pilpres 2024 di Jawa Tengah, yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Provinsi Jawa Tengah, Handi Triugiono, dalam rapat rekapitulasi nasional di KPU RI, Jakarta, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Prabowo Gibran, 12.096.454 suara, Ganjar Mahfud, 7.827.335 suara, Anies Cak Imin, 2.866.373 suara. Dalam hal ini, Jamiluddin mengatakan, perolehan suara Prabowo Gibran itu tidak terlepas dari adanya peran Presiden Joko Widodo, Jokowi, di kontestasi Pilpres saat ini. Dari hasil tersebut, bisa terlihat kalau Jokowi justru lebih diterima warga Jawa Tengah ketimbang Ganjar atau bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun Ganjar dan Megawati, PDIP, tampaknya kalah dengan sosok Jokowi di Jawa Tengah. Jokowi terlihat lebih diterima warga Jawa Tengah daripada Ganjar dan Megawati, kata Jamiluddin. Dijelaskan Jamiluddin, hal tersebut bisa terjadi karena Jokowi kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Dari kunjungan tersebutlah, Jamiluddin menilai, Jokowi dapat diterima warga dengan sukacita dan hal itu membekas hingga pasca Pilpres 2024. Sehingga, ketika masyarakat Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung paslon nomor urut 2, mereka sontak mengalihkan dukungannya dari Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Disitulah, kata Jamiluddin, pengaruh Jokowi sangat kuat ketimbang Ganjar atau Megawati. Ketika warga Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung Prabowo Gibran, maka sontak mereka mengalihkan dukungan dari Ganjar Mahfud ke pasangan pilihan Jokowi. Di sini magnet Jokowi lebih kuat daripada Ganjar dan Megawati, kata dia. Maka dari itu, Jamiluddin berpendapat, Ganjar dan Megawati kalah hebat dari Jokowi, karena tak mampu menjaga basis suara PDIP di Jawa Tengah. Jadi, Ganjar dan PDIP kalah hebat dengan Jokowi. Hal ini menyebabkan Ganjar dan Megawati tak mampu menjaga basis suaranya di Jawa Tengah, kata dia. Perolehan suara pasangan calon, Paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di kandang Banteng Jawa Tengah lebih unggul dari paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kekalahan Ganjar Mahfud di tempat basis suara PDIP itu dinilai telah mengejutkan publik. Pasalnya, Ganjar merupakan gubernur 2 periode di Jawa Tengah, tapi suaranya justru kalah dari Prabowo Gibran. Demikian disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga. Perolehan suara itu tentu mengejutkan, sebab Ganjar menjadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah, kata Jamiluddin saat dimintai tanggapannya, Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024. Selain itu, Jawa Tengah selama ini dikenal menjadi basis PDIP, ujar Jamiluddin. Berikut selengkapnya perolehan suara Pilpres 2024 di Jawa Tengah, yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Provinsi Jawa Tengah, Handi Triugiono, dalam rapat rekapitulasi nasional di KPU RI, Jakarta, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Prabowo Gibran, 12.096.454 suara, Ganjar Mahfud, 7.827.335 suara, Anies Cak Imin, 2.866.373 suara. Dalam hal ini, Jamiluddin mengatakan, perolehan suara Prabowo Gibran itu tidak terlepas dari adanya peran Presiden Joko Widodo, Jokowi, di kontestasi Pilpres saat ini. Dari hasil tersebut, bisa terlihat kalau Jokowi justru lebih diterima warga Jawa Tengah ketimbang Ganjar atau bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun Ganjar dan Megawati, PDIP,
tampaknya kalah dengan sosok Jokowi di Jawa Tengah. Jokowi terlihat lebih diterima warga Jawa Tengah daripada Ganjar dan Megawati, kata Jamiluddin. Dijelaskan Jamiluddin, hal tersebut bisa terjadi karena Jokowi kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Dari kunjungan tersebutlah, Jamiluddin menilai, Jokowi dapat diterima warga dengan sukacita dan hal itu membekas hingga pasca Pilpres 2024. Sehingga, ketika masyarakat Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung paslon nomor urut 2, mereka sontak mengalihkan dukungannya dari Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Disitulah, kata Jamiluddin, pengaruh Jokowi sangat kuat ketimbang Ganjar atau Megawati. Ketika warga Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung Prabowo Gibran, maka sontak mereka mengalihkan dukungan dari Ganjar Mahfud ke pasangan pilihan Jokowi. Di sini magnet Jokowi lebih kuat daripada Ganjar dan Megawati, kata dia. Maka dari itu, Jamiluddin berpendapat, Ganjar dan Megawati kalah hebat dari Jokowi, karena tak mampu menjaga basis suara PDIP di Jawa Tengah. Jadi, Ganjar dan PDIP kalah hebat dengan Jokowi. Hal ini menyebabkan Ganjar dan Megawati tak mampu menjaga basis suaranya di Jawa Tengah, kata dia. Paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di kandang Banteng Jawa Tengah lebih unggul dari paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kekalahan Ganjar Mahfud di tempat basis suara PDIP itu dinilai telah mengejutkan publik. Pasalnya, Ganjar merupakan gubernur 2 periode di Jawa Tengah, tapi suaranya justru kalah dari Prabowo Gibran. Demikian disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga. Perolehan suara itu tentu mengejutkan, sebab Ganjar menjadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah, kata Jamiluddin, saat dimintai tanggapannya, Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024. Selain itu, Jawa Tengah selama ini dikenal menjadi basis PDIP, ujar Jamiluddin. Berikut selengkapnya perolehan suara Pilpres 2024 di Jawa Tengah, yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Provinsi Jawa Tengah, Handi Triugiono, dalam rapat rekapitulasi nasional di KPU RI, Jakarta, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Prabowo Gibran, 12.096.454 suara, Ganjar Mahfud, 7.827.335 suara, Anies Cak Imin, 2.866.373 suara. Dalam hal ini, Jamiluddin mengatakan, perolehan suara Prabowo Gibran itu tidak terlepas dari adanya peran Presiden Joko Widodo, Jokowi, di kontestasi Pilpres saat ini. Dari hasil tersebut, bisa terlihat kalau Jokowi justru lebih diterima warga Jawa Tengah, ketimbang Ganjar atau bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun Ganjar dan Megawati, PDIP, tampaknya kalah dengan sosok Jokowi di Jawa Tengah. Jokowi terlihat lebih diterima warga Jawa Tengah daripada Ganjar dan Megawati, kata Jamiluddin. Dijelaskan Jamiluddin,
hal tersebut bisa terjadi karena Jokowi kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Dari kunjungan tersebutlah, Jamailuddin menilai, Jokowi dapat diterima warga dengan sukacita dan hal itu membekas hingga pasca Pilpres 2024. Sehingga, ketika masyarakat Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung paslon nomor urut 2, mereka sontak mengalihkan dukungannya dari Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Disitulah, kata Jamailuddin, pengaruh Jokowi sangat kuat ketimbang Ganjar atau Megawati. Ketika warga Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung Prabowo Gibran, maka sontak mereka mengalihkan dukungan dari Ganjar Mahfud ke pasangan pilihan Jokowi. Di sini magnet Jokowi lebih kuat daripada Ganjar dan Megawati, kata dia. Maka dari itu, Jamailuddin berpendapat, Ganjar dan Megawati kalah hebat dari Jokowi, karena tak mampu menjaga basis suara PDIP di Jawa Tengah. Jadi, Ganjar dan PDIP kalah hebat dengan Jokowi. Hal ini menyebabkan Ganjar dan Megawati tak mampu menjaga basis suaranya di Jawa Tengah, kata dia. Perolehan suara pasangan calon paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di kandang Banteng Jawa Tengah lebih unggul dari paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kekalahan Ganjar Mahfud di tempat basis suara PDIP itu dinilai telah mengejutkan publik. Pasalnya, Ganjar merupakan gubernur 2 periode di Jawa Tengah, tapi suaranya justru kalah dari Prabowo Gibran. Demikian disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamailuddin Ritonga. Perolehan suara itu tentu mengejutkan, sebab Ganjar menjadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah, kata Jamailuddin, saat dimintai tanggapannya, Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024. Selain itu, Jawa Tengah selama ini dikenal menjadi basis PDIP, ujar Jamailuddin. Berikut selengkapnya perolehan suara Pilpres 2024 di Jawa Tengah, yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Provinsi Jawa Tengah, Handi Triugiono, dalam rapat rekapitulasi nasional di KPU RI, Jakarta, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Prabowo Gibran, 12.096.454 suara, Ganjar Mahfud, 7.827.335 suara, Anies Caimin, 2.866.373 suara. Dalam hal ini, Jamailuddin mengatakan, perolehan suara Prabowo Gibran itu tidak terlepas dari adanya peran Presiden Joko Widodo, Jokowi, di kontestasi Pilpres saat ini. Dari hasil tersebut, bisa terlihat kalau Jokowi justru lebih diterima warga Jawa Tengah, ketimbang Ganjar atau bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun Ganjar dan Megawati, PDIP, tampaknya kalah dengan sosok Jokowi di Jawa Tengah. Jokowi terlihat lebih diterima warga Jawa Tengah daripada Ganjar dan Megawati, kata Jamailuddin. Dijelaskan Jamailuddin, hal tersebut bisa terjadi karena Jokowi kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Dari kunjungan tersebutlah, Jamailuddin menilai, Jokowi dapat diterima warga dengan sukacita dan hal itu membekas hingga pasca Pilpres 2024. Sehingga, ketika masyarakat Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung paslon nomor urut 2, mereka sontak mengalihkan dukungannya dari Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Disitulah, kata Jamailuddin, pengaruh Jokowi sangat kuat ketimbang Ganjar atau Megawati. Ketika warga Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung Prabowo Gibran, maka sontak mereka mengalihkan dukungan dari Ganjar Mahfud ke pasangan pilihan Jokowi. Di sini magnet Jokowi lebih kuat daripada Ganjar dan Megawati, kata dia. Maka dari itu, Jamailuddin berpendapat, Ganjar dan Megawati kalah hebat dari Jokowi, karena tak mampu menjaga basis suara PDIP di Jawa Tengah. Jadi, Ganjar dan PDIP kalah hebat dengan Jokowi. Hal ini menyebabkan Ganjar dan Megawati tak mampu menjaga basis suaranya di Jawa Tengah, kata dia.
Paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di kandang Banteng Jawa Tengah lebih unggul dari paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kekalahan Ganjar Mahfud di tempat basis suara PDIP itu dinilai telah mengejutkan publik. Pasalnya, Ganjar merupakan gubernur 2 periode di Jawa Tengah, tapi suaranya justru kalah dari Prabowo Gibran. Demikian disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga. Perolehan suara itu tentu mengejutkan, sebab Ganjar menjadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah, kata Jamiluddin saat dimintai tanggapannya, Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024. Selain itu, Jawa Tengah selama ini dikenal menjadi basis PDIP, ujar Jamiluddin. Berikut selengkapnya perolehan suara Pilpres 2024 di Jawa Tengah, yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Provinsi Jawa Tengah, Handi Triugiono, dalam rapat rekapitulasi nasional di KPU RI, Jakarta, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Prabowo Gibran, 12.096.454 suara, Ganjar Mahfud, 7.827.335 suara, Anies Cak Imin, 2.866.373 suara. Dalam hal ini, Jamiluddin mengatakan, perolehan suara Prabowo Gibran itu tidak terlepas dari adanya peran Presiden Joko Widodo, Jokowi, di kontestasi Pilpres saat ini. Dari hasil tersebut, bisa terlihat kalau Jokowi justru lebih diterima warga Jawa Tengah ketimbang Ganjar atau bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun Ganjar dan Megawati, PDIP, tampaknya kalah dengan sosok Jokowi di Jawa Tengah. Jokowi terlihat lebih diterima warga Jawa Tengah daripada Ganjar dan Megawati, kata Jamiluddin. Dijelaskan Jamiluddin, hal tersebut bisa terjadi karena Jokowi kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Dari kunjungan tersebutlah, Jamiluddin menilai, Jokowi dapat diterima warga dengan sukacita dan hal itu membekas hingga pasca Pilpres 2024. Sehingga, ketika masyarakat Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung paslon nomor urut 2, mereka sontak mengalihkan dukungannya dari Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Disitulah, kata Jamiluddin, pengaruh Jokowi sangat kuat ketimbang Ganjar atau Megawati. Ketika warga Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung Prabowo Gibran, maka sontak mereka mengalihkan dukungan dari Ganjar Mahfud ke pasangan pilihan Jokowi. Di sini magnet Jokowi lebih kuat daripada Ganjar dan Megawati, kata dia. Maka dari itu, Jamiluddin berpendapat, Ganjar dan Megawati kalah hebat dari Jokowi, karena tak mampu menjaga basis suara PDIP di Jawa Tengah. Jadi, Ganjar dan PDIP kalah hebat dengan Jokowi. Hal ini menyebabkan Ganjar dan Megawati tak mampu menjaga basis suaranya di Jawa Tengah, kata dia. Perolehan suara pasangan calon, Paslon, nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di kandang Banteng Jawa Tengah lebih unggul dari paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kekalahan Ganjar Mahfud di tempat basis suara PDIP itu dinilai telah mengejutkan publik. Pasalnya, Ganjar merupakan gubernur 2 periode di Jawa Tengah, tapi suaranya justru kalah dari Prabowo Gibran. Demikian disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga. Perolehan suara itu tentu mengejutkan, sebab Ganjar menjadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah, kata Jamiluddin saat dimintai tanggapannya, Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024. Selain itu, Jawa Tengah selama ini dikenal menjadi basis PDIP, ujar Jamiluddin. Berikut selengkapnya perolehan suara Pilpres 2024 di Jawa Tengah, yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Provinsi Jawa Tengah, Handi Triugiono, dalam rapat rekapitulasi nasional di KPU RI, Jakarta, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Prabowo Gibran, 12.096.454 suara, Ganjar Mahfud, 7.827.335 suara, Anies Cak Imin, 2.866.373 suara. Dalam hal ini, Jamiluddin mengatakan, perolehan suara Prabowo Gibran itu tidak terlepas dari adanya peran Presiden Joko Widodo, Jokowi, di kontestasi Pilpres saat ini. Dari hasil tersebut, bisa terlihat kalau Jokowi justru lebih diterima warga Jawa Tengah ketimbang Ganjar atau bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun Ganjar dan Megawati, PDIP,
tampaknya kalah dengan sosok Jokowi di Jawa Tengah. Jokowi terlihat lebih diterima warga Jawa Tengah daripada Ganjar dan Megawati, kata Jamiluddin. Dijelaskan Jamiluddin, hal tersebut bisa terjadi karena Jokowi kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Dari kunjungan tersebutlah, Jamiluddin menilai, Jokowi dapat diterima warga dengan sukacita dan hal itu membekas hingga pasca Pilpres 2024. Sehingga, ketika masyarakat Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung paslon nomor urut 2, mereka sontak mengalihkan dukungannya dari Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Disitulah, kata Jamiluddin, pengaruh Jokowi sangat kuat ketimbang Ganjar atau Megawati. Ketika warga Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung Prabowo Gibran, maka sontak mereka mengalihkan dukungan dari Ganjar Mahfud ke pasangan pilihan Jokowi. Di sini magnet Jokowi lebih kuat daripada Ganjar dan Megawati, kata dia. Maka dari itu, Jamiluddin berpendapat, Ganjar dan Megawati kalah hebat dari Jokowi, karena tak mampu menjaga basis suara PDIP di Jawa Tengah. Jadi, Ganjar dan PDIP kalah hebat dengan Jokowi. Hal ini menyebabkan Ganjar dan Megawati tak mampu menjaga basis suaranya di Jawa Tengah, kata dia. Paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di kandang Banteng Jawa Tengah lebih unggul dari paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kekalahan Ganjar Mahfud di tempat basis suara PDIP itu dinilai telah mengejutkan publik. Pasalnya, Ganjar merupakan gubernur 2 periode di Jawa Tengah, tapi suaranya justru kalah dari Prabowo Gibran. Demikian disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga. Perolehan suara itu tentu mengejutkan, sebab Ganjar menjadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah, kata Jamiluddin, saat dimintai tanggapannya, Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024. Selain itu, Jawa Tengah selama ini dikenal menjadi basis PDIP, ujar Jamiluddin. Berikut selengkapnya perolehan suara Pilpres 2024 di Jawa Tengah, yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Provinsi Jawa Tengah, Handi Triugiono, dalam rapat rekapitulasi nasional di KPU RI, Jakarta, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Prabowo Gibran, 12.096.454 suara, Ganjar Mahfud, 7.827.335 suara, Anies Cak Imin, 2.866.373 suara. Dalam hal ini, Jamiluddin mengatakan, perolehan suara Prabowo Gibran itu tidak terlepas dari adanya peran Presiden Joko Widodo, Jokowi, di kontestasi Pilpres saat ini. Dari hasil tersebut, bisa terlihat kalau Jokowi justru lebih diterima warga Jawa Tengah, ketimbang Ganjar atau bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun Ganjar dan Megawati, PDIP, tampaknya kalah dengan sosok Jokowi di Jawa Tengah. Jokowi terlihat lebih diterima warga Jawa Tengah daripada Ganjar dan Megawati, kata Jamiluddin. Dijelaskan Jamiluddin,
hal tersebut bisa terjadi karena Jokowi kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Dari kunjungan tersebutlah, Jamailuddin menilai, Jokowi dapat diterima warga dengan sukacita dan hal itu membekas hingga pasca Pilpres 2024. Sehingga, ketika masyarakat Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung paslon nomor urut 2, mereka sontak mengalihkan dukungannya dari Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Disitulah, kata Jamailuddin, pengaruh Jokowi sangat kuat ketimbang Ganjar atau Megawati. Ketika warga Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung Prabowo Gibran, maka sontak mereka mengalihkan dukungan dari Ganjar Mahfud ke pasangan pilihan Jokowi. Di sini magnet Jokowi lebih kuat daripada Ganjar dan Megawati, kata dia. Maka dari itu, Jamailuddin berpendapat, Ganjar dan Megawati kalah hebat dari Jokowi, karena tak mampu menjaga basis suara PDIP di Jawa Tengah. Jadi, Ganjar dan PDIP kalah hebat dengan Jokowi. Hal ini menyebabkan Ganjar dan Megawati tak mampu menjaga basis suaranya di Jawa Tengah, kata dia. Perolehan suara pasangan calon paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di kandang Banteng Jawa Tengah lebih unggul dari paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kekalahan Ganjar Mahfud di tempat basis suara PDIP itu dinilai telah mengejutkan publik. Pasalnya, Ganjar merupakan gubernur 2 periode di Jawa Tengah, tapi suaranya justru kalah dari Prabowo Gibran. Demikian disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamailuddin Ritonga. Perolehan suara itu tentu mengejutkan, sebab Ganjar menjadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah, kata Jamailuddin, saat dimintai tanggapannya, Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024. Selain itu, Jawa Tengah selama ini dikenal menjadi basis PDIP, ujar Jamailuddin. Berikut selengkapnya perolehan suara Pilpres 2024 di Jawa Tengah, yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Provinsi Jawa Tengah, Handi Triugiono, dalam rapat rekapitulasi nasional di KPU RI, Jakarta, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Prabowo Gibran, 12.096.454 suara, Ganjar Mahfud, 7.827.335 suara, Anies Caimin, 2.866.373 suara. Dalam hal ini, Jamailuddin mengatakan, perolehan suara Prabowo Gibran itu tidak terlepas dari adanya peran Presiden Joko Widodo, Jokowi, di kontestasi Pilpres saat ini. Dari hasil tersebut, bisa terlihat kalau Jokowi justru lebih diterima warga Jawa Tengah, ketimbang Ganjar atau bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun Ganjar dan Megawati, PDIP, tampaknya kalah dengan sosok Jokowi di Jawa Tengah. Jokowi terlihat lebih diterima warga Jawa Tengah daripada Ganjar dan Megawati, kata Jamailuddin. Dijelaskan Jamailuddin, hal tersebut bisa terjadi karena Jokowi kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Dari kunjungan tersebutlah, Jamailuddin menilai, Jokowi dapat diterima warga dengan sukacita dan hal itu membekas hingga pasca Pilpres 2024. Sehingga, ketika masyarakat Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung paslon nomor urut 2, mereka sontak mengalihkan dukungannya dari Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Disitulah, kata Jamailuddin, pengaruh Jokowi sangat kuat ketimbang Ganjar atau Megawati. Ketika warga Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung Prabowo Gibran, maka sontak mereka mengalihkan dukungan dari Ganjar Mahfud ke pasangan pilihan Jokowi. Di sini magnet Jokowi lebih kuat daripada Ganjar dan Megawati, kata dia. Maka dari itu, Jamailuddin berpendapat, Ganjar dan Megawati kalah hebat dari Jokowi, karena tak mampu menjaga basis suara PDIP di Jawa Tengah. Jadi, Ganjar dan PDIP kalah hebat dengan Jokowi. Hal ini menyebabkan Ganjar dan Megawati tak mampu menjaga basis suaranya di Jawa Tengah, kata dia.
Paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di kandang Banteng Jawa Tengah lebih unggul dari paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kekalahan Ganjar Mahfud di tempat basis suara PDIP itu dinilai telah mengejutkan publik. Pasalnya, Ganjar merupakan gubernur 2 periode di Jawa Tengah, tapi suaranya justru kalah dari Prabowo Gibran. Demikian disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga. Perolehan suara itu tentu mengejutkan, sebab Ganjar menjadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah, kata Jamiluddin saat dimintai tanggapannya, Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024. Selain itu, Jawa Tengah selama ini dikenal menjadi basis PDIP, ujar Jamiluddin. Berikut selengkapnya perolehan suara Pilpres 2024 di Jawa Tengah, yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Provinsi Jawa Tengah, Handi Triugiono, dalam rapat rekapitulasi nasional di KPU RI, Jakarta, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Prabowo Gibran, 12.096.454 suara, Ganjar Mahfud, 7.827.335 suara, Anies Cak Imin, 2.866.373 suara. Dalam hal ini, Jamiluddin mengatakan, perolehan suara Prabowo Gibran itu tidak terlepas dari adanya peran Presiden Joko Widodo, Jokowi, di kontestasi Pilpres saat ini. Dari hasil tersebut, bisa terlihat kalau Jokowi justru lebih diterima warga Jawa Tengah, ketimbang Ganjar atau bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun Ganjar dan Megawati, PDIP, tampaknya kalah dengan sosok Jokowi di Jawa Tengah. Jokowi terlihat lebih diterima warga Jawa Tengah daripada Ganjar dan Megawati, kata Jamiluddin. Dijelaskan Jamiluddin, hal tersebut bisa terjadi karena Jokowi kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Dari kunjungan tersebutlah, Jamiluddin menilai, Jokowi dapat diterima warga dengan sukacita dan hal itu membekas hingga pasca Pilpres 2024. Sehingga, ketika masyarakat Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung paslon nomor urut 2, mereka sontak mengalihkan dukungannya dari Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Disitulah, kata Jamiluddin, pengaruh Jokowi sangat kuat ketimbang Ganjar atau Megawati. Ketika warga Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung Prabowo Gibran, maka sontak mereka mengalihkan dukungan dari Ganjar Mahfud ke pasangan pilihan Jokowi. Di sini magnet Jokowi lebih kuat daripada Ganjar dan Megawati, kata dia. Maka dari itu, Jamiluddin berpendapat, Ganjar dan Megawati kalah hebat dari Jokowi, karena tak mampu menjaga basis suara PDIP di Jawa Tengah. Jadi, Ganjar dan PDIP kalah hebat dengan Jokowi. Hal ini menyebabkan Ganjar dan Megawati tak mampu menjaga basis suaranya di Jawa Tengah, kata dia. Perolehan suara pasangan calon, paslon, nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di kandang Banteng Jawa Tengah lebih unggul dari paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kekalahan Ganjar Mahfud di tempat basis suara PDIP itu dinilai telah mengejutkan publik. Pasalnya, Ganjar merupakan gubernur 2 periode di Jawa Tengah, tapi suaranya justru kalah dari Prabowo Gibran. Demikian disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga. Perolehan suara itu tentu mengejutkan, sebab Ganjar menjadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah, kata Jamiluddin saat dimintai tanggapannya, Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024. Selain itu, Jawa Tengah selama ini dikenal menjadi basis PDIP, ujar Jamiluddin. Berikut selengkapnya perolehan suara Pilpres 2024 di Jawa Tengah, yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Provinsi Jawa Tengah, Handi Triugiono, dalam rapat rekapitulasi nasional di KPU RI, Jakarta, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Prabowo Gibran, 12.096.454 suara, Ganjar Mahfud, 7.827.335 suara, Anies Cak Imin, 2.866.373 suara. Dalam hal ini, Jamiluddin mengatakan, perolehan suara Prabowo Gibran itu tidak terlepas dari adanya peran Presiden Joko Widodo, Jokowi, di kontestasi Pilpres saat ini. Dari hasil tersebut, bisa terlihat kalau Jokowi justru lebih diterima warga Jawa Tengah, ketimbang Ganjar atau bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun Ganjar dan Megawati, PDIP,
tampaknya kalah dengan sosok Jokowi di Jawa Tengah. Jokowi terlihat lebih diterima warga Jawa Tengah daripada Ganjar dan Megawati, kata Jamiluddin. Dijelaskan Jamiluddin, hal tersebut bisa terjadi karena Jokowi kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Dari kunjungan tersebutlah, Jamiluddin menilai, Jokowi dapat diterima warga dengan sukacita dan hal itu membekas hingga pasca Pilpres 2024. Sehingga, ketika masyarakat Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung paslon nomor urut 2, mereka sontak mengalihkan dukungannya dari Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Disitulah, kata Jamiluddin, pengaruh Jokowi sangat kuat ketimbang Ganjar atau Megawati. Ketika warga Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung Prabowo Gibran, maka sontak mereka mengalihkan dukungan dari Ganjar Mahfud ke pasangan pilihan Jokowi. Di sini magnet Jokowi lebih kuat daripada Ganjar dan Megawati, kata dia. Maka dari itu, Jamiluddin berpendapat, Ganjar dan Megawati kalah hebat dari Jokowi, karena tak mampu menjaga basis suara PDIP di Jawa Tengah. Jadi, Ganjar dan PDIP kalah hebat dengan Jokowi. Hal ini menyebabkan Ganjar dan Megawati tak mampu menjaga basis suaranya di Jawa Tengah, kata dia. Paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di kandang Banteng Jawa Tengah lebih unggul dari paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kekalahan Ganjar Mahfud di tempat basis suara PDIP itu dinilai telah mengejutkan publik. Pasalnya, Ganjar merupakan gubernur 2 periode di Jawa Tengah, tapi suaranya justru kalah dari Prabowo Gibran. Demikian disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga. Perolehan suara itu tentu mengejutkan, sebab Ganjar menjadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah, kata Jamiluddin saat dimintai tanggapannya, Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024. Selain itu, Jawa Tengah selama ini dikenal menjadi basis PDIP, ujar Jamiluddin. Berikut selengkapnya perolehan suara Pilpres 2024 di Jawa Tengah, yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Provinsi Jawa Tengah, Handi Triugiono, dalam rapat rekapitulasi nasional di KPU RI, Jakarta, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Prabowo Gibran, 12.096.454 suara, Ganjar Mahfud, 7.827.335 suara, Anies Cak Imin, 2.866.373 suara. Dalam hal ini, Jamiluddin mengatakan, perolehan suara Prabowo Gibran itu tidak terlepas dari adanya peran Presiden Joko Widodo, Jokowi, di kontestasi Pilpres saat ini. Dari hasil tersebut, bisa terlihat kalau Jokowi justru lebih diterima warga Jawa Tengah, ketimbang Ganjar atau bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun Ganjar dan Megawati, PDIP, tampaknya kalah dengan sosok Jokowi di Jawa Tengah. Jokowi terlihat lebih diterima warga Jawa Tengah daripada Ganjar dan Megawati, kata Jamiluddin. Dijelaskan Jamiluddin,
hal tersebut bisa terjadi karena Jokowi kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Dari kunjungan tersebutlah, Jamailuddin menilai, Jokowi dapat diterima warga dengan sukacita dan hal itu membekas hingga pasca Pilpres 2024. Sehingga, ketika masyarakat Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung paslon nomor urut 2, mereka sontak mengalihkan dukungannya dari Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Disitulah, kata Jamailuddin, pengaruh Jokowi sangat kuat ketimbang Ganjar atau Megawati. Ketika warga Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung Prabowo Gibran, maka sontak mereka mengalihkan dukungan dari Ganjar Mahfud ke pasangan pilihan Jokowi. Di sini magnet Jokowi lebih kuat daripada Ganjar dan Megawati, kata dia. Maka dari itu, Jamailuddin berpendapat, Ganjar dan Megawati kalah hebat dari Jokowi, karena tak mampu menjaga basis suara PDIP di Jawa Tengah. Jadi, Ganjar dan PDIP kalah hebat dengan Jokowi. Hal ini menyebabkan Ganjar dan Megawati tak mampu menjaga basis suaranya di Jawa Tengah, kata dia. Perolehan suara pasangan calon paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di kandang Banteng Jawa Tengah lebih unggul dari paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kekalahan Ganjar Mahfud di tempat basis suara PDIP itu dinilai telah mengejutkan publik. Pasalnya, Ganjar merupakan gubernur 2 periode di Jawa Tengah, tapi suaranya justru kalah dari Prabowo Gibran. Demikian disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamailuddin Ritonga. Perolehan suara itu tentu mengejutkan, sebab Ganjar menjadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah, kata Jamailuddin saat dimintai tanggapannya, Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024. Selain itu, Jawa Tengah selama ini dikenal menjadi basis PDIP, ujar Jamailuddin. Berikut selengkapnya perolehan suara Pilpres 2024 di Jawa Tengah, yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Provinsi Jawa Tengah, Handi Triugiono, dalam rapat rekapitulasi nasional di KPU RI, Jakarta, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Prabowo Gibran, 12.096.454 suara, Ganjar Mahfud, 7.827.335 suara, Anies Caimin, 2.866.373 suara. Dalam hal ini, Jamailuddin mengatakan, perolehan suara Prabowo Gibran itu tidak terlepas dari adanya peran Presiden Joko Widodo, Jokowi, di kontestasi Pilpres saat ini. Dari hasil tersebut, bisa terlihat kalau Jokowi justru lebih diterima warga Jawa Tengah, ketimbang Ganjar atau bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun Ganjar dan Megawati, PDIP, tampaknya kalah dengan sosok Jokowi di Jawa Tengah. Jokowi terlihat lebih diterima warga Jawa Tengah daripada Ganjar dan Megawati, kata Jamailuddin. Dijelaskan Jamailuddin, hal tersebut bisa terjadi karena Jokowi kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Dari kunjungan tersebutlah, Jamailuddin menilai, Jokowi dapat diterima warga dengan sukacita dan hal itu membekas hingga pasca Pilpres 2024. Sehingga, ketika masyarakat Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung paslon nomor urut 2, mereka sontak mengalihkan dukungannya dari Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Disitulah, kata Jamailuddin, pengaruh Jokowi sangat kuat ketimbang Ganjar atau Megawati. Ketika warga Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung Prabowo Gibran, maka sontak mereka mengalihkan dukungan dari Ganjar Mahfud ke pasangan pilihan Jokowi. Di sini magnet Jokowi lebih kuat daripada Ganjar dan Megawati, kata dia. Maka dari itu, Jamailuddin berpendapat, Ganjar dan Megawati kalah hebat dari Jokowi, karena tak mampu menjaga basis suara PDIP di Jawa Tengah. Jadi, Ganjar dan PDIP kalah hebat dengan Jokowi. Hal ini menyebabkan Ganjar dan Megawati tak mampu menjaga basis suaranya di Jawa Tengah, kata dia.
Paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di kandang Banteng Jawa Tengah lebih unggul dari paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kekalahan Ganjar Mahfud di tempat basis suara PDIP itu dinilai telah mengejutkan publik. Pasalnya, Ganjar merupakan gubernur 2 periode di Jawa Tengah, tapi suaranya justru kalah dari Prabowo Gibran. Demikian disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga. Perolehan suara itu tentu mengejutkan, sebab Ganjar menjadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah, kata Jamiluddin saat dimintai tanggapannya, Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024. Selain itu, Jawa Tengah selama ini dikenal menjadi basis PDIP, ujar Jamiluddin. Berikut selengkapnya perolehan suara Pilpres 2024 di Jawa Tengah, yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Provinsi Jawa Tengah, Handi Triugiono, dalam rapat rekapitulasi nasional di KPU RI, Jakarta, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Prabowo Gibran, 12.096.454 suara, Ganjar Mahfud, 7.827.335 suara, Anies Cak Imin, 2.866.373 suara. Dalam hal ini, Jamiluddin mengatakan, perolehan suara Prabowo Gibran itu tidak terlepas dari adanya peran Presiden Joko Widodo, Jokowi, di kontestasi Pilpres saat ini. Dari hasil tersebut, bisa terlihat kalau Jokowi justru lebih diterima warga Jawa Tengah, ketimbang Ganjar atau bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun Ganjar dan Megawati, PDIP, tampaknya kalah dengan sosok Jokowi di Jawa Tengah. Jokowi terlihat lebih diterima warga Jawa Tengah daripada Ganjar dan Megawati, kata Jamiluddin. Dijelaskan Jamiluddin, hal tersebut bisa terjadi karena Jokowi kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Dari kunjungan tersebutlah, Jamiluddin menilai, Jokowi dapat diterima warga dengan sukacita dan hal itu membekas hingga pasca Pilpres 2024. Sehingga, ketika masyarakat Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung paslon nomor urut 2, mereka sontak mengalihkan dukungannya dari Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Disitulah, kata Jamiluddin, pengaruh Jokowi sangat kuat ketimbang Ganjar atau Megawati. Ketika warga Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung Prabowo Gibran, maka sontak mereka mengalihkan dukungan dari Ganjar Mahfud ke pasangan pilihan Jokowi. Di sini magnet Jokowi lebih kuat daripada Ganjar dan Megawati, kata dia. Maka dari itu, Jamiluddin berpendapat, Ganjar dan Megawati kalah hebat dari Jokowi, karena tak mampu menjaga basis suara PDIP di Jawa Tengah. Jadi, Ganjar dan PDIP kalah hebat dengan Jokowi. Hal ini menyebabkan Ganjar dan Megawati tak mampu menjaga basis suaranya di Jawa Tengah, kata dia. Perolehan suara pasangan calon, Paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di kandang Banteng Jawa Tengah lebih unggul dari paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kekalahan Ganjar Mahfud di tempat basis suara PDIP itu dinilai telah mengejutkan publik. Pasalnya, Ganjar merupakan gubernur 2 periode di Jawa Tengah, tapi suaranya justru kalah dari Prabowo Gibran. Demikian disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga. Perolehan suara itu tentu mengejutkan, sebab Ganjar menjadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah, kata Jamiluddin saat dimintai tanggapannya, Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024. Selain itu, Jawa Tengah selama ini dikenal menjadi basis PDIP, ujar Jamiluddin. Berikut selengkapnya perolehan suara Pilpres 2024 di Jawa Tengah, yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Provinsi Jawa Tengah, Handi Triugiono, dalam rapat rekapitulasi nasional di KPU RI, Jakarta, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Prabowo Gibran, 12.096.454 suara, Ganjar Mahfud, 7.827.335 suara, Anies Cak Imin, 2.866.373 suara. Dalam hal ini, Jamiluddin mengatakan, perolehan suara Prabowo Gibran itu tidak terlepas dari adanya peran Presiden Joko Widodo, Jokowi, di kontestasi Pilpres saat ini. Dari hasil tersebut, bisa terlihat kalau Jokowi justru lebih diterima warga Jawa Tengah, ketimbang Ganjar atau bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun Ganjar dan Megawati, PDIP,
tampaknya kalah dengan sosok Jokowi di Jawa Tengah. Jokowi terlihat lebih diterima warga Jawa Tengah daripada Ganjar dan Megawati, kata Jamiluddin. Dijelaskan Jamiluddin, hal tersebut bisa terjadi karena Jokowi kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Dari kunjungan tersebutlah, Jamiluddin menilai, Jokowi dapat diterima warga dengan sukacita dan hal itu membekas hingga pasca Pilpres 2024. Sehingga, ketika masyarakat Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung paslon nomor urut 2, mereka sontak mengalihkan dukungannya dari Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Disitulah, kata Jamiluddin, pengaruh Jokowi sangat kuat ketimbang Ganjar atau Megawati. Ketika warga Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung Prabowo Gibran, maka sontak mereka mengalihkan dukungan dari Ganjar Mahfud ke pasangan pilihan Jokowi. Di sini magnet Jokowi lebih kuat daripada Ganjar dan Megawati, kata dia. Maka dari itu, Jamiluddin berpendapat, Ganjar dan Megawati kalah hebat dari Jokowi, karena tak mampu menjaga basis suara PDIP di Jawa Tengah. Jadi, Ganjar dan PDIP kalah hebat dengan Jokowi. Hal ini menyebabkan Ganjar dan Megawati tak mampu menjaga basis suaranya di Jawa Tengah, kata dia. Paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di kandang Banteng Jawa Tengah lebih unggul dari paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kekalahan Ganjar Mahfud di tempat basis suara PDIP itu dinilai telah mengejutkan publik. Pasalnya, Ganjar merupakan gubernur 2 periode di Jawa Tengah, tapi suaranya justru kalah dari Prabowo Gibran. Demikian disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga. Perolehan suara itu tentu mengejutkan, sebab Ganjar menjadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah, kata Jamiluddin saat dimintai tanggapannya, Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024. Selain itu, Jawa Tengah selama ini dikenal menjadi basis PDIP, ujar Jamiluddin. Berikut selengkapnya perolehan suara Pilpres 2024 di Jawa Tengah, yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Provinsi Jawa Tengah, Handi Triugiono, dalam rapat rekapitulasi nasional di KPU RI, Jakarta, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Prabowo Gibran, 12.096.454 suara, Ganjar Mahfud, 7.827.335 suara, Anies Cak Imin, 2.866.373 suara. Dalam hal ini, Jamiluddin mengatakan, perolehan suara Prabowo Gibran itu tidak terlepas dari adanya peran Presiden Joko Widodo, Jokowi, di kontestasi Pilpres saat ini. Dari hasil tersebut, bisa terlihat kalau Jokowi justru lebih diterima warga Jawa Tengah, ketimbang Ganjar atau bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun Ganjar dan Megawati, PDIP, tampaknya kalah dengan sosok Jokowi di Jawa Tengah. Jokowi terlihat lebih diterima warga Jawa Tengah daripada Ganjar dan Megawati, kata Jamiluddin. Dijelaskan Jamiluddin,
hal tersebut bisa terjadi karena Jokowi kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Dari kunjungan tersebutlah, Jamailuddin menilai, Jokowi dapat diterima warga dengan sukacita dan hal itu membekas hingga pasca Pilpres 2024. Sehingga, ketika masyarakat Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung paslon nomor urut 2, mereka sontak mengalihkan dukungannya dari Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Disitulah, kata Jamailuddin, pengaruh Jokowi sangat kuat ketimbang Ganjar atau Megawati. Ketika warga Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung Prabowo Gibran, maka sontak mereka mengalihkan dukungan dari Ganjar Mahfud ke pasangan pilihan Jokowi. Di sini magnet Jokowi lebih kuat daripada Ganjar dan Megawati, kata dia. Maka dari itu, Jamailuddin berpendapat, Ganjar dan Megawati kalah hebat dari Jokowi, karena tak mampu menjaga basis suara PDIP di Jawa Tengah. Jadi, Ganjar dan PDIP kalah hebat dengan Jokowi. Hal ini menyebabkan Ganjar dan Megawati tak mampu menjaga basis suaranya di Jawa Tengah, kata dia. Perolehan suara pasangan calon paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di kandang Banteng Jawa Tengah lebih unggul dari paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kekalahan Ganjar Mahfud di tempat basis suara PDIP itu dinilai telah mengejutkan publik. Pasalnya, Ganjar merupakan gubernur 2 periode di Jawa Tengah, tapi suaranya justru kalah dari Prabowo Gibran. Demikian disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamailuddin Ritonga. Perolehan suara itu tentu mengejutkan, sebab Ganjar menjadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah, kata Jamailuddin saat dimintai tanggapannya, Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024. Selain itu, Jawa Tengah selama ini dikenal menjadi basis PDIP, ujar Jamailuddin. Berikut selengkapnya perolehan suara Pilpres 2024 di Jawa Tengah, yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Provinsi Jawa Tengah, Handi Triugiono, dalam rapat rekapitulasi nasional di KPU RI, Jakarta, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Prabowo Gibran, 12.096.454 suara, Ganjar Mahfud, 7.827.335 suara, Anies Cak Imin, 2.866.373 suara. Dalam hal ini, Jamailuddin mengatakan, perolehan suara Prabowo Gibran itu tidak terlepas dari adanya peran Presiden Joko Widodo, Jokowi, di kontestasi Pilpres saat ini. Dari hasil tersebut, bisa terlihat kalau Jokowi justru lebih diterima warga Jawa Tengah, ketimbang Ganjar atau bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun Ganjar dan Megawati, PDIP, tampaknya kalah dengan sosok Jokowi di Jawa Tengah. Jokowi terlihat lebih diterima warga Jawa Tengah daripada Ganjar dan Megawati, kata Jamailuddin. Dijelaskan Jamailuddin, hal tersebut bisa terjadi karena Jokowi kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Dari kunjungan tersebutlah, Jamailuddin menilai, Jokowi dapat diterima warga dengan sukacita dan hal itu membekas hingga pasca Pilpres 2024. Sehingga, ketika masyarakat Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung paslon nomor urut 2, mereka sontak mengalihkan dukungannya dari Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Disitulah, kata Jamailuddin, pengaruh Jokowi sangat kuat ketimbang Ganjar atau Megawati. Ketika warga Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung Prabowo Gibran, maka sontak mereka mengalihkan dukungan dari Ganjar Mahfud ke pasangan pilihan Jokowi. Di sini magnet Jokowi lebih kuat daripada Ganjar dan Megawati, kata dia. Maka dari itu, Jamailuddin berpendapat, Ganjar dan Megawati kalah hebat dari Jokowi, karena tak mampu menjaga basis suara PDIP di Jawa Tengah. Jadi, Ganjar dan PDIP kalah hebat dengan Jokowi. Hal ini menyebabkan Ganjar dan Megawati tak mampu menjaga basis suaranya di Jawa Tengah, kata dia.
Paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di kandang Banteng Jawa Tengah lebih unggul dari paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kekalahan Ganjar Mahfud di tempat basis suara PDIP itu dinilai telah mengejutkan publik. Pasalnya, Ganjar merupakan gubernur 2 periode di Jawa Tengah, tapi suaranya justru kalah dari Prabowo Gibran. Demikian disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga. Perolehan suara itu tentu mengejutkan, sebab Ganjar menjadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah, kata Jamiluddin saat dimintai tanggapannya, Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024. Selain itu, Jawa Tengah selama ini dikenal menjadi basis PDIP, ujar Jamiluddin. Berikut selengkapnya perolehan suara Pilpres 2024 di Jawa Tengah, yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Provinsi Jawa Tengah, Handi Triugiono, dalam rapat rekapitulasi nasional di KPU RI, Jakarta, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Prabowo Gibran, 12.096.454 suara, Ganjar Mahfud, 7.827.335 suara, Anies Caimin, 2.866.373 suara. Dalam hal ini, Jamiluddin mengatakan, perolehan suara Prabowo Gibran itu tidak terlepas dari adanya peran Presiden Joko Widodo, Jokowi, di kontestasi Pilpres saat ini. Dari hasil tersebut, bisa terlihat kalau Jokowi justru lebih diterima warga Jawa Tengah, ketimbang Ganjar atau bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun Ganjar dan Megawati, PDIP, tampaknya kalah dengan sosok Jokowi di Jawa Tengah. Jokowi terlihat lebih diterima warga Jawa Tengah daripada Ganjar dan Megawati, kata Jamiluddin. Dijelaskan Jamiluddin, hal tersebut bisa terjadi karena Jokowi kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Dari kunjungan tersebutlah, Jamiluddin menilai, Jokowi dapat diterima warga dengan sukacita dan hal itu membekas hingga pasca Pilpres 2024. Sehingga, ketika masyarakat Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung paslon nomor urut 2, mereka sontak mengalihkan dukungannya dari Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Disitulah, kata Jamiluddin, pengaruh Jokowi sangat kuat, ketimbang Ganjar atau Megawati. Ketika warga Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung Prabowo Gibran, maka sontak mereka mengalihkan dukungan dari Ganjar Mahfud ke pasangan pilihan Jokowi. Di sini magnet Jokowi lebih kuat daripada Ganjar dan Megawati, kata dia. Maka dari itu, Jamiluddin berpendapat, Ganjar dan Megawati kalah hebat dari Jokowi, karena tak mampu menjaga basis suara PDIP di Jawa Tengah. Jadi, Ganjar dan PDIP kalah hebat dengan Jokowi. Hal ini menyebabkan Ganjar dan Megawati tak mampu menjaga basis suaranya di Jawa Tengah, kata dia. Perolehan suara pasangan calon, paslon, nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di kandang Banteng Jawa Tengah lebih unggul dari paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kekalahan Ganjar Mahfud di tempat basis suara PDIP itu dinilai telah mengejutkan publik. Pasalnya, Ganjar merupakan gubernur 2 periode di Jawa Tengah, tapi suaranya justru kalah dari Prabowo Gibran. Demikian disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga. Perolehan suara itu tentu mengejutkan, sebab Ganjar menjadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah, kata Jamiluddin saat dimintai tanggapannya, Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024. Selain itu, Jawa Tengah selama ini dikenal menjadi basis PDIP, ujar Jamiluddin. Berikut selengkapnya perolehan suara Pilpres 2024 di Jawa Tengah, yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Provinsi Jawa Tengah, Handi Triugiono, dalam rapat rekapitulasi nasional di KPU RI, Jakarta, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Prabowo Gibran, 12.096.454 suara, Ganjar Mahfud, 7.827.335 suara, Anies Caimin, 2.866.373 suara. Dalam hal ini, Jamiluddin mengatakan, perolehan suara Prabowo Gibran itu tidak terlepas dari adanya peran Presiden Joko Widodo, Jokowi, di kontestasi Pilpres saat ini. Dari hasil tersebut, bisa terlihat kalau Jokowi justru lebih diterima warga Jawa Tengah, ketimbang Ganjar atau bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun Ganjar dan Megawati, PDIP,
tampaknya kalah dengan sosok Jokowi di Jawa Tengah. Jokowi terlihat lebih diterima warga Jawa Tengah daripada Ganjar dan Megawati, kata Jamiluddin. Dijelaskan Jamiluddin, hal tersebut bisa terjadi karena Jokowi kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Dari kunjungan tersebutlah, Jamiluddin menilai, Jokowi dapat diterima warga dengan sukacita dan hal itu membekas hingga pasca Pilpres 2024. Sehingga, ketika masyarakat Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung paslon nomor urut 2, mereka sontak mengalihkan dukungannya dari Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Disitulah, kata Jamiluddin, pengaruh Jokowi sangat kuat ketimbang Ganjar atau Megawati. Ketika warga Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung Prabowo Gibran, maka sontak mereka mengalihkan dukungan dari Ganjar Mahfud ke pasangan pilihan Jokowi. Di sini magnet Jokowi lebih kuat daripada Ganjar dan Megawati, kata dia. Maka dari itu, Jamiluddin berpendapat, Ganjar dan Megawati kalah hebat dari Jokowi, karena tak mampu menjaga basis suara PDIP di Jawa Tengah. Jadi, Ganjar dan PDIP kalah hebat dengan Jokowi. Hal ini menyebabkan Ganjar dan Megawati tak mampu menjaga basis suaranya di Jawa Tengah, kata dia. Paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di kandang Banteng Jawa Tengah lebih unggul dari paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kekalahan Ganjar Mahfud di tempat basis suara PDIP itu dinilai telah mengejutkan publik. Pasalnya, Ganjar merupakan gubernur 2 periode di Jawa Tengah, tapi suaranya justru kalah dari Prabowo Gibran. Demikian disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga. Perolehan suara itu tentu mengejutkan, sebab Ganjar menjadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah, kata Jamiluddin saat dimintai tanggapannya, Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024. Selain itu, Jawa Tengah selama ini dikenal menjadi basis PDIP, ujar Jamiluddin. Berikut selengkapnya perolehan suara Pilpres 2024 di Jawa Tengah, yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Provinsi Jawa Tengah, Handi Triugiono, dalam rapat rekapitulasi nasional di KPU RI, Jakarta, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Prabowo Gibran, 12.096.454 suara, Ganjar Mahfud, 7.827.335 suara, Anies Cak Imin, 2.866.373 suara. Dalam hal ini, Jamiluddin mengatakan, perolehan suara Prabowo Gibran itu tidak terlepas dari adanya peran Presiden Joko Widodo, Jokowi, di kontestasi Pilpres saat ini. Dari hasil tersebut, bisa terlihat kalau Jokowi justru lebih diterima warga Jawa Tengah, ketimbang Ganjar atau bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun Ganjar dan Megawati, PDIP, tampaknya kalah dengan sosok Jokowi di Jawa Tengah. Jokowi terlihat lebih diterima warga Jawa Tengah daripada Ganjar dan Megawati, kata Jamiluddin. Dijelaskan Jamiluddin,
hal tersebut bisa terjadi karena Jokowi kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Dari kunjungan tersebutlah, Jamailuddin menilai, Jokowi dapat diterima warga dengan sukacita dan hal itu membekas hingga pasca Pilpres 2024. Sehingga, ketika masyarakat Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung paslon nomor urut 2, mereka sontak mengalihkan dukungannya dari Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Disitulah, kata Jamailuddin, pengaruh Jokowi sangat kuat ketimbang Ganjar atau Megawati. Ketika warga Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung Prabowo Gibran, maka sontak mereka mengalihkan dukungan dari Ganjar Mahfud ke pasangan pilihan Jokowi. Di sini magnet Jokowi lebih kuat daripada Ganjar dan Megawati, kata dia. Maka dari itu, Jamailuddin berpendapat, Ganjar dan Megawati kalah hebat dari Jokowi, karena tak mampu menjaga basis suara PDIP di Jawa Tengah. Jadi, Ganjar dan PDIP kalah hebat dengan Jokowi. Hal ini menyebabkan Ganjar dan Megawati tak mampu menjaga basis suaranya di Jawa Tengah, kata dia. Perolehan suara pasangan calon paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di kandang Banteng Jawa Tengah lebih unggul dari paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kekalahan Ganjar Mahfud di tempat basis suara PDIP itu dinilai telah mengejutkan publik. Pasalnya, Ganjar merupakan gubernur 2 periode di Jawa Tengah, tapi suaranya justru kalah dari Prabowo Gibran. Demikian disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamailuddin Ritonga. Perolehan suara itu tentu mengejutkan, sebab Ganjar menjadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah, kata Jamailuddin saat dimintai tanggapannya, Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024. Selain itu, Jawa Tengah selama ini dikenal menjadi basis PDIP, ujar Jamailuddin. Berikut selengkapnya perolehan suara Pilpres 2024 di Jawa Tengah, yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Provinsi Jawa Tengah, Handi Triugiono, dalam rapat rekapitulasi nasional di KPU RI, Jakarta, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Prabowo Gibran, 12.096.454 suara, Ganjar Mahfud, 7.827.335 suara, Anies Cak Imin, 2.866.373 suara. Dalam hal ini, Jamailuddin mengatakan, perolehan suara Prabowo Gibran itu tidak terlepas dari adanya peran Presiden Joko Widodo, Jokowi, di kontestasi Pilpres saat ini. Dari hasil tersebut, bisa terlihat kalau Jokowi justru lebih diterima warga Jawa Tengah, ketimbang Ganjar atau bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun Ganjar dan Megawati, PDIP, tampaknya kalah dengan sosok Jokowi di Jawa Tengah. Jokowi terlihat lebih diterima warga Jawa Tengah daripada Ganjar dan Megawati, kata Jamailuddin. Dijelaskan Jamailuddin, hal tersebut bisa terjadi karena Jokowi kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Dari kunjungan tersebutlah, Jamailuddin menilai, Jokowi dapat diterima warga dengan sukacita dan hal itu membekas hingga pasca Pilpres 2024. Sehingga, ketika masyarakat Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung paslon nomor urut 2, mereka sontak mengalihkan dukungannya dari Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Disitulah, kata Jamailuddin, pengaruh Jokowi sangat kuat ketimbang Ganjar atau Megawati. Ketika warga Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung Prabowo Gibran, maka sontak mereka mengalihkan dukungan dari Ganjar Mahfud ke pasangan pilihan Jokowi. Di sini magnet Jokowi lebih kuat daripada Ganjar dan Megawati, kata dia. Maka dari itu, Jamailuddin berpendapat, Ganjar dan Megawati kalah hebat dari Jokowi, karena tak mampu menjaga basis suara PDIP di Jawa Tengah. Jadi, Ganjar dan PDIP kalah hebat dengan Jokowi. Hal ini menyebabkan Ganjar dan Megawati tak mampu menjaga basis suaranya di Jawa Tengah, kata dia.
Paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di kandang Banteng Jawa Tengah lebih unggul dari paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kekalahan Ganjar Mahfud di tempat basis suara PDIP itu dinilai telah mengejutkan publik. Pasalnya, Ganjar merupakan gubernur 2 periode di Jawa Tengah, tapi suaranya justru kalah dari Prabowo Gibran. Demikian disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga. Perolehan suara itu tentu mengejutkan, sebab Ganjar menjadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah, kata Jamiluddin saat dimintai tanggapannya, Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024. Selain itu, Jawa Tengah selama ini dikenal menjadi basis PDIP, ujar Jamiluddin. Berikut selengkapnya perolehan suara Pilpres 2024 di Jawa Tengah, yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Provinsi Jawa Tengah, Handi Triugiono, dalam rapat rekapitulasi nasional di KPU RI, Jakarta, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Prabowo Gibran, 12.096.454 suara, Ganjar Mahfud, 7.827.335 suara, Anies Cak Imin, 2.866.373 suara. Dalam hal ini, Jamiluddin mengatakan, perolehan suara Prabowo Gibran itu tidak terlepas dari adanya peran Presiden Joko Widodo, Jokowi, di kontestasi Pilpres saat ini. Dari hasil tersebut, bisa terlihat kalau Jokowi justru lebih diterima warga Jawa Tengah, ketimbang Ganjar atau bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun Ganjar dan Megawati, PDIP, tampaknya kalah dengan sosok Jokowi di Jawa Tengah. Jokowi terlihat lebih diterima warga Jawa Tengah daripada Ganjar dan Megawati, kata Jamiluddin. Dijelaskan Jamiluddin, hal tersebut bisa terjadi karena Jokowi kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Dari kunjungan tersebutlah, Jamiluddin menilai, Jokowi dapat diterima warga dengan sukacita dan hal itu membekas hingga pasca Pilpres 2024. Sehingga, ketika masyarakat Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung paslon nomor urut 2, mereka sontak mengalihkan dukungannya dari Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Disitulah, kata Jamiluddin, pengaruh Jokowi sangat kuat ketimbang Ganjar atau Megawati. Ketika warga Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung Prabowo Gibran, maka sontak mereka mengalihkan dukungan dari Ganjar Mahfud ke pasangan pilihan Jokowi. Di sini magnet Jokowi lebih kuat daripada Ganjar dan Megawati, kata dia. Maka dari itu, Jamiluddin berpendapat, Ganjar dan Megawati kalah hebat dari Jokowi, karena tak mampu menjaga basis suara PDIP di Jawa Tengah. Jadi, Ganjar dan PDIP kalah hebat dengan Jokowi. Hal ini menyebabkan Ganjar dan Megawati tak mampu menjaga basis suaranya di Jawa Tengah, kata dia. Perolehan suara pasangan calon, paslon, nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di kandang Banteng Jawa Tengah lebih unggul dari paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kekalahan Ganjar Mahfud di tempat basis suara PDIP itu dinilai telah mengejutkan publik. Pasalnya, Ganjar merupakan gubernur 2 periode di Jawa Tengah, tapi suaranya justru kalah dari Prabowo Gibran. Demikian disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga. Perolehan suara itu tentu mengejutkan, sebab Ganjar menjadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah, kata Jamiluddin saat dimintai tanggapannya, Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024. Selain itu, Jawa Tengah selama ini dikenal menjadi basis PDIP, ujar Jamiluddin. Berikut selengkapnya perolehan suara Pilpres 2024 di Jawa Tengah, yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Provinsi Jawa Tengah, Handi Triugiono, dalam rapat rekapitulasi nasional di KPU RI, Jakarta, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Prabowo Gibran, 12.096.454 suara, Ganjar Mahfud, 7.827.335 suara, Anies Cak Imin, 2.866.373 suara. Dalam hal ini, Jamiluddin mengatakan, perolehan suara Prabowo Gibran itu tidak terlepas dari adanya peran Presiden Joko Widodo, Jokowi, di kontestasi Pilpres saat ini. Dari hasil tersebut, bisa terlihat kalau Jokowi justru lebih diterima warga Jawa Tengah, ketimbang Ganjar atau bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun Ganjar dan Megawati, PDIP,
tampaknya kalah dengan sosok Jokowi di Jawa Tengah. Jokowi terlihat lebih diterima warga Jawa Tengah daripada Ganjar dan Megawati, kata Jamiluddin. Dijelaskan Jamiluddin, hal tersebut bisa terjadi karena Jokowi kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Dari kunjungan tersebutlah, Jamiluddin menilai, Jokowi dapat diterima warga dengan sukacita dan hal itu membekas hingga pasca Pilpres 2024. Sehingga, ketika masyarakat Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung paslon nomor urut 2, mereka sontak mengalihkan dukungannya dari Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Disitulah, kata Jamiluddin, pengaruh Jokowi sangat kuat ketimbang Ganjar atau Megawati. Ketika warga Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung Prabowo Gibran, maka sontak mereka mengalihkan dukungan dari Ganjar Mahfud ke pasangan pilihan Jokowi. Di sini magnet Jokowi lebih kuat daripada Ganjar dan Megawati, kata dia. Maka dari itu, Jamiluddin berpendapat, Ganjar dan Megawati kalah hebat dari Jokowi, karena tak mampu menjaga basis suara PDIP di Jawa Tengah. Jadi, Ganjar dan PDIP kalah hebat dengan Jokowi. Hal ini menyebabkan Ganjar dan Megawati tak mampu menjaga basis suaranya di Jawa Tengah, kata dia. Paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di kandang Banteng Jawa Tengah lebih unggul dari paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kekalahan Ganjar Mahfud di tempat basis suara PDIP itu dinilai telah mengejutkan publik. Pasalnya, Ganjar merupakan gubernur 2 periode di Jawa Tengah, tapi suaranya justru kalah dari Prabowo Gibran. Demikian disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga. Perolehan suara itu tentu mengejutkan, sebab Ganjar menjadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah, kata Jamiluddin saat dimintai tanggapannya, Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024. Selain itu, Jawa Tengah selama ini dikenal menjadi basis PDIP, ujar Jamiluddin. Berikut selengkapnya perolehan suara Pilpres 2024 di Jawa Tengah, yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Provinsi Jawa Tengah, Handi Triugiono, dalam rapat rekapitulasi nasional di KPU RI, Jakarta, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Prabowo Gibran, 12.096.454 suara, Ganjar Mahfud, 7.827.335 suara, Anies Cak Imin, 2.866.373 suara. Dalam hal ini, Jamiluddin mengatakan, perolehan suara Prabowo Gibran itu tidak terlepas dari adanya peran Presiden Joko Widodo, Jokowi, di kontestasi Pilpres saat ini. Dari hasil tersebut, bisa terlihat kalau Jokowi justru lebih diterima warga Jawa Tengah, ketimbang Ganjar atau bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun Ganjar dan Megawati, PDIP, tampaknya kalah dengan sosok Jokowi di Jawa Tengah. Jokowi terlihat lebih diterima warga Jawa Tengah daripada Ganjar dan Megawati, kata Jamiluddin. Dijelaskan Jamiluddin,
hal tersebut bisa terjadi karena Jokowi kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Dari kunjungan tersebutlah, Jamailuddin menilai, Jokowi dapat diterima warga dengan sukacita dan hal itu membekas hingga pasca Pilpres 2024. Sehingga, ketika masyarakat Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung paslon nomor urut 2, mereka sontak mengalihkan dukungannya dari Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Disitulah, kata Jamailuddin, pengaruh Jokowi sangat kuat ketimbang Ganjar atau Megawati. Ketika warga Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung Prabowo Gibran, maka sontak mereka mengalihkan dukungan dari Ganjar Mahfud ke pasangan pilihan Jokowi. Di sini magnet Jokowi lebih kuat daripada Ganjar dan Megawati, kata dia. Maka dari itu, Jamailuddin berpendapat, Ganjar dan Megawati kalah hebat dari Jokowi, karena tak mampu menjaga basis suara PDIP di Jawa Tengah. Jadi, Ganjar dan PDIP kalah hebat dengan Jokowi. Hal ini menyebabkan Ganjar dan Megawati tak mampu menjaga basis suaranya di Jawa Tengah, kata dia. Perolehan suara pasangan calon paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di kandang Banteng Jawa Tengah lebih unggul dari paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kekalahan Ganjar Mahfud di tempat basis suara PDIP itu dinilai telah mengejutkan publik. Pasalnya, Ganjar merupakan gubernur 2 periode di Jawa Tengah, tapi suaranya justru kalah dari Prabowo Gibran. Demikian disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamailuddin Ritonga. Perolehan suara itu tentu mengejutkan, sebab Ganjar menjadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah, kata Jamailuddin saat dimintai tanggapannya, Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024. Selain itu, Jawa Tengah selama ini dikenal menjadi basis PDIP, ujar Jamailuddin. Berikut selengkapnya perolehan suara Pilpres 2024 di Jawa Tengah, yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Provinsi Jawa Tengah, Handi Triujiono, dalam rapat rekapitulasi nasional di KPU RI, Jakarta, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Prabowo Gibran, 12.096.454 suara, Ganjar Mahfud, 7.827.335 suara, Anies Cak Imin, 2.866.373 suara. Dalam hal ini, Jamailuddin mengatakan, perolehan suara Prabowo Gibran itu tidak terlepas dari adanya peran Presiden Joko Widodo, Jokowi, di kontestasi Pilpres saat ini. Dari hasil tersebut, bisa terlihat kalau Jokowi justru lebih diterima warga Jawa Tengah, ketimbang Ganjar atau bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun Ganjar dan Megawati, PDIP, tampaknya kalah dengan sosok Jokowi di Jawa Tengah. Jokowi terlihat lebih diterima warga Jawa Tengah daripada Ganjar dan Megawati, kata Jamailuddin. Dijelaskan Jamailuddin, hal tersebut bisa terjadi karena Jokowi kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Dari kunjungan tersebutlah, Jamailuddin menilai, Jokowi dapat diterima warga dengan sukacita dan hal itu membekas hingga pasca Pilpres 2024. Sehingga, ketika masyarakat Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung paslon nomor urut 2, mereka sontak mengalihkan dukungannya dari Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Disitulah, kata Jamailuddin, pengaruh Jokowi sangat kuat ketimbang Ganjar atau Megawati. Ketika warga Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung Prabowo Gibran, maka sontak mereka mengalihkan dukungan dari Ganjar Mahfud ke pasangan pilihan Jokowi. Di sini magnet Jokowi lebih kuat daripada Ganjar dan Megawati, kata dia. Maka dari itu, Jamailuddin berpendapat, Ganjar dan Megawati kalah hebat dari Jokowi, karena tak mampu menjaga basis suara PDIP di Jawa Tengah. Jadi, Ganjar dan PDIP kalah hebat dengan Jokowi. Hal ini menyebabkan Ganjar dan Megawati tak mampu menjaga basis suaranya di Jawa Tengah, kata dia.
Paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di kandang Banteng Jawa Tengah lebih unggul dari paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kekalahan Ganjar Mahfud di tempat basis suara PDIP itu dinilai telah mengejutkan publik. Pasalnya, Ganjar merupakan gubernur 2 periode di Jawa Tengah, tapi suaranya justru kalah dari Prabowo Gibran. Demikian disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga. Perolehan suara itu tentu mengejutkan, sebab Ganjar menjadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah, kata Jamiluddin saat dimintai tanggapannya, Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024. Selain itu, Jawa Tengah selama ini dikenal menjadi basis PDIP, ujar Jamiluddin. Berikut selengkapnya perolehan suara Pilpres 2024 di Jawa Tengah, yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Provinsi Jawa Tengah, Handi Triugiono, dalam rapat rekapitulasi nasional di KPU RI, Jakarta, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Prabowo Gibran, 12.096.454 suara, Ganjar Mahfud, 7.827.335 suara, Anies Caimin, 2.866.373 suara. Dalam hal ini, Jamiluddin mengatakan, perolehan suara Prabowo Gibran itu tidak terlepas dari adanya peran Presiden Joko Widodo, Jokowi, di kontestasi Pilpres saat ini. Dari hasil tersebut, bisa terlihat kalau Jokowi justru lebih diterima warga Jawa Tengah, ketimbang Ganjar atau bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun Ganjar dan Megawati, PDIP, tampaknya kalah dengan sosok Jokowi di Jawa Tengah. Jokowi terlihat lebih diterima warga Jawa Tengah daripada Ganjar dan Megawati, kata Jamiluddin. Dijelaskan Jamiluddin, hal tersebut bisa terjadi karena Jokowi kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Dari kunjungan tersebutlah, Jamiluddin menilai, Jokowi dapat diterima warga dengan sukacita dan hal itu membekas hingga pasca Pilpres 2024. Sehingga, ketika masyarakat Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung paslon nomor urut 2, mereka sontak mengalihkan dukungannya dari Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Disitulah, kata Jamiluddin, pengaruh Jokowi sangat kuat, ketimbang Ganjar atau Megawati. Ketika warga Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung Prabowo Gibran, maka sontak mereka mengalihkan dukungan dari Ganjar Mahfud ke pasangan pilihan Jokowi. Di sini magnet Jokowi lebih kuat daripada Ganjar dan Megawati, kata dia. Maka dari itu, Jamiluddin berpendapat, Ganjar dan Megawati kalah hebat dari Jokowi, karena tak mampu menjaga basis suara PDIP di Jawa Tengah. Jadi, Ganjar dan PDIP kalah hebat dengan Jokowi. Hal ini menyebabkan Ganjar dan Megawati tak mampu menjaga basis suaranya di Jawa Tengah, kata dia. Perolehan suara pasangan calon, paslon, nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di kandang Banteng Jawa Tengah lebih unggul dari paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kekalahan Ganjar Mahfud di tempat basis suara PDIP itu dinilai telah mengejutkan publik. Pasalnya, Ganjar merupakan gubernur 2 periode di Jawa Tengah, tapi suaranya justru kalah dari Prabowo Gibran. Demikian disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga. Perolehan suara itu tentu mengejutkan, sebab Ganjar menjadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah, kata Jamiluddin saat dimintai tanggapannya, Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024. Selain itu, Jawa Tengah selama ini dikenal menjadi basis PDIP, ujar Jamiluddin. Berikut selengkapnya perolehan suara Pilpres 2024 di Jawa Tengah, yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Provinsi Jawa Tengah, Handi Triugiono, dalam rapat rekapitulasi nasional di KPU RI, Jakarta, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Prabowo Gibran, 12.096.454 suara, Ganjar Mahfud, 7.827.335 suara, Anies Caimin, 2.866.373 suara. Dalam hal ini, Jamiluddin mengatakan, perolehan suara Prabowo Gibran itu tidak terlepas dari adanya peran Presiden Joko Widodo, Jokowi, di kontestasi Pilpres saat ini. Dari hasil tersebut, bisa terlihat kalau Jokowi justru lebih diterima warga Jawa Tengah, ketimbang Ganjar atau bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun Ganjar dan Megawati, PDIP,
tampaknya kalah dengan sosok Jokowi di Jawa Tengah. Jokowi terlihat lebih diterima warga Jawa Tengah daripada Ganjar dan Megawati, kata Jamiluddin. Dijelaskan Jamiluddin, hal tersebut bisa terjadi karena Jokowi kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Dari kunjungan tersebutlah, Jamiluddin menilai, Jokowi dapat diterima warga dengan sukacita dan hal itu membekas hingga pasca Pilpres 2024. Sehingga, ketika masyarakat Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung paslon nomor urut 2, mereka sontak mengalihkan dukungannya dari Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Disitulah, kata Jamiluddin, pengaruh Jokowi sangat kuat ketimbang Ganjar atau Megawati. Ketika warga Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung Prabowo Gibran, maka sontak mereka mengalihkan dukungan dari Ganjar Mahfud ke pasangan pilihan Jokowi. Di sini magnet Jokowi lebih kuat daripada Ganjar dan Megawati, kata dia. Maka dari itu, Jamiluddin berpendapat, Ganjar dan Megawati kalah hebat dari Jokowi, karena tak mampu menjaga basis suara PDIP di Jawa Tengah. Jadi, Ganjar dan PDIP kalah hebat dengan Jokowi. Hal ini menyebabkan Ganjar dan Megawati tak mampu menjaga basis suaranya di Jawa Tengah, kata dia. Paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di kandang Banteng Jawa Tengah lebih unggul dari paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kekalahan Ganjar Mahfud di tempat basis suara PDIP itu dinilai telah mengejutkan publik. Pasalnya, Ganjar merupakan gubernur 2 periode di Jawa Tengah, tapi suaranya justru kalah dari Prabowo Gibran. Demikian disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga. Perolehan suara itu tentu mengejutkan, sebab Ganjar menjadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah, kata Jamiluddin saat dimintai tanggapannya, Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024. Selain itu, Jawa Tengah selama ini dikenal menjadi basis PDIP, ujar Jamiluddin. Berikut selengkapnya perolehan suara Pilpres 2024 di Jawa Tengah, yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Provinsi Jawa Tengah, Handi Triugiono, dalam rapat rekapitulasi nasional di KPU RI, Jakarta, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Prabowo Gibran, 12.096.454 suara, Ganjar Mahfud, 7.827.335 suara, Anies Cak Imin, 2.866.373 suara. Dalam hal ini, Jamiluddin mengatakan, perolehan suara Prabowo Gibran itu tidak terlepas dari adanya peran Presiden Joko Widodo, Jokowi, di kontestasi Pilpres saat ini. Dari hasil tersebut, bisa terlihat kalau Jokowi justru lebih diterima warga Jawa Tengah, ketimbang Ganjar atau bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun Ganjar dan Megawati, PDIP, tampaknya kalah dengan sosok Jokowi di Jawa Tengah. Jokowi terlihat lebih diterima warga Jawa Tengah daripada Ganjar dan Megawati, kata Jamiluddin. Dijelaskan Jamiluddin,
hal tersebut bisa terjadi karena Jokowi kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Dari kunjungan tersebutlah, Jamailuddin menilai, Jokowi dapat diterima warga dengan sukacita dan hal itu membekas hingga pasca Pilpres 2024. Sehingga, ketika masyarakat Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung paslon nomor urut 2, mereka sontak mengalihkan dukungannya dari Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Disitulah, kata Jamailuddin, pengaruh Jokowi sangat kuat ketimbang Ganjar atau Megawati. Ketika warga Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung Prabowo Gibran, maka sontak mereka mengalihkan dukungan dari Ganjar Mahfud ke pasangan pilihan Jokowi. Di sini magnet Jokowi lebih kuat daripada Ganjar dan Megawati, kata dia. Maka dari itu, Jamailuddin berpendapat, Ganjar dan Megawati kalah hebat dari Jokowi, karena tak mampu menjaga basis suara PDIP di Jawa Tengah. Jadi, Ganjar dan PDIP kalah hebat dengan Jokowi. Hal ini menyebabkan Ganjar dan Megawati tak mampu menjaga basis suaranya di Jawa Tengah, kata dia. Perolehan suara pasangan calon paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di kandang Banteng Jawa Tengah lebih unggul dari paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kekalahan Ganjar Mahfud di tempat basis suara PDIP itu dinilai telah mengejutkan publik. Pasalnya, Ganjar merupakan gubernur 2 periode di Jawa Tengah, tapi suaranya justru kalah dari Prabowo Gibran. Demikian disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamailuddin Ritonga. Perolehan suara itu tentu mengejutkan, sebab Ganjar menjadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah, kata Jamailuddin, saat dimintai tanggapannya, Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024. Selain itu, Jawa Tengah selama ini dikenal menjadi basis PDIP, ujar Jamailuddin. Berikut selengkapnya perolehan suara Pilpres 2024 di Jawa Tengah, yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Provinsi Jawa Tengah, Handi Triugiono, dalam rapat rekapitulasi nasional di KPU RI, Jakarta, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Prabowo Gibran, 12.096.454 suara, Ganjar Mahfud, 7.827.335 suara, Anies Cak Imin, 2.866.373 suara. Dalam hal ini, Jamailuddin mengatakan, perolehan suara Prabowo Gibran itu tidak terlepas dari adanya peran Presiden Joko Widodo, Jokowi, di kontestasi Pilpres saat ini. Dari hasil tersebut, bisa terlihat kalau Jokowi justru lebih diterima warga Jawa Tengah, ketimbang Ganjar atau bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun Ganjar dan Megawati, PDIP, tampaknya kalah dengan sosok Jokowi di Jawa Tengah. Jokowi terlihat lebih diterima warga Jawa Tengah daripada Ganjar dan Megawati, kata Jamailuddin. Dijelaskan Jamailuddin, hal tersebut bisa terjadi karena Jokowi kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Dari kunjungan tersebutlah, Jamailuddin menilai, Jokowi dapat diterima warga dengan sukacita dan hal itu membekas hingga pasca Pilpres 2024. Sehingga, ketika masyarakat Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung paslon nomor urut 2, mereka sontak mengalihkan dukungannya dari Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Disitulah, kata Jamailuddin, pengaruh Jokowi sangat kuat ketimbang Ganjar atau Megawati. Ketika warga Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung Prabowo Gibran, maka sontak mereka mengalihkan dukungan dari Ganjar Mahfud ke pasangan pilihan Jokowi. Di sini magnet Jokowi lebih kuat daripada Ganjar dan Megawati, kata dia. Maka dari itu, Jamailuddin berpendapat, Ganjar dan Megawati kalah hebat dari Jokowi, karena tak mampu menjaga basis suara PDIP di Jawa Tengah. Jadi, Ganjar dan PDIP kalah hebat dengan Jokowi. Hal ini menyebabkan Ganjar dan Megawati tak mampu menjaga basis suaranya di Jawa Tengah, kata dia.
Paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di kandang Banteng Jawa Tengah lebih unggul dari paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kekalahan Ganjar Mahfud di tempat basis suara PDIP itu dinilai telah mengejutkan publik. Pasalnya, Ganjar merupakan gubernur 2 periode di Jawa Tengah, tapi suaranya justru kalah dari Prabowo Gibran. Demikian disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga. Perolehan suara itu tentu mengejutkan, sebab Ganjar menjadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah, kata Jamiluddin saat dimintai tanggapannya, Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024. Selain itu, Jawa Tengah selama ini dikenal menjadi basis PDIP, ujar Jamiluddin. Berikut selengkapnya perolehan suara Pilpres 2024 di Jawa Tengah, yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Provinsi Jawa Tengah, Handi Triugiono, dalam rapat rekapitulasi nasional di KPU RI, Jakarta, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Prabowo Gibran, 12.096.454 suara, Ganjar Mahfud, 7.827.335 suara, Anies Cak Imin, 2.866.373 suara. Dalam hal ini, Jamiluddin mengatakan, perolehan suara Prabowo Gibran itu tidak terlepas dari adanya peran Presiden Joko Widodo, Jokowi, di kontestasi Pilpres saat ini. Dari hasil tersebut, bisa terlihat kalau Jokowi justru lebih diterima warga Jawa Tengah, ketimbang Ganjar atau bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun Ganjar dan Megawati, PDIP, tampaknya kalah dengan sosok Jokowi di Jawa Tengah. Jokowi terlihat lebih diterima warga Jawa Tengah daripada Ganjar dan Megawati, kata Jamiluddin. Dijelaskan Jamiluddin, hal tersebut bisa terjadi karena Jokowi kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Dari kunjungan tersebutlah, Jamiluddin menilai, Jokowi dapat diterima warga dengan sukacita dan hal itu membekas hingga pasca Pilpres 2024. Sehingga, ketika masyarakat Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung paslon nomor urut 2, mereka sontak mengalihkan dukungannya dari Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Disitulah, kata Jamiluddin, pengaruh Jokowi sangat kuat, ketimbang Ganjar atau Megawati. Ketika warga Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung Prabowo Gibran, maka sontak mereka mengalihkan dukungan dari Ganjar Mahfud ke pasangan pilihan Jokowi. Di sini magnet Jokowi lebih kuat daripada Ganjar dan Megawati, kata dia. Maka dari itu, Jamiluddin berpendapat, Ganjar dan Megawati kalah hebat dari Jokowi, karena tak mampu menjaga basis suara PDIP di Jawa Tengah. Jadi, Ganjar dan PDIP kalah hebat dengan Jokowi. Hal ini menyebabkan Ganjar dan Megawati tak mampu menjaga basis suaranya di Jawa Tengah, kata dia. Perolehan suara pasangan calon, paslon, nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di kandang Banteng Jawa Tengah lebih unggul dari paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kekalahan Ganjar Mahfud di tempat basis suara PDIP itu dinilai telah mengejutkan publik. Pasalnya, Ganjar merupakan gubernur 2 periode di Jawa Tengah, tapi suaranya justru kalah dari Prabowo Gibran. Demikian disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga. Perolehan suara itu tentu mengejutkan, sebab Ganjar menjadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah, kata Jamiluddin saat dimintai tanggapannya, Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024. Selain itu, Jawa Tengah selama ini dikenal menjadi basis PDIP, ujar Jamiluddin. Berikut selengkapnya perolehan suara Pilpres 2024 di Jawa Tengah, yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Provinsi Jawa Tengah, Handi Triugiono, dalam rapat rekapitulasi nasional di KPU RI, Jakarta, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Prabowo Gibran, 12.096.454 suara, Ganjar Mahfud, 7.827.335 suara, Anies Cak Imin, 2.866.373 suara. Dalam hal ini, Jamiluddin mengatakan, perolehan suara Prabowo Gibran itu tidak terlepas dari adanya peran Presiden Joko Widodo, Jokowi, di kontestasi Pilpres saat ini. Dari hasil tersebut, bisa terlihat kalau Jokowi justru lebih diterima warga Jawa Tengah, ketimbang Ganjar atau bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun Ganjar dan Megawati, PDIP,
tampaknya kalah dengan sosok Jokowi di Jawa Tengah. Jokowi terlihat lebih diterima warga Jawa Tengah daripada Ganjar dan Megawati, kata Jamiluddin. Dijelaskan Jamiluddin, hal tersebut bisa terjadi karena Jokowi kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Dari kunjungan tersebutlah, Jamiluddin menilai, Jokowi dapat diterima warga dengan sukacita dan hal itu membekas hingga pasca Pilpres 2024. Sehingga, ketika masyarakat Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung paslon nomor urut 2, mereka sontak mengalihkan dukungannya dari Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Disitulah, kata Jamiluddin, pengaruh Jokowi sangat kuat ketimbang Ganjar atau Megawati. Ketika warga Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung Prabowo Gibran, maka sontak mereka mengalihkan dukungan dari Ganjar Mahfud ke pasangan pilihan Jokowi. Di sini magnet Jokowi lebih kuat daripada Ganjar dan Megawati, kata dia. Maka dari itu, Jamiluddin berpendapat, Ganjar dan Megawati kalah hebat dari Jokowi, karena tak mampu menjaga basis suara PDIP di Jawa Tengah. Jadi, Ganjar dan PDIP kalah hebat dengan Jokowi. Hal ini menyebabkan Ganjar dan Megawati tak mampu menjaga basis suaranya di Jawa Tengah, kata dia. Paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di kandang Banteng Jawa Tengah lebih unggul dari paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kekalahan Ganjar Mahfud di tempat basis suara PDIP itu dinilai telah mengejutkan publik. Pasalnya, Ganjar merupakan gubernur 2 periode di Jawa Tengah, tapi suaranya justru kalah dari Prabowo Gibran. Demikian disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga. Perolehan suara itu tentu mengejutkan, sebab Ganjar menjadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah, kata Jamiluddin saat dimintai tanggapannya, Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024. Selain itu, Jawa Tengah selama ini dikenal menjadi basis PDIP, ujar Jamiluddin. Berikut selengkapnya perolehan suara Pilpres 2024 di Jawa Tengah, yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Provinsi Jawa Tengah, Handi Triugiono, dalam rapat rekapitulasi nasional di KPU RI, Jakarta, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Prabowo Gibran, 12.096.454 suara, Ganjar Mahfud, 7.827.335 suara, Anies Cak Imin, 2.866.373 suara. Dalam hal ini, Jamiluddin mengatakan, perolehan suara Prabowo Gibran itu tidak terlepas dari adanya peran Presiden Joko Widodo, Jokowi, di kontestasi Pilpres saat ini. Dari hasil tersebut, bisa terlihat kalau Jokowi justru lebih diterima warga Jawa Tengah, ketimbang Ganjar atau bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun Ganjar dan Megawati, PDIP, tampaknya kalah dengan sosok Jokowi di Jawa Tengah. Jokowi terlihat lebih diterima warga Jawa Tengah daripada Ganjar dan Megawati, kata Jamiluddin.
Dijelaskan Jamiluddin, hal tersebut bisa terjadi karena Jokowi kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Dari kunjungan tersebutlah, Jamiluddin menilai, Jokowi dapat diterima warga dengan sukacita dan hal itu membekas hingga pasca Pilpres 2024. Sehingga, ketika masyarakat Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung paslon nomor urut 2, mereka sontak mengalihkan dukungannya dari Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Disitulah, kata Jamiluddin, pengaruh Jokowi sangat kuat ketimbang Ganjar atau Megawati. Ketika warga Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung Prabowo Gibran, maka sontak mereka mengalihkan dukungan dari Ganjar Mahfud ke pasangan pilihan Jokowi. Di sini magnet Jokowi lebih kuat daripada Ganjar dan Megawati, kata dia. Maka dari itu, Jamiluddin berpendapat, Ganjar dan Megawati kalah hebat dari Jokowi, karena tak mampu menjaga basis suara PDIP di Jawa Tengah. Jadi, Ganjar dan PDIP kalah hebat dengan Jokowi. Hal ini menyebabkan Ganjar dan Megawati tak mampu menjaga basis suaranya di Jawa Tengah, kata dia. Perolehan suara pasangan calon paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di kandang Banteng Jawa Tengah lebih unggul dari paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kekalahan Ganjar Mahfud di tempat basis suara PDIP itu dinilai telah mengejutkan publik. Pasalnya, Ganjar merupakan gubernur 2 periode di Jawa Tengah, tapi suaranya justru kalah dari Prabowo Gibran. Demikian disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga. Perolehan suara itu tentu mengejutkan, sebab Ganjar menjadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah, kata Jamiluddin, saat dimintai tanggapannya, Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024. Selain itu, Jawa Tengah selama ini dikenal menjadi basis PDIP, ujar Jamiluddin. Berikut selengkapnya perolehan suara Pilpres 2024 di Jawa Tengah, yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Provinsi Jawa Tengah, Handi Triugiono, dalam rapat rekapitulasi nasional di KPU RI, Jakarta, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Prabowo Gibran, 12.096.454 suara, Ganjar Mahfud, 7.827.335 suara, Anies Cak Imin, 2.866.373 suara. Dalam hal ini, Jamiluddin mengatakan, perolehan suara Prabowo Gibran itu tidak terlepas dari adanya peran Presiden Joko Widodo, Jokowi, di kontestasi Pilpres saat ini. Dari hasil tersebut, bisa terlihat kalau Jokowi justru lebih diterima warga Jawa Tengah, ketimbang Ganjar atau bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun Ganjar dan Megawati, PDIP, tampaknya kalah dengan sosok Jokowi di Jawa Tengah. Jokowi terlihat lebih diterima warga Jawa Tengah daripada Ganjar dan Megawati, kata Jamiluddin. Dijelaskan Jamiluddin, hal tersebut bisa terjadi karena Jokowi kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Dari kunjungan tersebutlah, Jamiluddin menilai, Jokowi dapat diterima warga dengan sukacita dan hal itu membekas hingga pasca Pilpres 2024. Sehingga, ketika masyarakat Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung paslon nomor urut 2, mereka sontak mengalihkan dukungannya dari Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Disitulah, kata Jamiluddin, pengaruh Jokowi sangat kuat ketimbang Ganjar atau Megawati. Ketika warga Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung Prabowo Gibran, maka sontak mereka mengalihkan dukungan dari Ganjar Mahfud ke pasangan pilihan Jokowi. Di sini magnet Jokowi lebih kuat daripada Ganjar dan Megawati, kata dia. Maka dari itu, Jamiluddin berpendapat, Ganjar dan Megawati kalah hebat dari Jokowi, karena tak mampu menjaga basis suara PDIP di Jawa Tengah. Jadi, Ganjar dan PDIP kalah hebat dengan Jokowi. Hal ini menyebabkan Ganjar dan Megawati tak mampu menjaga basis suaranya di Jawa Tengah, kata dia.
Paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di kandang Banteng Jawa Tengah lebih unggul dari paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kekalahan Ganjar Mahfud di tempat basis suara PDIP itu dinilai telah mengejutkan publik. Pasalnya, Ganjar merupakan gubernur 2 periode di Jawa Tengah, tapi suaranya justru kalah dari Prabowo Gibran. Demikian disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga. Perolehan suara itu tentu mengejutkan, sebab Ganjar menjadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah, kata Jamiluddin saat dimintai tanggapannya, Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024. Selain itu, Jawa Tengah selama ini dikenal menjadi basis PDIP, ujar Jamiluddin. Berikut selengkapnya perolehan suara Pilpres 2024 di Jawa Tengah, yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Provinsi Jawa Tengah, Handi Triugiono, dalam rapat rekapitulasi nasional di KPU RI, Jakarta, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Prabowo Gibran, 12.096.454 suara, Ganjar Mahfud, 7.827.335 suara, Anies Cak Imin, 2.866.373 suara. Dalam hal ini, Jamiluddin mengatakan, perolehan suara Prabowo Gibran itu tidak terlepas dari adanya peran Presiden Joko Widodo, Jokowi, di kontestasi Pilpres saat ini. Dari hasil tersebut, bisa terlihat kalau Jokowi justru lebih diterima warga Jawa Tengah, ketimbang Ganjar atau bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun Ganjar dan Megawati, PDIP, tampaknya kalah dengan sosok Jokowi di Jawa Tengah. Jokowi terlihat lebih diterima warga Jawa Tengah daripada Ganjar dan Megawati, kata Jamiluddin. Dijelaskan Jamiluddin, hal tersebut bisa terjadi karena Jokowi kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Dari kunjungan tersebutlah, Jamiluddin menilai, Jokowi dapat diterima warga dengan sukacita dan hal itu membekas hingga pasca Pilpres 2024. Sehingga, ketika masyarakat Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung paslon nomor urut 2, mereka sontak mengalihkan dukungannya dari Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Disitulah, kata Jamiluddin, pengaruh Jokowi sangat kuat ketimbang Ganjar atau Megawati. Ketika warga Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung Prabowo Gibran, maka sontak mereka mengalihkan dukungan dari Ganjar Mahfud ke pasangan pilihan Jokowi. Di sini magnet Jokowi lebih kuat daripada Ganjar dan Megawati, kata dia. Maka dari itu, Jamiluddin berpendapat, Ganjar dan Megawati kalah hebat dari Jokowi, karena tak mampu menjaga basis suara PDIP di Jawa Tengah. Jadi, Ganjar dan PDIP kalah hebat dengan Jokowi. Hal ini menyebabkan Ganjar dan Megawati tak mampu menjaga basis suaranya di Jawa Tengah, kata dia. Perolehan suara pasangan calon, paslon, nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di kandang Banteng Jawa Tengah lebih unggul dari paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kekalahan Ganjar Mahfud di tempat basis suara PDIP itu dinilai telah mengejutkan publik. Pasalnya, Ganjar merupakan gubernur 2 periode di Jawa Tengah, tapi suaranya justru kalah dari Prabowo Gibran. Demikian disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga. Perolehan suara itu tentu mengejutkan, sebab Ganjar menjadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah, kata Jamiluddin saat dimintai tanggapannya, Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024. Selain itu, Jawa Tengah selama ini dikenal menjadi basis PDIP, ujar Jamiluddin. Berikut selengkapnya perolehan suara Pilpres 2024 di Jawa Tengah, yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Provinsi Jawa Tengah, Handi Triugiono, dalam rapat rekapitulasi nasional di KPU RI, Jakarta, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Prabowo Gibran, 12.096.454 suara, Ganjar Mahfud, 7.827.335 suara, Anies Cak Imin, 2.866.373 suara. Dalam hal ini, Jamiluddin mengatakan, perolehan suara Prabowo Gibran itu tidak terlepas dari adanya peran Presiden Joko Widodo, Jokowi, di kontestasi Pilpres saat ini. Dari hasil tersebut, bisa terlihat kalau Jokowi justru lebih diterima warga Jawa Tengah, ketimbang Ganjar atau bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun Ganjar dan Megawati, PDIP,
tampaknya kalah dengan sosok Jokowi di Jawa Tengah. Jokowi terlihat lebih diterima warga Jawa Tengah daripada Ganjar dan Megawati, kata Jamiluddin. Dijelaskan Jamiluddin, hal tersebut bisa terjadi karena Jokowi kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Dari kunjungan tersebutlah, Jamiluddin menilai, Jokowi dapat diterima warga dengan sukacita dan hal itu membekas hingga pasca Pilpres 2024. Sehingga, ketika masyarakat Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung paslon nomor urut 2, mereka sontak mengalihkan dukungannya dari Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Disitulah, kata Jamiluddin, pengaruh Jokowi sangat kuat ketimbang Ganjar atau Megawati. Ketika warga Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung Prabowo Gibran, maka sontak mereka mengalihkan dukungan dari Ganjar Mahfud ke pasangan pilihan Jokowi. Di sini magnet Jokowi lebih kuat daripada Ganjar dan Megawati, kata dia. Maka dari itu, Jamiluddin berpendapat, Ganjar dan Megawati kalah hebat dari Jokowi, karena tak mampu menjaga basis suara PDIP di Jawa Tengah. Jadi, Ganjar dan PDIP kalah hebat dengan Jokowi. Hal ini menyebabkan Ganjar dan Megawati tak mampu menjaga basis suaranya di Jawa Tengah, kata dia. Paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di kandang Banteng Jawa Tengah lebih unggul dari paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kekalahan Ganjar Mahfud di tempat basis suara PDIP itu dinilai telah mengejutkan publik. Pasalnya, Ganjar merupakan gubernur 2 periode di Jawa Tengah, tapi suaranya justru kalah dari Prabowo Gibran. Demikian disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga. Perolehan suara itu tentu mengejutkan, sebab Ganjar menjadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah, kata Jamiluddin saat dimintai tanggapannya, Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024. Selain itu, Jawa Tengah selama ini dikenal menjadi basis PDIP, ujar Jamiluddin. Berikut selengkapnya perolehan suara Pilpres 2024 di Jawa Tengah, yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Provinsi Jawa Tengah, Handi Triugiono, dalam rapat rekapitulasi nasional di KPU RI, Jakarta, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Prabowo Gibran, 12.096.454 suara, Ganjar Mahfud, 7.827.335 suara, Anies Cak Imin, 2.866.373 suara. Dalam hal ini, Jamiluddin mengatakan, perolehan suara Prabowo Gibran itu tidak terlepas dari adanya peran Presiden Joko Widodo, Jokowi, di kontestasi Pilpres saat ini. Dari hasil tersebut, bisa terlihat kalau Jokowi justru lebih diterima warga Jawa Tengah, ketimbang Ganjar atau bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun Ganjar dan Megawati, PDIP, tampaknya kalah dengan sosok Jokowi di Jawa Tengah. Jokowi terlihat lebih diterima warga Jawa Tengah daripada Ganjar dan Megawati, kata Jamiluddin.
Dijelaskan Jamiluddin, hal tersebut bisa terjadi karena Jokowi kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Dari kunjungan tersebutlah, Jamiluddin menilai, Jokowi dapat diterima warga dengan sukacita dan hal itu membekas hingga pasca Pilpres 2024. Sehingga, ketika masyarakat Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung paslon nomor urut 2, mereka sontak mengalihkan dukungannya dari Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Disitulah, kata Jamiluddin, pengaruh Jokowi sangat kuat ketimbang Ganjar atau Megawati. Ketika warga Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung Prabowo Gibran, maka sontak mereka mengalihkan dukungan dari Ganjar Mahfud ke pasangan pilihan Jokowi. Di sini magnet Jokowi lebih kuat daripada Ganjar dan Megawati, kata dia. Maka dari itu, Jamiluddin berpendapat, Ganjar dan Megawati kalah hebat dari Jokowi, karena tak mampu menjaga basis suara PDIP di Jawa Tengah. Jadi, Ganjar dan PDIP kalah hebat dengan Jokowi. Hal ini menyebabkan Ganjar dan Megawati tak mampu menjaga basis suaranya di Jawa Tengah, kata dia. Perolehan suara pasangan calon paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di kandang Banteng Jawa Tengah lebih unggul dari paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kekalahan Ganjar Mahfud di tempat basis suara PDIP itu dinilai telah mengejutkan publik. Pasalnya, Ganjar merupakan gubernur 2 periode di Jawa Tengah, tapi suaranya justru kalah dari Prabowo Gibran. Demikian disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga. Perolehan suara itu tentu mengejutkan, sebab Ganjar menjadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah, kata Jamiluddin, saat dimintai tanggapannya, Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024. Selain itu, Jawa Tengah selama ini dikenal menjadi basis PDIP, ujar Jamiluddin. Berikut selengkapnya perolehan suara Pilpres 2024 di Jawa Tengah, yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Provinsi Jawa Tengah, Handi Triugiono, dalam rapat rekapitulasi nasional di KPU RI, Jakarta, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Prabowo Gibran, 12.096.454 suara, Ganjar Mahfud, 7.827.335 suara, Anies Cak Imin, 2.866.373 suara. Dalam hal ini, Jamiluddin mengatakan, perolehan suara Prabowo Gibran itu tidak terlepas dari adanya peran Presiden Joko Widodo, Jokowi, di kontestasi Pilpres saat ini. Dari hasil tersebut, bisa terlihat kalau Jokowi justru lebih diterima warga Jawa Tengah, ketimbang Ganjar atau bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun Ganjar dan Megawati, PDIP, tampaknya kalah dengan sosok Jokowi di Jawa Tengah. Jokowi terlihat lebih diterima warga Jawa Tengah daripada Ganjar dan Megawati, kata Jamiluddin. Dijelaskan Jamiluddin, hal tersebut bisa terjadi karena Jokowi kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Dari kunjungan tersebutlah, Jamiluddin menilai, Jokowi dapat diterima warga dengan sukacita dan hal itu membekas hingga pasca Pilpres 2024. Sehingga, ketika masyarakat Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung paslon nomor urut 2, mereka sontak mengalihkan dukungannya dari Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Disitulah, kata Jamiluddin, pengaruh Jokowi sangat kuat ketimbang Ganjar atau Megawati. Ketika warga Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung Prabowo Gibran, maka sontak mereka mengalihkan dukungan dari Ganjar Mahfud ke pasangan pilihan Jokowi. Di sini magnet Jokowi lebih kuat daripada Ganjar dan Megawati, kata dia. Maka dari itu, Jamiluddin berpendapat, Ganjar dan Megawati kalah hebat dari Jokowi, karena tak mampu menjaga basis suara PDIP di Jawa Tengah. Jadi, Ganjar dan PDIP kalah hebat dengan Jokowi. Hal ini menyebabkan Ganjar dan Megawati tak mampu menjaga basis suaranya di Jawa Tengah, kata dia.
calon paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di kandang Banteng Jawa Tengah lebih unggul dari paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kekalahan Ganjar Mahfud di tempat basis suara PDIP itu dinilai telah mengejutkan publik. Pasalnya, Ganjar merupakan gubernur 2 periode di Jawa Tengah, tapi suaranya justru kalah dari Prabowo Gibran. Demikian disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga. Perolehan suara itu tentu mengejutkan, sebab Ganjar menjadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah, kata Jamiluddin saat dimintai tanggapannya, Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024. Selain itu, Jawa Tengah selama ini dikenal menjadi basis PDIP, ujar Jamiluddin. Berikut selengkapnya perolehan suara Pilpres 2024 di Jawa Tengah, yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Provinsi Jawa Tengah, Handi Triugiono, dalam rapat rekapitulasi nasional di KPU RI, Jakarta, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Prabowo Gibran, 12.096.454 suara, Ganjar Mahfud, 7.827.335 suara, Anies Caimin, 2.866.373 suara. Dalam hal ini, Jamiluddin mengatakan, perolehan suara Prabowo Gibran itu tidak terlepas dari adanya peran Presiden Joko Widodo, Jokowi, di kontestasi Pilpres saat ini. Dari hasil tersebut, bisa terlihat kalau Jokowi justru lebih diterima warga Jawa Tengah, ketimbang Ganjar atau bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun Ganjar dan Megawati, PDIP, tampaknya kalah dengan sosok Jokowi di Jawa Tengah. Jokowi terlihat lebih diterima warga Jawa Tengah daripada Ganjar dan Megawati, kata Jamiluddin. Dijelaskan Jamiluddin, hal tersebut bisa terjadi karena Jokowi kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Dari kunjungan tersebutlah, Jamiluddin menilai, Jokowi dapat diterima warga dengan sukacita dan hal itu membekas hingga pasca Pilpres 2024. Sehingga, ketika masyarakat Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung paslon nomor urut 2, mereka sontak mengalihkan dukungannya dari Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Disitulah, kata Jamiluddin, pengaruh Jokowi sangat kuat ketimbang Ganjar atau Megawati. Ketika warga Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung Prabowo Gibran, maka sontak mereka mengalihkan dukungan dari Ganjar Mahfud ke pasangan pilihan Jokowi. Di sini magnet Jokowi lebih kuat daripada Ganjar dan Megawati, kata dia. Maka dari itu, Jamiluddin berpendapat, Ganjar dan Megawati kalah hebat dari Jokowi, karena tak mampu menjaga basis suara PDIP di Jawa Tengah. Jadi, Ganjar dan PDIP kalah hebat dengan Jokowi. Hal ini menyebabkan Ganjar dan Megawati tak mampu menjaga basis suaranya di Jawa Tengah, kata dia. Perolehan suara pasangan calon paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di kandang Banteng Jawa Tengah lebih unggul dari paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kekalahan Ganjar Mahfud di tempat basis suara PDIP itu dinilai telah mengejutkan publik. Pasalnya, Ganjar merupakan gubernur 2 periode di Jawa Tengah, tapi suaranya justru kalah dari Prabowo Gibran. Demikian disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga. Perolehan suara itu tentu mengejutkan, sebab Ganjar menjadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah, kata Jamiluddin saat dimintai tanggapannya, Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024. Selain itu, Jawa Tengah selama ini dikenal menjadi basis PDIP, ujar Jamiluddin. Berikut selengkapnya perolehan suara Pilpres 2024 di Jawa Tengah, yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Provinsi Jawa Tengah, Handi Triugiono, dalam rapat rekapitulasi nasional di KPU RI, Jakarta, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Prabowo Gibran, 12.096.454 suara, Ganjar Mahfud, 7.827.335 suara, Anies Caimin, 2.866.373 suara. Dalam hal ini, Jamiluddin mengatakan, perolehan suara Prabowo Gibran itu tidak terlepas dari adanya peran Presiden Joko Widodo, Jokowi, di kontestasi Pilpres saat ini. Dari hasil tersebut, bisa terlihat kalau Jokowi justru lebih diterima warga Jawa Tengah, ketimbang Ganjar atau bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun Ganjar dan Megawati, PDIP,
tampaknya kalah dengan sosok Jokowi di Jawa Tengah. Jokowi terlihat lebih diterima warga Jawa Tengah daripada Ganjar dan Megawati, kata Jamiluddin. Dijelaskan Jamiluddin, hal tersebut bisa terjadi karena Jokowi kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Dari kunjungan tersebutlah, Jamiluddin menilai, Jokowi dapat diterima warga dengan sukacita dan hal itu membekas hingga pasca Pilpres 2024. Sehingga, ketika masyarakat Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung paslon nomor urut 2, mereka sontak mengalihkan dukungannya dari Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Disitulah, kata Jamiluddin, pengaruh Jokowi sangat kuat ketimbang Ganjar atau Megawati. Ketika warga Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung Prabowo Gibran, maka sontak mereka mengalihkan dukungan dari Ganjar Mahfud ke pasangan pilihan Jokowi. Di sini magnet Jokowi lebih kuat daripada Ganjar dan Megawati, kata dia. Maka dari itu, Jamiluddin berpendapat, Ganjar dan Megawati kalah hebat dari Jokowi, karena tak mampu menjaga basis suara PDIP di Jawa Tengah. Jadi, Ganjar dan PDIP kalah hebat dengan Jokowi. Hal ini menyebabkan Ganjar dan Megawati tak mampu menjaga basis suaranya di Jawa Tengah, kata dia. Paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di kandang Banteng Jawa Tengah lebih unggul dari paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kekalahan Ganjar Mahfud di tempat basis suara PDIP itu dinilai telah mengejutkan publik. Pasalnya, Ganjar merupakan gubernur 2 periode di Jawa Tengah, tapi suaranya justru kalah dari Prabowo Gibran. Demikian disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga. Perolehan suara itu tentu mengejutkan, sebab Ganjar menjadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah, kata Jamiluddin saat dimintai tanggapannya, Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024. Selain itu, Jawa Tengah selama ini dikenal menjadi basis PDIP, ujar Jamiluddin. Berikut selengkapnya perolehan suara Pilpres 2024 di Jawa Tengah, yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Provinsi Jawa Tengah, Handi Triugiono, dalam rapat rekapitulasi nasional di KPU RI, Jakarta, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Prabowo Gibran, 12.096.454 suara, Ganjar Mahfud, 7.827.335 suara, Anies Cak Imin, 2.866.373 suara. Dalam hal ini, Jamiluddin mengatakan, perolehan suara Prabowo Gibran itu tidak terlepas dari adanya peran Presiden Joko Widodo, Jokowi, di kontestasi Pilpres saat ini. Dari hasil tersebut, bisa terlihat kalau Jokowi justru lebih diterima warga Jawa Tengah, ketimbang Ganjar atau bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun Ganjar dan Megawati, PDIP, tampaknya kalah dengan sosok Jokowi di Jawa Tengah. Jokowi terlihat lebih diterima warga Jawa Tengah daripada Ganjar dan Megawati, kata Jamiluddin. Dijelaskan Jamiluddin,
hal tersebut bisa terjadi karena Jokowi kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Dari kunjungan tersebutlah, Jamailuddin menilai, Jokowi dapat diterima warga dengan sukacita dan hal itu membekas hingga pasca Pilpres 2024. Sehingga, ketika masyarakat Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung paslon nomor urut 2, mereka sontak mengalihkan dukungannya dari Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Disitulah, kata Jamailuddin, pengaruh Jokowi sangat kuat ketimbang Ganjar atau Megawati. Ketika warga Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung Prabowo Gibran, maka sontak mereka mengalihkan dukungan dari Ganjar Mahfud ke pasangan pilihan Jokowi. Di sini magnet Jokowi lebih kuat daripada Ganjar dan Megawati, kata dia. Maka dari itu, Jamailuddin berpendapat, Ganjar dan Megawati kalah hebat dari Jokowi, karena tak mampu menjaga basis suara PDIP di Jawa Tengah. Jadi, Ganjar dan PDIP kalah hebat dengan Jokowi. Hal ini menyebabkan Ganjar dan Megawati tak mampu menjaga basis suaranya di Jawa Tengah, kata dia. Perolehan suara pasangan calon paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di kandang Banteng Jawa Tengah lebih unggul dari paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kekalahan Ganjar Mahfud di tempat basis suara PDIP itu dinilai telah mengejutkan publik. Pasalnya, Ganjar merupakan gubernur 2 periode di Jawa Tengah, tapi suaranya justru kalah dari Prabowo Gibran. Demikian disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamailuddin Ritonga. Perolehan suara itu tentu mengejutkan, sebab Ganjar menjadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah, kata Jamailuddin, saat dimintai tanggapannya, Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024. Selain itu, Jawa Tengah selama ini dikenal menjadi basis PDIP, ujar Jamailuddin. Berikut selengkapnya perolehan suara Pilpres 2024 di Jawa Tengah, yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Provinsi Jawa Tengah, Handi Triugiono, dalam rapat rekapitulasi nasional di KPU RI, Jakarta, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Prabowo Gibran, 12.096.454 suara, Ganjar Mahfud, 7.827.335 suara, Anies Cak Imin, 2.866.373 suara. Dalam hal ini, Jamailuddin mengatakan, perolehan suara Prabowo Gibran itu tidak terlepas dari adanya peran Presiden Joko Widodo, Jokowi, di kontestasi Pilpres saat ini. Dari hasil tersebut, bisa terlihat kalau Jokowi justru lebih diterima warga Jawa Tengah, ketimbang Ganjar atau bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun Ganjar dan Megawati, PDIP, tampaknya kalah dengan sosok Jokowi di Jawa Tengah. Jokowi terlihat lebih diterima warga Jawa Tengah daripada Ganjar dan Megawati, kata Jamailuddin. Dijelaskan Jamailuddin, hal tersebut bisa terjadi karena Jokowi kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Dari kunjungan tersebutlah, Jamailuddin menilai, Jokowi dapat diterima warga dengan sukacita dan hal itu membekas hingga pasca Pilpres 2024. Sehingga, ketika masyarakat Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung paslon nomor urut 2, mereka sontak mengalihkan dukungannya dari Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Disitulah, kata Jamailuddin, pengaruh Jokowi sangat kuat ketimbang Ganjar atau Megawati. Ketika warga Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung Prabowo Gibran, maka sontak mereka mengalihkan dukungan dari Ganjar Mahfud ke pasangan pilihan Jokowi. Di sini magnet Jokowi lebih kuat daripada Ganjar dan Megawati, kata dia. Maka dari itu, Jamailuddin berpendapat, Ganjar dan Megawati kalah hebat dari Jokowi, karena tak mampu menjaga basis suara PDIP di Jawa Tengah. Jadi, Ganjar dan PDIP kalah hebat dengan Jokowi. Hal ini menyebabkan Ganjar dan Megawati tak mampu menjaga basis suaranya di Jawa Tengah, kata dia.
Paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di kandang Banteng Jawa Tengah lebih unggul dari paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kekalahan Ganjar Mahfud di tempat basis suara PDIP itu dinilai telah mengejutkan publik. Pasalnya, Ganjar merupakan gubernur 2 periode di Jawa Tengah, tapi suaranya justru kalah dari Prabowo Gibran. Demikian disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga. Perolehan suara itu tentu mengejutkan, sebab Ganjar menjadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah, kata Jamiluddin saat dimintai tanggapannya, Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024. Selain itu, Jawa Tengah selama ini dikenal menjadi basis PDIP, ujar Jamiluddin. Berikut selengkapnya perolehan suara Pilpres 2024 di Jawa Tengah, yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Provinsi Jawa Tengah, Handi Triugiono, dalam rapat rekapitulasi nasional di KPU RI, Jakarta, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Prabowo Gibran, 12.096.454 suara, Ganjar Mahfud, 7.827.335 suara, Anies Cak Imin, 2.866.373 suara. Dalam hal ini, Jamiluddin mengatakan, perolehan suara Prabowo Gibran itu tidak terlepas dari adanya peran Presiden Joko Widodo, Jokowi, di kontestasi Pilpres saat ini. Dari hasil tersebut, bisa terlihat kalau Jokowi justru lebih diterima warga Jawa Tengah, ketimbang Ganjar atau bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun Ganjar dan Megawati, PDIP, tampaknya kalah dengan sosok Jokowi di Jawa Tengah. Jokowi terlihat lebih diterima warga Jawa Tengah daripada Ganjar dan Megawati, kata Jamiluddin. Dijelaskan Jamiluddin, hal tersebut bisa terjadi karena Jokowi kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Dari kunjungan tersebutlah, Jamiluddin menilai, Jokowi dapat diterima warga dengan sukacita dan hal itu membekas hingga pasca Pilpres 2024. Sehingga, ketika masyarakat Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung paslon nomor urut 2, mereka sontak mengalihkan dukungannya dari Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Disitulah, kata Jamiluddin, pengaruh Jokowi sangat kuat, ketimbang Ganjar atau Megawati. Ketika warga Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung Prabowo Gibran, maka sontak mereka mengalihkan dukungan dari Ganjar Mahfud ke pasangan pilihan Jokowi. Di sini magnet Jokowi lebih kuat daripada Ganjar dan Megawati, kata dia. Maka dari itu, Jamiluddin berpendapat, Ganjar dan Megawati kalah hebat dari Jokowi, karena tak mampu menjaga basis suara PDIP di Jawa Tengah. Jadi, Ganjar dan PDIP kalah hebat dengan Jokowi. Hal ini menyebabkan Ganjar dan Megawati tak mampu menjaga basis suaranya di Jawa Tengah, kata dia. Perolehan suara pasangan calon, paslon, nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di kandang Banteng Jawa Tengah lebih unggul dari paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kekalahan Ganjar Mahfud di tempat basis suara PDIP itu dinilai telah mengejutkan publik. Pasalnya, Ganjar merupakan gubernur 2 periode di Jawa Tengah, tapi suaranya justru kalah dari Prabowo Gibran. Demikian disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga. Perolehan suara itu tentu mengejutkan, sebab Ganjar menjadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah, kata Jamiluddin saat dimintai tanggapannya, Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024. Selain itu, Jawa Tengah selama ini dikenal menjadi basis PDIP, ujar Jamiluddin. Berikut selengkapnya perolehan suara Pilpres 2024 di Jawa Tengah, yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Provinsi Jawa Tengah, Handi Triugiono, dalam rapat rekapitulasi nasional di KPU RI, Jakarta, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Prabowo Gibran, 12.096.454 suara, Ganjar Mahfud, 7.827.335 suara, Anies Cak Imin, 2.866.373 suara. Dalam hal ini, Jamiluddin mengatakan, perolehan suara Prabowo Gibran itu tidak terlepas dari adanya peran Presiden Joko Widodo, Jokowi, di kontestasi Pilpres saat ini. Dari hasil tersebut, bisa terlihat kalau Jokowi justru lebih diterima warga Jawa Tengah, ketimbang Ganjar atau bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun Ganjar dan Megawati, PDIP,
tampaknya kalah dengan sosok Jokowi di Jawa Tengah. Jokowi terlihat lebih diterima warga Jawa Tengah daripada Ganjar dan Megawati, kata Jamiluddin. Dijelaskan Jamiluddin, hal tersebut bisa terjadi karena Jokowi kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Dari kunjungan tersebutlah, Jamiluddin menilai, Jokowi dapat diterima warga dengan sukacita dan hal itu membekas hingga pasca Pilpres 2024. Sehingga, ketika masyarakat Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung paslon nomor urut 2, mereka sontak mengalihkan dukungannya dari Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Disitulah, kata Jamiluddin, pengaruh Jokowi sangat kuat ketimbang Ganjar atau Megawati. Ketika warga Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung Prabowo Gibran, maka sontak mereka mengalihkan dukungan dari Ganjar Mahfud ke pasangan pilihan Jokowi. Di sini magnet Jokowi lebih kuat daripada Ganjar dan Megawati, kata dia. Maka dari itu, Jamiluddin berpendapat, Ganjar dan Megawati kalah hebat dari Jokowi, karena tak mampu menjaga basis suara PDIP di Jawa Tengah. Jadi, Ganjar dan PDIP kalah hebat dengan Jokowi. Hal ini menyebabkan Ganjar dan Megawati tak mampu menjaga basis suaranya di Jawa Tengah, kata dia. Paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di kandang Banteng Jawa Tengah lebih unggul dari paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kekalahan Ganjar Mahfud di tempat basis suara PDIP itu dinilai telah mengejutkan publik. Pasalnya, Ganjar merupakan gubernur 2 periode di Jawa Tengah, tapi suaranya justru kalah dari Prabowo Gibran. Demikian disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga. Perolehan suara itu tentu mengejutkan, sebab Ganjar menjadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah, kata Jamiluddin, saat dimintai tanggapannya, Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024. Selain itu, Jawa Tengah selama ini dikenal menjadi basis PDIP, ujar Jamiluddin. Berikut selengkapnya perolehan suara Pilpres 2024 di Jawa Tengah, yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Provinsi Jawa Tengah, Handi Triugiono, dalam rapat rekapitulasi nasional di KPU RI, Jakarta, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Prabowo Gibran, 12.096.454 suara, Ganjar Mahfud, 7.827.335 suara, Anies Cak Imin, 2.866.373 suara. Dalam hal ini, Jamiluddin mengatakan, perolehan suara Prabowo Gibran itu tidak terlepas dari adanya peran Presiden Joko Widodo, Jokowi, di kontestasi Pilpres saat ini. Dari hasil tersebut, bisa terlihat kalau Jokowi justru lebih diterima warga Jawa Tengah, ketimbang Ganjar atau bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun Ganjar dan Megawati, PDIP, tampaknya kalah dengan sosok Jokowi di Jawa Tengah. Jokowi terlihat lebih diterima warga Jawa Tengah daripada Ganjar dan Megawati, kata Jamiluddin.
Dijelaskan Jamiluddin, hal tersebut bisa terjadi karena Jokowi kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Dari kunjungan tersebutlah, Jamiluddin menilai, Jokowi dapat diterima warga dengan sukacita dan hal itu membekas hingga pasca Pilpres 2024. Sehingga, ketika masyarakat Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung paslon nomor urut 2, mereka sontak mengalihkan dukungannya dari Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Disitulah, kata Jamiluddin, pengaruh Jokowi sangat kuat ketimbang Ganjar atau Megawati. Ketika warga Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung Prabowo Gibran, maka sontak mereka mengalihkan dukungan dari Ganjar Mahfud ke pasangan pilihan Jokowi. Di sini magnet Jokowi lebih kuat daripada Ganjar dan Megawati, kata dia. Maka dari itu, Jamiluddin berpendapat, Ganjar dan Megawati kalah hebat dari Jokowi, karena tak mampu menjaga basis suara PDIP di Jawa Tengah. Jadi, Ganjar dan PDIP kalah hebat dengan Jokowi. Hal ini menyebabkan Ganjar dan Megawati tak mampu menjaga basis suaranya di Jawa Tengah, kata dia. Perolehan suara pasangan calon paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka di kandang Banteng Jawa Tengah lebih unggul dari paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kekalahan Ganjar Mahfud di tempat basis suara PDIP itu dinilai telah mengejutkan publik. Pasalnya, Ganjar merupakan gubernur 2 periode di Jawa Tengah, tapi suaranya justru kalah dari Prabowo Gibran. Demikian disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga. Perolehan suara itu tentu mengejutkan, sebab Ganjar menjadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah, kata Jamiluddin, saat dimintai tanggapannya, Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024. Selain itu, Jawa Tengah selama ini dikenal menjadi basis PDIP, ujar Jamiluddin. Berikut selengkapnya perolehan suara Pilpres 2024 di Jawa Tengah, yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Provinsi Jawa Tengah, Handi Triugiono, dalam rapat rekapitulasi nasional di KPU RI, Jakarta, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Prabowo Gibran, 12.096.454 suara, Ganjar Mahfud, 7.827.335 suara, Anies Caimin, 2.866.373 suara. Dalam hal ini, Jamiluddin mengatakan, perolehan suara Prabowo Gibran itu tidak terlepas dari adanya peran Presiden Joko Widodo, Jokowi, di kontestasi Pilpres saat ini. Dari hasil tersebut, bisa terlihat kalau Jokowi justru lebih diterima warga Jawa Tengah, ketimbang Ganjar atau bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun Ganjar dan Megawati, PDIP, tampaknya kalah dengan sosok Jokowi di Jawa Tengah. Jokowi terlihat lebih diterima warga Jawa Tengah daripada Ganjar dan Megawati, kata Jamiluddin. Dijelaskan Jamiluddin, hal tersebut bisa terjadi karena Jokowi kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Dari kunjungan tersebutlah, Jamiluddin menilai, Jokowi dapat diterima warga dengan sukacita dan hal itu membekas hingga pasca Pilpres 2024. Sehingga, ketika masyarakat Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung paslon nomor urut 2, mereka sontak mengalihkan dukungannya dari Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Disitulah, kata Jamiluddin, pengaruh Jokowi sangat kuat ketimbang Ganjar atau Megawati. Ketika warga Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung Prabowo Gibran, maka sontak mereka mengalihkan dukungan dari Ganjar Mahfud ke pasangan pilihan Jokowi. Di sini magnet Jokowi lebih kuat daripada Ganjar dan Megawati, kata dia. Maka dari itu, Jamiluddin berpendapat, Ganjar dan Megawati kalah hebat dari Jokowi, karena tak mampu menjaga basis suara PDIP di Jawa Tengah. Jadi, Ganjar dan PDIP kalah hebat dengan Jokowi. Hal ini menyebabkan Ganjar dan Megawati tak mampu menjaga basis suaranya di Jawa Tengah, kata dia.
Paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di kandang Banteng Jawa Tengah lebih unggul dari paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kekalahan Ganjar Mahfud di tempat basis suara PDIP itu dinilai telah mengejutkan publik. Pasalnya, Ganjar merupakan gubernur 2 periode di Jawa Tengah, tapi suaranya justru kalah dari Prabowo Gibran. Demikian disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga. Perolehan suara itu tentu mengejutkan, sebab Ganjar menjadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah, kata Jamiluddin saat dimintai tanggapannya, Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024. Selain itu, Jawa Tengah selama ini dikenal menjadi basis PDIP, ujar Jamiluddin. Berikut selengkapnya perolehan suara Pilpres 2024 di Jawa Tengah, yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Provinsi Jawa Tengah, Handi Triugiono, dalam rapat rekapitulasi nasional di KPU RI, Jakarta, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Prabowo Gibran, 12.096.454 suara, Ganjar Mahfud, 7.827.335 suara, Anies Cak Imin, 2.866.373 suara. Dalam hal ini, Jamiluddin mengatakan, perolehan suara Prabowo Gibran itu tidak terlepas dari adanya peran Presiden Joko Widodo, Jokowi, di kontestasi Pilpres saat ini. Dari hasil tersebut, bisa terlihat kalau Jokowi justru lebih diterima warga Jawa Tengah, ketimbang Ganjar atau bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun Ganjar dan Megawati, PDIP, tampaknya kalah dengan sosok Jokowi di Jawa Tengah. Jokowi terlihat lebih diterima warga Jawa Tengah daripada Ganjar dan Megawati, kata Jamiluddin. Dijelaskan Jamiluddin, hal tersebut bisa terjadi karena Jokowi kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Dari kunjungan tersebutlah, Jamiluddin menilai, Jokowi dapat diterima warga dengan sukacita dan hal itu membekas hingga pasca Pilpres 2024. Sehingga, ketika masyarakat Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung paslon nomor urut 2, mereka sontak mengalihkan dukungannya dari Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Disitulah, kata Jamiluddin, pengaruh Jokowi sangat kuat ketimbang Ganjar atau Megawati. Ketika warga Jawa Tengah mengetahui Jokowi mendukung Prabowo Gibran, maka sontak mereka mengalihkan dukungan dari Ganjar Mahfud ke pasangan pilihan Jokowi. Di sini magnet Jokowi lebih kuat daripada Ganjar dan Megawati, kata dia. Maka dari itu, Jamiluddin berpendapat, Ganjar dan Megawati kalah hebat dari Jokowi, karena tak mampu menjaga basis suara PDIP di Jawa Tengah. Jadi, Ganjar dan PDIP kalah hebat dengan Jokowi. Hal ini menyebabkan Ganjar dan Megawati tak mampu menjaga basis suaranya di Jawa Tengah, kata dia. Perolehan suara pasangan calon paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di kandang Banteng Jawa Tengah lebih unggul dari